Klaster pertama yakni Egy Sujana, Kurnia Damai Hari Lubis, Rustam Effendi, dan Muhammad Rizal Fadilah. Sedangkan klaster kedua yakni Roy Suryo, Rismon Hasiholan Sianipar, dan Dr. T. Fauzia Syasuma alias Dr. Tifa. Klaster pertama dijerat dengan pasal 310, pasal 311, pasal 160 KUHP, pasal 27 AJO, pasal 45 ayat 4, dan pasal 28 JO UU ITE. Sedangkan klaster kedua dijerat dengan pasal 310, pasal 311 KUHP, pasal 32 ayat 1 JO, pasal 48 ayat 1, pasal 35 UU ITE. Adapun penetapan tersangka ini dilakukan lantaran penyidik telah berkesimpulan bahwa 8 tersangka ini diduga menyebarkan tuduhan palsu dan memanipulasi dokumen ijazah dengan metode yang tidak ilmiah. Selanjutnya, penyidik akan berkoordinasi dengan pihak Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta untuk proses hukum lebih lanjut. Asep menegaskan peranan perkara yang dilakukan kepolisian murni proses penegakan hukum. Seluruh tahapan dilakukan dengan profesional, transparan, dan akuntabel. Pihaknya menghimbau kepada masyarakat untuk bijak dalam menggunakan media sosial dan jangan mudah terprovokasi oleh informasi yang tidak benar. Sebelumnya diberitakan kuasa hukum Jokowi, Rifai Kusumanegara, menyatakan pihaknya sepenuhnya menyerahkan penetapan tersangka kepada pihak kepolisian. Menurut dia, kasus yang sudah berjalan selama 7 bulan sejak dilaporkan oleh Jokowi memang sudah harus masuk ke tahap penetapan tersangka. Jokowi melaporkan kasus dugaan pencemaran nama baik ke Ditreskrim Polda Metro Jaya pada 30 April lalu. Jokowi jelas dia melaporkan kasus ini bukan persoalan siapa saja jadi tersangka. Langkah ini dilakukan guna memulihkan nama baiknya atas isu tudingan ijazah palsu. Polda Metro Jaya telah menetapkan 8 orang tersangka dalam perkara pencemaran nama baik, fitnah, dan manipulasi data elektronik yang dilaporkan oleh Bapak Insinyur Haji Joko Widodo. Penetapan ini dilakukan setelah melalui proses asistensi dan gelar perkara, di mana proses tersebut melibatkan ahli dan pengawas, baik dari eksternal maupun internal. Untuk ahli yang dilibatkan adalah ahli pidana, ahli ITE, ahli sosiologi hukum, ahli komunikasi sosial, dan ahli bahasa. Itu yang kita minta sebagai saksi ahli. Selanjutnya perlu kami sampaikan bahwa gelar perkara penetapan tersangka yang dilaksanakan di Direktorat Reserse Kriminal Umum juga melibatkan dari eksternal, Wasda, dari Basidik, Propam, dan Hukum yang kami tetapkan sebagai tersangka antara lain atas nama RS, RHS, dan TT. Tersangka pada pasal 2 dikenakan pasal 310 dan atau pasal 311 KUHP dan atau pasal 32 ayat 1 junto 8 ayat 1 dan atau pasal 35 junto pasal 51 ayat 1 dan atau pasal 27A junto pasal 45 ayat 4 dan atau pasal 28 ayat 2 junto pasal 45A ayat 2 Undang-Undang ITE. Rekan-rekan media yang saya banggakan, dalam prosesnya penyidik telah memeriksa 130 saksi dan 22 ahli dari berbagai bidang yang terdiri dari 1. Dewan Pers, 2. Keterbukaan Informasi Pusat, yang 3. Dirjen Peraturan dan Perundang-undangan dari Kemenkumham, yang 4. Akademisi Digital Forensik, yang 5. Asosiasi Digital Forensik,
Yang keenam, praktisi digital forensik. Yang ketujuh, ahli bahasa Indonesia. Yang kedelapan, ahli sosiologi hukum. Yang kesembilan, ahli psikologi masa. Yang kesepuluh, ahli komunikasi sosial. Yang kesebelas, ahli anatomi dari UI. Yang ke-12, ahli hukum ITE. Yang ke-13, ahli hukum pidana. Yang ke-14, SDM Kesehatan Kemenkes. Yang ke-15, lab dokumen dan digital forensik. Selain itu, penyidik juga telah menyita 723 item barang bukti termasuk dokumen asli dari Universitas Gadjah Mada yang menegaskan bahwa ijazah Insinyur Joko Widodo adalah asli dan sah, yang komprehensif, ilmiah, dan pemeriksaan berbagai ahli dari bidangnya masing-masing. Berdasarkan hasil penyidikan, kami menetapkan 8 orang sebagai tersangka yang kami bagi dalam 2 klaster. Antara lain, 5 tersangka dari klaster pertama yang terdiri atas Paslama, ES, KTR, MRF, RE, dan DHL. Untuk tersangka dari klaster ini dikenakan pasal 310 dan atau pasal 311 dan atau pasal 160 KUHP dan atau pasal 27A untuk pasal 45 ayat 4 dan atau pasal 28 ayat 2 junto pasal 45A ayat 2 Undang-Undang ITE. Untuk klaster kedua diperkuat oleh hasil pemeriksaan dari Puslapor Polri dalam aspek analog dan digital. Berdasarkan temuan tersebut, penyidik menyimpulkan bahwa para tersangka telah menyebarkan tuduhan palsu dan melakukan edit serta manipulasi digital terhadap dokumen ijazah dengan metode analisis yang tidak ilmiah dan misalnya publik. Selanjutnya, penyidik akan berkoordinasi dengan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta untuk proses hukum lebih lanjut. Pada kesempatan ini, kami tegaskan bahwa penanganan perkara yang kami lakukan murni proses penegakan hukum. Kemudian seluruh tahapan juga dilakukan secara profesional, proporsional, transparan, dan akuntabel. Oleh karena itu, kami menghimbau kepada masyarakat untuk bijak dalam menggunakan media sosial. Jangan mudah terprovokasi oleh informasi yang tidak benar, serta selalu melakukan cek dan klarifikasi sebelum menyebarkan sesuatu. Mari kita jaga bersama suasana yang sejuk, aman, dan tertib agar ruang publik bisa selalu nyaman dan kondusif. Demikian yang kami sampaikan. Polda Metro Jaya. Anda sedang menyaksikan Live Tribun News Update bersama saya, Rima Anggi. Polda Metro Jaya telah menetapkan 8 orang tersangka kasus pencemaran nama baik, kasus tudingan ijazah palsu yang dilaporkan oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Seluruh tersangka telah terbukti menyebarkan kabar palsu terkait palsunya ijazah Jokowi. Informasi selengkapnya akan disampaikan jurnalis Tribun News, Reynas Abdillah. Silakan dengan laporan Anda. Ya, selamat siang rekan Rima dan juga Tribuners. Betul bahwa tadi baru saja Polda Metro Jaya merilis kasus tudingan ijazah palsu yang dilaporkan oleh Presiden RI ke-7 Joko Widodo, di mana polisi menetapkan sebanyak 8 orang sebagai tersangka kasus tersebut. Dan tadi dalam kesempatan konferensi pers yang dipimpin langsung oleh Polda Metro Jaya menyatakan 8 orang di 2 klaster, di mana ini terdiri dari 5。。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 。 . 。 。 . 。 。 . 。 . 。 . 。 5
Muhammad Rizal Fahmi. Klaster kedua ini juga ada 3 di antaranya adalah yakni Rosuryo, Rismo Nasiolan Sianipar, dan juga Tifauzia Tiasuma. Dan dari keterangan Kapolda Metro Jaya tadi bahwa penetapan tersangka ini berdasarkan hasil gelar perkara yang dilaksanakan kemarin pada hari Kamis 6 November 2025, di mana dihadiri juga dari pihak eksternal dan juga tentunya dari ahli-ahli yang didatangkan langsung oleh pihak polisian bersama juga dengan jaksa penuntut umum dari Kejati DKI Jakarta, di mana dari keterangan yang disampaikan tadi bahwa para tersangka ini tidak langsung ditahan usai ditetapkan sebagai tersangka, dan mekanismenya juga sesuai dengan undang-undang yang berlaku terkait dengan penetapan tersangka, di mana mereka yang ditetapkan sebagai tersangka harus melakukan pemanggilan terlebih dahulu sebagai tersangka, dan nantinya penyidik yang akan menetapkan apakah tersangka ini akan ditahan atau tidak di rutan Polda Metro Jaya. Dan tadi juga Kapolda menyampaikan pertimbangan itu nantinya dari hasil pemeriksaan itu juga akan dijadikan pertimbangan apakah tersangka-tersangka ini akan ditahan begitu. Dan tadi di Reskrim Polda Metro Jaya Kombes Imanuddin menyatakan akan segera melakukan pemanggilan kepada ke-8 tersangka. Dalam waktu dekat ini Reskrimum akan mengirimkan surat undangan kepada 8 tersangka tersebut, dan diharapkan mereka bisa memenuhi undangan untuk pemeriksaan ini. Hanya saja belum diinformasikan lebih lanjut kapan undangan ini atau waktunya pemeriksaan akan dilaksanakan. Dari hasil penyidikan 5 tersangka di klaster pertama dijerat pasal 310 dan atau pasal 311, pasal 160, pasal 27, pasal 45, pasal 28 ayat 2 junto pasal 45 ayat 2 Undang-Undang ITE. Dan di klaster kedua dijerat pasal yang sama, hanya saja ada penambahan di pasal 32 dan 48 itu mengenai Undang-Undang ITE, yakni menyampaikan kabar yang tidak benar gitu. Dan kemungkinan para tersangka ini akan para tersangka ini akan terancam pidana penjara lebih dari 5 tahun. Dan perlu diketahui bahwa saat ini berkas ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo masih berada di penyidik dari mulai SD, SMP, SMA hingga sarjana S1, yakni di Universitas Gadjah Mada. Penyerahan berkas jasa setelah Jokowi diperiksa oleh penyidik di Polresta Solo, Jawa Tengah pada 23 Juli 2025. Polda Metro Jaya sebelumnya juga menerangkan bahwa ada 2 objek perkara yang ditangani terkait dengan kasus ijazah palsu Jokowi, di mana satu diantaranya adalah yang dilaporkan Jokowi pada tanggal 30 April 2025. Kemudian juga ada objek perkara kedua, yakni perihal penghasutan dan penyebaran berita bohong yang dilaporkan oleh sejumlah pihak di Polres di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Dua objek perkara itu saat ini sudah menjadi naik ke tahap penyidikan, dan diantaranya ada 8 tersangka itu ditetapkan sebagai tersangka. Dan alasan polisi membagi menjadi 2 klaster ini tadi dijelaskan bahwa karena kedua, maksud kami 8 tersangka ini memiliki peran-peran yang berbeda. Dan dari perjalanan kasus ini, terlapor sempat meminta dilakukan gelar perkara khusus di Barreskrim Polri untuk mempertanyakan keaslian dari ijazah Jokowi. Nah, namun hasilnya Barreskrim Polri tetap menyatakan bahwa ijazah Jokowi otentik atau asli. Demikian rekan Rima. Baik, terima kasih atas laporannya Reynas Abdillah, jurnalis Tribun News. Selamat kembali bertugas. Dari Pasidik, Propam, dan itu yang kami tetapkan sebagai tersangka antara lain atas nama RS, RHS, dan TT. Tersangka pada klaster 2 dikenakan pasal 310 dan atau pasal 311 KUHP
dan atau pasal 32 ayat 1 junto pasal 48 ayat 1 dan atau pasal 35 junto pasal 51 ayat 1 dan atau pasal 27A junto pasal 45 ayat 4 dan atau pasal 28 ayat 2 junto pasal 45A ayat 2 Undang-Undang ITE. Rekan-rekan media yang saya banggakan, dalam prosesnya penyidik telah memeriksa 130 saksi dan 22 ahli dari berbagai bidang yang terdiri dari 1. Dewan Pers, kedua Keterbukaan Informasi Pusat, yang ketiga Dirjen Peraturan dan Perundang-undangan dari Kemenkumham, yang keempat Akademisi Digital Forensik, yang kelima Asosiasi Digital Forensik, yang keenam Praktisi Digital Forensik, yang ketujuh Ahli Bahasa Indonesia, yang kedelapan Ahli Sosiologi Hukum, yang kesembilan Ahli Psikologi Massa, yang ke-10 Ahli Komunikasi Sosial, yang ke-11 Ahli Anatomi dari UI, yang ke-12 Ahli Hukum ITE, yang ke-13 Ahli Hukum Pidana, yang ke-14 SDM Kesehatan Kemenkes, yang ke-15 Lab Dokumen dan Digital Forensik. Kasus dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo memasuki babak baru. Polda Metro Jaya resmi menetapkan 8 orang sebagai tersangka setelah melalui gelar perkara dan asesmen bersama sejumlah ahli. Langkah ini menjadi perkembangan signifikan dari penyelidikan panjang yang telah melibatkan lebih dari 100 saksi dan puluhan ahli. Kapolda Metro Jaya Irjen Asep Edi Suheri dalam konferensi pers di Mapolda Metro Jaya Kebayoran Baru Jakarta Selatan pada Jumat 7 November mengatakan penetapan tersangka ini setelah melalui asesmen para ahli dan gelar perkara. Proses tersebut melibatkan ahli serta pengawas baik internal maupun eksternal. Selain itu dalam proses penyidikan tersebut polisi telah memeriksa sebanyak 130 orang saksi. Dalam perkara ini tersangka terbagi ke dalam 2 klaster. Klaster pertama yakni Egy Sujana, Kurnia Tri Rohyani, Damai Hari Lubis, Rustam Effendi, dan Muhammad Rizal Fadilah. Sedangkan klaster kedua yakni Roy Suryo, Rismon Hasiholan Sianipar, dan Dr. T. Fauzia Syasuma alias Dr. Tifa. Klaster pertama dijerat dengan pasal 310, pasal 311, Pasal 160 KUHP, Pasal 27 AJO, Pasal 45 ayat 4, dan Pasal 28 JO UU ITE. Sedangkan klaster kedua dijerat dengan Pasal 310, Pasal 311 KUHP, Pasal 32 ayat 1 JO, Pasal 48 ayat 1, Pasal 35 UU ITE. Adapun penetapan tersangka ini dilakukan lantaran penyidik telah berkesimpulan bahwa 8 tersangka ini diduga menyebarkan tuduhan palsu dan memanipulasi dokumen ijazah dengan metode yang tidak ilmiah. Selanjutnya, penyidik akan berkoordinasi dengan pihak Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta untuk proses hukum lebih lanjut. Asep menegaskan peranan perkara yang dilakukan kepolisian murni proses penegakan hukum. Seluruh tahapan dilakukan dengan profesional, transparan, dan akuntabel. Pihaknya menghimbau kepada masyarakat untuk bijak dalam menggunakan media sosial dan jangan mudah terprovokasi oleh informasi yang tidak benar. Sebelumnya diberitakan kuasa hukum Jokowi, Rifai Kusumanegara menyatakan pihaknya sepenuhnya menyerahkan penetapan tersangka kepada pihak kepolisian. Menurut dia, kasus yang sudah berjalan selama 7 bulan sejak dilaporkan oleh Jokowi memang sudah harus masuk ke tahap penetapan tersangka. Jokowi melaporkan kasus dugaan pencemaran nama baik ke Ditreskrim Polda Metro Jaya pada 30 April lalu. Jokowi jelas dia melaporkan kasus ini bukan persoalan siapa saja jadi tersangka. Langkah ini dilakukan guna memulihkan nama baiknya atas isu tudingan ijazah palsu. Polda Metro Jaya telah menetapkan 8 orang tersangka dalam perkara pencemaran nama baik, fitnah, dan manipulasi data elektronik
yang dilaporkan oleh Bapak Insinyur Haji Joko Widodo. Penetapan ini dilakukan setelah melalui proses asistensi dan gelar perkara, di mana proses tersebut melibatkan ahli dan pengawas, baik dari eksternal maupun internal. Untuk ahli yang dilibatkan adalah ahli pidana, ahli ITE, ahli sosiologi hukum, ahli komunikasi sosial, dan ahli bahasa. Itu yang kita minta sebagai saksi ahli. Selanjutnya perlu kami sampaikan bahwa gelar perkara penetapan tersangka yang dilaksanakan di Direktorat Reserse Kriminal Umum juga melibatkan dari eksternal, Wasda, dari Basidik, Propam, dan Hukum yang akan ditetapkan sebagai tersangka antara lain atas nama RS, RHS, dan TT. Tersangka pada klaster 2 dikenakan pasal 310 dan atau pasal 311 KUHP dan atau pasal 32 ayat 1 junto pasal 48 ayat 1 dan atau pasal 35 junto pasal 51 ayat 1 dan atau pasal 27A junto pasal 45 ayat 4 dan atau pasal 28 ayat 2 untuk pasal 45A ayat 2 Undang-Undang ITE. Rekan-rekan media yang saya banggakan, dalam prosesnya penyidik telah memeriksa 130 saksi dan 22 ahli dari berbagai bidang yang terdiri dari satu Dewan Pers, kedua keterbukaan informasi pusat, yang ketiga Dirjen Peraturan dan Perundang-undangan dari Kemenkumham, yang keempat Akademisi Digital Forensik, yang kelima Asosiasi Digital Forensik, yang keenam Praktisi Digital Forensik, yang ketujuh Ahli Bahasa Indonesia, yang kedelapan Ahli Sosiologi Hukum, yang kesembilan Ahli Psikologi Masa, yang ke-10 ahli komunikasi sosial, yang ke-11 ahli anatomi dari UI, yang ke-12 ahli hukum ITE, yang ke-13 ahli hukum pidana, yang ke-14 SDM Kesehatan Kemenkes, yang ke-15 lab dokumen dan digital forensik. Selain itu, penyidik juga telah menyita 723 item barang bukti termasuk dokumen asli dari Universitas Gadjah Mada yang menegaskan bahwa ijazah Insinyur Joko Widodo adalah asli dan sah dan komprehensif, ilmiah, dan pemeriksaan berbagai ahli dari bidangnya masing-masing. Berdasarkan hasil penyidikan, kami menetapkan 8 orang sebagai tersangka yang kami bagi dalam 2 klaster. Antara lain 5 tersangka dari klaster pertama yang terdiri atas nama ES, KTR, MRF, RE, dan DHL. Untuk tersangka dari klaster ini dikenakan pasal 310 dan atau pasal 311 dan atau pasal 160 KUHP dan atau pasal 27A untuk pasal 45 ayat 4 dan atau pasal 28 ayat 2 untuk pasal 45A ayat 2 Undang-Undang ITE. Untuk klaster kedua diperkuat oleh hasil pemeriksaan dari Puslapor Polri dalam aspek analog dan digital.
Berdasarkan temuan tersebut, penyidik menyimpulkan bahwa para tersangka telah menyebarkan tuduhan palsu dan melakukan edit serta manipulasi digital terhadap dokumen ijazah dengan metode analisis yang tidak ilmiah dan misalnya publik. Selanjutnya, penyidik akan berkoordinasi dengan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta untuk proses hukum lebih lanjut. Pada kesempatan ini, kami tegaskan bahwa penanganan perkara yang kami lakukan murni proses penegakan hukum. Kemudian seluruh tahapan juga dilakukan secara profesional, proporsional, transparan, dan akuntabel. Oleh karena itu, kami menghimbau kepada masyarakat untuk bijak dalam menggunakan media sosial. Jangan mudah terprovokasi oleh informasi yang tidak benar, serta selalu melakukan cek dan klarifikasi sebelum menyebarkan sesuatu. Mari kita jaga bersama suasana yang sejuk, aman, dan tertib agar ruang publik bisa selalu nyaman dan kondusif. Demikian yang kami sampaikan. Polda Metro Jaya. Anda sedang menyaksikan Live Tribun News Update bersama saya, Rima Anggi. Polda Metro Jaya telah menetapkan 8 orang tersangka kasus pencemaran nama baik, kasus tudingan ijazah palsu yang dilaporkan oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Seluruh tersangka telah terbukti menyebarkan kabar palsu terkait palsunya ijazah Jokowi. Informasi selengkapnya akan disampaikan jurnalis Tribun News, Reynas Abdillah. Silakan dengan laporan Anda. Ya, selamat siang rekan Rima dan juga Tribuners. Betul bahwa tadi baru saja Polda Metro Jaya merilis kasus tudingan ijazah palsu yang dilaporkan oleh Presiden RI ke-7 Joko Widodo, di mana polisi menetapkan sebanyak 8 orang sebagai tersangka kasus tersebut. Dan tadi dalam kesempatan konferensi pers yang dipimpin langsung oleh Polda Metro Jaya, menyatakan 8 orang di 2 klaster, di mana ini terdiri dari 5 Muhammad Rizal Fadil. Klaster kedua ini juga ada 3 di antaranya adalah yakni Rosuryo, Rismo Nasiolan Sianipar, dan juga Tifauzia Tiasuma. Dan dari keterangan Kapolda Metro Jaya tadi bahwa penetapan tersangka ini berdasarkan hasil gelar perkara yang dilaksanakan kemarin pada hari Kamis 6 November 2025, di mana dihadiri juga dari pihak eksternal dan juga tentunya dari ahli-ahli yang didatangkan langsung oleh pihak kepolisian, bersama juga dengan jaksa penuntut umum dari Kejati DKI Jakarta, di mana dari keterangan yang disampaikan tadi bahwa para tersangka ini tidak langsung ditahan usai ditetapkan sebagai tersangka, dan mekanisme ini juga sesuai dengan undang-undang yang berlaku terkait dengan penetapan tersangka, di mana mereka yang ditetapkan sebagai tersangka harus dilakukan pemanggilan terlebih dahulu sebagai tersangka, dan nantinya penyidik yang akan menetapkan apakah tersangka ini akan ditahan atau tidak di rutan Polda Metro Jaya. Dan tadi juga Kapolda menyampaikan pertimbangan itu nantinya dari hasil pemeriksaan itu juga akan dijadikan pertimbangan apakah tersangka-tersangka ini akan ditahan begitu. Dan tadi di Reskrim Polda Metro Jaya Kombes Imanuddin menyatakan akan segera melakukan pemanggilan kepada ke-8 tersangka. Dalam waktu dekat ini Reskrimum akan mengirimkan surat undangan kepada 8 tersangka tersebut, dan diharapkan mereka bisa memenuhi undangan untuk pemeriksaan ini. Hanya saja belum diinformasikan lebih lanjut kapan undangan ini atau waktunya pemeriksaan akan dilaksanakan. Dari hasil penyidikan, 5 tersangka di klaster pertama dijerat pasal 310 dan atau pasal 311, pasal 160, pasal 27, pasal 45, pasal 28 ayat 2 junto pasal 45 ayat 2 Undang-Undang ITE.
Dan di klaster kedua dijerat pasal yang sama, hanya saja ada penambahan di pasal 48, maksud kami 32 dan 48 itu mengenai Undang-Undang ITE, ya ini menyampaikan kabar yang tidak benar gitu. Dan kemungkinan para tersangka ini akan maksud kami para tersangka ini akan terancam pidana penjara lebih dari 5 tahun. Dan perlu diketahui bahwa saat ini berkas ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo masih berada di penyidik dari mulai SD, SMP, SMA hingga sarjana S1, yakni di Universitas Gadjah Mada. Penyerahan berkas ijazah setelah Jokowi diperiksa oleh penyidik di Polresta Solo, Jawa Tengah pada 23 Juli 2025. Polda Metro Jaya sebelumnya juga menerangkan bahwa ada 2 objek perkara yang ditangani terkait dengan kasus ijazah palsu Jokowi, di mana satu diantaranya adalah yang dilaporkan Jokowi pada tanggal 30 April 2025. Kemudian juga ada objek perkara kedua, yakni perihal penghasutan dan penyebaran berita bohong yang dilaporkan oleh sejumlah pihak di Polres di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Dua objek perkara itu saat ini sudah menjadi naik ke tahap penyidikan, dan diantaranya adalah 8 tersangka itu ditetapkan sebagai tersangka. Dan alasan polisi membagi menjadi 2 klaster ini tadi dijelaskan bahwa karena maksud kami 8 tersangka ini memiliki peran-peran yang berbeda. Dan dari perjalanan kasus ini terlapor sempat meminta dilakukan gelar perkara khusus di Barreskrim Polri untuk mempertanyakan keaslian dari ijazah Jokowi. Namun hasilnya Barreskrim Polri tetap menyatakan bahwa ijazah Jokowi otentik atau asli. Demikian rekan Rima. Baik, terima kasih atas laporannya Reynas Abdillah, jurnalis Tribun News. Selamat kembali bertugas. Dari Pasidik, Propam, dan itu yang kami tetapkan sebagai tersangka antara lain atas nama RS, RHS, dan TT. Tersangka pada pasal 2 dikenakan pasal 310 dan atau pasal 311 KUHP dan atau pasal 32 ayat 1 junto pasal 48 ayat 1 dan atau pasal 35 junto pasal 51 ayat 1 dan atau pasal 27A junto pasal 45 ayat 4 dan atau pasal 28 ayat 2 junto pasal 45A ayat 2 Undang-Undang ITE. Rekan-rekan media yang saya banggakan, dalam prosesnya penyidik telah memeriksa 130 saksi dan 22 ahli dari berbagai bidang yang terdiri dari 1 Dewan Pers, 2 Keterbukaan Informasi Pusat, yang 3 Dirjen Peraturan dan Perundang-undangan dari Kemenkumham, yang keempat Akademisi Digital Forensik, yang kelima Asosiasi Digital Forensik, yang keenam Praktisi Digital Forensik, yang ketujuh Ahli Bahasa Indonesia, yang kedelapan Ahli Sosiologi Hukum, yang kesembilan Ahli Psikologi Massa, yang ke-10 Ahli Komunikasi Sosial, yang ke-11 Ahli Anatomi dari UI, yang ke-12 Ahli Hukum ITE, yang ke-13 Ahli Hukum Pidana, yang ke-14 SDM Kesehatan Kemenkes, yang ke-15 Lab Dokumen dan Digital Forensik. Kasus dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo memasuki babak baru. Polda Metro Jaya resmi menetapkan 8 orang sebagai tersangka setelah melalui gelar perkara dan asesmen bersama sejumlah ahli. Langkah ini menjadi perkembangan signifikan dari penyelidikan panjang yang telah melibatkan lebih dari 100 saksi dan puluhan ahli.
Kapolda Metro Jaya Irjen Asep Edi Suheri dalam konferensi pers di Mapolda Metro Jaya Kebayoran Baru Jakarta Selatan pada Jumat 7 November mengatakan penetapan tersangka ini setelah melalui asesmen para ahli dan gelar perkara. Proses tersebut melibatkan ahli serta pengawas baik internal maupun eksternal. Selain itu dalam proses penyidikan tersebut polisi telah memeriksa sebanyak 130 orang saksi. Dalam perkara ini tersangka terbagi ke dalam dua klaster. Klaster pertama yakni Egy Sujana, Kurnia Tri Rohyani, Damai Hari Lubis, Rustam Effendi, dan Muhammad Rizal Fadilah. Sedangkan klaster kedua yakni Roy Suryo, Rismon Hasiholan Sianipar, dan Dr. T. Fauzia Syasuma alias Dr. Tifa. Klaster pertama dijerat dengan pasal 310, pasal 311, pasal 160 KUHP, pasal 27 AJO, pasal 45 ayat 4, dan pasal 28 JO UU ITE. Sedangkan klaster kedua dijerat dengan pasal 310, pasal 311 KUHP, pasal 32 ayat 1 JO, pasal 48 ayat 1, pasal 35 UU ITE. Adapun penetapan tersangka ini dilakukan lantaran penyidik telah berkesimpulan bahwa 8 tersangka ini diduga menyebarkan tuduhan palsu dan memanipulasi dokumen ijazah dengan metode yang tidak ilmiah. Selanjutnya, penyidik akan berkoordinasi dengan pihak Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta untuk proses hukum lebih lanjut. Asep menegaskan peranan perkara yang dilakukan kepolisian murni proses penegakan hukum. Seluruh tahapan dilakukan dengan profesional, transparan, dan akuntabel. Pihaknya menghimbau kepada masyarakat untuk bijak dalam menggunakan media sosial dan jangan mudah terprovokasi oleh informasi yang tidak benar. Sebelumnya diberitakan kuasa hukum Jokowi, Rifai Kusumanegara menyatakan pihaknya sepenuhnya menyerahkan penetapan tersangka kepada pihak kepolisian. Menurut dia, kasus yang sudah berjalan selama 7 bulan sejak dilaporkan oleh Jokowi memang sudah harus masuk ke tahap penetapan tersangka. Jokowi melaporkan kasus dugaan pencemaran nama baik ke Ditreskrimum Polda Metro Jaya pada 30 April lalu. Jokowi jelas dia melaporkan kasus ini bukan persoalan siapa saja jadi tersangka. Langkah ini dilakukan guna memulihkan nama baiknya atas isu tudingan ijazah palsu. Polda Metro Jaya telah menetapkan 8 orang tersangka dalam perkara pencemaran nama baik, fitnah, dan manipulasi data elektronik yang dilaporkan oleh Bapak Insinyur Haji Joko Widodo. Penetapan ini dilakukan setelah melalui proses asistensi dan gelar perkara, di mana proses tersebut melibatkan ahli dan pengawas, baik dari eksternal maupun internal. Untuk ahli yang dilibatkan adalah ahli pidana, ahli ITE, ahli sosiologi hukum, ahli komunikasi sosial, dan ahli bahasa. Itu yang kita minta sebagai saksi ahli. Selanjutnya perlu kami sampaikan bahwa gelar perkara penetapan tersangka yang dilaksanakan di Direktorat Reserse Kriminal Umum juga melibatkan dari eksternal, dari Wasda, dari Pasidik, Propam, dan Debitum yang akan ditetapkan sebagai tersangka antara lain atas nama RS, RHS, dan TT. Tersangka pada klaster 2 dikenakan pasal 310 dan atau pasal 311 KUHP dan atau pasal 32 ayat 1 junto pasal 48 ayat 1 dan atau pasal 35 junto pasal 51 ayat 1 dan atau pasal 27A junto pasal 45 ayat 4 dan atau pasal 28 ayat 2 untuk pasal 45A ayat 2 Undang-Undang ITE. Rekan-rekan media yang saya banggakan,
Dalam prosesnya, penyidik telah memeriksa 130 saksi dan 22 ahli dari berbagai bidang yang terdiri dari satu, Dewan Pers, kedua, Keterbukaan Informasi Pusat, yang ketiga, Dirjen Peraturan dan Perundang-undangan dari Kemenkumham, yang keempat, Akademisi Digital Forensik, yang kelima, Asosiasi Digital Forensik, yang keenam, Praktisi Digital Forensik, yang ketujuh, ahli bahasa Indonesia, yang kedelapan, ahli sosiologi hukum, yang kesembilan, ahli psikologi massa, yang ke-10, ahli komunikasi sosial, yang ke-11, ahli anatomi dari UI, yang ke-12, ahli hukum ITE, yang ke-13, ahli hukum pidana, yang ke-14, SDM Kesehatan Kemenkes, yang ke-15, Lab Dokumen dan Digital Forensik. Selain itu, penyidik juga telah menyita 723 item barang bukti termasuk dokumen asli dari Universitas Gadjah Mada yang menegaskan bahwa ijazah isi Joko Widodo adalah asli dan sah, yang komprehensif, ilmiah, dan pemeriksaan berbagai ahli dari bidangnya masing-masing. Berdasarkan hasil penyidikan, kami menetapkan 8 orang sebagai tersangka yang kami bagi dalam 2 klaster. Antara lain, 5 tersangka dari klaster pertama yang terdiri atas Asama, ES, KTR, MRF, RE, dan DHL. Untuk tersangka dari klaster ini dikenakan pasal 310 dan atau pasal 311 dan atau pasal 160 KUHP dan atau pasal 27A untuk pasal 45 ayat 4 dan atau pasal 28 ayat 2 junto pasal 45A ayat 2 Undang-Undang ITE. Untuk klaster kedua diperkuat oleh hasil pemeriksaan dari Puslapor Polri dalam aspek analog dan digital. Berdasarkan temuan tersebut, penyidik menyimpulkan bahwa para tersangka telah menyebarkan tuduhan palsu dan melakukan edit serta manipulasi digital terhadap dokumen ijazah dengan metode analisis yang tidak ilmiah dan misalnya publik. Selanjutnya, penyidik akan berkoordinasi dengan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta untuk proses hukum lebih lanjut. Pada kesempatan ini, kami tegaskan bahwa penanganan perkara yang kami lakukan murni proses penegakan hukum. Kemudian seluruh tahapan juga dilakukan secara profesional, proporsional, transparan, dan akuntabel. Oleh karena itu, kami menghimbau kepada masyarakat untuk bijak dalam menggunakan media sosial, jangan mudah terprovokasi oleh informasi yang tidak benar, serta selalu melakukan cek dan klarifikasi sebelum menyebarkan sesuatu. Mari kita jaga bersama suasana yang sejuk, aman, dan tertib agar ruang publik bisa selalu nyaman dan kondusif. Demikian yang kami sampaikan. Polda Metro Jaya. Anda sedang menyaksikan Live Tribun News Update bersama saya, Rima Anggi. Polda Metro Jaya telah menetapkan 8 orang tersangka kasus pencemaran nama baik, kasus tudingan ijazah palsu yang dilaporkan oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Seluruh tersangka telah terbukti menyebarkan kabar palsu terkait palsunya ijazah Jokowi. Informasi selengkapnya akan disampaikan jurnalis Tribun News, Reynas Abdillah. Silakan dengan laporan Anda. Ya, selamat siang rekan Rima dan juga Tribuners. Betul bahwa tadi baru saja Polda Metro Jaya merilis kasus
tudingan ijazah palsu yang dilaporkan oleh Presiden RI ke-7 Joko Widodo, di mana polisi menetapkan sebanyak 8 orang sebagai tersangka kasus tersebut. Dan tadi dalam kesempatan konferensi pers yang dipimpin langsung oleh Kapolda Metro Jaya menyatakan 8 orang di 2 klaster, di mana ini terdiri dari 5 Muhammad Rizal Fadil. Klaster kedua ini juga ada 3 di antaranya adalah yakni Rosuryo, Rismo Nasiolan Sianipar, dan juga Tifauzia Tiasuma. Dan dari keterangan Kapolda Metro Jaya tadi bahwa penetapan tersangka ini berdasarkan hasil gelar perkara yang dilaksanakan kemarin pada hari Kamis 6 November 2025, di mana dihadiri juga dari pihak eksternal dan juga tentunya dari ahli-ahli yang didatangkan langsung oleh pihak polisian bersama juga dengan jaksa penuntut umum dari Kejati DKI Jakarta, di mana dari keterangan yang disampaikan tadi bahwa para tersangka ini tidak langsung ditahan usai ditetapkan sebagai tersangka, dan mekanismenya juga sesuai dengan undang-undang yang berlaku terkait dengan penetapan tersangka, di mana mereka yang ditetapkan sebagai tersangka harus dilakukan pemanggilan terlebih dahulu sebagai tersangka, dan nantinya penyidik yang akan menetapkan apakah tersangka ini akan ditahan atau tidak di rutan Polda Metro Jaya. Dan tadi juga Kapolda menyampaikan pertimbangan itu nantinya dari hasil pemeriksaan itu juga akan dijadikan pertimbangan apakah tersangka-tersangka ini akan ditahan begitu. Dan tadi di Reskrim Polda Metro Jaya Kombes Imanuddin menyatakan akan segera melakukan pemanggilan kepada ke-8 tersangka. Dalam waktu dekat ini Direskrimum akan mengirimkan surat undangan kepada 8 tersangka tersebut, dan diharapkan mereka bisa memenuhi undangan untuk pemeriksaan ini. Hanya saja belum diinformasikan lebih lanjut kapan undangan ini atau waktunya pemeriksaan akan dilaksanakan. Dari hasil penyidikan 5 tersangka di klaster pertama dijerat pasal 310 dan atau pasal 311, pasal 160, pasal 27, pasal 45, pasal 28 ayat 2 junto pasal 45 ayat 2 Undang-Undang ITE. Dan di klaster kedua dijerat pasal yang sama, hanya saja ada penambahan di pasal 48, maksud kami 32 dan 48 itu mengenai Undang-Undang ITE, ya ini menyampaikan kabar yang tidak benar gitu. Dan kemungkinan para tersangka ini akan para tersangka ini akan terancam pidana penjara lebih dari 5 tahun. Dan perlu diketahui bahwa saat ini berkas ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo masih berada di penyidik dari mulai SD, SMP, SMA hingga sarjana S1, yakni di Universitas Gajah Mada. Penyerahan berkas ijazah setelah Jokowi diperiksa oleh penyidik di Polresta Solo, Jawa Tengah pada 23 Juli 2025. Polda Metro Jaya sebelumnya juga menerangkan bahwa ada 2 objek perkara yang ditangani terkait dengan kasus ijazah palsu Jokowi, di mana satu diantaranya adalah yang dilaporkan Jokowi pada tanggal 30 April 2025. Kemudian juga ada objek perkara kedua, yakni perihal penghasutan dan penyebaran berita bohong yang dilaporkan oleh sejumlah pihak di Polres di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Dua objek perkara itu saat ini sudah menjadi naik ke tahap penyidikan, dan diantaranya adalah 8 tersangka itu ditetapkan sebagai tersangka. Dan alasan polisi membagi menjadi 2 klaster ini tadi dijelaskan bahwa karena maksud kami 8 tersangka ini memiliki peran-peran yang berbeda. Dan dari perjalanan kasus ini terlapor sempat meminta dilakukan gelar perkara khusus di Barreskrim Polri untuk mempertanyakan keaslian dari ijazah Jokowi. Namun hasilnya Barreskrim Polri tetap menyatakan bahwa ijazah
Jokowi otentik atau asli. Demikian rekan Rima. Baik, terima kasih atas laporannya Reynas Abdillah, jurnalis Tribun News. Selamat kembali bertugas. Dari Pasifik, Propam, yang kami tetapkan sebagai tersangka antara lain atas nama RS, RHS, dan TT. Tersangka pada klaster 2 dikenakan pasal 310 dan atau pasal 311 KUHP dan atau pasal 32 ayat 1 junto pasal 48 ayat 1 dan atau pasal 35 junto pasal 51 ayat 1 dan atau pasal 27A junto pasal 45 ayat 4 dan atau pasal 28 ayat 2 junto pasal 45A ayat 2 Undang-Undang ITE. Rekan-rekan media yang saya banggakan, dalam prosesnya penyidik telah memeriksa 130 saksi dan 22 ahli dari berbagai bidang yang terdiri dari 1. Dewan Pers, kedua Keterbukaan Informasi Pusat, yang ketiga Dirjen Peraturan dan Perundang-undangan dari Kemenkumham, yang keempat Akademisi Digital Forensik, yang kelima Asosiasi Digital Forensik, yang keenam Praktisi Digital Forensik, yang ketujuh Ahli Bahasa Indonesia, yang kedelapan Ahli Sosiologi Hukum, yang kesembilan Ahli Psikologi Massa, yang ke-10 Ahli Komunikasi Sosial, yang ke-11 Ahli Anatomi dari UI, yang ke-12 Ahli Hukum ITE, yang ke-13 Ahli Hukum Pidana, yang ke-14 SDM Kesehatan Kemenkes, yang ke-15 Lab Dokumen dan Digital Forensik. Kasus dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo memasuki babak baru. Polda Metro Jaya resmi menetapkan 8 orang sebagai tersangka setelah melalui gelar perkara dan asesmen bersama sejumlah ahli. Langkah ini menjadi perkembangan signifikan dari penyelidikan panjang yang telah melibatkan lebih dari 100 saksi dan puluhan ahli. Kapolda Metro Jaya Irjen Asep Edi Suheri dalam konferensi pers di Mapolda Metro Jaya Kebayoran Baru Jakarta Selatan pada Jumat 7 November mengatakan penetapan tersangka ini setelah melalui asesmen para ahli dan gelar perkara. Proses tersebut melibatkan ahli serta pengawas baik internal maupun eksternal. Selain itu dalam proses penyidikan tersebut polisi telah memeriksa sebanyak 130 orang saksi. Dalam perkara ini tersangka terbagi ke dalam 2 klaster. Klaster pertama yakni Egy Sujana, Kurnia Tri Rohyani, Damai Hari Lubis, Rustam Effendi, dan Muhammad Rizal Fadilah. Sedangkan klaster kedua yakni Roy Suryo, Rismon Hasiholan Sianipar, dan Dr. T. Fauzia Syasuma alias Dr. Tifa. Klaster pertama dijerat dengan pasal 310, pasal 311, pasal 160 KUHP, pasal 27 AJO, pasal 45 ayat 4, dan pasal 28 JO UU ITE. Sedangkan klaster kedua dijerat dengan pasal 310, pasal 311 KUHP, pasal 32 ayat 1 JO, pasal 48 ayat 1, pasal 35 UU ITE. Adapun penetapan tersangka ini dilakukan lantaran penyidik telah berkesimpulan bahwa 8 tersangka ini diduga menyebarkan tuduhan palsu dan memanipulasi dokumen ijazah dengan metode yang tidak ilmiah. Selanjutnya, penyidik akan berkoordinasi dengan pihak Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta untuk proses hukum lebih lanjut. Asep menegaskan peranan perkara yang dilakukan kepolisian murni proses penegakan hukum. Seluruh tahapan dilakukan dengan profesional, transparan, dan akuntabel. Pihaknya menghimbau kepada masyarakat untuk bijak dalam menggunakan media sosial dan jangan mudah terprovokasi oleh informasi yang tidak benar.
Sebelumnya diberitakan kuasa hukum Jokowi, Rifai Kusumanegara menyatakan pihaknya sepenuhnya menyerahkan penetapan tersangka kepada pihak kepolisian. Menurut dia, kasus yang sudah berjalan selama 7 bulan sejak dilaporkan oleh Jokowi memang sudah harus masuk ke tahap penetapan tersangka. Jokowi melaporkan kasus dugaan pencemaran nama baik ke Ditreskrim Polda Metro Jaya pada 30 April lalu. Jokowi jelas dia melaporkan kasus ini bukan persoalan siapa saja jadi tersangka. Langkah ini dilakukan guna memulihkan nama baiknya atas isu tudingan ijazah palsu. Polda Metro Jaya telah menetapkan 8 orang tersangka dalam perkara pencemaran nama baik, fitnah, dan manipulasi data elektronik yang dilaporkan oleh Bapak Insinyur Haji Joko Widodo. Penetapan ini dilakukan setelah melalui proses asistensi dan gelar perkara, di mana proses tersebut melibatkan ahli dan pengawas, baik dari eksternal maupun internal. Untuk ahli yang dilibatkan adalah ahli pidana, ahli ITE, ahli sosiologi hukum, ahli komunikasi sosial, dan ahli bahasa. Itu yang kita minta sebagai saksi. Selanjutnya perlu kami sampaikan bahwa gelar perkara penetapan tersangka yang dilaksanakan di Direktorat Reserse Kriminal Umum juga melibatkan dari eksternal, dari Wasda, dari Basidik, Propam, dan Belitung yang akan ditetapkan sebagai tersangka antara lain atas nama RS, RHS, dan TT. Tersangka pada klaster 2 dikenakan pasal 310 dan atau pasal 311 KUHP dan atau pasal 32 ayat 1 junto pasal 48 ayat 1 dan atau pasal 35 junto pasal 51 ayat 1 dan atau pasal 27A junto pasal 45 ayat 4 dan atau pasal 28 ayat 2 untuk pasal 45A ayat 2 Undang-Undang ITE. Rekan-rekan media yang saya banggakan, dalam prosesnya penyidik telah memeriksa 130 saksi dan 22 ahli dari berbagai bidang yang terdiri dari 1 Dewan Pers, kedua Keterbukaan Informasi Pusat, yang ketiga Dirjen Peraturan dan Perundang-undangan dari Kemenkumham, yang keempat Akademisi Digital Forensik, yang kelima Asosiasi Digital Forensik, yang keenam Praktisi Digital Forensik, yang ketujuh Ahli Bahasa Indonesia, yang kedelapan Ahli Sosiologi Hukum, yang kesembilan Ahli Psikologi Massa, yang ke-10 ahli komunikasi sosial, yang ke-11 ahli anatomi dari UI, yang ke-12 ahli hukum ITE, yang ke-13 ahli hukum pidana, yang ke-14 SDM Kesehatan Kemenkes, yang ke-15 Lab Dokumen dan Digital Forensik. Selain itu, penyidik juga telah menyita 723 item barang bukti termasuk dokumen asli dari Universitas Gadjah Mada yang menegaskan bahwa ijazah Insinyur Joko Widodo adalah asli dan sah, yang komprehensif, ilmiah, dan pemeriksaan berbagai ahli dari bidangnya masing-masing. Berdasarkan hasil penyidikan, kami menetapkan 8 orang sebagai tersangka yang kami bagi dalam 2 klaster, antara lain
5 tersangka dari klaster pertama yang terdiri atas Aslama, ES, KTR, MRF, RE, dan DHL. Untuk tersangka dari klaster ini dikenakan pasal 310 dan atau pasal 311 dan atau pasal 160 KUHP dan atau pasal 27A untuk pasal 45 ayat 4 dan atau pasal 28 ayat 2 junto pasal 45A ayat 2 Undang-Undang ITE. Untuk klaster kedua diperkuat oleh hasil pemeriksaan dari puslapor Polri dalam aspek analog dan digital. Berdasarkan temuan tersebut, penyidik menyebutkan bahwa para tersangka telah menyebarkan tuduhan palsu dan melakukan edit serta manipulasi digital terhadap dokumen ijazah dengan metode analisis yang tidak ilmiah dan misalnya publik. Selanjutnya, penyidik akan berkoordinasi dengan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta untuk proses hukum lebih lanjut. Pada kesempatan ini, kami tegaskan bahwa penanganan perkara yang kami lakukan murni proses penegakan hukum. Kemudian seluruh tahapan juga dilakukan secara profesional, proporsional, transparan, dan akuntabel. Oleh karena itu, kami menghimbau kepada masyarakat untuk bijak dalam menggunakan media sosial, jangan mudah terprovokasi oleh informasi yang tidak benar, serta selalu melakukan cek dan klarifikasi sebelum menyebarkan sesuatu. Mari kita jaga bersama suasana yang sejuk, aman, dan tertib agar ruang publik bisa selalu nyaman dan kondusif. Demikian yang kami sampaikan. Polda Metro Jaya. Anda sedang menyaksikan Live Tribun News Update bersama saya, Rima Anggi. Polda Metro Jaya telah menetapkan 8 orang tersangka kasus pencemaran nama baik, kasus tudingan ijazah palsu yang dilaporkan oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Seluruh tersangka telah terbukti menyebarkan kabar palsu terkait palsunya ijazah Jokowi. Informasi selengkapnya akan disampaikan jurnalis Tribun News, Reynas Abdillah. Silakan dengan laporan Anda. Ya, selamat siang rekan Rima dan juga Tribuners. Betul bahwa tadi baru saja Polda Metro Jaya merilis kasus tudingan ijazah palsu yang dilaporkan oleh Presiden RI ke-7 Joko Widodo, di mana polisi menetapkan sebanyak 8 orang sebagai tersangka kasus tersebut. Dan tadi dalam kesempatan konferensi pers yang dipimpin langsung oleh Polda Metro Jaya menyatakan 8 orang di 2 klaster, di mana ini terdiri dari 5 Muhammad Rizal Fadil. Klaster kedua ini juga ada 3 di antaranya adalah yakni Rosuryo, Rismo Nasiolan Sianipar, dan juga Tifauzia Tiasuma. Dan dari keterangan Kapolda Metro Jaya tadi bahwa penetapan tersangka ini berdasarkan hasil gelar perkara yang dilaksanakan kemarin pada hari Kamis 6 November 2025, di mana dihadiri juga dari pihak eksternal dan juga tentunya dari ahli-ahli yang didatangkan langsung oleh pihak kepolisian bersama juga dengan jaksa penuntut umum dari Kejati DKI Jakarta, di mana dari keterangan yang disampaikan tadi bahwa para tersangka ini tidak langsung ditahan usai ditetapkan sebagai tersangka, dan mekanismenya juga sesuai dengan undang-undang yang berlaku terkait dengan penetapan tersangka, di mana mereka yang ditetapkan sebagai tersangka harus dilakukan pemanggilan terlebih dahulu sebagai tersangka, dan nantinya penyidik yang akan menetapkan apakah tersangka ini akan ditahan atau tidak di rutan Polda Metro Jaya. Dan tadi juga Kapolda menyampaikan pertimbangan itu nantinya dari hasil pemeriksaan itu juga akan dijadikan pertimbangan
apakah eh, tersangka-tersangka ini akan ditahan begitu. Dan tadi di Reskrim Polda Metro Jaya Kombes Imanuddin menyatakan akan segera melakukan pemanggilan kepada kedelapan tersangka. Dalam waktu dekat ini di Reskrimum akan mengirimkan surat undangan kepada 8 tersangka tersebut dan diharapkan mereka bisa memenuhi undangan untuk pemeriksaan ini. Hanya saja belum diinformasikan lebih lanjut kapan undangan ini atau waktunya pemeriksaan akan dilaksanakan. Dari hasil penyidikan 5 tersangka di kelas pertama dijerat pasal 310 dan atau pasal 311, pasal 160, pasal 27, pasal 45, pasal 28 ayat 2 junto pasal 45 ayat 2 Undang-Undang ITE. Dan di kelas kedua dijerat pasal yang sama, hanya saja ada penambahan di pasal 48, maksud kami 32 dan 48 itu mengenai Undang-Undang ITE, ya ini menyampaikan kabar yang tidak benar gitu. Dan kemungkinan para tersangka ini akan para tersangka ini akan terancam pidana penjara lebih dari 5 tahun. Dan perlu diketahui bahwa saat ini berkas ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo masih berada di penyidik dari mulai SD, SMP, SMA hingga sarjana S1, yakni di Universitas Gadjah Mada. Penyerahan berkas ijazah setelah Jokowi diperiksa oleh penyidik di Polresta Solo, Jawa Tengah pada 23 Juli 2025. Polda Metro Jaya sebelumnya juga menerangkan bahwa ada 2 objek perkara yang ditangani terkait dengan kasus ijazah palsu Jokowi, di mana satu diantaranya adalah yang dilaporkan Jokowi pada tanggal 30 April 2025. Kemudian juga ada objek perkara kedua, yakni perihal penghasutan dan penyebaran berita bohong yang dilaporkan oleh sejumlah pihak di Polres di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Dua objek perkara itu saat ini sudah menjadi naik ke tahap penyidikan, dan diantaranya adalah 8 tersangka itu ditetapkan sebagai tersangka. Dan alasan polisi membagi menjadi 2 klaster ini tadi dijelaskan bahwa karena maksud kami 8 tersangka ini memiliki peran-peran yang berbeda. Dan dari perjalanan kasus ini terlapor sempat meminta dilakukan gelar perkara khusus di Barreskrim Polri untuk mempertanyakan keaslian dari ijazah Jokowi. Nah, namun hasilnya Barreskrim Polri tetap menyatakan bahwa ijazah Jokowi otentik atau asli. Demikian rekan Rima. Baik, terima kasih atas laporannya Reynas Abdillah, jurnalis Tribun News. Selamat kembali bertugas. Dan dari Pasidik, Propam, dan itu yang kami tetapkan sebagai tersangka antara lain atas nama RS, RHS, dan TT. Tersangka pada pasal 2 dikenakan pasal 310 dan atau pasal 311 KUHP dan atau pasal 32 ayat 1 junto pasal 48 ayat 1 dan atau pasal 35 junto pasal 51 ayat 1 dan atau pasal 27A junto pasal 45 ayat 4 dan atau pasal 28 ayat 2 junto pasal 45A ayat 2 Undang-Undang ITE. Rekan-rekan media yang saya banggakan, dalam prosesnya penyidik telah memeriksa 130 saksi dan 22 ahli dari berbagai bidang yang terdiri dari 1 Dewan Pers, kedua Keterbukaan Informasi Pusat, yang ketiga Dirjen Peraturan dan Perundang-undangan dari Kemenkumham, yang keempat Akademisi Digital Forensik, yang kelima Asosiasi Digital Forensik, yang keenam Praktisi Digital Forensik, yang ketujuh Ahli Bahasa Indonesia, yang kedelapan Ahli Sosiologi Hukum, yang kesembilan Ahli Psikologi Massa, yang ke-10 Ahli Komunikasi Sosial,
Yang ke-11 ahli anatomi dari UI. Yang ke-12 ahli hukum ITE. Yang ke-13 ahli hukum pidana. Yang ke-14 SDM Kesehatan Kemenkes. Yang ke-15 lab dokumen dan digital forensik. Kasus dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo memasuki babak baru. Polda Metro Jaya resmi menetapkan 8 orang sebagai tersangka setelah melalui gelar perkara dan asesmen bersama sejumlah ahli. Langkah ini menjadi perkembangan signifikan dari penyelidikan panjang yang telah melibatkan lebih dari 100 saksi dan puluhan ahli. Kapolda Metro Jaya Irjen Asep Edi Suheri dalam konferensi pers di Mapolda Metro Jaya Kebayoran Baru Jakarta Selatan pada Jumat 7 November mengatakan penetapan tersangka ini setelah melalui asesmen para ahli dan gelar perkara. Proses tersebut melibatkan ahli serta pengawas baik internal maupun eksternal. Selain itu dalam proses penyidikan tersebut polisi telah memeriksa sebanyak 130 orang saksi. Dalam perkara ini tersangka terbagi ke dalam 2 klaster. Klaster pertama yakni Egy Sujana, Kurnia Tri Rohyani, Damai Hari Lubis, Rustam Effendi, dan Muhammad Rizal Fadilah. Sedangkan klaster kedua yakni Roy Suryo, Rismon Hasiholan Sianipar, dan Dr. T. Fauzia Syasuma alias Dr. Tifa. Klaster pertama dijerat dengan pasal 310, pasal 311, pasal 160 KUHP, pasal 27 AJO, pasal 45 ayat 4, dan pasal 28 JO UU ITE. Sedangkan klaster kedua dijerat dengan pasal 310, pasal 311 KUHP, pasal 32 ayat 1 JO, pasal 48 ayat 1, pasal 35 UU ITE. Adapun penetapan tersangka ini dilakukan lantaran penyidik telah berkesimpulan bahwa 8 tersangka ini diduga menyebarkan tuduhan palsu dan memanipulasi dokumen ijazah dengan metode yang tidak ilmiah. Selanjutnya, penyidik akan berkoordinasi dengan pihak Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta untuk proses hukum lebih lanjut. Asep menegaskan peranan perkara yang dilakukan kepolisian murni proses penegakan hukum. Seluruh tahapan dilakukan dengan profesional, transparan, dan akuntabel. Pihaknya menghimbau kepada masyarakat untuk bijak dalam menggunakan media sosial dan jangan mudah terprovokasi oleh informasi yang tidak benar. Sebelumnya diberitakan kuasa hukum Jokowi, Rifai Kusumanegara menyatakan pihaknya sepenuhnya menyerahkan penetapan tersangka kepada pihak kepolisian. Menurut dia, kasus yang sudah berjalan selama 7 bulan sejak dilaporkan oleh Jokowi memang sudah harus masuk ke tahap penetapan tersangka. Jokowi melaporkan kasus dugaan pencemaran nama baik ke Ditreskrimum Polda Metro Jaya pada 30 April lalu. Jokowi jelas dia melaporkan kasus ini bukan persoalan siapa saja jadi tersangka. Langkah ini dilakukan guna memulihkan nama baiknya atas isu tudingan ijazah palsu. Polda Metro Jaya telah menetapkan 8 orang tersangka dalam perkara pencemaran nama baik, fitnah, dan manipulasi data elektronik yang dilaporkan oleh Bapak Insinyur Haji Joko Widodo. Penetapan ini dilakukan setelah melalui proses asistensi dan gelar perkara, di mana proses tersebut melibatkan ahli dan pengawas, baik dari eksternal maupun internal. Untuk ahli yang dilibatkan adalah ahli pidana, ahli ITE, ahli sosiologi hukum, ahli komunikasi sosial, dan ahli bahasa. Itu yang kita minta sebagai saksi ahli. Selanjutnya perlu kami sampaikan bahwa gelar perkara penetapan tersangka yang dilaksanakan di Direktorat Reserse Kriminal Umum juga melibatkan dari eksternal, dari Wasda, dari Basidik, ya, Propam, dan Debitum yang ditetapkan sebagai tersangka antara lain atas nama RS,
RHS, dan TT. Tersangka pada klaster 2 dikenakan pasal 310 dan atau pasal 311 KUHP dan atau pasal 32 ayat 1 junto pasal 48 ayat 1 dan atau pasal 35 junto pasal 51 ayat 1 dan atau pasal 27A junto pasal 45 ayat 4 dan atau pasal 28 ayat 2 junto pasal 45A ayat 2 Undang-Undang ITE. Rekan-rekan media yang saya banggakan, dalam prosesnya penyidik telah memeriksa 130 saksi dan 22 ahli dari berbagai bidang yang terdiri dari 1 Dewan Pers, kedua Keterbukaan Informasi Pusat, yang ketiga Dirjen Peraturan dan Perundang-undangan dari Kemenkumham, yang keempat Akademisi Digital Forensik, yang kelima Asosiasi Digital Forensik, yang keenam Praktisi Digital Forensik, yang ketujuh Ahli Bahasa Indonesia, yang kedelapan Ahli Sosiologi Hukum, yang kesembilan Ahli Psikologi Massa, yang ke-10 Ahli Komunikasi Sosial, yang ke-11 Ahli Anatomi dari UI, yang ke-12 Ahli Hukum ITE, yang ke-13 Ahli Hukum Pidana, yang ke-14 SDM Kesehatan Kemenkes, yang ke-15 Lab Dokumen dan Digital Forensik. Selain itu, penyidik juga telah menyita 723 item barang bukti termasuk dokumen asli dari Universitas Gadjah Mada yang menegaskan bahwa ijazah Insinyur Joko Widodo adalah asli dan sah, yang komprehensif, ilmiah, dan pemeriksaan berbagai ahli dari bidangnya masing-masing. Berdasarkan hasil penyidikan, kami menetapkan 8 orang sebagai tersangka yang kami bagi dalam 2 klaster. Antara lain, 5 tersangka dari klaster pertama yang terdiri atas Aslama, ES, KTR, MRF, RE, dan DHL. Untuk tersangka dari klaster ini dikenakan pasal 310 dan atau pasal 311 dan atau pasal 160 KUHP dan atau pasal 27A untuk pasal 45 ayat 4 dan atau pasal 28 ayat 2 junto pasal 45A ayat 2 Undang-Undang ITE. Untuk klaster kedua diperkuat oleh hasil pemeriksaan dari puslapor Polri dalam aspek analog dan digital. Berdasarkan temuan tersebut, penyidik menyimpulkan bahwa para tersangka telah menyebarkan tuduhan palsu dan melakukan edit serta manipulasi digital terhadap dokumen ijazah dengan metode analisis yang tidak ilmiah dan misalnya publik. Selanjutnya, penyidik akan berkoordinasi dengan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta untuk proses hukum lebih lanjut. Pada kesempatan ini, kami tegaskan bahwa penanganan perkara yang kami lakukan murni proses penegakan hukum. Kemudian seluruh tahapan juga dilakukan secara profesional, proporsional, transparan, dan akuntabel. Oleh karena itu, kami menghimbau kepada masyarakat untuk bijak dalam menggunakan media sosial, jangan mudah terprovokasi oleh informasi yang tidak benar, serta selalu melakukan cek dan klarifikasi sebelum menyebarkan sesuatu. Mari kita jaga bersama suasana yang sejuk, aman, dan tertib agar ruang publik bisa selalu nyaman dan kondusif. Demikian yang kami sampaikan. Polda Metro Jaya.
Anda sedang menyaksikan Live Tribun News Update bersama saya, Rima Anggi. Polda Metro Jaya telah menetapkan 8 orang tersangka kasus pencemaran nama baik kasus tudingan ijazah palsu yang dilaporkan oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Seluruh tersangka telah terbukti menyebarkan kabar palsu terkait palsunya ijazah Jokowi. Informasi selengkapnya akan disampaikan jurnalis Tribun News Reynas Abdillah. Silakan dengan laporan Anda. Ya, selamat siang rekan Rima dan juga Tribuners. Betul bahwa tadi baru saja Polda Metro Jaya merilis kasus tudingan ijazah palsu yang dilaporkan oleh Presiden RI ke-7 Joko Widodo, di mana polisi menetapkan sebanyak 8 orang sebagai tersangka kasus tersebut. Dan tadi dalam kesempatan konferensi pers yang dipimpin langsung oleh Polda Metro Jaya menyatakan 8 orang di 2 klaster, di mana ini terdiri dari 5 Muhammad Rizal. Klaster kedua ini juga ada 3 di antaranya adalah yakni Rosuryo, Rismo Nasiolan Sianipar, dan juga Tifauzia Tiasuma. Dan dari keterangan Kapolda Metro Jaya tadi bahwa penetapan tersangka ini berdasarkan hasil gelar perkara yang dilaksanakan kemarin pada hari Kamis 6 November 2025, di mana dihadiri juga dari pihak eksternal dan juga tentunya dari ahli-ahli yang didatangkan langsung oleh pihak polisian bersama juga dengan jaksa penuntut umum dari Kejati DKI Jakarta, di mana dari keterangan yang disampaikan tadi bahwa para tersangka ini tidak langsung ditahan usai ditetapkan sebagai tersangka, dan mekanisme ini juga sesuai dengan undang-undang yang berlaku terkait dengan penetapan tersangka, di mana mereka yang ditetapkan sebagai tersangka harus melakukan pemanggilan terlebih dahulu sebagai tersangka, dan nantinya penyidik yang akan menetapkan apakah tersangka ini akan ditahan atau tidak di rutan Polda Metro Jaya. Dan tadi juga Kapolda menyampaikan pertimbangan itu nantinya dari hasil pemeriksaan itu juga akan dijadikan pertimbangan apakah tersangka-tersangka ini akan ditahan begitu. Dan tadi di Reskrim Polda Metro Jaya Kombes Imanuddin menyatakan akan segera melakukan pemanggilan kepada ke-8 tersangka. Dalam waktu dekat ini Reskrimum akan mengirimkan surat undangan kepada 8 tersangka tersebut, dan diharapkan mereka bisa memenuhi undangan untuk pemeriksaan ini. Hanya saja belum diinformasikan lebih lanjut kapan undangan ini atau waktunya pemeriksaan akan dilaksanakan. Dari hasil penyidikan, 5 tersangka di klaster pertama dijerat pasal 310 dan atau pasal 311, pasal 160, pasal 27, pasal 45, pasal 28 ayat 2 junto pasal 45 ayat 2 Undang-Undang ITE. Dan di klaster kedua dijerat pasal yang sama, hanya saja ada penambahan di pasal 48, maksud kami 32 dan 48 itu mengenai Undang-Undang ITE, ya ini menyampaikan kabar yang tidak benar gitu. Dan kemungkinan para tersangka ini akan para tersangka ini akan terancam pidana penjara lebih dari 5 tahun. Dan perlu diketahui bahwa saat ini berkas ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo masih berada di penyidik dari mulai SD, SMP, SMA hingga sarjana S1, yakni di Universitas Gajah Mada. Penyerahan berkas ijazah setelah Jokowi diperiksa oleh penyidik di Polresta Solo, Jawa Tengah pada 23 Juli 2025. Polda Metro Jaya sebelumnya juga menerangkan bahwa ada 2 objek perkara yang ditangani terkait dengan kasus ijazah palsu Jokowi, di mana satu diantaranya adalah yang dilaporkan Jokowi pada tanggal 30 April 2025. Kemudian juga ada objek perkara kedua, yakni perihal penghasutan dan penyebaran berita bohong yang dilaporkan oleh sejumlah pihak di Polres di
wilayah hukum Polda Metro Jaya. Dua objek perkara itu saat ini sudah menjadi naik ke tahap penyidikan, dan diantaranya adalah 8 tersangka itu ditetapkan sebagai tersangka. Dan alasan polisi membagi menjadi 2 klaster ini tadi dijelaskan bahwa karena kedua, maksud kami 8 tersangka ini memiliki peran-peran yang berbeda. Dan dari perjalanan kasus ini terlapor sempat meminta dilakukan gelar perkara khusus di Barreskrim Polri untuk mempertanyakan keaslian dari ijazah Jokowi. Nah, namun hasilnya Barreskrim Polri tetap menyatakan bahwa ijazah Jokowi otentik atau asli. Demikian rekan Rima. Baik, terima kasih atas laporannya Reynas Abdillah, jurnalis Tribun. Selamat kembali bertugas. Dari Pasidik, Propam, dan itu yang kami tetapkan sebagai tersangka antara lain atas nama RS, RHS, dan TT. Tersangka pada klaster 2 dikenakan pasal 310 dan atau pasal 311 KUHP dan atau pasal 32 ayat 1 junto pasal 48 ayat 1 dan atau pasal 35 junto pasal 51 ayat 1 dan atau pasal 27A junto pasal 45 ayat 4 dan atau pasal 28 ayat 2 untuk pasal 45A ayat 2 Undang-Undang ITE. Rekan-rekan media yang saya banggakan, dalam prosesnya penyidik telah memeriksa 130 saksi dan 22 ahli dari berbagai bidang yang terdiri dari 1. Dewan Pers, kedua Keterbukaan Informasi Pusat, yang ketiga Dirjen Peraturan dan Perundang-undangan dari Kemenkumham, yang keempat Akademisi Digital Forensik, yang kelima Asosiasi Digital Forensik, yang keenam Praktisi Digital Forensik, yang ketujuh Ahli Bahasa Indonesia, yang kedelapan Ahli Sosiologi Hukum, yang kesembilan Ahli Psikologi Massa, yang ke-10 Ahli Komunikasi Sosial, yang ke-11 Ahli Anatomi dari UI, yang ke-12 Ahli Hukum ITE, yang ke-13 Ahli Hukum Pidana, yang ke-14 SDM Kesehatan Kemenkes, yang ke-15 Lab Dokumen dan Digital Forensik. Kasus dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo memasuki babak baru. Polda Metro Jaya resmi menetapkan 8 orang sebagai tersangka setelah melalui gelar perkara dan asesmen bersama sejumlah ahli. Langkah ini menjadi perkembangan signifikan dari penyelidikan panjang yang telah melibatkan lebih dari 100 saksi dan puluhan ahli. Kapolda Metro Jaya Irjen Asep Edi Suheri dalam konferensi pers di Mapolda Metro Jaya Kebayoran Baru Jakarta Selatan pada Jumat 7 November mengatakan penetapan tersangka ini setelah melalui asesmen para ahli dan gelar perkara. Proses tersebut melibatkan ahli serta pengawas baik internal maupun eksternal. Selain itu dalam proses penyidikan tersebut polisi telah memeriksa sebanyak 130 orang saksi. Dalam perkara ini tersangka terbagi ke dalam 2 klaster. Klaster pertama yakni Egy Sujana, Kurnia Tri Rohyani, Damai Hari Lubis, Rustam Effendi, dan Muhammad Rizal Fadilah. Sedangkan klaster kedua yakni Roy Suryo, Rismon Hasiholan Sianipar, dan Dr. T. Fauzia Syasuma alias Dr. Tifa. Klaster pertama dijerat dengan pasal 310, pasal 311, pasal 160 KUHP, pasal 27 AJO, pasal 45 ayat 4, dan pasal 28 JO UU ITE. Sedangkan klaster kedua dijerat dengan pasal 310, pasal 311 KUHP, pasal 32 ayat 1 JO, pasal 48 ayat 1, pasal 35 UU ITE.
Adapun penetapan tersangka ini dilakukan lantaran penyidik telah berkesimpulan bahwa 8 tersangka ini diduga menyebarkan tuduhan palsu dan memanipulasi dokumen ijazah dengan metode yang tidak ilmiah. Selanjutnya, penyidik akan berkoordinasi dengan pihak Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta untuk proses hukum lebih lanjut. Asep menegaskan peranan perkara yang dilakukan kepolisian murni proses penegakan hukum. Seluruh tahapan dilakukan dengan profesional, transparan, dan akuntabel. Pihaknya menghimbau kepada masyarakat untuk bijak dalam menggunakan media sosial dan jangan mudah terprovokasi oleh informasi yang tidak benar. Sebelumnya diberitakan kuasa hukum Jokowi, Rifai Kusumanegara menyatakan pihaknya sepenuhnya menyerahkan penetapan tersangka kepada pihak kepolisian. Menurut dia, kasus yang sudah berjalan selama 7 bulan sejak dilaporkan oleh Jokowi memang sudah harus masuk ke tahap penetapan tersangka. Jokowi melaporkan kasus dugaan pencemaran nama baik ke Ditreskrim Polda Metro Jaya pada 30 April lalu. Jokowi jelas dia melaporkan kasus ini bukan persoalan siapa saja jadi tersangka. Langkah ini dilakukan guna memulihkan nama baiknya atas isu tudingan ijazah palsu. Polda Metro Jaya telah menetapkan 8 orang tersangka dalam perkara pencemaran nama baik, fitnah, dan manipulasi data elektronik yang dilaporkan oleh Bapak Insinyur Haji Joko Widodo. Penetapan ini dilakukan setelah melalui proses asistensi dan gelar perkara, di mana proses tersebut melibatkan ahli dan pengawas, baik dari eksternal maupun internal. Untuk ahli yang dilibatkan adalah ahli pidana, ahli ITE, ahli sosiologi hukum, ahli komunikasi sosial, dan ahli bahasa. Itu yang kita minta sebagai saksi ahli. Selanjutnya perlu kami sampaikan bahwa gelar perkara penetapan tersangka yang dilaksanakan di Direktorat Reserse Kriminal Umum juga melibatkan dari eksternal, dari Wasda, dari Basidik, Propam, dan Deliktum yang kami tetapkan sebagai tersangka antara lain atas nama RS, RHS, dan TT. Tersangka pada pasal 2 dikenakan pasal 310 dan atau pasal 311 KUHP dan atau pasal 32 ayat 1 junto pasal 48 ayat 1 dan atau pasal 35 junto pasal 51 ayat 1 dan atau pasal 27A junto pasal 45 ayat 4 dan atau pasal 28 ayat 2 untuk pasal 45A ayat 2 Undang-Undang ITE. Rekan-rekan media yang saya banggakan, dalam prosesnya penyidik telah memeriksa 130 saksi dan 22 ahli dari berbagai bidang yang terdiri dari 1. Dewan Pers, kedua Keterbukaan Informasi Pusat, yang ketiga Dirjen Peraturan dan Perundang-undangan dari Kemenkumham, yang keempat Akademisi Digital Forensik, yang kelima Asosiasi Digital Forensik, yang keenam Praktisi Digital Forensik, yang ketujuh Ahli Bahasa Indonesia, yang kedelapan Ahli Sosiologi Hukum, yang kesembilan Ahli Psikologi Massa, yang ke-10 ahli komunikasi sosial, yang ke-11 ahli anatomi dari UI, yang ke-12 ahli hukum ITE, yang ke-13 ahli hukum pidana, yang ke-14 SDM Kesehatan Kemenkes, yang ke-15 lab dokumen dan digital forensik. Selain itu, penyidik juga telah menyita
723 item barang bukti termasuk dokumen asli dari Universitas Gadjah Mada yang menegaskan bahwa ijazah Insinyur Joko Widodo adalah asli dan sah, yang komprehensif, ilmiah, dan pemeriksaan berbagai ahli dari bidangnya masing-masing. Berdasarkan hasil penyidikan, kami menetapkan 8 orang sebagai tersangka yang kami bagi dalam 2 klaster. Antara lain, 5 tersangka dari klaster pertama yang terdiri atas Asama, ES, KTR, MRF, RE, dan DHL. Untuk tersangka dari klaster ini dikenakan pasal 310 dan atau pasal 311 dan atau pasal 160 KUHP dan atau pasal 27A untuk pasal 45 ayat 4 dan atau pasal 28 ayat 2 junto pasal 45A ayat 2 Undang-Undang ITE. Untuk klaster kedua diperkuat oleh hasil pemeriksaan dari puslapor Polri dalam aspek analog dan digital. Berdasarkan temuan tersebut, penyidik menyimpulkan bahwa para tersangka telah menyebarkan tuduhan palsu dan melakukan edit serta manipulasi digital terhadap dokumen ijazah dengan metode analisis yang tidak ilmiah dan misalnya publik. Selanjutnya, penyidik akan berkoordinasi dengan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta untuk proses hukum lebih lanjut. Pada kesempatan ini, kami tegaskan bahwa penanganan perkara yang kami lakukan murni proses penegakan hukum. Kemudian seluruh tahapan juga dilakukan secara profesional, proporsional, transparan, dan akuntabel. Oleh karena itu, kami menghimbau kepada masyarakat untuk bijak dalam menggunakan media sosial, jangan mudah terprovokasi oleh informasi yang tidak benar, serta selalu melakukan cek dan klarifikasi sebelum menyebarkan sesuatu. Mari kita jaga bersama suasana yang sejuk, aman, dan tertib agar ruang publik bisa selalu nyaman dan kondusif. Demikian yang kami sampaikan. Polda Metro Jaya. Anda sedang menyaksikan Live Tribun News Update bersama saya, Rima Anggi. Polda Metro Jaya telah menetapkan 8 orang tersangka kasus pencemaran nama baik, kasus tudingan ijazah palsu yang dilaporkan oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Seluruh tersangka telah terbukti menyebarkan kabar palsu terkait palsunya ijazah Jokowi. Informasi selengkapnya akan disampaikan jurnalis Tribun News, Reynas Abdillah. Silakan dengan laporan Anda. Ya, selamat siang rekan Rima dan juga Tribuners. Betul bahwa tadi baru saja Polda Metro Jaya merilis kasus tudingan ijazah palsu yang dilaporkan oleh Presiden RI ke-7 Joko Widodo, di mana polisi menetapkan sebanyak 8 orang sebagai tersangka kasus tersebut. Dan tadi dalam kesempatan konferensi pers yang dipimpin langsung oleh Polda Metro Jaya ternyata 8 orang di 2 klaster, di mana ini terdiri dari 5 Muhammad Rizal tadi. Klaster kedua ini juga ada 3 di antaranya adalah yakni Rosuryo, Rismo Nasiolan Sianipar, dan juga Tifauzia Tiasuma. Dan dari keterangan Kapolda Metro Jaya tadi bahwa penetapan tersangka ini berdasarkan hasil gelar perkara yang dilaksanakan kemarin pada hari Kamis 6 November 2025, di mana dihadiri juga dari pihak eksternal dan juga tentunya dari ahli-ahli yang didatangkan langsung oleh pihak polisian bersama juga dengan jaksa penuntut umum dari Kejati DKI Jakarta
di mana dari keterangan yang disampaikan tadi bahwa para tersangka ini tidak langsung ditahan usai ditetapkan sebagai tersangka, dan mekanisme ini juga sesuai dengan undang-undang yang berlaku terkait dengan penetapan tersangka, di mana mereka yang ditetapkan sebagai tersangka harus melakukan pemanggilan terlebih dahulu sebagai tersangka, dan nantinya penyidik yang akan menetapkan apakah tersangka ini akan ditahan atau tidak di rutan Polda Metro Jaya. Dan tadi juga Kapolda menyampaikan pertimbangan itu nantinya dari hasil pemeriksaan itu juga akan dijadikan pertimbangan apakah tersangka-tersangka ini akan ditahan begitu. Dan tadi Polda Metro Jaya Kombes Imanuddin menyatakan akan segera melakukan pemanggilan kepada ke-8 tersangka. Dalam waktu dekat ini Dinas Krimum akan mengirimkan surat undangan kepada masyarakat tersebut bisa memenuhi undangan untuk pemeriksaan ini. Hanya saja belum diinformasikan lebih lanjut kapan undangan ini atau waktunya pemeriksaan akan dilaksanakan. Dari hasil penyidikan 5 tersangka di kelas pertama dijerat pasal 310 dan atau pasal 311, pasal 160, pasal 27, pasal 45, pasal 28 ayat 2 junto pasal 45 ayat 2 Undang-Undang ITE. Dan di kelas kedua dijerat pasal yang sama, hanya saja ada penambahan di pasal 48, maksud kami 32 dan 48 itu mengenai Undang-Undang ITE, ya ini menyampaikan kabar yang tidak benar gitu. Dan kemungkinan para tersangka ini akan para tersangka ini akan terancam pidana penjara lebih dari 5 tahun. Dan perlu diketahui bahwa saat ini berkas ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo masih berada di penyidik dari mulai SD, SMP, SMA hingga sarjana S1, yakni di Universitas Gadjah Mada. Penyerahan berkas ijazah setelah Jokowi diperiksa oleh penyidik di Polresta Solo, Jawa Tengah pada 23 Juli 2025. Polda Metro Jaya sebelumnya juga menerangkan bahwa ada 2 objek perkara yang ditangani terkait dengan kasus ijazah palsu Jokowi, di mana satu diantaranya adalah yang dilaporkan Jokowi pada tanggal 30 April 2025. Kemudian juga ada objek perkara kedua, yakni perihal penghasutan dan penyebaran berita bohong yang dilaporkan oleh sejumlah pihak di Polres di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Dua objek perkara itu saat ini sudah menjadi naik ke tahap penyidikan, dan diantaranya adalah 8 tersangka itu ditetapkan sebagai tersangka. Dan alasan polisi membagi menjadi 2 klaster ini tadi dijelaskan bahwa karena maksud kami 8 tersangka ini memiliki peran-peran yang berbeda. Dan dari perjalanan kasus ini terlapor sempat meminta dilakukan gelar perkara khusus di Barreskrim Polri untuk mempertanyakan keaslian dari ijazah Jokowi. Nah, namun hasilnya Barreskrim Polri tetap menyatakan bahwa ijazah Jokowi otentik atau asli. Demikian rekan Rima. Baik, terima kasih atas laporannya Reynas Abdillah, jurnalis Tribun News. Selamat kembali bertugas. Dari Pasifik, Propam, Indonekum akan ditetapkan sebagai tersangka antara lain atas nama RS, RHS, dan TT. Tersangka pada pasal 2 dikenakan pasal 310 dan atau pasal 311 KUHP dan atau pasal 32 ayat 1 junto pasal 48 ayat 1 dan atau pasal 35 junto pasal 51 ayat 1 dan atau pasal 274 junto pasal 45 ayat 4 dan atau pasal 28 ayat 2 junto pasal 45A ayat 2 Undang-Undang ITE. Rekan-rekan media yang saya banggakan, dalam prosesnya penyidik telah memeriksa 130 saksi dan 22 ahli dari berbagai bidang
yang terdiri dari satu, Dewan Pers, kedua, Keterbukaan Informasi Pusat, yang ketiga, Dirjen Peraturan dan Perundang-undangan dari Kemenkumham, yang keempat, Akademisi Digital Forensik, yang kelima, Asosiasi Digital Forensik, yang keenam, Praktisi Digital Forensik, yang ketujuh, Ahli Bahasa Indonesia, yang kedelapan, Ahli Sosiologi Hukum, yang kesembilan, Ahli Psikologi Massa, yang ke-10, Ahli Komunikasi Sosial, yang ke-11, Ahli Anatomi dari UI, yang ke-12, Ahli Hukum ITE, yang ke-13, Ahli Hukum Pidana, yang ke-14, SDM Kesehatan Kemenkes, yang ke-15, Lab Dokumen dan Digital Forensik. Kasus dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo memasuki babak baru. Polda Metro Jaya resmi menetapkan 8 orang sebagai tersangka sesama sejak. Langkah ini menjadi perkembangan signifikan dari penyelidikan panjang yang telah melibatkan lebih dari 100 saksi dan puluhan ahli. Kapolda Metro Jaya Irjen Asep Edi Suheri dalam konferensi pers di Mapolda Metro Jaya Kebayoran Baru Jakarta Selatan pada Jumat 7 November mengatakan penetapan tersangka ini setelah melalui asesmen para ahli dan gelar perkara. Proses tersebut melibatkan ahli serta pengawas baik internal maupun eksternal. Selain itu dalam proses penyidikan tersebut polisi telah memeriksa sebanyak 130 orang saksi. Dalam perkara ini tersangka terbagi ke dalam 2 klaster. Klaster pertama yakni Egy Sujana, Kurnia Tri Rohyani, Damai Hari Lubis, Rustam Effendi, dan Muhammad Rizal Fadilah. Sedangkan klaster kedua yakni Roy Suryo, Rismon Hasiholan Sianipar, dan Dr. T. Fauzia Syasuma alias Dr. Tifa. Klaster pertama dijerat dengan pasal 310, pasal 311, Pasal 160 KUHP, Pasal 27 AJO, Pasal 45 ayat 4, dan Pasal 28 JO UU ITE. Sedangkan klaster kedua dijerat dengan Pasal 310, Pasal 311 KUHP, Pasal 32 ayat 1 JO, Pasal 48 ayat 1, Pasal 35 UU ITE. Adapun penetapan tersangka ini dilakukan lantaran penyidik telah berkesimpulan bahwa 8 tersangka ini diduga menyebarkan tuduhan palsu dan memanipulasi dokumen ijazah dengan metode yang tidak ilmiah. Selanjutnya, penyidik akan berkoordinasi dengan pihak Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta untuk proses hukum lebih lanjut. Asep menegaskan peranan perkara yang dilakukan kepolisian murni proses penegakan hukum. Seluruh tahapan dilakukan dengan profesional, transparan, dan akuntabel. Pihaknya menghimbau kepada masyarakat untuk bijak dalam menggunakan media sosial dan jangan mudah terprovokasi oleh informasi yang tidak benar. Sebelumnya diberitakan kuasa hukum Jokowi, Rifai Kusumanegara menyatakan pihaknya sepenuhnya menyerahkan penetapan tersangka kepada pihak kepolisian. Menurut dia, kasus yang sudah berjalan selama 7 bulan sejak dilaporkan oleh Jokowi memang sudah harus masuk ke tahap penetapan tersangka. Jokowi melaporkan kasus dugaan pencemaran nama baik ke Ditreskrim Polda Metro Jaya pada 30 April lalu. Jokowi jelas dia melaporkan kasus ini bukan persoalan siapa saja jadi tersangka. Langkah ini dilakukan guna memulihkan nama baiknya atas isu tudingan ijazah palsu. Polda Metro Jaya telah menetapkan 8 orang tersangka dalam perkara pencemaran nama baik, fitnah, dan manipulasi data elektronik yang dilaporkan oleh Bapak Insinyur Haji Joko Widodo. Penetapan ini dilakukan setelah melalui proses asistensi dan gelar perkara, di mana proses tersebut melibatkan ahli dan pengawas, baik dari eksternal maupun internal. Untuk ahli yang dilibatkan adalah ahli pidana, ahli ITE,
ahli sosiologi hukum, ahli komunikasi sosial, dan ahli bahasa. Itu yang kita minta sebagai saksi ahli. Selanjutnya perlu kami sampaikan bahwa gelar perkara penetapan tersangka yang dilaksanakan di Direktorat Reserse Kriminal Umum juga melibatkan dari eksternal, Wasda, dari Pasifik, Propam, dan Direktur yang kami tetapkan sebagai tersangka antara lain atas nama RS, RHS, dan TT. Tersangka pada pasal 2 dikenakan pasal 310 dan atau pasal 311 KUHP dan atau pasal 32 ayat 1 junto pasal 48. Baik, Tribun News Update bersama saya Rima Anggi. Polda Metro Jaya telah menetapkan 8 orang tersangka kasus pencemaran nama baik kasus tudingan ijazah palsu yang dilaporkan oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Seluruh tersangka telah terbukti menyebarkan kabar palsu terkait palsunya ijazah Jokowi. Informasi selengkapnya akan disampaikan jurnalis Tribun News Reynas Abdillah. Silakan dengan laporan Anda. Ya, selamat siang rekan Rima dan juga Tribuners. Betul bahwa tadi baru saja Polda Metro Jaya merilis kasus tudingan ijazah palsu yang dilaporkan oleh Presiden RI ke-7 Joko Widodo, di mana polisi menetapkan sebanyak 8 orang sebagai tersangka kasus tersebut. Dan tadi dalam kesempatan konferensi pers yang dipimpin langsung oleh Polda Metro Jaya ternyata 8 orang di 2 klaster, di mana ini terdiri dari 5 Muhammad Rizal tadi. Klaster kedua ini juga ada 3 di antaranya adalah yakni Rosuryo, Rismo Nasiolan Sianipar, dan juga Tifauzia Tiasuma. Dan dari keterangan Kapolda Metro Jaya tadi bahwa penetapan tersangka ini berdasarkan hasil gelar perkara yang dilaksanakan kemarin pada hari Kamis 6 November 2025, di mana dihadiri juga dari pihak eksternal dan juga tentunya dari ahli-ahli yang didatangkan langsung oleh pihak polisian bersama juga dengan jaksa penuntut umum dari Kejati DKI Jakarta, di mana dari keterangan yang disampaikan tadi bahwa para tersangka ini tidak langsung ditahan usai ditetapkan sebagai tersangka, dan mekanisme ini juga sesuai dengan undang-undang yang berlaku terkait dengan penetapan tersangka, di mana mereka yang ditetapkan sebagai tersangka harus melakukan pemanggilan terlebih dahulu sebagai tersangka, dan nantinya penyidik yang akan menetapkan apakah tersangka ini akan ditahan atau tidak di rutan Polda Metro Jaya. Dan tadi juga Kapolda menyampaikan pertimbangan itu nantinya dari hasil pemeriksaan itu juga akan dijadikan pertimbangan apakah tersangka-tersangka ini akan ditahan begitu. Dan tadi Reskrim Polda Metro Jaya Kombes Imanuddin menyatakan akan segera melakukan pemanggilan kepada ke-8 tersangka. Dalam waktu dekat ini Reskrimum akan mengirimkan surat undangan kepada 8 tersangka tersebut, dan diharapkan mereka bisa memenuhi undangan untuk pemeriksaan ini. Hanya saja belum diinformasikan lebih lanjut kapan undangan ini atau waktunya pemeriksaan akan dilaksanakan. Dari hasil penyidikan 5 tersangka di klaster pertama dijerat pasal 310 dan atau pasal 311, pasal 160, pasal 27, pasal 45, pasal 28 ayat 2 junto pasal 45 ayat 2 Undang-Undang ITE. Dan di klaster kedua dijerat pasal yang sama, hanya saja ada penambahan di pasal 32 dan 48 itu mengenai Undang-Undang ITE, ya ini
menyampaikan kabar yang tidak benar gitu. Dan kemungkinan para tersangka ini para tersangka ini akan terancam pidana penjara lebih dari 5 tahun. Dan perlu diketahui bahwa saat ini berkas ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo masih berada di penyidik dari mulai SD, SMP, SMA hingga sarjana S1, yakni di Universitas Gadjah Mada. Penyerahan berkas ijazah setelah Jokowi diperiksa oleh penyidik di Polresta Solo, Jawa Tengah pada 23 Juli 2025. Polda Metro Jaya sebelumnya juga menerangkan bahwa ada 2 objek perkara yang ditangani terkait dengan kasus ijazah palsu Jokowi, di mana satu diantaranya adalah yang dilaporkan Jokowi pada tanggal 30 April 2025. Kemudian juga ada objek perkara kedua, yakni perihal penghasutan dan penyebaran berita bohong yang dilaporkan oleh sejumlah pihak di Polres di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Dua objek perkara itu saat ini sudah menjadi naik ke tahap penyidikan, dan diantaranya ada 8 tersangka itu ditetapkan sebagai tersangka. Dan alasan polisi membagi menjadi 2 klaster ini tadi dijelaskan bahwa karena maksud kami 8 tersangka ini memiliki peran-peran yang berbeda. Dan dari perjalanan kasus ini terlapor sempat meminta dilakukan gelar perkara khusus di Barreskrim Polri untuk mempertanyakan keaslian dari ijazah Jokowi. Namun hasilnya Barreskrim Polri tetap menyatakan bahwa ijazah Jokowi otentik atau asli. Demikian rekan Rima. Baik, terima kasih atas laporannya Reynas Abdillah, jurnalis Tribun News. Selamat kembali bertugas. Dari Pasidik, Propam, dan itu yang kami tetapkan sebagai tersangka antara lain atas nama RS, RHS, dan TT. Tersangka pada pasal 2 dikenakan pasal 310 dan atau pasal 311 KUHP dan atau pasal 32 ayat 1 junto pasal 48 ayat 1 dan atau pasal 35 junto pasal 51 ayat 1 dan atau pasal 27A junto pasal 45 ayat 4 dan atau pasal 28 ayat 2 junto pasal 45A ayat 2 Undang-Undang ITE. Rekan-rekan media yang saya banggakan, dalam prosesnya penyidik telah memeriksa 130 saksi dan 22 ahli dari berbagai bidang yang terdiri dari 1. Dewan Pers, kedua Keterbukaan Informasi Pusat, yang ketiga Dirjen Peraturan dan Perundang-undangan dari Kemenkumham, yang keempat Akademisi Digital Forensik, yang kelima Asosiasi Digital Forensik, yang keenam Praktisi Digital Forensik, yang ketujuh ahli bahasa Indonesia, yang kedelapan ahli sosiologi hukum, yang kesembilan ahli psikologi massa, yang ke-10 ahli komunikasi sosial, yang ke-11 ahli anatomi dari UI, yang ke-12 ahli hukum ITE, yang ke-13 ahli hukum pidana, yang ke-14 SDM Kesehatan Kemenkes, yang ke-15 Lab Dokumen dan Digital Forensik. Kasus dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo memasuki babak baru. Polda Metro Jaya resmi menetapkan 8 orang sebagai tersangka setelah melalui gelar perkara dan asesmen bersama sejumlah ahli. Langkah ini menjadi perkembangan signifikan dari penyelidikan panjang yang telah melibatkan lebih dari 100 saksi dan puluhan ahli.
Kapolda Metro Jaya Irjen Asep Edi Suheri dalam konferensi pers di Mapolda Metro Jaya Kebayoran Baru Jakarta Selatan pada Jumat 7 November mengatakan penetapan tersangka ini setelah melalui asesmen para ahli dan gelar perkara. Proses tersebut melibatkan ahli serta pengawas baik internal maupun eksternal. Selain itu dalam proses penyidikan tersebut polisi telah memeriksa sebanyak 130 orang saksi. Dalam perkara ini tersangka terbagi ke dalam dua klaster. Klaster pertama yakni Egy Sujana, Kurnia Tri Rohyani, Damai Hari Lubis, Rustam Effendi, dan Muhammad Rizal Fadilah. Sedangkan klaster kedua yakni Roy Suryo, Rismon Hasiholan Sianipar, dan Dr. T. Fauzia Syasuma alias Dr. Tifa. Klaster pertama dijerat dengan pasal 310, pasal 311, Pasal 160 KUHP, Pasal 27 AJO, Pasal 45 ayat 4, dan Pasal 28 JO UU ITE. Sedangkan klaster kedua dijerat dengan Pasal 310, Pasal 311 KUHP, Pasal 32 ayat 1 JO, Pasal 48 ayat 1, Pasal 35 UU ITE. Adapun penetapan tersangka ini dilakukan lantaran penyidik telah berkesimpulan bahwa 8 tersangka ini diduga menyebarkan tuduhan palsu dan memanipulasi dokumen ijazah dengan metode yang tidak ilmiah. Selanjutnya, penyidik akan berkoordinasi dengan pihak Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta untuk proses hukum lebih lanjut. Asep menegaskan peranan perkara yang dilakukan kepolisian murni proses penegakan hukum. Seluruh tahapan dilakukan dengan profesional, transparan, dan akuntabel. Pihaknya menghimbau kepada masyarakat untuk bijak dalam menggunakan media sosial dan jangan mudah terprovokasi oleh informasi yang tidak benar. Sebelumnya diberitakan kuasa hukum Jokowi, Rifai Kusumanegara menyatakan pihaknya sepenuhnya menyerahkan penetapan tersangka kepada pihak kepolisian. Menurut dia, kasus yang sudah berjalan selama 7 bulan sejak dilaporkan oleh Jokowi memang sudah harus masuk ke tahap penetapan tersangka. Jokowi melaporkan kasus dugaan pencemaran nama baik ke Ditreskrim Polda Metro Jaya pada 30 April lalu. Jokowi jelas dia melaporkan kasus ini bukan persoalan siapa saja jadi tersangka. Langkah ini dilakukan guna memulihkan nama baiknya atas isu tudingan ijazah palsu. Polda Metro Jaya telah menetapkan 8 orang tersangka dalam perkara pencemaran nama baik, fitnah, dan manipulasi data elektronik yang dilaporkan oleh Bapak Insinyur Haji Joko Widodo. Penetapan ini dilakukan setelah melalui proses asistensi dan gelar perkara, di mana proses tersebut melibatkan ahli dan pengawas, baik dari eksternal maupun internal. Untuk ahli yang dilibatkan adalah ahli pidana, ahli ITE, ahli sosiologi hukum, ahli komunikasi sosial, dan ahli bahasa. Itu yang kita minta sebagai saksi. Selanjutnya perlu kami sampaikan bahwa gelar perkara penetapan tersangka yang dilaksanakan di Direktorat Reserse Kriminal Umum juga melibatkan dari eksternal, dari Wasda, dari Basidik, Propam, dan Deliktum yang akan ditetapkan sebagai tersangka antara lain atas nama RS, RHS, dan TT. Tersangka pada pasal 2 dikenakan pasal 310 dan atau pasal 311 KUHP dan atau pasal 32 ayat 1 junto pasal 48 ayat 1 dan atau pasal 35 junto pasal 51 ayat 1 dan atau pasal 27A junto pasal 45 ayat 4 dan atau pasal 28 ayat 2 untuk pasal 45A ayat 2 Undang-Undang ITE. Rekan-rekan media yang saya banggakan,
Dalam prosesnya, penyidik telah memeriksa 130 saksi dan 22 ahli dari berbagai bidang yang terdiri dari satu, Dewan Pers, kedua, Keterbukaan Informasi Pusat, yang ketiga, Dirjen Peraturan dan Perundang-undangan dari Kemenkumham, yang keempat, Akademisi Digital Forensik, yang kelima, Asosiasi Digital Forensik, yang keenam, Praktisi Digital Forensik, yang ketujuh, Ahli Bahasa Indonesia, yang kedelapan, Ahli Sosiologi Hukum, yang kesembilan, Ahli Psikologi Massa, yang ke-10, Ahli Komunikasi Sosial, yang ke-11, Ahli Anatomi dari UI, yang ke-12, Ahli Hukum ITE, yang ke-13, Ahli Hukum Pidana, yang ke-14, SDM Kesehatan Kemenkes, yang ke-15, Lab Dokumen dan Digital Forensik. Selain itu, penyidik juga telah menyita 723 item barang bukti termasuk dokumen asli dari Universitas Gadjah Mada yang menegaskan bahwa ijazah istri Joko Widodo adalah asli dan sah, dan komprehensif, ilmiah, dan pemeriksaan berbagai ahli dari bidangnya masing-masing. Berdasarkan hasil penyidikan, kami menetapkan 8 orang sebagai tersangka yang kami bagi dalam 2 klaster. Antara lain, 5 tersangka dari klaster pertama yang terdiri atas Nama ES, KTR, MRF, RE, dan DHL. Untuk tersangka dari klaster ini dikenakan pasal 310 dan atau pasal 311 dan atau pasal 160 KUHP dan atau pasal 27A untuk pasal 45 ayat 4 dan atau pasal 28 ayat 2 untuk pasal 45A ayat 2 Undang-Undang ITE. Untuk klaster kedua diperkuat oleh hasil pemeriksaan dari puslapor Polri dalam aspek analog dan digital. Berdasarkan temuan tersebut, penyidik menyimpulkan bahwa para tersangka telah menyebarkan tuduhan palsu dan melakukan edit serta manipulasi digital terhadap dokumen ijazah dengan metode analisis yang tidak ilmiah dan berdasarkan publik. Selanjutnya, penyidik akan berkoordinasi dengan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta untuk proses hukum lebih lanjut. Pada kesempatan ini, kami tegaskan bahwa penanganan perkara yang kami lakukan murni proses penegakan hukum. Kemudian seluruh tahapan juga dilakukan secara profesional, proporsional, transparan, dan akuntabel. Oleh karena itu, kami menghimbau kepada masyarakat untuk bijak dalam menggunakan media sosial, jangan mudah terprovokasi oleh informasi yang tidak benar, serta selalu melakukan cek dan klarifikasi sebelum menyebarkan sesuatu. Mari kita jaga bersama suasana yang sejuk, aman, dan tertib agar ruang publik bisa selalu nyaman dan kondusif. Demikian yang kami sampaikan. Polda Metro Jaya. Anda sedang menyaksikan Live Tribun News Update bersama saya, Rima Anggi. Polda Metro Jaya telah menetapkan 8 orang tersangka kasus pencemaran nama baik kasus tudingan ijazah palsu yang dilaporkan oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Seluruh tersangka telah terbukti menyebarkan kabar palsu terkait palsunya ijazah Jokowi. Informasi selengkapnya akan disampaikan jurnalis Tribun News Reynas Abdillah. Silakan dengan laporan Anda. Ya, selamat siang rekan Rima dan juga Tribuners. Betul bahwa tadi baru saja Polda Metro Jaya merilis kasus
tudingan ijazah palsu yang dilaporkan oleh Presiden RI ke-7 Joko Widodo, di mana polisi menetapkan sebanyak 8 orang sebagai tersangka kasus tersebut. Dan tadi dalam kesempatan konferensi pers yang dipimpin langsung oleh Kapolda Metro Jaya, menyatakan 8 orang di 2 klaster, di mana ini terdiri dari 5 Muhammad Rizal Fadil. Klaster kedua ini juga ada 3 di antaranya adalah yakni Rosuryo, Rismo Nasiolan Sianipar, dan juga Tifauzia Tiasuma. Dan dari keterangan Kapolda Metro Jaya tadi bahwa penetapan tersangka ini berdasarkan hasil gelar perkara yang dilaksanakan kemarin pada hari Kamis 6 November 2025, di mana dihadiri juga dari pihak eksternal dan juga tentunya dari ahli-ahli yang didatangkan langsung oleh pihak polisian, bersama juga dengan jaksa penuntut umum dari Kejati DKI Jakarta, di mana dari keterangan yang disampaikan tadi bahwa para tersangka ini tidak langsung ditahan usai ditetapkan sebagai tersangka, dan mekanisme ini juga sesuai dengan undang-undang yang berlaku terkait dengan penetapan tersangka, di mana mereka yang ditetapkan sebagai tersangka harus melakukan pemanggilan terlebih dahulu sebagai tersangka, dan nantinya penyidik yang akan menetapkan apakah tersangka ini akan ditahan atau tidak di rutan Polda Metro Jaya. Dan tadi juga Kapolda menyampaikan pertimbangan itu nantinya dari hasil pemeriksaan itu juga akan dijadikan pertimbangan apakah tersangka-tersangka ini akan ditahan begitu. Dan tadi di Reskrim Polda Metro Jaya Kombes Imanuddin menyatakan akan segera melakukan pemanggilan kepada ke-8 tersangka. Dalam waktu dekat ini Reskrimum akan mengirimkan surat undangan kepada 8 tersangka tersebut, dan diharapkan mereka bisa memenuhi undangan untuk pemeriksaan ini. Hanya saja belum diinformasikan lebih lanjut kapan undangan ini atau waktunya pemeriksaan akan dilaksanakan. Dari hasil penyidikan, 5 tersangka di klaster pertama dijerat pasal 310 dan atau pasal 311, pasal 160, pasal 27, pasal 45, pasal 28 ayat 2 junto pasal 45 ayat 2 Undang-Undang ITE. Dan di klaster kedua dijerat pasal yang sama, hanya saja ada penambahan di pasal 48, maksud kami 32 dan 48 itu mengenai Undang-Undang ITE, ya ini menyampaikan kabar yang tidak benar gitu. Dan kemungkinan para tersangka ini akan para tersangka ini akan terancam pidana penjara lebih dari 5 tahun. Dan perlu diketahui bahwa saat ini berkas ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo masih berada di penyidik dari mulai SD, SMP, SMA hingga sarjana S1, yakni di Universitas Gajah Mada. Penyerahan berkas ijazah setelah Jokowi diperiksa oleh penyidik di Polresta Solo, Jawa Tengah pada 23 Juli 2025. Polda Metro Jaya sebelumnya juga menerangkan bahwa ada 2 objek perkara yang ditangani terkait dengan kasus ijazah palsu Jokowi, di mana satu diantaranya adalah yang dilaporkan Jokowi pada tanggal 30 April 2025. Kemudian juga ada objek perkara kedua, yakni perihal penghasutan dan penyebaran berita bohong yang dilaporkan oleh sejumlah pihak di Polres di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Dua objek perkara itu saat ini sudah menjadi naik ke tahap penyidikan, dan diantaranya adalah 8 tersangka itu ditetapkan sebagai tersangka. Dan alasan polisi membagi menjadi 2 klaster ini tadi dijelaskan bahwa karena maksud kami 8 tersangka ini memiliki peran-peran yang berbeda. Dan dari perjalanan kasus ini terlapor sempat meminta dilakukan gelar perkara khusus di Barreskrim Polri untuk mempertanyakan keaslian dari ijazah Jokowi. Namun hasilnya Barreskrim Polri tetap menyatakan bahwa ijazah
Jokowi otentik atau asli. Demikian rekan Rima. Baik, terima kasih atas laporannya Reynas Abdillah, jurnalis Tribun News. Selamat kembali bertugas. Dari Pasifik, ya, Propam, itu yang kami tetapkan sebagai tersangka antara lain atas nama RS, RHS, dan TT. Tersangka pada pasal 2 dikenakan pasal 310 dan atau pasal 311 KUHP dan atau pasal 32 ayat 1 junto pasal 48 ayat 1 dan atau pasal 35 junto pasal 51 ayat 1 dan atau pasal 27A junto pasal 45 ayat 4 dan atau pasal 28 ayat 2 untuk pasal 45A ayat 2 Undang-Undang ITE. Rekan-rekan media yang saya banggakan, dalam prosesnya penyidik telah memeriksa 130 saksi dan 22 ahli dari berbagai bidang yang terdiri dari 1. Dewan Pers, kedua Keterbukaan Informasi Pusat, yang ketiga Dirjen Peraturan dan Perundang-undangan dari Kemenkumham, yang keempat Akademisi Digital Forensik, yang kelima Asosiasi Digital Forensik, yang keenam Praktisi Digital Forensik, yang ketujuh Ahli Bahasa Indonesia, yang kedelapan Ahli Sosiologi Hukum, yang kesembilan Ahli Psikologi Massa, yang ke-10 Ahli Komunikasi Sosial, yang ke-11 Ahli Anatomi dari UI, yang ke-12 Ahli Hukum ITE, yang ke-13 Ahli Hukum Pidana, yang ke-14 SDM Kesehatan Kemenkes, yang ke-15 Lab Dokumen dan Digital Forensik. Kasus dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo memasuki babak baru. Polda Metro Jaya resmi menetapkan 8 orang sebagai tersangka setelah melalui gelar perkara dan asesmen bersama sejumlah ahli. Langkah ini menjadi perkembangan signifikan dari penyelidikan panjang yang telah melibatkan lebih dari 100 saksi dan puluhan ahli. Kapolda Metro Jaya Irjen Asep Edi Suheri dalam konferensi pers di Mapolda Metro Jaya Kebayoran Baru Jakarta Selatan pada Jumat 7 November mengatakan penetapan tersangka ini setelah melalui asesmen para ahli dan gelar perkara. Proses tersebut melibatkan ahli serta pengawas baik internal maupun eksternal. Selain itu dalam proses penyidikan tersebut polisi telah memeriksa sebanyak 130 orang saksi. Dalam perkara ini tersangka terbagi ke dalam 2 klaster. Klaster pertama yakni Egy Sujana, Kurnia Tri Rohyani, Damai Hari Lubis, Rustam Effendi, dan Muhammad Rizal Fadilah. Sedangkan klaster kedua yakni Roy Suryo, Rismon Hasiholan Sianipar, dan Dr. T. Fauzia Syasuma alias Dr. Tifa. Klaster pertama dijerat dengan pasal 310, pasal 311, pasal 160 KUHP, pasal 27 AJO, pasal 45 ayat 4, dan pasal 28 JO UU ITE. Sedangkan klaster kedua dijerat dengan pasal 310, pasal 311 KUHP, pasal 32 ayat 1 JO, pasal 48 ayat 1, pasal 35 UU ITE. Adapun penetapan tersangka ini dilakukan lantaran penyidik telah berkesimpulan bahwa 8 tersangka ini diduga menyebarkan tuduhan palsu dan memanipulasi dokumen ijazah dengan metode yang tidak ilmiah. Selanjutnya, penyidik akan berkoordinasi dengan pihak Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta untuk proses hukum lebih lanjut. Asep menegaskan peranan perkara yang dilakukan kepolisian murni proses penegakan hukum. Seluruh tahapan dilakukan dengan profesional, transparan, dan akuntabel. Pihaknya menghimbau kepada masyarakat untuk bijak dalam menggunakan media sosial dan jangan mudah terprovokasi oleh informasi yang tidak benar.
Sebelumnya diberitakan kuasa hukum Jokowi, Rifai Kusumanegara menyatakan pihaknya sepenuhnya menyerahkan penetapan tersangka kepada pihak kepolisian. Menurut dia, kasus yang sudah berjalan selama 7 bulan sejak dilaporkan oleh Jokowi memang sudah harus masuk ke tahap penetapan tersangka. Jokowi melaporkan kasus dugaan pencemaran nama baik ke Ditreskrimum Polda Metro Jaya pada 30 April lalu. Jokowi jelas dia melaporkan kasus ini bukan persoalan siapa saja jadi tersangka. Langkah ini dilakukan guna memulihkan nama baiknya atas isu tudingan ijazah palsu. Polda Metro Jaya telah menetapkan 8 orang tersangka dalam perkara pencemaran nama baik, fitnah, dan manipulasi data elektronik yang dilaporkan oleh Bapak Insinyur Haji Joko Widodo. Penetapan ini dilakukan setelah melalui proses asistensi dan gelar perkara, di mana proses tersebut melibatkan ahli dan pengawas, baik dari eksternal maupun internal. Untuk ahli yang dilibatkan adalah ahli pidana, ahli ITE, ahli sosiologi hukum, ahli komunikasi sosial, dan ahli bahasa. Itu yang kita minta sebagai saksi ahli. Selanjutnya kami sampaikan bahwa gelar perkara penetapan tersangka yang dilaksanakan di Direktorat Reserse Kriminal Umum juga melibatkan dari eksternal, dari Wasda, dari Basidik, Propam, dan itu yang kami tetapkan sebagai tersangka antara lain atas nama RS, RHS, dan TT. Tersangka pada pasal 2 dikenakan pasal 310 dan atau pasal 311 KUHP dan atau pasal 32 ayat 1 junto pasal 48 ayat 1 dan atau pasal 35 junto pasal 51 ayat 1 dan atau pasal 27A junto pasal 45 ayat 4 dan atau pasal 28 ayat 2 untuk pasal 45A ayat 2 Undang-Undang ITE. Rekan-rekan media yang saya banggakan, dalam prosesnya penyidik telah memeriksa 130 saksi dan 22 ahli dari berbagai bidang yang terdiri dari 1. Dewan Pers, kedua Keterbukaan Informasi Pusat, yang ketiga Dirjen Peraturan dan Perundang-undangan dari Kemenkumham, yang keempat Akademisi Digital Forensik, yang kelima Asosiasi Digital Forensik, yang keenam Praktisi Digital Forensik, yang ketujuh Ahli Bahasa Indonesia, yang kedelapan Ahli Sosiologi Hukum, yang kesembilan Ahli Psikologi Massa, yang ke-10 ahli komunikasi sosial, yang ke-11 ahli anatomi dari UI, yang ke-12 ahli hukum ITE, yang ke-13 ahli hukum pidana, yang ke-14 SDM Kesehatan Kemenkes, yang ke-15 lab dokumen dan digital forensik. Selain itu, penyidik juga telah menyita 723 item barang bukti termasuk dokumen asli dari Universitas Gadjah Mada yang menegaskan bahwa ijazah Insinyur Joko Widodo adalah asli dan sah, yang komprehensif, ilmiah, dan pemeriksaan berbagai ahli dari bidangnya masing-masing. Berdasarkan hasil penyidikan, kami menetapkan 8 orang sebagai tersangka yang kami bagi dalam 2 klaster, antara lain
5 tersangka dari klaster pertama yang terdiri atas Pasaman, ES, KTR, MRF, RE, dan DHL. Untuk tersangka dari klaster ini dikenakan pasal 310 dan atau pasal 311 dan atau pasal 160 KUHP dan atau pasal 27A untuk pasal 45 ayat 4 dan atau pasal 28 ayat 2 junto pasal 45A ayat 2 Undang-Undang ITE. Untuk klaster kedua diperkuat oleh hasil pemeriksaan dari puslapor Polri dalam aspek analog dan digital. Berdasarkan temuan tersebut, penyidik menyimpulkan bahwa para tersangka telah menyebarkan tuduhan palsu dan melakukan edit serta manipulasi digital terhadap dokumen ijazah dengan metode analisis yang tidak ilmiah dan misalnya publik. Selanjutnya, penyidik akan berkoordinasi dengan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta untuk proses hukum lebih lanjut. Pada kesempatan ini, kami tegaskan bahwa penanganan perkara yang kami lakukan murni proses penegakan hukum. Kemudian seluruh tahapan juga dilakukan secara profesional, proporsional, transparan, dan akuntabel. Oleh karena itu, kami menghimbau kepada masyarakat untuk bijak dalam menggunakan media sosial, jangan mudah terprovokasi oleh informasi yang tidak benar, serta selalu melakukan cek dan klarifikasi sebelum menyebarkan sesuatu. Mari kita jaga bersama suasana yang sejuk, aman, dan tertib agar ruang publik bisa selalu nyaman dan kondusif. Demikian yang kami sampaikan. Polda Metro Jaya. Anda sedang menyaksikan Live Tribun News Update bersama saya, Rima Anggi. Polda Metro Jaya telah menetapkan 8 orang tersangka kasus pencemaran nama baik, kasus tudingan ijazah palsu yang dilaporkan oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Seluruh tersangka telah terbukti menyebarkan kabar palsu terkait palsunya ijazah Jokowi. Informasi selengkapnya akan disampaikan jurnalis Tribun News, Reynas Abdillah. Silakan dengan laporan Anda. Ya, selamat siang rekan Rima dan juga Tribuners. Betul bahwa tadi baru saja Polda Metro Jaya merilis kasus tudingan ijazah palsu yang dilaporkan oleh Presiden RI ke-7 Joko Widodo, di mana polisi menetapkan sebanyak 8 orang sebagai tersangka kasus tersebut. Dan tadi dalam kesempatan konferensi pers yang dipimpin langsung oleh Polda Metro Jaya ternyata 8 orang di 2 klaster, di mana ini terdiri dari 5 Muhammad Ridal. Klaster kedua ini juga ada 3 di antaranya adalah yakni Rosuryo, Rismo Nasiolan Sianipar, dan juga Tifauzia Tiasuma. Dan dari keterangan Kapolda Metro Jaya tadi bahwa penetapan tersangka ini berdasarkan hasil gelar perkara yang dilaksanakan kemarin pada hari Kamis 6 November 2025, di mana dihadiri juga dari pihak eksternal dan juga tentunya dari ahli-ahli yang didatangkan langsung oleh pihak kepolisian bersama juga dengan jaksa penuntut umum dari Kejati DKI Jakarta, di mana dari keterangan yang disampaikan tadi bahwa para tersangka ini tidak langsung ditahan usai ditetapkan sebagai tersangka, dan mekanisme ini juga sesuai dengan undang-undang yang berlaku terkait dengan penetapan tersangka, di mana mereka yang ditetapkan sebagai tersangka harus melakukan pemanggilan terlebih dahulu sebagai tersangka, dan nantinya penyidik yang akan menetapkan apakah tersangka ini akan ditahan atau tidak di rutan Polda Metro Jaya. Dan tadi juga Kapolda menyampaikan pertimbangan itu nantinya dari hasil pemeriksaan itu juga akan dijadikan pertimbangan
apakah eh, tersangka-tersangka ini akan ditahan begitu. Dan tadi di Reskrim Polda Metro Jaya Kombes Imanuddin menyatakan akan segera melakukan pemanggilan kepada ke-8 tersangka. Dalam waktu dekat ini Dinas Krimum akan mengirimkan surat undangan kepada 8 tersangka tersebut dan diharapkan mereka bisa memenuhi undangan untuk pemeriksaan ini. Hanya saja belum diinformasikan lebih lanjut kapan undangan ini atau waktunya pemeriksaan akan dilaksanakan. Dari hasil penyidikan 5 tersangka di klase pertama dijerat pasal 310 dan atau pasal 311, pasal 160, pasal 27, pasal 45, pasal 28 ayat 2 junto pasal 45 ayat 2 Undang-Undang ITE. Dan di klase kedua dijerat pasal yang sama, hanya saja ada penambahan di pasal 48, maksud kami 32 dan 48 itu mengenai Undang-Undang ITE, ya ini menyampaikan kabar yang tidak benar gitu. Dan kemungkinan para tersangka ini akan para tersangka ini akan terancam pidana penjara lebih dari 5 tahun. Dan perlu diketahui bahwa saat ini berkas ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo masih berada di penyidik dari mulai SD, SMP, SMA hingga sarjana S1, yakni di Universitas Gadjah Mada. Penyerahan berkas ijazah setelah Jokowi diperiksa oleh penyidik di Polresta Solo, Jawa Tengah pada 23 Juli 2025. Polda Metro Jaya sebelumnya juga menerangkan bahwa ada 2 objek perkara yang ditangani terkait dengan kasus ijazah palsu Jokowi, di mana satu diantaranya adalah yang dilaporkan Jokowi pada tanggal 30 April 2025. Kemudian juga ada objek perkara kedua, yakni perihal penghasutan dan penyebaran berita bohong yang dilaporkan oleh sejumlah pihak di Polres di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Dua objek perkara itu saat ini sudah menjadi naik ke tahap penyidikan, dan diantaranya ada 8 tersangka itu ditetapkan sebagai tersangka. Dan alasan polisi membagi menjadi 2 klaster ini tadi dijelaskan bahwa karena maksud kami 8 tersangka ini memiliki peran-peran yang berbeda. Dan dari perjalanan kasus ini terlapor sempat meminta dilakukan gelar perkara khusus di Barreskrim Polri untuk mempertanyakan keaslian dari ijazah Jokowi. Nah, namun hasilnya Barreskrim Polri tetap menyatakan bahwa ijazah Jokowi otentik atau asli. Demikian rekan Rima. Baik, terima kasih atas laporannya Reynas Abdillah, jurnalis Tribun News. Selamat kembali bertugas. Dan dari Pasidik, Propam, itu yang kami tetapkan sebagai tersangka antara lain atas nama RS, RHS, dan TT. Tersangka pada pasal 2 dikenakan pasal 310 dan atau pasal 311 KUHP dan atau pasal 32 ayat 1 junto pasal 48 ayat 1 dan atau pasal 35 junto pasal 51 ayat 1 dan atau pasal 27A junto pasal 45 ayat 4 dan atau pasal 28 ayat 2 junto pasal 45A ayat 2 Undang-Undang ITE. Rekan-rekan media yang saya banggakan, dalam prosesnya penyidik telah memeriksa 130 saksi dan 22 ahli dari berbagai bidang yang terdiri dari 1 Dewan Pers, kedua Keterbukaan Informasi Pusat, yang ketiga Dirjen Peraturan dan Perundang-undangan dari Kemenkumham, yang keempat Akademisi Digital Forensik, yang kelima Asosiasi Digital Forensik, yang keenam Praktisi Digital Forensik, yang ketujuh Ahli Bahasa Indonesia, yang kedelapan Ahli Sosiologi Hukum, yang kesembilan Ahli Psikologi Massa, yang ke-10 Ahli Komunikasi Sosial,
Yang ke-11 ahli anatomi dari UI. Yang ke-12 ahli hukum ITE. Yang ke-13 ahli hukum pidana. Yang ke-14 SDM Kesehatan Kemenkes. Yang ke-15 lab dokumen dan digital forensik. Kasus dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo memasuki babak baru. Polda Metro Jaya resmi menetapkan 8 orang sebagai tersangka setelah melalui gelar perkara dan asesmen bersama sejumlah ahli. Langkah ini menjadi perkembangan signifikan dari penyelidikan panjang yang telah melibatkan lebih dari 100 saksi dan puluhan ahli. Kapolda Metro Jaya Irjen Asep Edi Suheri dalam konferensi pers di Mapolda Metro Jaya Kebayoran Baru Jakarta Selatan pada Jumat 7 November mengatakan penetapan tersangka ini setelah melalui asesmen para ahli dan gelar perkara. Proses tersebut melibatkan ahli serta pengawas baik internal maupun eksternal. Selain itu dalam proses penyidikan tersebut polisi telah memeriksa sebanyak 130 orang saksi. Dalam perkara ini tersangka terbagi ke dalam 2 klaster. Klaster pertama yakni Egy Sujana, Kurnia Tri Rohyani, Damai Hari Lubis, Rustam Effendi, dan Muhammad Rizal Fadilah. Sedangkan klaster kedua yakni Roy Suryo, Rismon Hasiholan Sianipar, dan Dr. T. Fauzia Syasuma alias Dr. Tifa. Klaster pertama dijerat dengan pasal 310, pasal 311, pasal 160 KUHP, pasal 27 AJO, pasal 45 ayat 4, dan pasal 28 JO UU ITE. Sedangkan klaster kedua dijerat dengan pasal 310, pasal 311 KUHP, pasal 32 ayat 1 JO, pasal 48 ayat 1, pasal 35 UU ITE. Adapun penetapan tersangka ini dilakukan lantaran penyidik telah berkesimpulan bahwa 8 tersangka ini diduga menyebarkan tuduhan palsu dan memanipulasi dokumen ijazah dengan metode yang tidak ilmiah. Selanjutnya, penyidik akan berkoordinasi dengan pihak Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta untuk proses hukum lebih lanjut. Asep menegaskan peranan perkara yang dilakukan kepolisian murni proses penegakan hukum. Seluruh tahapan dilakukan dengan profesional, transparan, dan akuntabel. Pihaknya menghimbau kepada masyarakat untuk bijak dalam menggunakan media sosial dan jangan mudah terprovokasi oleh informasi yang tidak benar. Sebelumnya diberitakan kuasa hukum Jokowi, Rifai Kusumanegara menyatakan pihaknya sepenuhnya menyerahkan penetapan tersangka kepada pihak kepolisian. Menurut dia, kasus yang sudah berjalan selama 7 bulan sejak dilaporkan oleh Jokowi memang sudah harus masuk ke tahap penetapan tersangka. Jokowi melaporkan kasus dugaan pencemaran nama baik ke Ditreskrim Polda Metro Jaya pada 30 April lalu. Jokowi jelas dia melaporkan kasus ini bukan persoalan siapa saja jadi tersangka. Langkah ini dilakukan guna memulihkan nama baiknya atas isu tudingan ijazah palsu. Polda Metro Jaya telah menetapkan 8 orang tersangka dalam perkara pencemaran nama baik, fitnah, dan manipulasi data elektronik yang dilaporkan oleh Bapak Insinyur Haji Joko Widodo. Penetapan ini dilakukan setelah melalui proses asistensi dan gelar perkara, di mana proses tersebut melibatkan ahli dan pengawas, baik dari eksternal maupun internal. Untuk ahli yang dilibatkan adalah ahli pidana, ahli ITE, ahli sosiologi hukum, ahli komunikasi sosial, dan ahli bahasa. Itu yang kita minta sebagai saksi ahli. Selanjutnya perlu kami sampaikan bahwa gelar perkara penetapan tersangka yang didasarkan di Direktorat Reserse Kriminal Umum juga melibatkan dari eksternal, Wasda, dari Basidik, Propam, dan Deliktum yang kami tetapkan sebagai tersangka antara lain atas nama RS,
RHS, dan TT. Tersangka pada klaster 2 dikenakan pasal 310 dan atau pasal 311 KUHP dan atau pasal 32 ayat 1 junto pasal 48 ayat 1 dan atau pasal 35 junto pasal 51 ayat 1 dan atau pasal 27A junto pasal 45 ayat 4 dan atau pasal 28 ayat 2 junto pasal 45A ayat 2 Undang-Undang ITE. Rekan-rekan media yang saya banggakan, dalam prosesnya penyidik telah memeriksa 130 saksi dan 22 ahli dari berbagai bidang yang terdiri dari 1. Dewan Pers, 2. Keterbukaan Informasi Pusat, yang 3. Dirjen Peraturan dan Perundang-undangan dari Kemenkumham, yang 4. Akademisi Digital Forensik, yang 5. Asosiasi Digital Forensik, yang 6. Praktisi Digital Forensik, yang 7. Ahli Bahasa Indonesia, yang 8. Ahli Sosiologi Hukum, yang 9. Ahli Psikologi Massa, yang 10. Ahli Komunikasi Sosial, yang 11. Ahli Anatomi dari UI, yang 12. Ahli Hukum ITE, yang 13. Ahli Hukum Pidana, yang 14. SDM Kesehatan Kemenkes, yang 15. Lab Dokumen dan Digital Forensik. Selain itu, penyidik juga telah menyita 723 item barang bukti termasuk dokumen asli dari Universitas Gadjah Mada yang menegaskan bahwa ijazah isi Joko Widodo adalah asli dan sah, yang komprehensif, ilmiah, dan pemeriksaan berbagai ahli dari bidangnya masing-masing. Berdasarkan hasil penyidikan, kami menetapkan 8 orang sebagai tersangka yang kami bagi dalam 2 klaster. Antara lain, 5 tersangka dari klaster pertama yang terdiri atas Paslama, ES, KTR, MRF, RE, dan DHL. Untuk tersangka dari klaster ini dikenakan pasal 310 dan atau pasal 311 dan atau pasal 160 KUHP dan atau pasal 27A untuk pasal 45 ayat 4 dan atau pasal 28 ayat 2 junto pasal 45A ayat 2 Undang-Undang ITE. Untuk klaster kedua diperkuat oleh hasil pemeriksaan dari Puslapor Polri dalam aspek analog dan digital. Berdasarkan temuan tersebut, penyidik menyimpulkan bahwa para tersangka telah menyebarkan tuduhan palsu dan melakukan edit serta manipulasi digital terhadap dokumen ijazah dengan metode analisis yang tidak ilmiah dan misalnya publik. Selanjutnya, penyidik akan berkoordinasi dengan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta untuk proses hukum lebih lanjut. Pada kesempatan ini, kami tegaskan bahwa penanganan perkara yang kami lakukan murni proses penegakan hukum. Kemudian seluruh tahapan juga dilakukan secara profesional, proporsional, transparan, dan akuntabel. Oleh karena itu, kami menghimbau kepada masyarakat untuk bijak dalam menggunakan media sosial, jangan mudah terprovokasi oleh informasi yang tidak benar, serta selalu melakukan cek dan klarifikasi sebelum menyebarkan sesuatu. Mari kita jaga bersama suasana yang sejuk, aman, dan tertib agar ruang publik bisa selalu nyaman dan kondusif. Demikian yang kami sampaikan. Polda Metro Jaya.
Anda sedang menyaksikan live Tribun News Update bersama saya, Rima Anggi. Polda Metro Jaya telah menetapkan 8 orang tersangka kasus pencemaran nama baik, kasus tudingan ijazah palsu yang dilaporkan oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Seluruh tersangka telah terbukti menyebarkan kabar palsu terkait palsunya ijazah Jokowi. Informasi selengkapnya akan disampaikan jurnalis Tribun News, Reynas Abdillah. Silakan dengan laporan Anda. Ya, selamat siang rekan Rima dan juga Tribuners. Betul bahwa tadi baru saja Polda Metro Jaya merilis kasus tudingan ijazah palsu yang dilaporkan oleh Presiden RI ke-7 Joko Widodo, di mana polisi menetapkan sebanyak 8 orang sebagai tersangka kasus tersebut. Dan tadi dalam kesempatan konferensi pers yang dipimpin langsung oleh Polda Metro Jaya, ternyata 8 orang di 2 klaster, di mana ini terdiri dari 5 Muhammad Rizal Fadil. Klaster kedua ini juga ada 3 di antaranya adalah yakni Rosuryo, Rismo Nasiolan Sianipar, dan juga Tifauzia Tiasuma. Dan dari keterangan Kapolda Metro Jaya tadi bahwa penetapan tersangka ini berdasarkan hasil gelar perkara yang dilaksanakan kemarin pada hari Kamis 6 November 2025, di mana dihadiri juga dari pihak eksternal dan juga tentunya dari ahli-ahli yang didatangkan langsung oleh pihak polisian, bersama juga dengan jaksa penuntut umum dari Kejati DKI Jakarta, di mana dari keterangan yang disampaikan tadi bahwa para tersangka ini tidak langsung ditahan usai ditetapkan sebagai tersangka, dan mekanisme ini juga sesuai dengan undang-undang yang berlaku terkait dengan penetapan tersangka, di mana mereka yang ditetapkan sebagai tersangka harus melakukan pemanggilan terlebih dahulu sebagai tersangka, dan nantinya penyidik yang akan menetapkan apakah tersangka ini akan ditahan atau tidak di rutan Polda Metro Jaya. Dan tadi juga Kapolda menyampaikan pertimbangan itu nantinya dari hasil pemeriksaan itu juga akan dijadikan pertimbangan apakah tersangka-tersangka ini akan ditahan begitu. Dan tadi Reskrimum Polda Metro Jaya Kombes Imanuddin menyatakan akan segera melakukan pemanggilan kepada ke-8 tersangka. Dalam waktu dekat ini Reskrimum akan mengirimkan surat undangan kepada 8 tersangka tersebut, dan diharapkan mereka bisa memenuhi undangan untuk pemeriksaan ini. Hanya saja belum diinformasikan lebih lanjut kapan undangan ini atau waktunya pemeriksaan akan dilaksanakan. Dari hasil penyidikan, 5 tersangka di klaster pertama dijerat pasal 310 dan atau pasal 311, pasal 160, pasal 27, pasal 45, pasal 28 ayat 2 junto pasal 45 ayat 2 Undang-Undang ITE. Dan di klaster kedua dijerat pasal yang sama, hanya saja ada penambahan di pasal 48, maksud kami 32 dan 48 itu mengenai Undang-Undang ITE, ya ini menyampaikan kabar yang tidak benar gitu. Dan kemungkinan para tersangka ini akan para tersangka ini akan terancam pidana penjara lebih dari 5 tahun. Dan perlu diketahui bahwa saat ini berkas ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo masih berada di penyidik dari mulai SD, SMP, SMA hingga sarjana S1, yakni di Universitas Gadjah Mada. Penyerahan berkas ijazah setelah Jokowi diperiksa oleh penyidik di Polresta Solo, Jawa Tengah pada 23 Juli 2025. Polda Metro Jaya sebelumnya juga menerangkan bahwa ada 2 objek perkara yang ditangani terkait dengan kasus ijazah palsu Jokowi, di mana satu diantaranya adalah yang dilaporkan Jokowi pada tanggal 30 April 2025. Kemudian juga ada objek perkara kedua, yakni perihal penghasutan dan penyebaran berita bohong yang dilaporkan oleh sejumlah pihak di Polres di
wilayah hukum Polda Metro Jaya. Dua objek perkara itu saat ini sudah menjadi naik ke tahap penyidikan, dan diantaranya ada 8 tersangka itu ditetapkan sebagai tersangka. Dan alasan polisi membagi menjadi 2 klaster ini tadi dijelaskan bahwa karena kedua, maksud kami 8 tersangka ini memiliki peran-peran yang berbeda. Dan dari perjalanan kasus ini terlapor sempat meminta dilakukan gelar perkara khusus di Barreskrim Polri untuk mempertanyakan keaslian dari ijazah Jokowi. Namun hasilnya Barreskrim Polri tetap menyatakan bahwa ijazah Jokowi otentik atau asli. Demikian rekan Rima. Baik, terima kasih atas laporannya Reynas Abdillah, jurnalis Tribun News. Selamat kembali bertugas. Dan dari Pasidik, Propam, dan Hukum yang kami tetapkan sebagai tersangka antara lain atas nama RS, RHS, dan TT. Tersangka pada pasal 2 dikenakan pasal 310 dan atau pasal 311 KUHP dan atau pasal 32 ayat 1 junto pasal 48 ayat 1 dan atau pasal 35 junto pasal 51 ayat 1 dan atau pasal 27A junto pasal 45 ayat 4 dan atau pasal 28 ayat 2 untuk pasal 45A ayat 2 Undang-Undang ITE. Rekan-rekan media yang saya banggakan, dalam prosesnya penyidik telah memeriksa 130 saksi dan 22 ahli dari berbagai bidang yang terdiri dari 1. Dewan Pers, kedua Keterbukaan Informasi Pusat, yang ketiga Dirjen Peraturan dan Perundang-undangan dari Kemenkumham, yang keempat Akademisi Digital Forensik, yang kelima Asosiasi Digital Forensik, yang keenam Praktisi Digital Forensik, yang ketujuh Ahli Bahasa Indonesia, yang kedelapan Ahli Sosiologi Hukum, yang kesembilan Ahli Psikologi Massa, yang ke-10 Ahli Komunikasi Sosial, yang ke-11 Ahli Anatomi dari UI, yang ke-12 Ahli Hukum ITE, yang ke-13 Ahli Hukum Pidana, yang ke-14 SDM Kesehatan Kemenkes, yang ke-15 Lab Dokumen dan Digital Forensik. Kasus dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo memasuki babak baru. Polda Metro Jaya resmi menetapkan 8 orang sebagai tersangka setelah melalui gelar perkara dan asesmen bersama sejumlah ahli. Langkah ini menjadi perkembangan signifikan dari penyelidikan panjang yang telah melibatkan lebih dari 100 saksi dan puluhan ahli. Kapolda Metro Jaya Irjen Asep Edi Suheri dalam konferensi pers di Mapolda Metro Jaya Kebayoran Baru Jakarta Selatan pada Jumat 7 November mengatakan penetapan tersangka ini setelah melalui asesmen para ahli dan gelar perkara. Proses tersebut melibatkan ahli serta pengawas baik internal maupun eksternal. Selain itu dalam proses penyidikan tersebut polisi telah memeriksa sebanyak 130 orang saksi. Dalam perkara ini tersangka terbagi ke dalam 2 klaster. Klaster pertama yakni Egy Sujana, Kurnia Tri Rohyani, Damai Hari Lubis, Rustam Effendi, dan Muhammad Rizal Fadilah. Sedangkan klaster kedua yakni Roy Suryo, Rismon Hasiholan Sianipar, dan Dr. T. Fauzia Syasuma alias Dr. Tifa. Klaster pertama dijerat dengan pasal 310, pasal 311, pasal 160 KUHP, pasal 27 AJO, pasal 45 ayat 4, dan pasal 28 JO UU ITE. Sedangkan klaster kedua dijerat dengan pasal 310, pasal 311 KUHP, pasal 32 ayat 1 JO, pasal 48 ayat 1, pasal 35 UU ITE.
Adapun penetapan tersangka ini dilakukan lantaran penyidik telah berkesimpulan bahwa 8 tersangka ini diduga menyebarkan tuduhan palsu dan memanipulasi dokumen ijazah dengan metode yang tidak ilmiah. Selanjutnya, penyidik akan berkoordinasi dengan pihak Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta untuk proses hukum lebih lanjut. Asep menegaskan peranan perkara yang dilakukan kepolisian murni proses penegakan hukum. Seluruh tahapan dilakukan dengan profesional, transparan, dan akuntabel. Pihaknya menghimbau kepada masyarakat untuk bijak dalam menggunakan media sosial dan jangan mudah terprovokasi oleh informasi yang tidak benar. Sebelumnya diberitakan kuasa hukum Jokowi, Rifai Kusumanegara menyatakan pihaknya sepenuhnya menyerahkan penetapan tersangka kepada pihak kepolisian. Menurut dia, kasus yang sudah berjalan selama 7 bulan sejak dilaporkan oleh Jokowi memang sudah harus masuk ke tahap penetapan tersangka. Jokowi melaporkan kasus dugaan pencemaran nama baik ke Ditreskrim Polda Metro Jaya pada 30 April lalu. Jokowi jelas dia melaporkan kasus ini bukan persoalan siapa saja jadi tersangka. Langkah ini dilakukan guna memulihkan nama baiknya atas isu tudingan ijazah palsu. Polda Metro Jaya telah menetapkan 8 orang tersangka dalam perkara pencemaran nama baik, fitnah, dan manipulasi data elektronik yang dilaporkan oleh Bapak Insinyur Haji Joko Widodo. Penetapan ini dilakukan setelah melalui proses asistensi dan gelar perkara, di mana proses tersebut melibatkan ahli dan pengawas, baik dari eksternal maupun internal. Untuk ahli yang dilibatkan adalah ahli pidana, ahli ITE, ahli sosiologi hukum, ahli komunikasi sosial, dan ahli bahasa. Itu yang kita minta keterangan sebagai saksi ahli. Selanjutnya perlu kami sampaikan bahwa gelar perkara penetapan tersangka yang dilaksanakan di Direktorat Reserse Kriminal Umum juga melibatkan dari eksternal, dari Wasda, dari Pasidik, Propam, dan Deliktum yang kami tetapkan sebagai tersangka antara lain atas nama RS, RHS, dan TT. Tersangka pada klaster 2 dikenakan pasal 310 dan atau pasal 311 KUHP dan atau pasal 32 ayat 1 junto pasal 48 ayat 1 dan atau pasal 35 junto pasal 51 ayat 1 dan atau pasal 27A junto pasal 45 ayat 4 dan atau pasal 28 ayat 2 untuk pasal 45A ayat 2 Undang-Undang ITE. Rekan-rekan media yang saya banggakan, dalam prosesnya penyidik telah memeriksa 130 saksi dan 22 ahli dari berbagai bidang yang terdiri dari 1. Dewan Pers, kedua Keterbukaan Informasi Pusat, yang ketiga Dirjen Peraturan dan Perundang-undangan dari Kemenkumham, yang keempat Akademisi Digital Forensik, yang kelima Asosiasi Digital Forensik, yang keenam Praktisi Digital Forensik, yang ketujuh Ahli Bahasa Indonesia, yang kedelapan Ahli Sosiologi Hukum, yang kesembilan Ahli Psikologi Massa, yang ke-10 ahli komunikasi sosial, yang ke-11 ahli anatomi dari UI, yang ke-12 ahli hukum ITE, yang ke-13 ahli hukum pidana, yang ke-14 SDM Kesehatan Kemenkes, yang ke-15 Lab Dokumen dan Digital Forensik. Selain itu, penyidik juga telah menyita
723 item barang bukti termasuk dokumen asli dari Universitas Gadjah Mada yang menegaskan bahwa ijazah Insinyur Joko Widodo adalah asli dan sah, yang komprehensif, ilmiah, dan pemeriksaan berbagai ahli dari bidangnya masing-masing. Berdasarkan hasil penyidikan, kami menetapkan 8 orang sebagai tersangka yang kami bagi dalam 2 klaster. Antara lain, 5 tersangka dari klaster pertama yang terdiri atas nama ES, KPN, MRF, RE, dan DHL. Untuk tersangka dari klaster ini dikenakan pasal 310 dan atau pasal 311 dan atau pasal 160 KUHP dan atau pasal 27A junto pasal 45 ayat 4 dan atau pasal 28 ayat 2 junto pasal 45A ayat 2 Undang-Undang ITE. Untuk klaster kedua diperkuat oleh hasil pemeriksaan dari puslapor Polri dalam aspek analog dan digital. Berdasarkan temuan tersebut, penyidik menyimpulkan bahwa para tersangka telah menyebarkan tuduhan palsu dan melakukan edit serta manipulasi digital terhadap dokumen ijazah dengan metode analisis yang tidak ilmiah dan bersifat publik. Selanjutnya, penyidik akan berkoordinasi dengan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta untuk proses hukum lebih lanjut. Pada kesempatan ini, kami tegaskan bahwa penanganan perkara yang kami lakukan murni proses penegakan hukum. Kemudian seluruh tahapan juga dilakukan secara profesional, proporsional, transparan, dan akuntabel. Oleh karena itu, kami menghimbau kepada masyarakat untuk bijak dalam menggunakan media sosial, jangan mudah terprovokasi oleh informasi yang tidak benar, serta selalu melakukan cek dan klarifikasi sebelum menyebarkan sesuatu. Mari kita jaga bersama suasana yang sejuk, aman, dan tertib agar ruang publik bisa selalu nyaman dan kondusif. Demikian yang kami sampaikan. Polda Metro Jaya. Anda sedang menyaksikan Live Trip News Update bersama saya, Rima Anggi. Polda Metro Jaya telah menetapkan 8 orang tersangka kasus pencemaran nama baik kasus tudingan ijazah palsu yang dilaporkan oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Seluruh tersangka telah terbukti menyebarkan kabar palsu terkait palsunya ijazah Jokowi. Informasi selengkapnya akan disampaikan jurnalis Tribun News Reynas Abdillah. Silakan dengan laporan Anda. Ya, selamat siang rekan Rima dan juga Tribuners. Betul bahwa tadi baru saja Polda Metro Jaya merilis kasus tudingan ijazah palsu yang dilaporkan oleh Presiden RI ke-7 Joko Widodo, di mana polisi menetapkan sebanyak 8 orang sebagai tersangka kasus tersebut. Dan tadi dalam kesempatan konferensi pers yang dipimpin langsung oleh Polda Metro Jaya ternyata 8 orang di 2 klaster, di mana ini terdiri dari 5 Muhammad Rizal tadi. Klaster kedua ini juga ada 3 di antaranya adalah yakni Rosuryo, Rismo Nasiolan Sianipar, dan juga Tifauzia Tiasuma. Dan dari keterangan Kapolda Metro Jaya tadi bahwa penetapan tersangka ini berdasarkan hasil gelar perkara yang dilaksanakan kemarin pada hari Kamis 6 November 2025, di mana dihadiri juga dari pihak eksternal dan juga tentunya dari ahli-ahli yang didatangkan langsung oleh pihak polisian, bersama juga dengan jaksa penuntut umum dari Kejati DKI Jakarta
di mana dari keterangan yang disampaikan tadi bahwa para tersangka ini tidak langsung ditahan usai ditetapkan sebagai tersangka, dan mekanisme ini juga sesuai dengan undang-undang yang berlaku terkait dengan penetapan tersangka, di mana mereka yang ditetapkan sebagai tersangka harus melakukan pemanggilan terlebih dahulu sebagai tersangka, dan nantinya penyidik yang akan menetapkan apakah tersangka ini akan ditahan atau tidak di rutan Polda Metro Jaya. Dan tadi juga Kapolda menyampaikan pertimbangan itu nantinya dari hasil pemeriksaan itu juga akan dijadikan pertimbangan apakah tersangka-tersangka ini akan ditahan begitu. Dan tadi di Reskrim Polda Metro Jaya Kombes Imanuddin menyatakan akan segera melakukan pemanggilan kepada ke-8 tersangka. Dalam waktu dekat ini Reskrim akan mengirimkan surat undangan kepada 8 tersangka tersebut, dan diharapkan mereka bisa memenuhi undangan untuk pemeriksaan ini. Hanya saja belum diinformasikan lebih lanjut kapan undangan ini atau waktunya pemeriksaan akan dilaksanakan. Dari hasil penyidikan 5 tersangka di klase pertama dijerat pasal 310 dan atau pasal 311, pasal 160, pasal 27, pasal 45, pasal 28 ayat 2 junto pasal 45 ayat 2 Undang-Undang ITE. Dan di klase kedua dijerat pasal yang sama, hanya saja ada penambahan di pasal 32 dan 48 itu mengenai Undang-Undang ITE, yakni menyampaikan kabar yang tidak benar gitu. Dan kemungkinan para tersangka ini akan para tersangka ini akan terancam pidana penjara lebih dari 5 tahun. Dan perlu diketahui bahwa saat ini berkas ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo masih berada di penyidik dari mulai SD, SMP, SMA hingga sarjana S1, yakni di Universitas Gadjah Mada. Penyerahan berkas ijazah setelah Jokowi diperiksa oleh penyidik di Polresta Solo, Jawa Tengah pada 23 Juli 2025. Polda Metro Jaya sebelumnya juga menerangkan bahwa ada 2 objek perkara yang ditangani terkait dengan kasus ijazah palsu Jokowi, di mana satu diantaranya adalah yang dilaporkan Jokowi pada tanggal 30 April 2025. Kemudian juga ada objek perkara kedua, yakni perihal penghasutan dan penyebaran berita bohong yang dilaporkan oleh sejumlah pihak di Polres di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Dua objek perkara itu saat ini sudah menjadi naik ke tahap penyidikan, dan diantaranya ada 8 tersangka itu ditetapkan sebagai tersangka. Dan alasan polisi membagi menjadi 2 klaster ini tadi dijelaskan bahwa karena kedua, maksud kami 8 tersangka ini memiliki peran-peran yang berbeda. Dan dari perjalanan kasus ini, terlapor sempat meminta dilakukan gelar perkara khusus di Barreskrim Polri untuk mempertanyakan keaslian dari ijazah Jokowi. Nah, namun hasilnya Barreskrim Polri tetap menyatakan bahwa ijazah Jokowi otentik atau asli. Demikian rekan Rima. Baik, terima kasih atas laporannya Reynas Abdillah, jurnalis Tribun News. Selamat kembali bertugas. Dari Pasidik, Propam, dan itu yang akan ditetapkan sebagai tersangka antara lain atas nama RS, RHS, dan TT. Tersangka pada klaster 2 dikenakan pasal 310 dan atau pasal 311 KUHP dan atau pasal 32 ayat 1 junto pasal 48 ayat 1 dan atau pasal 35 junto pasal 51 ayat 1 dan atau pasal 27A junto pasal 45 ayat 4 dan atau pasal 28 ayat 2 junto pasal 45A ayat 2 Undang-Undang ITE. Rekan-rekan media yang saya banggakan, dalam prosesnya penyidik telah memeriksa 130 saksi dan 22 ahli
dari berbagai bidang yang terdiri dari satu, Dewan Pers, kedua, Keterbukaan Informasi Pusat, yang ketiga, Dirjen Peraturan dan Perundang-undangan dari Kemenkumham, yang keempat, Akademisi Digital Forensik, yang kelima, Asosiasi Digital Forensik, yang keenam, Praktisi Digital Forensik, yang ketujuh, Ahli Bahasa Indonesia, yang kedelapan, Ahli Sosiologi Hukum, yang kesembilan, Ahli Psikologi Massa, yang ke-10, Ahli Komunikasi Sosial, yang ke-11, Ahli Anatomi dari UI, yang ke-12, Ahli Hukum ITE, yang ke-13, Ahli Hukum Pidana, yang ke-14, SDM Kesehatan Kemenkes, yang ke-15, Lab Dokumen dan Digital Forensik. Kasus dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo memasuki babak baru. Polda Metro Jaya resmi menetapkan 8 orang sebagai tersangka setelah melalui gelar perkara dan asesmen bersama sejumlah ahli. Langkah ini menjadi perkembangan signifikan dari penyelidikan panjang yang telah melibatkan lebih dari 100 saksi dan puluhan ahli. Kapolda Metro Jaya Irjen Asep Edi Suheri dalam konferensi pers di Mapolda Metro Jaya Kebayoran Baru Jakarta Selatan pada Jumat 7 November mengatakan penetapan tersangka ini setelah melalui asesmen para ahli dan gelar perkara. Proses tersebut melibatkan ahli serta pengawas baik internal maupun eksternal. Selain itu dalam proses penyidikan tersebut polisi telah memeriksa sebanyak 130 orang saksi. Dalam perkara ini tersangka terbagi ke dalam 2 klaster. Klaster pertama yakni Egy Sujana, Kurnia Tri Rohyani, Damai Hari Lubis, Rustam Effendi, dan Muhammad Rizal Fadilah. Sedangkan klaster kedua yakni Roy Suryo, Rismon Hasiholan Sianipar, dan Dr. T. Fauzia Syasuma alias Dr. Tifa. Klaster pertama dijerat dengan pasal 310, pasal 311, Pasal 160 KUHP, Pasal 27 AJO, Pasal 45 ayat 4, dan Pasal 28 JO UU ITE. Sedangkan klaster kedua dijerat dengan Pasal 310, Pasal 311 KUHP, Pasal 32 ayat 1 JO, Pasal 48 ayat 1, Pasal 35 UU ITE. Adapun penetapan tersangka ini dilakukan lantaran penyidik telah berkesimpulan bahwa 8 tersangka ini diduga menyebarkan tuduhan palsu dan memanipulasi dokumen ijazah dengan metode yang tidak ilmiah. Selanjutnya, penyidik akan berkoordinasi dengan pihak Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta untuk proses hukum lebih lanjut. Asep menegaskan peranan perkara yang dilakukan kepolisian murni proses penegakan hukum. Seluruh tahapan dilakukan dengan profesional, transparan, dan akuntabel. Pihaknya menghimbau kepada masyarakat untuk bijak dalam menggunakan media sosial dan jangan mudah terprovokasi oleh informasi yang tidak benar. Sebelumnya diberitakan kuasa hukum Jokowi, Rifai Kusumanegara menyatakan pihaknya sepenuhnya menyerahkan penetapan tersangka kepada pihak kepolisian. Menurut dia, kasus yang sudah berjalan selama 7 bulan sejak dilaporkan oleh Jokowi memang sudah harus masuk ke tahap penetapan tersangka. Jokowi melaporkan kasus dugaan pencemaran nama baik ke Ditreskrim Polda Metro Jaya pada 30 April lalu. Jokowi jelas dia melaporkan kasus ini bukan persoalan siapa saja jadi tersangka. Langkah ini dilakukan guna memulihkan nama baiknya atas isu tudingan ijazah palsu. Polda Metro Jaya telah menetapkan 8 orang tersangka dalam perkara pencemaran nama baik, fitnah, dan manipulasi data elektronik yang dilaporkan oleh Bapak Insinyur Haji Joko Widodo. Penetapan ini dilakukan setelah melalui proses asistensi dan gelar perkara, di mana proses tersebut melibatkan ahli dan pengawas, baik dari eksternal maupun internal. Untuk ahli yang dilibatkan adalah ahli pidana,
ahli ITE, ahli sosiologi hukum, ahli komunikasi sosial, dan ahli bahasa. Itu yang kita minta sebagai saksi ahli. Selanjutnya perlu kami sampaikan bahwa gelar perkara penetapan tersangka yang dilaksanakan di Direktorat Reserse Kriminal Umum juga melibatkan dari eksternal, Wasda, dari Pasidik, ya, Propam, dan Belitung yang kami tetapkan sebagai tersangka antara lain atas nama RS, RHS, dan TT. Tersangka pada klaster 2 dikenakan pasal 310 dan atau pasal 311 KUHP dan atau pasal 32 ayat 1 junto pasal 48 ayat 1 dan atau pasal 35 junto pasal 51 ayat 1 dan atau pasal 27A junto pasal 45 ayat 4 dan atau pasal 28 ayat 2 untuk pasal 45A ayat 2 Undang-Undang ITE. Rekan-rekan media yang saya banggakan, dalam prosesnya penyidik telah memeriksa 130 saksi dan 22 ahli dari berbagai bidang yang terdiri dari 1. Dewan Pers, kedua, Keterbukaan Informasi Pusat, yang ketiga, Dirjen Peraturan dan Perundang-undangan dari Kemenkumham, yang keempat, Akademisi Digital Forensik, yang kelima, Asosiasi Digital Forensik, yang keenam, Praktisi Digital Forensik, yang ketujuh, Ahli Bahasa Indonesia, yang kedelapan, Ahli Sosiologi Hukum, yang kesembilan, Ahli Psikologi Massa, yang ke-10 ahli komunikasi sosial, yang ke-11 ahli anatomi dari UI, yang ke-12 ahli hukum ITE, yang ke-13 ahli hukum pidana, yang ke-14 SDM Kesehatan Kemenkes, yang ke-15 lab dokumen dan digital forensik. Selain itu, penyidik juga telah menyita 723 item barang bukti termasuk dokumen asli dari Universitas Gadjah Mada yang menegaskan bahwa ijazah Insinyur Joko Widodo adalah asli dan sah, yang komprehensif, ilmiah, dan pemeriksaan berbagai ahli dari bidangnya masing-masing. Berdasarkan hasil penyidikan, kami menetapkan 8 orang sebagai tersangka yang kami bagi dalam 2 klaster. Antara lain, 5 tersangka dari klaster pertama yang terdiri atas nama ES, KTR, MRF, RE, dan DHL. Untuk tersangka dari klaster ini dikenakan pasal 310 dan atau pasal 311 dan atau pasal 160 KUHP dan atau pasal 27A untuk pasal 45 ayat 4 dan atau pasal 28 ayat 2 junto pasal 45A ayat 2 Undang-Undang ITE. Untuk klaster kedua diperkuat oleh hasil pemeriksaan dari puslapor Polri dalam aspek analog dan digital. Berdasarkan temuan tersebut, penyidik menyimpulkan bahwa para tersangka telah menyebarkan tuduhan palsu dan melakukan edit serta manipulasi digital terhadap dokumen ijazah dengan metode analisis yang tidak ilmiah dan misalnya publik. Selanjutnya, penyidik akan berkoordinasi dengan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta untuk proses hukum lebih lanjut. Pada kesempatan ini, kami tegaskan bahwa penanganan perkara yang kami lakukan murni proses penegakan hukum.
Kemudian seluruh tahapan juga dilakukan secara profesional, proporsional, transparan, dan akuntabel. Oleh karena itu, kami menghimbau kepada masyarakat untuk bijak dalam menggunakan media sosial, jangan mudah terprovokasi oleh informasi yang tidak benar, serta selalu melakukan cek dan klarifikasi sebelum menyebarkan sesuatu. Mari kita jaga bersama suasana yang sejuk, aman, dan tertib agar ruang publik bisa selalu nyaman dan kondusif. Demikian yang kami sampaikan. Polda Metro Jaya. Anda sedang menyaksikan Live Tribun News Update bersama saya, Rima Anggi. Polda Metro Jaya telah menetapkan 8 orang tersangka kasus pencemaran nama baik kasus tudingan ijazah palsu yang dilaporkan oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Seluruh tersangka telah terbukti menyebarkan kabar palsu terkait palsunya ijazah Jokowi. Informasi selengkapnya akan disampaikan jurnalis Tribun News Reynas Abdillah. Silakan dengan laporan Anda. Ya, selamat siang rekan Rima dan juga Tribuners. Betul bahwa tadi baru saja Polda Metro Jaya merilis kasus tudingan ijazah palsu yang dilaporkan oleh Presiden RI ke-7 Joko Widodo, di mana polisi menetapkan sebanyak 8 orang sebagai tersangka kasus tersebut. Dan tadi dalam kesempatan konferensi pers yang dipimpin langsung oleh Polda Metro Jaya menyatakan 8 orang di 2 klaster, di mana ini terdiri dari 5 Muhammad Rizal. Klaster kedua ini juga ada 3 di antaranya adalah yakni Rosuryo, Rismo Nasiolan Sianipar, dan juga Tifausia Tiasuma. Dan dari keterangan Kapolda Metro Jaya tadi bahwa penetapan tersangka ini berdasarkan hasil gelar perkara yang dilaksanakan kemarin pada hari Kamis 6 November 2025, di mana dihadiri juga dari pihak eksternal dan juga tentunya dari ahli-ahli yang didatangkan langsung oleh pihak polisian, bersama juga dengan jaksa penuntut umum dari Kejati DKI Jakarta, di mana dari keterangan yang disampaikan tadi bahwa para tersangka ini tidak langsung ditahan usai ditetapkan sebagai tersangka, dan mekanisme ini juga sesuai dengan undang-undang yang berlaku terkait dengan penetapan tersangka, di mana mereka yang ditetapkan sebagai tersangka harus melakukan pemanggilan terlebih dahulu sebagai tersangka, dan nantinya penyidik yang akan menetapkan apakah tersangka ini akan ditahan atau tidak di rutan Polda Metro Jaya. Dan tadi juga Kapolda menyampaikan pertimbangan itu nantinya dari hasil pemeriksaan itu juga akan dijadikan pertimbangan apakah tersangka-tersangka ini akan ditahan begitu. Dan tadi di Reskrim Polda Metro Jaya Kombes Imanuddin menyatakan akan segera melakukan pemanggilan kepada ke-8 tersangka. Dalam waktu dekat ini Reskrimum akan mengirimkan surat undangan kepada 8 tersangka tersebut, dan diharapkan mereka bisa memenuhi undangan untuk pemeriksaan ini. Hanya saja belum diinformasikan lebih lanjut kapan undangan ini atau waktunya pemeriksaan akan dilaksanakan. Dari hasil penyidikan, 5 tersangka di klaster pertama dijerat pasal 310 dan atau pasal 311, pasal 160, pasal 27, pasal 45, pasal 28 ayat 2 junto pasal 45 ayat 2 Undang-Undang ITE. Dan di klaster kedua dijerat pasal yang sama, hanya saja ada penambahan di pasal 48, maksud kami 32 dan 48 itu mengenai Undang-Undang ITE, ya ini menyampaikan kabar yang tidak benar gitu. Dan kemungkinan para tersangka ini akan para tersangka ini akan terancam pidana penjara lebih dari 5 tahun. Dan perlu diketahui bahwa saat ini berkas ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo masih berada di
penyidik dari mulai SD, SMP, SMA hingga sarjana S1 yakni di Universitas Gajah Mada. Penyerahan berkas jasa setelah Jokowi diperiksa oleh penyidik di Polresta Solo, Jawa Tengah pada 23 Juli 2025. Polda Metro Jaya sebelumnya juga menerangkan bahwa ada dua objek perkara yang di Anda sedang menyaksikan live Tribun News Update bersama saya, Rima Anggi. Polda Metro Jaya telah menetapkan 8 orang tersangka kasus pencemaran nama baik kasus tudingan ijazah palsu yang dilaporkan oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Seluruh tersangka telah terbukti menyebarkan kabar palsu terkait palsunya ijazah Jokowi. Informasi selengkapnya akan disampaikan jurnalis Tribun News Reynas Abdillah. Silakan dengan laporan Anda. Ya, selamat siang rekan Rima dan juga Tribuners. Betul bahwa tadi baru saja Polda Metro Jaya merilis kasus tudingan ijazah palsu yang dilaporkan oleh Presiden RI ke-7 Joko Widodo, di mana polisi menetapkan sebanyak 8 orang sebagai tersangka kasus tersebut. Dan tadi dalam kesempatan konferensi pers yang dipimpin langsung oleh Polda Metro Jaya menyatakan 8 orang di 2 klaster, di mana ini terdiri dari 5 Muhammad Rizal. Klaster kedua ini juga ada 3 di antaranya adalah yakni Rosuryo, Rismo Nasiolan Sianipar, dan juga Tifausia Tiasuma. Dan dari keterangan Kapolda Metro Jaya tadi bahwa penetapan tersangka ini berdasarkan hasil gelar perkara yang dilaksanakan kemarin pada hari Kamis 6 November 2025, di mana dihadiri juga dari pihak eksternal dan juga tentunya dari ahli-ahli yang didatangkan langsung oleh pihak polisian bersama juga dengan jaksa penuntut umum dari Kejati DKI Jakarta, di mana dari keterangan yang disampaikan tadi bahwa para tersangka ini tidak langsung ditahan usai ditetapkan sebagai tersangka, dan mekanisme ini juga sesuai dengan undang-undang yang berlaku terkait dengan penetapan tersangka, di mana mereka yang ditetapkan sebagai tersangka harus melakukan pemanggilan terlebih dahulu sebagai tersangka, dan nantinya penyidik yang akan menetapkan apakah tersangka ini akan ditahan atau tidak di rutan Polda Metro Jaya. Dan tadi juga Kapolda menyampaikan pertimbangan itu nantinya dari hasil pemeriksaan itu juga akan dijadikan pertimbangan apakah tersangka-tersangka ini akan ditahan begitu. Dan tadi Direskrim Polda Metro Jaya Kombes Imanuddin menyatakan akan segera melakukan pemanggilan kepada ke-8 tersangka. Dalam waktu dekat ini Direskrim akan mengirimkan surat undangan kepada 8 tersangka tersebut, dan diharapkan mereka bisa memenuhi undangan
untuk pemeriksaan ini. Hanya saja belum diinformasikan lebih lanjut kapan undangan ini atau waktunya pemeriksaan akan dilaksanakan. Dari hasil penyidikan 5 tersangka di klase pertama dijerat pasal 310 dan atau pasal 311, pasal 160, pasal 27, pasal 45, pasal 28 ayat 2 junto pasal 45 ayat 2 Undang-Undang ITE. Dan di klase kedua dijerat pasal yang sama, hanya saja ada penambahan di pasal 48, maksud kami 32 dan 48 itu mengenai Undang-Undang ITE, ya ini menyampaikan kabar yang tidak benar gitu. Dan kemungkinan para tersangka ini akan para tersangka ini akan terancam pidana penjara lebih dari 5 tahun. Dan perlu diketahui bahwa saat ini berkas ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo masih berada di penyidik dari mulai SD, SMP, SMA hingga sarjana S1, yakni di Universitas Gadjah Mada. Penyerahan berkas ijazah setelah Jokowi diperiksa oleh penyidik di Polresta Solo, Jawa Tengah pada 23 Juli 2025. Polda Metro Jaya sebelumnya juga menerangkan bahwa ada 2 objek perkara yang ditangani terkait dengan kasus ijazah palsu Jokowi, di mana satu diantaranya adalah yang dilaporkan Jokowi pada tanggal 30 April 2025. Kemudian juga ada objek perkara kedua, yakni perihal penghasutan dan penyebaran berita bohong yang dilaporkan oleh sejumlah pihak di Polres di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Dua objek perkara itu saat ini sudah menjadi naik ke tahap penyidikan, dan diantaranya ada 8 tersangka itu ditetapkan sebagai tersangka. Dan alasan polisi membagi menjadi 2 klaster ini tadi dijelaskan bahwa karena maksud kami 8 tersangka ini memiliki peran-peran yang berbeda. Dan dari perjalanan kasus ini, terlapor sempat meminta dilakukan gelar perkara khusus di Baris Krim Polri untuk mempertanyakan keaslian dari ijazah Jokowi. Nah, namun hasilnya Baris Krim Polri tetap menyatakan bahwa ijazah Jokowi otentik atau asli. Demikian rekan Rima. Baik, terima kasih atas laporannya Reynas Abdillah, jurnalis Tribun News. Selamat kembali bertugas. Dari Pasifik, Propam, itu yang akan ditetapkan sebagai tersangka antara lain atas nama RS, RHS, dan TT. Tersangka pada klaster 2 dikenakan pasal 310 dan atau pasal 311 KUHP dan atau pasal 32 ayat 1 junto pasal 48 ayat 1 dan atau pasal 35 junto pasal 51 ayat 1 dan atau pasal 27A junto pasal 45 ayat 4 dan atau pasal 28 ayat 2 junto pasal 45A ayat 2 Undang-Undang ITE. Rekan-rekan media yang saya banggakan, dalam prosesnya penyidik telah memeriksa 130 saksi dan 22 ahli dari berbagai bidang yang terdiri dari 1 Dewan Pers, 2 Keterbukaan Informasi Pusat, yang 3 Dirjen Peraturan dan Perundang-undangan dari Kemenkumham, yang keempat Akademisi Digital Forensik, yang kelima Asosiasi Digital Forensik, yang keenam Praktisi Digital Forensik, yang ketujuh Ahli Bahasa Indonesia, yang kedelapan Ahli Sosiologi Hukum, yang kesembilan Ahli Psikologi Massa, yang ke-10 Ahli Komunikasi Sosial, yang ke-11 Ahli Anatomi dari UI, yang ke-12 Ahli Hukum ITE, yang ke-13 Ahli Hukum Pidana, yang ke-14 SDM Kesehatan Kemenkes, yang ke-15 Lab Dokumen dan Digital Forensik.
Kasus dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo memasuki babak baru. Polda Metro Jaya resmi menetapkan 8 orang sebagai tersangka setelah melalui gelar perkara dan asesmen bersama sejumlah ahli. Langkah ini menjadi perkembangan signifikan dari penyelidikan panjang yang telah melibatkan lebih dari 100 saksi dan puluhan ahli. Kapolda Metro Jaya Irjen Asep Edi Suheri dalam konferensi pers di Mapolda Metro Jaya Kebayoran Baru Jakarta Selatan pada Jumat 7 November mengatakan penetapan tersangka ini setelah melalui asesmen para ahli dan gelar perkara. Proses tersebut melibatkan ahli serta pengawas baik internal maupun eksternal. Selain itu dalam proses penyidikan tersebut polisi telah memeriksa sebanyak 100 orang saksi. Dalam perkara ini tersangka terbagi ke dalam 2 klaster pertama yakni Egy Sujana, Kurnia Damai Hari Lubis, Rustam Effendi dan Muhammad Rizal Fadilah. Sedangkan klaster kedua yakni Roy Suryo, Rismon Hasiholan Sianipar dan Dr. T. Fauzia Syasuma alias Dr. Tifa. Klaster pertama dijerat dengan pasal 310, pasal 311, Pasal 160 KUHP, Pasal 27 AJO, Pasal 45 ayat 4, dan Pasal 28 JO UU ITE. Sedangkan klaster kedua dijerat dengan Pasal 310, Pasal 311 KUHP, Pasal 32 ayat 1 JO, Pasal 48 ayat 1, Pasal 35 UU ITE. Adapun penetapan tersangka ini dilakukan lantaran penyidik telah berkesimpulan bahwa 8 tersangka ini diduga menyebarkan tuduhan palsu dan memanipulasi dokumen ijazah dengan metode yang tidak ilmiah. Selanjutnya, penyidik akan berkoordinasi dengan pihak Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta untuk proses hukum lebih lanjut. Asep menegaskan peranan perkara yang dilakukan kepolisian murni proses penegakan hukum. Seluruh tahapan dilakukan dengan profesional, transparan, dan akuntabel. Pihaknya menghimbau kepada masyarakat untuk bijak dalam menggunakan media sosial dan jangan mudah terprovokasi oleh informasi yang tidak benar. Sebelumnya diberitakan kuasa hukum Jokowi, Rifai Kusumanegara menyatakan pihaknya sepenuhnya menyerahkan penetapan tersangka kepada pihak kepolisian. Menurut dia, kasus yang sudah berjalan selama 7 bulan sejak dilaporkan oleh Jokowi memang sudah harus masuk ke tahap penetapan tersangka. Jokowi melaporkan kasus dugaan pencemaran nama baik ke Ditreskrim Polda Metro Jaya pada 30 April lalu. Jokowi jelas dia melaporkan kasus ini bukan persoalan siapa saja jadi tersangka. Langkah ini dilakukan guna memulihkan nama baiknya atas isu tudingan ijazah palsu. Polda Metro Jaya telah menetapkan 8 orang tersangka dalam perkara pencemaran nama baik, fitnah, dan manipulasi data elektronik yang dilaporkan oleh Bapak Insinyur Haji Joko Widodo. Penetapan ini dilakukan setelah melalui proses asistensi dan gelar perkara, di mana proses tersebut melibatkan ahli dan pengawas, baik dari eksternal maupun internal. Untuk ahli yang dilibatkan adalah ahli pidana, ahli ITE, ahli sosiologi hukum, ahli komunikasi sosial, dan ahli bahasa. Itu yang kita minta sebagai saksi. Selanjutnya perlu kami sampaikan bahwa gelar perkara penetapan tersangka yang dilaksanakan di Direktorat Reserse Kriminal Umum juga melibatkan dari eksternal, Wasda, dari Pasifik, Propam, dan Hukum yang kami tetapkan sebagai tersangka antara lain atas nama RS, RHS, dan TT. Tersangka pada klaster 2 dikenakan pasal 310 dan atau pasal 311 KUHP dan atau pasal 32 ayat 1 junto 8 ayat 1
dan atau pasal 35 junto pasal 51 ayat 1 dan atau pasal 27A junto pasal 45 ayat 4 dan atau pasal 28 ayat 2 junto pasal 45A ayat 2 Undang-Undang ITE. Rekan-rekan media yang saya banggakan, dalam prosesnya penyidik telah memeriksa 130 saksi dan 22 ahli dari berbagai bidang yang terdiri dari 1. Dewan Pers, 2. Keterbukaan Informasi Pusat, yang 3. Dirjen Peraturan dan Perundang-undangan dari Kemenkumham, yang 4. Akademisi Digital Forensik, yang 5. Asosiasi Digital Forensik, yang 6. Praktisi Digital Forensik, yang 7. Ahli Bahasa Indonesia, yang 8. Ahli Sosiologi Hukum, yang 9. Ahli Psikologi Massa, yang 10. Ahli Komunikasi Sosial, yang 11. Ahli Anatomi dari UI, yang 12. Ahli Hukum ITE, yang 13. Ahli Hukum Pidana, yang 14. SDM Kesehatan Kemenkes, yang 15. Lab Dokumen dan Digital Forensik. Selain itu, penyidik juga telah menyita 723 item barang bukti termasuk dokumen asli dari Universitas Gadjah Mada yang menegaskan bahwa ijazah Insinyur Joko Widodo adalah asli dan sah, yang komprehensif, ilmiah, dan pemeriksaan berbagai ahli dari bidangnya masing-masing. Berdasarkan hasil penyidikan, kami menetapkan 8 orang sebagai tersangka yang kami bagi dalam 2 klaster. Antara lain, 5 tersangka dari klaster pertama yang terdiri atas Paslama, ES, KTR, MRF, RE, dan DHL. Untuk tersangka dari klaster ini dikenakan pasal 310 dan atau pasal 311 dan atau pasal 160 KUHP dan atau pasal 27A untuk pasal 45 ayat 4 dan atau pasal 28 ayat 2 junto pasal 45A ayat 2 Undang-Undang ITE. Untuk klaster kedua diperkuat oleh hasil pemeriksaan dari Puslapor Polri dalam aspek analog dan digital. Berdasarkan temuan tersebut, penyidik menyimpulkan bahwa para tersangka telah menyebarkan tuduhan palsu dan melakukan edit serta manipulasi digital terhadap dokumen ijazah dengan metode analisis yang tidak ilmiah dan misalnya publik. Selanjutnya, penyidik akan berkoordinasi dengan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta untuk proses hukum lebih lanjut. Pada kesempatan ini, kami tegaskan bahwa penanganan perkara yang kami lakukan murni proses penegakan hukum. Kemudian seluruh tahapan juga dilakukan secara profesional, proporsional, transparan, dan akuntabel. Oleh karena itu, kami menghimbau kepada masyarakat untuk bijak dalam menggunakan media sosial, jangan mudah terprovokasi oleh informasi yang tidak benar, serta selalu melakukan cek dan klarifikasi sebelum menyebarkan sesuatu. Mari kita jaga bersama suasana yang sejuk, aman, dan tertib agar ruang publik bisa selalu nyaman dan kondusif. Demikian yang kami sampaikan. Polda Metro Jaya. Anda sedang menyaksikan Live Tribun News Update bersama saya, Rima Anggi. Polda Metro Jaya telah menetapkan 8 orang tersangka kasus pencemaran nama baik kasus tudingan ijazah palsu yang dilaporkan oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Seluruh tersangka telah terbukti menyebarkan kabar palsu terkait palsunya ijazah Jokowi. Informasi selengkapnya akan disampaikan jurnalis Tribun News
Reynas Abdillah, silakan dengan laporan Anda. Ya, selamat siang rekan Rima dan juga Tribuners. Betul bahwa tadi baru saja Polda Metro Jaya merilis kasus tudingan ijazah palsu yang dilaporkan oleh Presiden RI ke-7 Joko Widodo, di mana polisi menetapkan sebanyak 8 orang sebagai tersangka kasus tersebut. Dan tadi dalam kesempatan konferensi pers yang dipimpin langsung oleh Polda Metro Jaya, ternyata 8 orang di 2 klaster, di mana ini terdiri dari 5 Muhammad Rizal tadi. Klaster kedua ini juga ada 3 di antaranya adalah Aga yakni Rosuryo, Rismo Nasiolan Sianipar, dan juga Tifaugia Tiasuma. Dan dari keterangan Kapolda Metro Jaya tadi bahwa penetapan tersangka ini berdasarkan hasil gelar perkara yang dilaksanakan kemarin pada hari Kamis 6 November 2025, di mana dihadiri juga dari pihak eksternal dan juga tentunya dari ahli-ahli yang didatangkan langsung oleh pihak polisian, bersama juga dengan jaksa penuntut umum dari Kejati DKI Jakarta, di mana dari keterangan yang disampaikan tadi bahwa para tersangka ini tidak langsung ditahan usai ditetapkan sebagai tersangka, dan mekanisme ini juga sesuai dengan undang-undang yang berlaku terkait dengan penetapan tersangka, di mana mereka yang ditetapkan sebagai tersangka harus melakukan pemanggilan terlebih dahulu sebagai tersangka, dan nantinya penyidik yang akan menetapkan apakah tersangka ini akan ditahan atau tidak di rutan Polda Metro Jaya. Dan tadi juga Kapolda menyampaikan pertimbangan itu nantinya dari hasil pemeriksaan itu juga akan dijadikan pertimbangan apakah tersangka-tersangka ini akan ditahan begitu. Dan tadi Reskrim Polda Metro Jaya Kombes Imanuddin menyatakan akan segera melakukan pemanggilan kepada ke-8 tersangka. Dalam waktu dekat ini Reskrim akan mengirimkan surat undangan kepada 8 tersangka tersebut, dan diharapkan mereka bisa memenuhi undangan untuk pemeriksaan ini. Hanya saja belum diinformasikan lebih lanjut kapan undangan ini atau waktunya pemeriksaan akan dilaksanakan. Dari hasil penyidikan, 5 tersangka di klaster pertama dijerat pasal 310 dan atau pasal 311, pasal 160, pasal 27, pasal 45, pasal 28 ayat 2 junto pasal 45 ayat 2 Undang-Undang ITE. Dan di klaster kedua dijerat pasal yang sama, hanya saja ada penambahan di pasal 48, maksud kami 32 dan 48 itu mengenai Undang-Undang ITE, ya ini menyampaikan kabar yang tidak benar gitu. Dan kemungkinan para tersangka ini para tersangka ini akan terancam pidana penjara lebih dari 5 tahun. Dan perlu diketahui bahwa saat ini berkas ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo masih berada di penyidik dari mulai SD, SMP, SMA hingga sarjana S1, yakni di Universitas Gadjah Mada. Penyerahan berkas ijazah setelah Jokowi diperiksa oleh penyidik di Polresta Solo, Jawa Tengah pada 23 Juli 2025. Polda Metro Jaya sebelumnya juga menerangkan bahwa ada 2 objek perkara yang ditangani terkait dengan kasus ijazah palsu Jokowi, di mana satu diantaranya adalah yang dilaporkan Jokowi pada tanggal 30 April 2025. Kemudian juga ada objek perkara kedua, yakni perihal penghasutan dan penyebaran berita bohong yang dilaporkan oleh sejumlah pihak di Polres di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Dua objek perkara itu saat ini sudah menjadi naik ke tahap penyidikan, dan diantaranya adalah 8 tersangka itu ditetapkan sebagai tersangka. Dan alasan polisi membagi menjadi 2 klaster ini tadi dijelaskan bahwa karena kedua
maksud kami 8 tersangka ini memiliki peran-peran yang berbeda. Dan dari perjalanan kasus ini terlapor sempat meminta dilakukan gelar perkara khusus di Barreskrim Polri untuk mempertanyakan keaslian dari ijazah Jokowi. Nah, namun hasilnya Barreskrim Polri tetap menyatakan bahwa ijazah Jokowi otentik atau asli. Demikian rekan Rima. Baik, terima kasih atas laporannya Reynas Abdillah, jurnalis Tribun News. Selamat kembali bertugas. Dari Pasifik, Propam, dan Belitung yang kami tetapkan sebagai tersangka antara lain atas nama RS, RHS, dan TT. Tersangka pada pasal 2 dikenakan pasal 310 dan atau pasal 311 KUHP dan atau pasal 32 ayat 1 junto pasal 48 ayat 1 dan atau pasal 35 junto pasal 51 ayat 1 dan atau pasal 274 junto pasal 45 ayat 4 dan atau pasal 28 ayat 2 junto pasal 45A ayat 2 Undang-Undang ITE. Rekan-rekan media yang saya banggakan, dalam prosesnya penyidik telah memeriksa 130 saksi dan 22 ahli dari berbagai bidang yang terdiri dari 1. Dewan Pers, kedua Keterbukaan Informasi Pusat, yang ketiga Dirjen Peraturan dan Perundang-undangan dari Kemenkumham, yang keempat Akademisi Digital Forensik, yang kelima Asosiasi Digital Forensik, yang keenam Praktisi Digital Forensik, yang ketujuh Ahli Bahasa Indonesia, yang kedelapan Ahli Sosiologi Hukum, yang kesembilan Ahli Psikologi Massa, yang ke-10 Ahli Komunikasi Sosial, yang ke-11 Ahli Anatomi dari UI, yang ke-12 Ahli Hukum ITE, yang ke-13 Ahli Hukum Pidana, yang ke-14 SDM Kesehatan Kemenkes, yang ke-15 Lab Dokumen dan Digital Forensik. Kasus dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo memasuki babak baru. Polda Metro Jaya resmi menetapkan 8 orang sebagai tersangka setelah melalui gelar perkara dan asesmen bersama sejumlah ahli. Langkah ini menjadi perkembangan signifikan dari penyelidikan panjang yang telah melibatkan lebih dari 100 saksi dan puluhan ahli. Kapolda Metro Jaya Irjen Asep Edi Suheri dalam konferensi pers di Mapolda Metro Jaya Kebayoran Baru Jakarta Selatan pada Jumat 7 November mengatakan penetapan tersangka ini setelah melalui asesmen para ahli dan gelar perkara. Proses tersebut melibatkan ahli serta pengawas baik internal maupun eksternal. Selain itu dalam proses penyidikan tersebut polisi telah memeriksa sebanyak 130 orang saksi. Dalam perkara ini tersangka terbagi ke dalam 2 klaster. Klaster pertama yakni Egy Sujana, Kurnia Tri Rohyani, Damai Hari Lubis, Rustam Effendi, dan Muhammad Rizal Fadilah. Sedangkan klaster kedua yakni Roy Suryo, Rismon Hasiholan Sianipar, dan Dr. T. Fauzia Syasuma alias Dr. Tifa. Klaster pertama dijerat dengan pasal 310, pasal 311, Pasal 160 KUHP, Pasal 27 AJO, Pasal 45 ayat 4, dan Pasal 28 JO UU ITE. Sedangkan klaster kedua dijerat dengan Pasal 310, Pasal 311 KUHP, Pasal 32 ayat 1 JO, Pasal 48 ayat 1, Pasal 35 UU ITE. Adapun penetapan tersangka ini dilakukan lantaran penyidik telah berkesimpulan bahwa 8 tersangka ini diduga menyebarkan tuduhan palsu dan memanipulasi dokumen ijazah dengan metode yang tidak ilmiah. Selanjutnya, penyidik akan berkoordinasi dengan pihak Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta untuk proses hukum lebih lanjut.
Asep menegaskan peranan perkara yang dilakukan kepolisian murni proses penegakan hukum. Seluruh tahapan dilakukan dengan profesional, transparan, dan akuntabel. Pihaknya menghimbau kepada masyarakat untuk bijak dalam menggunakan media sosial dan jangan mudah terprovokasi oleh informasi yang tidak benar. Sebelumnya diberitakan kuasa hukum Jokowi, Rifai Kusumanegara menyatakan pihaknya sepenuhnya menyerahkan penetapan tersangka kepada pihak kepolisian. Menurut dia, kasus yang sudah berjalan selama 7 bulan sejak dilaporkan oleh Jokowi memang sudah harus masuk ke tahap penetapan tersangka. Jokowi melaporkan kasus dugaan pencemaran nama baik ke Ditreskrim Polda Metro Jaya pada 30 April lalu. Jokowi jelas dia melaporkan kasus ini bukan persoalan siapa saja jadi tersangka. Langkah ini dilakukan guna memulihkan nama baiknya atas isu tudingan ijazah palsu. Polda Metro Jaya telah menetapkan 8 orang tersangka dalam perkara pencemaran nama baik, fitnah, dan manipulasi data elektronik yang dilaporkan oleh Bapak Insinyur Haji Joko Widodo. Penetapan ini dilakukan setelah melalui proses asistensi dan gelar perkara, di mana proses tersebut melibatkan ahli dan pengawas, baik dari eksternal maupun internal. Untuk ahli yang dilibatkan adalah ahli pidana, ahli ITE, ahli sosiologi hukum, ahli komunikasi sosial, dan ahli bahasa. Itu yang kita minta sebagai saksi ahli. Selanjutnya perlu kami sampaikan bahwa gelar perkara penetapan tersangka yang dilaksanakan di Direktorat Reserse Kriminal Umum juga melibatkan dari eksternal, dari Wasda, dari Basidik, Propam, dan hukum yang kami tetapkan sebagai tersangka antara lain atas nama RS, RHS, dan TT. Tersangka pada pasal 2 dikenakan pasal 310 dan atau pasal 311 KUHP dan atau pasal 32 ayat 1 junto pasal 48 ayat 1 dan atau pasal 35 junto pasal 51 ayat 1 dan atau pasal 27A junto pasal 45 ayat 4 dan atau pasal 28 ayat 2 untuk pasal 45A ayat 2 Undang-Undang ITE. Rekan-rekan media yang saya banggakan, dalam prosesnya penyidik telah memeriksa 130 saksi dan 22 ahli dari berbagai bidang yang terdiri dari 1. Dewan Pers, kedua Keterbukaan Informasi Pusat, yang ketiga Dirjen Peraturan dan Perundang-undangan dari Kemenkumham, yang keempat Akademisi Digital Forensik, yang kelima Asosiasi Digital Forensik, yang keenam Praktisi Digital Forensik, yang ketujuh Ahli Bahasa Indonesia, yang kedelapan Ahli Sosiologi Hukum, yang kesembilan Ahli Psikologi Massa, yang ke-10 ahli komunikasi sosial, yang ke-11 ahli anatomi dari UI, yang ke-12 ahli hukum ITE, yang ke-13 ahli hukum pidana, yang ke-14 SDM Kesehatan Kemenkes, yang ke-15 Lab Dokumen dan Digital Forensik. Selain itu, penyidik juga telah menyita 723 item barang bukti termasuk dokumen asli dari Universitas Gadjah Mada yang menegaskan bahwa ijazah Insinyur Joko Widodo adalah asli dan sah, yang komprehensif, ilmiah,
dan pemeriksaan berbagai ahli dari bidangnya masing-masing. Berdasarkan hasil penyidikan, kami menetapkan 8 orang sebagai tersangka yang kami bagi dalam 2 klaster. Antara lain, 5 tersangka dari klaster pertama yang terdiri atas Asama, ES, KTR, MRF, RE, dan DHL. Untuk tersangka dari klaster ini dikenakan pasal 310 dan atau pasal 311 dan atau pasal 160 KUHP dan atau pasal 27A untuk pasal 45 ayat 4 dan atau pasal 28 ayat 2 junto pasal 45A ayat 2 Undang-Undang ITE. Untuk klaster kedua diperkuat oleh hasil pemeriksaan dari puslapor Polri dalam aspek analog dan digital. Berdasarkan temuan tersebut, penyidik menyimpulkan bahwa para tersangka telah menyebarkan tuduhan palsu dan melakukan edit serta manipulasi digital terhadap dokumen ijazah dengan metode analisis yang tidak ilmiah dan misalnya publik. Selanjutnya, penyidik akan berkoordinasi dengan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta untuk proses hukum lebih lanjut. Pada kesempatan ini, kami tegaskan bahwa penanganan perkara yang kami lakukan murni proses penegakan hukum. Kemudian seluruh tahapan juga dilakukan secara profesional, proporsional, transparan, dan akuntabel. Oleh karena itu, kami menghimbau kepada masyarakat untuk bijak dalam menggunakan media sosial, jangan mudah terprovokasi oleh informasi yang tidak benar, serta selalu melakukan cek dan klarifikasi sebelum menyebarkan sesuatu. Mari kita jaga bersama suasana yang sejuk, aman, dan tertib agar ruang publik bisa selalu nyaman dan kondusif. Demikian yang kami sampaikan. Polda Metro Jaya. Anda sedang menyaksikan Live Tribun News Update bersama saya, Rima Anggi. Polda Metro Jaya telah menetapkan 8 orang tersangka kasus pencemaran nama baik kasus tudingan ijazah palsu yang dilaporkan oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Seluruh tersangka telah terbukti menyebarkan kabar palsu terkait palsunya ijazah Jokowi. Informasi selengkapnya akan disampaikan jurnalis Tribun News Reynas Abdillah. Silakan dengan laporan Anda. Ya, selamat siang rekan Rima dan juga Tribuners. Betul bahwa tadi baru saja Polda Metro Jaya merilis kasus tudingan ijazah palsu yang dilaporkan oleh Presiden RI ke-7 Joko Widodo, di mana polisi menetapkan sebanyak 8 orang sebagai tersangka kasus tersebut. Dan tadi dalam kesempatan konferensi pers yang dipimpin langsung oleh Polda Metro Jaya ternyata 8 orang di 2 klaster, di mana ini terdiri dari 5 Muhammad Rizal. Klaster kedua ini juga ada 3 di antaranya adalah yakni Rosuryo, Rismo Nasiolan Sianipar, dan juga Tifauzia Tiasuma. Dan dari keterangan Kapolda Metro Jaya tadi bahwa penetapan tersangka ini berdasarkan hasil gelar perkara yang dilaksanakan kemarin pada hari Kamis 6 November 2025, di mana dihadiri juga dari pihak eksternal dan juga tentunya dari ahli-ahli yang didatangkan langsung oleh pihak polisian bersama juga dengan jaksa penuntut umum dari Kejati DKI Jakarta, di mana dari keterangan yang disampaikan tadi bahwa para tersangka ini tidak langsung ditahan usai ditetapkan sebagai tersangka, dan mekanisme ini juga sesuai dengan undang-undang yang berlaku terkait dengan penetapan tersangka, di mana mereka yang ditetapkan sebagai tersangka harus melakukan pemanggilan terlebih dahulu sebagai tersangka, dan nantinya penyidik yang akan
menetapkan apakah tersangka ini akan ditahan atau tidak di rutan Polda Metro Jaya. Dan tadi juga Kapolda menyampaikan pertimbangan itu nantinya dari hasil pemeriksaan itu juga akan dijadikan pertimbangan apakah tersangka-tersangka ini akan ditahan begitu. Dan tadi di Reskrim Polda Metro Jaya Kombes Imanuddin menyatakan akan segera melakukan pemanggilan kepada ke-8 tersangka. Dalam waktu dekat ini di Reskrim akan mengirimkan surat undangan kepada 8 tersangka tersebut dan diharapkan mereka bisa memenuhi undangan untuk pemeriksaan ini. Hanya saja belum diinformasikan lebih lanjut kapan undangan ini atau waktunya pemeriksaan akan dilaksanakan. Dari hasil penyidikan 5 tersangka di klase pertama dijerat pasal 310 dan atau pasal 311, pasal 160, pasal 27, pasal 45, pasal 28 ayat 2 junto pasal 45 ayat 2 Undang-Undang ITE. Dan di klase kedua dijerat pasal yang sama, hanya saja ada penambahan di pasal 32 dan 48 itu mengenai Undang-Undang ITE, yakni menyampaikan kabar yang tidak benar gitu. Dan kemungkinan para tersangka ini para tersangka ini akan terancam pidana penjara lebih dari 5 tahun. Dan perlu diketahui bahwa saat ini berkas ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo masih berada di penyidik dari mulai SD, SMP, SMA hingga sarjana S1, yakni di Universitas Gadjah Mada. Penyerahan berkas ijazah setelah Jokowi diperiksa oleh penyidik di Polresta Solo, Jawa Tengah pada 23 Juli 2025. Polda Metro Jaya sebelumnya juga menerangkan bahwa ada 2 objek perkara yang ditangani terkait dengan kasus ijazah palsu Jokowi, di mana satu diantaranya adalah yang dilaporkan Jokowi pada tanggal 30 April 2025. Kemudian juga ada objek perkara kedua, yakni perihal penghasutan dan penyebaran berita bohong yang dilaporkan oleh sejumlah pihak di Polres di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Dua objek perkara itu saat ini sudah menjadi naik ke tahap penyidikan, dan diantaranya ada 8 tersangka itu ditetapkan sebagai tersangka. Dan alasan polisi membagi menjadi 2 klaster ini tadi dijelaskan bahwa karena maksud kami 8 tersangka ini memiliki peran-peran yang berbeda. Dan dari perjalanan kasus ini terlapor sempat meminta dilakukan gelar perkara khusus di Barreskrim Polri untuk mempertanyakan keaslian dari ijazah Jokowi. Namun hasilnya Barreskrim Polri tetap menyatakan bahwa ijazah Jokowi otentik atau asli. Demikian rekan Rima. Baik, terima kasih atas laporannya Reynas Abdillah, jurnalis Tribun News. Selamat kembali bertugas. Dan dari Pasifik, Propam, itu yang kami tetapkan sebagai tersangka antara lain atas nama RS, RHS, dan TT. Tersangka pada klaster 2 dikenakan pasal 310 dan atau pasal 311 KUHP dan atau pasal 32 ayat 1 junto pasal 48 ayat 1 dan atau pasal 35 junto pasal 51 ayat 1 dan atau pasal 27A junto pasal 45 ayat 4 dan atau pasal 28 ayat 2 junto pasal 45A ayat 2 Undang-Undang ITE. Rekan-rekan media yang saya banggakan, dalam prosesnya penyidik telah memeriksa 130 saksi dan 22 ahli dari berbagai bidang yang terdiri dari 1 Dewan Pers, kedua Keterbukaan Informasi Pusat, yang ketiga Dirjen Peraturan dan Perundang-undangan dari Kemenkumham, yang keempat Akademisi Digital Forensik, yang kelima Asosiasi Digital Forensik,
Yang keenam, praktisi digital forensik. Yang ketujuh, ahli bahasa Indonesia. Yang kedelapan, ahli sosiologi hukum. Yang kesembilan, ahli psikologi massa. Yang kesepuluh, ahli komunikasi sosial. Yang kesebelas, ahli anatomi dari UI. Yang ke-12, ahli hukum ITE. Yang ke-13, ahli hukum pidana. Yang ke-14, SDM Kesehatan Kemenkes. Yang ke-15, lab dokumen dan digital forensik. Kasus dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo memasuki babak baru. Polda Metro Jaya resmi menetapkan 8 orang sebagai tersangka setelah melalui gelar perkara dan asesmen bersama sejumlah ahli. Langkah ini menjadi perkembangan signifikan dari penyelidikan panjang yang telah melibatkan lebih dari 100 saksi dan puluhan ahli. Kapolda Metro Jaya Irjen Asep Edi Suheri dalam konferensi pers di Mapolda Metro Jaya Kebayoran Baru Jakarta Selatan pada Jumat 7 November mengatakan penetapan tersangka ini setelah melalui asesmen para ahli dan gelar perkara. Proses tersebut melibatkan ahli serta pengawas baik internal maupun eksternal. Selain itu dalam proses penyidikan tersebut polisi telah memeriksa sebanyak 130 orang saksi. Dalam perkara ini tersangka terbagi ke dalam 2 klaster. Klaster pertama yakni Egy Sujana, Kurnia Tri Rohyani, Damai Hari Lubis, Rustam Effendi, dan Muhammad Rizal Fadilah. Sedangkan klaster kedua yakni Roy Suryo, Rismon Hasiholan Sianipar, dan Dr. T. Fauzia Syasuma alias Dr. Tifa. Klaster pertama dijerat dengan pasal 310, pasal 311, Pasal 160 KUHP, Pasal 27 AJO, Pasal 45 ayat 4, dan Pasal 28 JO UU ITE. Sedangkan klaster kedua dijerat dengan Pasal 310, Pasal 311 KUHP, Pasal 32 ayat 1 JO, Pasal 48 ayat 1, Pasal 35 UU ITE. Adapun penetapan tersangka ini dilakukan lantaran penyidik telah berkesimpulan bahwa 8 tersangka ini diduga menyebarkan tuduhan palsu dan memanipulasi dokumen ijazah dengan metode yang tidak ilmiah. Selanjutnya, penyidik akan berkoordinasi dengan pihak Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta untuk proses hukum lebih lanjut. Asep menegaskan peranan perkara yang dilakukan kepolisian murni proses penegakan hukum. Seluruh tahapan dilakukan dengan profesional, transparan, dan akuntabel. Pihaknya menghimbau kepada masyarakat untuk bijak dalam menggunakan media sosial dan jangan mudah terprovokasi oleh informasi yang tidak benar. Sebelumnya diberitakan kuasa hukum Jokowi, Rifai Kusumanegara menyatakan pihaknya sepenuhnya menyerahkan penetapan tersangka kepada pihak kepolisian. Menurut dia, kasus yang sudah berjalan selama 7 bulan sejak dilaporkan oleh Jokowi memang sudah harus masuk ke tahap penetapan tersangka. Jokowi melaporkan kasus dugaan pencemaran nama baik ke Ditreskrim Polda Metro Jaya pada 30 April lalu. Jokowi jelas dia melaporkan kasus ini bukan persoalan siapa saja jadi tersangka. Langkah ini dilakukan guna memulihkan nama baiknya atas isu tudingan ijazah palsu. Polda Metro Jaya telah menetapkan 8 orang tersangka dalam perkara pencemaran nama baik, fitnah, dan manipulasi data elektronik yang dilaporkan oleh Bapak Insinyur Haji Joko Widodo. Penetapan ini dilakukan setelah melalui proses asistensi dan gelar perkara, di mana proses tersebut melibatkan ahli dan pengawas, baik dari eksternal maupun internal. Untuk ahli yang dilibatkan adalah ahli pidana, ahli ITE, ahli sosiologi hukum, ahli komunikasi sosial, dan ahli bahasa. Itu yang kita minta sebagai saksi ahli. Selanjutnya kami sampaikan bahwa gelar perkara penetapan tersangka yang dilaksanakan di Direktorat Reserse Kriminal Umum
juga melibatkan dari eksternal, Wasda dari Pasifik, ya, Propam, dan Belitung yang akan ditetapkan sebagai tersangka antara lain atas nama RS, RHS, dan TT. Tersangka pada pasal 2 dikenakan pasal 310 dan atau pasal 311 KUHP dan atau pasal 32 ayat 1 junto pasal 48 ayat 1 dan atau pasal 35 junto pasal 51 ayat 1 dan atau pasal 27A junto pasal 45 ayat 4 dan atau pasal 28 ayat 2 junto pasal 45A ayat 2 Undang-Undang ITE. Rekan-rekan media yang saya banggakan, dalam prosesnya penyidik telah memeriksa 130 saksi dan 22 ahli dari berbagai bidang yang terdiri dari 1. Dewan Pers, kedua Keterbukaan Informasi Pusat, yang ketiga Dirjen Peraturan dan Perundang-undangan dari Kemenkumham, yang keempat Akademisi Digital Forensik, yang kelima Asosiasi Digital Forensik, yang keenam Praktisi Digital Forensik, yang ketujuh Ahli Bahasa Indonesia, yang kedelapan Ahli Sosiologi Hukum, yang kesembilan Ahli Psikologi Massa, yang ke-10 Ahli Komunikasi Sosial, yang ke-11 Ahli Anatomi dari UI, yang ke-12 Ahli Hukum ITE, yang ke-13 Ahli Hukum Pidana, yang ke-14 SDM Kesehatan Kemenkes, yang ke-15 Lab Dokumen dan Digital Forensik. Selain itu, penyidik juga telah menyita 723 item barang bukti termasuk dokumen asli dari Universitas Gadjah Mada yang menegaskan bahwa ijazah Insinyur Joko Widodo adalah asli dan sah, yang komprehensif, ilmiah, dan pemeriksaan berbagai ahli dari bidangnya masing-masing. Berdasarkan hasil penyidikan, kami menetapkan 8 orang sebagai tersangka yang kami bagi dalam 2 klaster. Antara lain 5 tersangka dari klaster pertama yang terdiri atas nama ES, KTR, MRF, RE, dan DHL. Untuk tersangka dari klaster ini dikenakan pasal 310 dan atau pasal 311 dan atau pasal 160 KUHP dan atau pasal 27A untuk pasal 45 ayat 4 dan atau pasal 28 ayat 2 junto pasal 45A ayat 2 Undang-Undang ITE. Untuk klaster kedua diperkuat oleh hasil pemeriksaan dari Puslapor Polri dalam aspek analog dan digital. Berdasarkan temuan tersebut, penyidik menyimpulkan bahwa para tersangka telah menyebarkan tuduhan palsu dan melakukan edit serta manipulasi digital terhadap dokumen ijazah dengan metode analisis yang tidak ilmiah dan misalnya publik. Selanjutnya, penyidik akan berkoordinasi dengan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta untuk proses hukum lebih lanjut. Pada kesempatan ini, kami tegaskan bahwa penanganan perkara yang kami lakukan murni proses penegakan hukum. Kemudian seluruh tahapan juga dilakukan secara profesional, proporsional, transparan, dan akuntabel. Oleh karena itu, kami menghimbau kepada masyarakat untuk bijak dalam menggunakan media sosial. Jangan mudah terprovokasi oleh informasi yang tidak benar.
serta selalu melakukan cek dan klarifikasi sebelum menyebarkan sesuatu. Mari kita jaga bersama suasana yang sejuk, aman, dan tertib agar ruang publik bisa selalu nyaman dan kondusif. Demikian yang kami sampaikan. Polda Metro Jaya. Anda sedang menyaksikan Live Tribun News Update bersama saya, Rima Anggi. Polda Metro Jaya telah menetapkan 8 orang tersangka kasus pencemaran nama baik kasus tudingan ijazah palsu yang dilaporkan oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Seluruh tersangka telah terbukti menyebarkan kabar palsu terkait palsunya ijazah Jokowi. Informasi selengkapnya akan disampaikan jurnalis Tribun News Reynas Abdillah. Silakan dengan laporan Anda. Ya, selamat siang rekan Rima dan juga Tribuners. Betul bahwa tadi baru saja Polda Metro Jaya merilis kasus tudingan ijazah palsu yang dilaporkan oleh Presiden RI ke-7 Joko Widodo, di mana polisi menetapkan sebanyak 8 orang sebagai tersangka kasus tersebut. Dan tadi dalam kesempatan konferensi pers yang dipimpin langsung oleh Polda Metro Jaya ternyata 8 orang di 2 klaster, di mana ini terdiri dari 5 Muhammad Rizal tadi. Klaster kedua ini juga ada 3 di antaranya adalah yakni Rosuryo, Rismo Nasiolan Sianipar, dan juga Tifausia Tiasuma. Dan dari keterangan Kapolda Metro Jaya tadi bahwa penetapan tersangka ini berdasarkan hasil gelar perkara yang dilaksanakan kemarin pada hari Kamis 6 November 2025, di mana dihadiri juga dari pihak eksternal dan juga tentunya dari ahli-ahli yang didatangkan langsung oleh pihak polisian bersama juga dengan jaksa penuntut umum dari Kejati DKI Jakarta, di mana dari keterangan yang disampaikan tadi bahwa para tersangka ini tidak langsung ditahan usai ditetapkan sebagai tersangka, dan mekanisme ini juga sesuai dengan undang-undang yang berlaku terkait dengan penetapan tersangka, di mana mereka yang ditetapkan sebagai tersangka harus melakukan pemanggilan terlebih dahulu sebagai tersangka, dan nantinya penyidik yang akan menetapkan apakah tersangka ini akan ditahan atau tidak di rutan Polda Metro Jaya. Dan tadi juga Kapolda menyampaikan pertimbangan itu nantinya dari hasil pemeriksaan itu juga akan dijadikan pertimbangan apakah tersangka-tersangka ini akan ditahan begitu. Dan tadi di Reskrim Polda Metro Jaya Kombes Imanuddin menyatakan akan segera melakukan pemanggilan kepada ke-8 tersangka. Dalam waktu dekat ini Reskrimum akan mengirimkan surat undangan kepada 8 tersangka tersebut, dan diharapkan mereka bisa memenuhi undangan untuk pemeriksaan ini. Hanya saja belum diinformasikan lebih lanjut kapan undangan ini atau waktunya pemeriksaan akan dilaksanakan. Dari hasil penyidikan 5 tersangka di klaster pertama dijerat pasal 310 dan atau pasal 311, pasal 160, pasal 27, pasal 45, pasal 28 ayat 2 junto pasal 45 ayat 2 Undang-Undang ITE. Dan di klaster kedua dijerat pasal yang sama, hanya saja ada penambahan di pasal 32 dan 48 itu mengenai Undang-Undang ITE, yakni menyampaikan kabar yang tidak benar gitu. Dan kemungkinan para tersangka ini akan para tersangka ini akan terancam pidana penjara lebih dari 5 tahun. Dan perlu diketahui bahwa saat ini berkas ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo masih berada di penyidik dari mulai SD, SMP, SMA hingga sarjana S1, yakni di Universitas Gadjah Mada. Penyerahan berkas ijazah setelah Jokowi diperiksa oleh penyidik di Polresta Solo, Jawa Tengah pada 23 Juli 2025. Polda Metro Jaya sebelumnya juga menerangkan bahwa ada 2 objek
perkara yang ditangani terkait dengan kasus ijazah palsu Jokowi, di mana satu diantaranya adalah yang dilaporkan Jokowi pada tanggal 30 April 2025. Kemudian juga ada objek perkara kedua, yakni perihal penghasutan dan penyebaran berita bohong yang dilaporkan oleh sejumlah pihak di Polres di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Dua objek perkara itu saat ini sudah menjadi naik ke tahap penyidikan, dan diantaranya ada 8 tersangka itu ditetapkan sebagai tersangka. Dan alasan polisi membagi menjadi 2 klaster ini tadi dijelaskan bahwa karena kedua, maksud kami 8 tersangka ini memiliki peran-peran yang berbeda. Dan dari perjalanan kasus ini, terlapor sempat meminta dilakukan gelar perkara khusus di Barreskrim Polri untuk mempertanyakan keaslian dari ijazah Jokowi. Namun hasilnya Barreskrim Polri tetap menyatakan bahwa ijazah Jokowi otentik atau asli. Demikian rekan Rima. Baik, terima kasih atas laporannya Reynas Abdillah, jurnalis Tribun News. Selamat kembali bertugas. Dari Pasifik, Propam, yang kami tetapkan sebagai tersangka antara lain atas nama RS, RHS, dan TT. Tersangka pada pasal 2 dikenakan pasal 310 dan atau pasal 311 KUHP dan atau pasal 32 ayat 1 junto pasal 48 ayat 1 dan atau pasal 35 junto pasal 51 ayat 1 dan atau pasal 27A junto pasal 45 ayat 4 dan atau pasal 28 ayat 2 junto pasal 45A ayat 2 Undang-Undang ITE. Rekan-rekan media yang saya banggakan, dalam prosesnya penyidik telah memeriksa 130 saksi dan 22 ahli dari berbagai bidang yang terdiri dari 1. Dewan Pers, kedua Keterbukaan Informasi Pusat, yang ketiga Dirjen Peraturan dan Perundang-undangan dari Kemenkumham, yang keempat Akademisi Digital Forensik, yang kelima Asosiasi Digital Forensik, yang keenam Praktisi Digital Forensik, yang ketujuh Ahli Bahasa Indonesia, yang kedelapan Ahli Sosiologi Hukum, yang kesembilan Ahli Psikologi Massa, yang ke-10 Ahli Komunikasi Sosial, yang ke-11 Ahli Anatomi dari UI, yang ke-12 Ahli Hukum ITE, yang ke-13 Ahli Hukum Pidana, yang ke-14 SDM Kesehatan Kemenkes, yang ke-15 Lab Dokumen dan Digital Forensik. Kasus dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo memasuki babak baru. Polda Metro Jaya resmi menetapkan 8 orang sebagai tersangka setelah melalui gelar perkara dan asesmen bersama sejumlah ahli. Langkah ini menjadi perkembangan signifikan dari penyelidikan panjang yang telah melibatkan lebih dari 100 saksi dan puluhan ahli. Kapolda Metro Jaya Irjen Asep Edi Suheri dalam konferensi pers di Mapolda Metro Jaya Kebayoran Baru Jakarta Selatan pada Jumat 7 November mengatakan penetapan tersangka ini setelah melalui asesmen para ahli dan gelar perkara. Proses tersebut melibatkan ahli serta pengawas baik internal maupun eksternal. Selain itu dalam proses penyidikan tersebut polisi telah memeriksa sebanyak 130 orang saksi. Dalam perkara ini tersangka terbagi ke dalam 2 klaster. Klaster pertama yakni Egy Sujana, Kurnia Tri Rohyani, Damai Hari Lubis, Rustam Effendi, dan Muhammad Rizal Fadilah. Sedangkan klaster kedua yakni Roy Suryo, Rismon Hasiholan Sianipar, dan Dr. T. Fauzia Syasuma alias Dr. Tifa. Klaster pertama dijerat dengan pasal 310, pasal 311,
pasal 160 KUHP, pasal 27 AJO, pasal 45 ayat 4, dan pasal 28 JO UU ITE. Sedangkan klaster kedua dijerat dengan pasal 310, pasal 311 KUHP, pasal 32 ayat 1 JO, pasal 48 ayat 1, pasal 35 UU ITE. Adapun penetapan tersangka ini dilakukan lantaran penyidik telah berkesimpulan bahwa 8 tersangka ini diduga menyebarkan tuduhan palsu dan memanipulasi dokumen ijazah dengan metode yang tidak ilmiah. Selanjutnya, penyidik akan berkoordinasi dengan pihak Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta untuk proses hukum lebih lanjut. Asep menegaskan peranan perkara yang dilakukan kepolisian murni proses penegakan hukum. Seluruh tahapan dilakukan dengan profesional, transparan, dan akuntabel. Pihaknya menghimbau kepada masyarakat untuk bijak dalam menggunakan media sosial dan jangan mudah terprovokasi oleh informasi yang tidak benar. Sebelumnya diberitakan kuasa hukum Jokowi, Rifai Kusumanegara, menyatakan pihaknya sepenuhnya menyerahkan penetapan tersangka kepada pihak kepolisian. Menurut dia, kasus yang sudah berjalan selama 7 bulan sejak dilaporkan oleh Jokowi memang sudah harus masuk ke tahap penetapan tersangka. Jokowi melaporkan kasus dugaan pencemaran nama baik ke Ditreskrim Polda Metro Jaya pada 30 April lalu. Jokowi jelas dia melaporkan kasus ini bukan persoalan siapa saja jadi tersangka. Langkah ini dilakukan guna memulihkan nama baiknya atas isu tudingan ijazah palsu. Polda Metro Jaya telah menetapkan 8 orang tersangka dalam perkara pencemaran nama baik, fitnah, dan manipulasi data elektronik yang dilaporkan oleh Bapak Insinyur Haji Joko Widodo. Penetapan ini dilakukan setelah melalui proses asistensi dan gelar perkara, di mana proses tersebut melibatkan ahli dan pengawas, baik dari eksternal maupun internal. Untuk ahli yang dilibatkan adalah ahli pidana, ahli ITE, ahli sosiologi hukum, ahli komunikasi sosial, dan ahli bahasa. Itu yang kita minta sebagai saksi ahli. Selanjutnya perlu kami sampaikan bahwa gelar perkara penetapan tersangka yang dilaksanakan di Direktorat Reserse Kriminal Umum juga melibatkan dari eksternal, Wasda, dari Basidik, Propam, dan Deliktum yang kami tetapkan sebagai tersangka antara lain atas nama RS, RHS, dan TT. Tersangka pada pasal 2 dikenakan pasal 310 dan atau pasal 311 KUHP dan atau pasal 32 ayat 1 junto pasal 48 ayat 1 dan atau pasal 35 junto pasal 51 ayat 1 dan atau pasal 27A junto pasal 45 ayat 4 dan atau pasal 28 ayat 2 untuk pasal 45A ayat 2 Undang-Undang ITE. Rekan-rekan media yang saya banggakan, dalam prosesnya penyidik telah memeriksa 130 saksi dan 22 ahli dari berbagai bidang yang terdiri dari 1. Dewan Pers, kedua Keterbukaan Informasi Pusat, yang ketiga Dirjen Peraturan dan Perundang-undangan dari Kemenkumham, yang keempat Akademisi Digital Forensik, yang kelima Asosiasi Digital Forensik, yang keenam Praktisi Digital Forensik, yang ketujuh Ahli Bahasa Indonesia, yang kedelapan Ahli Sosiologi Hukum, yang kesembilan Ahli Psikologi Massa, yang ke-10 ahli komunikasi sosial, yang ke-11 ahli anatomi dari UI,
yang ke-12 ahli hukum ITE, yang ke-13 ahli hukum pidana, yang ke-14 SDM Kesehatan Kemenkes, yang ke-15 Lab Dokumen dan Digital Forensik. Selain itu, penyidik juga telah menyita 723 item barang bukti termasuk dokumen asli dari Universitas Gadjah Mada yang menegaskan bahwa ijazah Insinyur Joko Widodo adalah asli dan sah, yang komprehensif, ilmiah, dan pemeriksaan berbagai ahli dari bidangnya masing-masing. Berdasarkan hasil penyidikan, kami menetapkan 8 orang sebagai tersangka yang kami bagi dalam 2 klaster. Antara lain, 5 tersangka dari klaster pertama yang terdiri atas Kasama, ES, KTR, MRF, RE, dan DHL. Untuk tersangka dari klaster ini dikenakan pasal 310 dan atau pasal 311 dan atau pasal 160 KUHP dan atau pasal 27A untuk pasal 45 ayat 4 dan atau pasal 28 ayat 2 junto pasal 45A ayat 2 Undang-Undang ITE. Untuk klaster kedua diperkuat oleh hasil pemeriksaan dari puslapor Polri dalam aspek analog dan digital. Berdasarkan temuan tersebut, penyidik menyimpulkan bahwa para tersangka telah menyebarkan tuduhan palsu dan melakukan edit serta manipulasi digital terhadap dokumen ijazah dengan metode analisis yang tidak ilmiah dan misalnya publik. Selanjutnya, penyidik akan berkoordinasi dengan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta untuk proses hukum lebih lanjut. Pada kesempatan ini, kami tegaskan bahwa penanganan perkara yang kami lakukan murni proses penegakan hukum. Kemudian seluruh tahapan juga dilakukan secara profesional, proporsional, transparan, dan akuntabel. Oleh karena itu, kami menghimbau kepada masyarakat untuk bijak dalam menggunakan media sosial, jangan mudah terprovokasi oleh informasi yang tidak benar, serta selalu melakukan cek dan klarifikasi sebelum menyebarkan sesuatu. Mari kita jaga bersama suasana yang sejuk, aman, dan tertib agar ruang publik bisa selalu nyaman dan kondusif. Demikian yang kami sampaikan. Polda Metro Jaya. Anda sedang menyaksikan Live Tribun News Update bersama saya, Rima Anggi. Polda Metro Jaya telah menetapkan 8 orang tersangka kasus pencemaran nama baik kasus tudingan ijazah palsu yang dilaporkan oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Seluruh tersangka telah terbukti menyebarkan kabar palsu terkait palsunya ijazah Jokowi. Informasi selengkapnya akan disampaikan jurnalis Tribun News Reynas Abdillah. Silakan dengan laporan Anda. Ya, selamat siang rekan Rima dan juga Tribuners. Betul bahwa tadi baru saja Polda Metro Jaya merilis kasus tudingan ijazah palsu yang dilaporkan oleh Presiden RI ke-7 Joko Widodo, di mana polisi menetapkan sebanyak 8 orang sebagai tersangka kasus tersebut. Dan tadi dalam kesempatan konferensi pers yang dipimpin langsung oleh Polda Metro Jaya ternyata 8 orang di 2 klaster, di mana ini terdiri dari 5 Muhammad Rizal. Klaster kedua ini juga ada 3 di antaranya adalah yakni Rosuryo, Rismo Nasiolan Sianipar, dan juga Tifauzia Tiasuma. Dan dari keterangan Kapolda Metro Jaya tadi bahwa penetapan tersangka ini berdasarkan hasil gelar perkara yang dilaksanakan kemarin.
pada hari Kamis 6 November 2025, di mana dihadiri juga dari pihak eksternal dan juga tentunya dari ahli-ahli yang didatangkan langsung oleh pihak polisian, bersama juga dengan jaksa penuntut umum dari Kejati DKI Jakarta, di mana dari keterangan yang disampaikan tadi bahwa para tersangka ini tidak langsung ditahan usai ditetapkan sebagai tersangka, dan mekanisme ini juga sesuai dengan undang-undang yang berlaku terkait dengan penetapan tersangka, di mana mereka yang ditetapkan sebagai tersangka harus melakukan pemanggilan terlebih dahulu sebagai tersangka, dan nantinya penyidik yang akan menetapkan apakah tersangka ini akan ditahan atau tidak di rutan Polda Metro Jaya. Dan tadi juga Kapolda menyampaikan pertimbangan itu nantinya dari hasil pemeriksaan itu juga akan dijadikan pertimbangan apakah tersangka-tersangka ini akan ditahan begitu. Dan tadi di Reskrim Polda Metro Jaya Kombes Imanuddin menyatakan akan segera melakukan pemanggilan kepada ke-8 tersangka. Dalam waktu dekat ini Reskrimum akan mengirimkan surat undangan kepada 8 tersangka tersebut, dan diharapkan mereka bisa memenuhi undangan untuk pemeriksaan ini. Hanya saja belum diinformasikan lebih lanjut kapan undangan ini atau waktunya pemeriksaan akan dilaksanakan. Dari hasil penyidikan 5 tersangka di klase pertama dijerat pasal 310 dan atau pasal 311, pasal 160, pasal 27, pasal 45, pasal 28 ayat 2 junto pasal 45 ayat 2 Undang-Undang ITE. Dan di klase kedua dijerat pasal yang sama, hanya saja ada penambahan di pasal 32 dan 48 itu mengenai Undang-Undang ITE, yakni menyampaikan kabar yang tidak benar gitu. Dan kemungkinan para tersangka ini akan para tersangka ini akan terancam pidana penjara lebih dari 5 tahun. Dan perlu diketahui bahwa saat ini berkas ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo masih berada di penyidik dari mulai SD, SMP, SMA hingga sarjana S1, yakni di Universitas Gadjah Mada. Penyerahan berkas ijazah setelah Jokowi diperiksa oleh penyidik di Polresta Solo, Jawa Tengah pada 23 Juli 2025. Polda Metro Jaya sebelumnya juga menerangkan bahwa ada 2 objek perkara yang ditangani terkait dengan kasus ijazah palsu Jokowi, di mana satu diantaranya adalah yang dilaporkan Jokowi pada tanggal 30 April 2025. Kemudian juga ada objek perkara kedua, yakni perihal penghasutan dan penyebaran berita bohong yang dilaporkan oleh sejumlah pihak di Polres di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Dua objek perkara itu saat ini sudah menjadi naik ke tahap penyidikan, dan diantaranya ada 8 tersangka itu ditetapkan sebagai tersangka. Dan alasan polisi membagi menjadi 2 klaster ini tadi dijelaskan bahwa karena kedua, maksud kami 8 tersangka ini memiliki peran-peran yang berbeda. Dan dari perjalanan kasus ini terlapor sempat meminta dilakukan gelar perkara khusus di Barreskrim Polri untuk mempertanyakan keaslian dari ijazah Jokowi. Namun hasilnya Barreskrim Polri tetap menyatakan bahwa ijazah Jokowi otentik atau asli. Demikian rekan Rima. Baik, terima kasih atas laporannya Reynas Abdillah, jurnalis Tribun News. Selamat kembali bertugas. Dari Pasidik, Propam, dan Deliktum yang akan ditetapkan sebagai tersangka antara lain atas nama RS, RHS, dan TT. Tersangka pada klaster 2 dikenakan pasal 310 dan atau pasal 311 KUHP dan atau pasal 32 ayat 1 junto pasal 48 ayat 1 dan atau pasal 35 junto pasal 51 ayat 1 dan atau pasal 27A junto pasal 45 ayat 4
dan atau pasal 28 ayat 2 untuk pasal 45A ayat 2 Undang-Undang ITE. Rekan-rekan media yang saya banggakan, dalam prosesnya penyidik telah memeriksa 130 saksi dan 22 ahli dari berbagai bidang yang terdiri dari 1. Dewan Pers, 2. Keterbukaan Informasi Pusat, yang 3. Dirjen Peraturan dan Perundang-undangan dari Kemenkumham, yang 4. Akademisi Digital Forensik, yang 5. Asosiasi Digital Forensik, yang 6. Praktisi Digital Forensik, yang 7. Ahli Bahasa Indonesia, yang 8. Ahli Sosiologi Hukum, yang 9. Ahli Psikologi Massa, yang 10. Ahli Komunikasi Sosial, yang 11. Ahli Anatomi dari UI, yang 12. Ahli Hukum ITE, yang 13. Ahli Hukum Pidana, yang 14. SDM Kesehatan Kemenkes, yang 15. Lab Dokumen dan Digital Forensik. Kasus dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo memasuki babak baru. Polda Metro Jaya resmi menetapkan 8 orang sebagai tersangka setelah melalui gelar perkara dan asesmen bersama sejumlah ahli. Langkah ini menjadi perkembangan signifikan dari penyelidikan panjang yang telah melibatkan lebih dari 100 saksi dan puluhan ahli. Kapolda Metro Jaya Irjen Asep Edi Suheri dalam konferensi pers di Mapolda Metro Jaya Kebayoran Baru Jakarta Selatan pada Jumat 7 November mengatakan penetapan tersangka ini setelah melalui asesmen para ahli dan gelar perkara. Proses tersebut melibatkan ahli serta pengawas baik internal maupun eksternal. Selain itu dalam proses penyidikan tersebut polisi telah memeriksa sebanyak 130 orang saksi. Dalam perkara ini tersangka terbagi ke dalam 2 klaster. Klaster pertama yakni Egy Sujana, Kurnia Tri Rohyani, Damai Hari Lubis, Rustam Effendi, dan Muhammad Rizal Fadilah. Sedangkan klaster kedua yakni Roy Suryo, Rismon Hasiholan Sianipar, dan Dr. T. Fauzia Syasuma alias Dr. Tifa. Klaster pertama dijerat dengan pasal 310, pasal 311, Pasal 160 KUHP, Pasal 27 AJO, Pasal 45 ayat 4, dan Pasal 28 JO UU ITE. Sedangkan klaster kedua dijerat dengan Pasal 310, Pasal 311 KUHP, Pasal 32 ayat 1 JO, Pasal 48 ayat 1, Pasal 35 UU ITE. Adapun penetapan tersangka ini dilakukan lantaran penyidik telah berkesimpulan bahwa 8 tersangka ini diduga menyebarkan tuduhan palsu dan memanipulasi dokumen ijazah dengan metode yang tidak ilmiah. Selanjutnya, penyidik akan berkoordinasi dengan pihak Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta untuk proses hukum lebih lanjut. Asep menegaskan peranan perkara yang dilakukan kepolisian murni proses penegakan hukum. Seluruh tahapan dilakukan dengan profesional, transparan, dan akuntabel. Pihaknya menghimbau kepada masyarakat untuk bijak dalam menggunakan media sosial dan jangan mudah terprovokasi oleh informasi yang tidak benar. Sebelumnya diberitakan kuasa hukum Jokowi, Rifai Kusumanegara menyatakan pihaknya sepenuhnya menyerahkan penetapan tersangka kepada pihak kepolisian. Menurut dia, kasus yang sudah berjalan selama 7 bulan sejak dilaporkan oleh Jokowi memang sudah harus masuk ke tahap penetapan tersangka. Jokowi melaporkan kasus dugaan pencemaran nama baik ke Ditreskrim Polda Metro Jaya pada 30 April lalu. Jokowi jelas dia melaporkan kasus ini bukan persoalan siapa saja jadi tersangka. Langkah ini dilakukan guna memulihkan nama baiknya atas isu tudingan ijazah palsu. Polda Metro Jaya telah menetapkan 8 orang tersangka dalam perkara pencemaran nama baik, fitnah, dan manipulasi data elektronik yang dilaporkan oleh Bapak Insinyur Haji Joko Widodo. Penetapan ini dilakukan setelah melalui proses asistensi dan gelar perkara
di mana proses tersebut melibatkan ahli dan pengawas, baik dari eksternal maupun internal. Untuk ahli yang dilibatkan adalah ahli pidana, ahli ITE, ahli sosiologi hukum, ahli komunikasi sosial, dan ahli bahasa. Itu yang kita minta sebagai saksi ahli. Selanjutnya perlu kami sampaikan bahwa gelar perkara penetapan tersangka yang dilaksanakan di Direktorat Reserse Kriminal Umum juga melibatkan dari eksternal, Wasda, dari Pasifik, ya, Propam, dan Debitum yang kami tetapkan sebagai tersangka antara lain atas nama RS, RHS, dan TT. Tersangka pada pasal 2 dikenakan pasal 310 dan atau pasal 311 KUHP dan atau pasal 32 ayat 1 junto pasal 48 ayat 1 dan atau pasal 35 junto pasal 51 ayat 1 dan atau pasal 27A junto pasal 45 ayat 4 dan atau pasal 28 ayat 2 untuk pasal 45A ayat 2 Undang-Undang ITE. Rekan-rekan media yang saya banggakan, dalam prosesnya penyidik telah memeriksa 130 saksi dan 22 ahli dari berbagai bidang yang terdiri dari 1. Dewan Pers, kedua, keterbukaan informasi pusat, yang ketiga, Dirjen Peraturan dan Perundang-undangan dari Kemenkumham, yang keempat, Akademisi Digital Forensik, yang kelima, Asosiasi Digital Forensik, yang keenam, Praktisi Digital Forensik, yang ketujuh, Ahli Bahasa Indonesia, yang kedelapan, Ahli Sosiologi Hukum, yang kesembilan, Ahli Psikologi Masa, yang ke-10 ahli komunikasi sosial, yang ke-11 ahli anatomi dari UI, yang ke-12 ahli hukum ITE, yang ke-13 ahli hukum pidana, yang ke-14 SDM Kesehatan Kemenkes, yang ke-15 lab dokumen dan digital forensik. Selain itu, penyidik juga telah menyita 723 item barang bukti termasuk dokumen asli dari Universitas Gadjah Mada yang menegaskan bahwa ijazah isi Joko Widodo adalah asli dan sah, yang komprehensif, ilmiah, dan pemeriksaan berbagai ahli dari bidangnya masing-masing. Berdasarkan hasil penyidikan, kami menetapkan 8 orang sebagai tersangka yang kami bagi dalam 2 klaster. Antara lain, 5 tersangka dari klaster pertama yang terdiri atas atas nama ES, KTR, MRF, RE, dan DHL. Untuk tersangka dari klaster ini dikenakan pasal 310 dan atau pasal 311 dan atau pasal 160 KUHP dan atau pasal 27A untuk pasal 45 ayat 4 dan atau pasal 28 ayat 2 untuk pasal 45A ayat 2 Undang-Undang ITE. Untuk klaster kedua diperkuat oleh hasil pemeriksaan dari puslapor Polri dalam aspek analog dan digital. Berdasarkan temuan tersebut, penyidik menyimpulkan bahwa para tersangka telah menyebarkan tuduhan palsu dan melakukan edit serta manipulasi digital terhadap dokumen ijazah dengan metode analisis yang tidak ilmiah
dan besaran publik. Selanjutnya, penyidik akan berkoordinasi dengan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta untuk proses hukum lebih lanjut. Pada kesempatan ini, kami tegaskan bahwa penanganan perkara yang kami lakukan murni proses penegakan hukum. Kemudian seluruh tahapan juga dilakukan secara profesional, proporsional, transparan, dan akuntabel. Oleh karena itu, kami menghimbau kepada masyarakat untuk bijak dalam menggunakan media sosial, jangan mudah terprovokasi oleh informasi yang tidak benar, serta selalu melakukan cek dan klarifikasi sebelum menyebarkan sesuatu. Mari kita jaga bersama suasana yang sejuk, aman, dan tertib agar ruang publik bisa selalu nyaman dan kondusif. Demikian yang kami sampaikan. Polda Metro Jaya. Anda sedang menyaksikan Live Tribun News Update bersama saya, Rima Anggi. Polda Metro Jaya telah menetapkan 8 orang tersangka kasus pencemaran nama baik, kasus tudingan ijazah palsu yang dilaporkan oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Seluruh tersangka telah terbukti menyebarkan kabar palsu terkait palsunya ijazah Jokowi. Informasi selengkapnya akan disampaikan jurnalis Tribun News, Reynas Abdillah. Silakan dengan laporan Anda. Ya, selamat siang rekan Rima dan juga Tribuners. Betul bahwa tadi baru saja Polda Metro Jaya merilis kasus tudingan ijazah palsu yang dilaporkan oleh Presiden RI ke-7 Joko Widodo, di mana polisi menetapkan sebanyak 8 orang sebagai tersangka kasus tersebut. Dan tadi dalam kesempatan konferensi pers yang dipimpin langsung oleh Polda Metro Jaya ternyata 8 orang di 2 klaster, di mana ini terdiri dari 5 Muhammad Rizal Fahmi. Klaster kedua ini juga ada 3 di antaranya adalah yakni Rosuryo, Rismo Nasiolan Sianipar, dan juga Tifauzia Tiasuma. Dan dari keterangan Kapolda Metro Jaya tadi bahwa penetapan tersangka ini berdasarkan hasil gelar perkara yang dilaksanakan kemarin pada hari Kamis 6 November 2025, di mana dihadiri juga dari pihak eksternal dan juga tentunya dari ahli-ahli yang didatangkan langsung oleh pihak polisian, bersama juga dengan Jaksa Penuntut Umum dari Kejati DKI Jakarta, di mana dari keterangan yang disampaikan tadi bahwa para tersangka ini tidak langsung ditahan usai ditetapkan sebagai tersangka, dan mekanisme ini juga sesuai dengan undang-undang yang berlaku terkait dengan penetapan tersangka, di mana mereka yang ditetapkan sebagai tersangka harus melakukan pemanggilan terlebih dahulu sebagai tersangka, dan nantinya penyidik yang akan menetapkan apakah tersangka ini akan ditahan atau tidak di rutan Polda Metro Jaya. Dan tadi juga Kapolda menyampaikan pertimbangan itu nantinya dari hasil pemeriksaan itu juga akan dijadikan pertimbangan apakah tersangka-tersangka ini akan ditahan begitu. Dan tadi di Reskrim Polda Metro Jaya Kombes Imanuddin menyatakan akan segera melakukan pemanggilan kepada ke-8 tersangka. Dalam waktu dekat ini Reskrimum akan mengirimkan surat undangan kepada 8 tersangka tersebut, dan diharapkan mereka bisa memenuhi undangan untuk pemeriksaan ini. Hanya saja belum diinformasikan lebih lanjut kapan undangan ini atau waktunya pemeriksaan akan dilaksanakan. Dari hasil penyidikan, 5 tersangka di klaster pertama dijerat pasal 310 dan atau pasal 311, pasal 160, pasal 27, pasal 45, pasal 28 ayat 2 junto pasal 45 ayat 2 Undang-Undang ITE. Dan di klaster kedua dijerat pasal yang sama, hanya saja ada penambahan di pasal 32 dan 48 itu mengenai Undang-Undang ITE, yakni
menyampaikan kabar yang tidak benar gitu. Dan kemungkinan para tersangka ini akan maksud kami para tersangka ini akan terancam pidana penjara lebih dari 5 tahun. Dan perlu diketahui bahwa saat ini berkas ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo masih berada di penyidik dari mulai SD, SMP, SMA hingga sarjana S1, yakni di Universitas Gadjah Mada. Penyerahan berkas ijazah setelah Jokowi diperiksa oleh penyidik di Polresta Solo, Jawa Tengah pada 23 Juli 2025. Polda Metro Jaya sebelumnya juga menerangkan bahwa ada 2 objek perkara yang ditangani terkait dengan kasus ijazah palsu Jokowi, di mana satu diantaranya adalah yang dilaporkan Jokowi pada tanggal 30 April 2025. Kemudian juga ada objek perkara kedua, yakni perihal penghasutan dan penyebaran berita bohong yang dilaporkan oleh sejumlah pihak di Polres di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Dua objek perkara itu saat ini sudah naik ke tahap penyidikan, dan diantaranya ada 8 tersangka itu ditetapkan sebagai tersangka. Dan alasan polisi membagi menjadi 2 klaster ini tadi dijelaskan bahwa karena maksud kami 8 tersangka ini memiliki peran-peran yang berbeda. Dan dari perjalanan kasus ini, terlapor sempat meminta dilakukan gelar perkara khusus di Barreskrim Polri untuk mempertanyakan keaslian dari ijazah Jokowi. Nah, namun hasilnya Barreskrim Polri tetap menyatakan bahwa ijazah Jokowi otentik atau asli. Demikian rekan Rima. Baik, terima kasih atas laporannya Reynas Abdillah, jurnalis Tribun News. Selamat kembali bertugas. Dari Pasidik, Propam, dan itu yang kami tetapkan sebagai tersangka antara lain atas nama RS, RHS, dan TT. Tersangka pada klaster 2 dikenakan pasal 310 dan atau pasal 311 KUHP dan atau pasal 32 ayat 1 junto pasal 48 ayat 1 dan atau pasal 35 junto pasal 51 ayat 1 dan atau pasal 27A junto pasal 45 ayat 4 dan atau pasal 28 ayat 2 junto pasal 45A ayat 2 Undang-Undang ITE. Rekan-rekan media yang saya banggakan, dalam prosesnya penyidik telah memeriksa 130 saksi dan 22 ahli dari berbagai bidang yang terdiri dari 1 Dewan Pers, 2 Keterbukaan Informasi Pusat, yang 3 Dirjen Peraturan dan Perundang-undangan dari Kemenkumham, yang keempat Akademisi Digital Forensik, yang kelima Asosiasi Digital Forensik, yang keenam Praktisi Digital Forensik, yang ketujuh Ahli Bahasa Indonesia, yang kedelapan Ahli Sosiologi Hukum, yang kesembilan Ahli Psikologi Massa, yang ke-10 Ahli Komunikasi Sosial, yang ke-11 Ahli Anatomi dari UI, yang ke-12 Ahli Hukum ITE, yang ke-13 Ahli Hukum Pidana, yang ke-14 SDM Kesehatan Kemenkes, yang ke-15 Lab Dokumen dan Digital Forensik. Kasus dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo memasuki babak baru. Polda Metro Jaya resmi menetapkan 8 orang sebagai tersangka setelah melalui gelar perkara dan asesmen bersama sejumlah ahli. Langkah ini menjadi perkembangan signifikan dari penyelidikan panjang yang telah melibatkan lebih dari 100 saksi dan puluhan ahli.
Kapolda Metro Jaya Irjen Asep Edi Suheri dalam konferensi pers di Mapolda Metro Jaya Kebayoran Baru Jakarta Selatan pada Jumat 7 November mengatakan penetapan tersangka ini setelah melalui asesmen para ahli dan gelar perkara. Proses tersebut melibatkan ahli serta pengawas baik internal maupun eksternal. Selain itu dalam proses penyidikan tersebut polisi telah memeriksa sebanyak 130 orang saksi. Dalam perkara ini tersangka terbagi ke dalam dua klaster. Klaster pertama yakni Egy Sujana, Kurnia Tri Rohyani, Damai Hari Lubis, Rustam Effendi, dan Muhammad Rizal Fadilah. Sedangkan klaster kedua yakni Roy Suryo, Rismon Hasiholan Sianipar, dan Dr. T. Fauzia Syasuma alias Dr. Tifa. Klaster pertama dijerat dengan pasal 310, pasal 311, pasal 160 KUHP, pasal 27 AJO, pasal 45 ayat 4, dan pasal 28 JO UU ITE. Sedangkan klaster kedua dijerat dengan pasal 310, pasal 311 KUHP, pasal 32 ayat 1 JO, pasal 48 ayat 1, pasal 35 UU ITE. Adapun penetapan tersangka ini dilakukan lantaran penyidik telah berkesimpulan bahwa 8 tersangka ini diduga menyebarkan tuduhan palsu dan memanipulasi dokumen ijazah dengan metode yang tidak ilmiah. Selanjutnya, penyidik akan berkoordinasi dengan pihak Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta untuk proses hukum lebih lanjut. Asep menegaskan peranan perkara yang dilakukan kepolisian murni proses penegakan hukum. Seluruh tahapan dilakukan dengan profesional, transparan, dan akuntabel. Pihaknya menghimbau kepada masyarakat untuk bijak dalam menggunakan media sosial dan jangan mudah terprovokasi oleh informasi yang tidak benar. Sebelumnya diberitakan kuasa hukum Jokowi, Rifai Kusumanegara menyatakan pihaknya sepenuhnya menyerahkan penetapan tersangka kepada pihak kepolisian. Menurut dia, kasus yang sudah berjalan selama 7 bulan sejak dilaporkan oleh Jokowi memang sudah harus masuk ke tahap penetapan tersangka. Jokowi melaporkan kasus dugaan pencemaran nama baik ke Ditreskrim Polda Metro Jaya pada 30 April lalu. Jokowi jelas dia melaporkan kasus ini bukan persoalan siapa saja jadi tersangka. Langkah ini dilakukan guna memulihkan nama baiknya atas isu tudingan ijazah palsu. Polda Metro Jaya telah menetapkan 8 orang tersangka dalam perkara pencemaran nama baik, fitnah, dan manipulasi data elektronik yang dilaporkan oleh Bapak Insinyur Haji Joko Widodo. Penetapan ini dilakukan setelah melalui proses asistensi dan gelar perkara, di mana proses tersebut melibatkan ahli dan pengawas, baik dari eksternal maupun internal. Untuk ahli yang dilibatkan adalah ahli pidana, ahli ITE, ahli sosiologi hukum, ahli komunikasi sosial, dan ahli bahasa. Itu yang kita minta sebagai saksi ahli. Selanjutnya perlu kami sampaikan bahwa gelar perkara penetapan tersangka yang dilaksanakan di Direktorat Reserse Kriminal Umum juga melibatkan dari eksternal, dari Wasda, dari Basidik, Propam, dan Deliktum yang kami tetapkan sebagai tersangka antara lain atas nama RS, RHS, dan TT. Tersangka pada klaster 2 dikenakan pasal 310 dan atau pasal 311 KUHP dan atau pasal 32 ayat 1 junto pasal 48 ayat 1 dan atau pasal 35 junto pasal 51 ayat 1 dan atau pasal 27A junto pasal 45 ayat 4 dan atau pasal 28 ayat 2 untuk pasal 45A ayat 2 Undang-Undang ITE. Rekan-rekan media yang saya banggakan,
Dalam prosesnya, penyidik telah memeriksa 130 saksi dan 22 ahli dari berbagai bidang yang terdiri dari satu, Dewan Pers, kedua, Keterbukaan Informasi Pusat, yang ketiga, Dirjen Peraturan dan Perundang-undangan dari Kemenkumham, yang keempat, Akademisi Digital Forensik, yang kelima, Asosiasi Digital Forensik, yang keenam, Praktisi Digital Forensik, yang ketujuh, Ahli Bahasa Indonesia, yang kedelapan, Ahli Sosiologi Hukum, yang kesembilan, Ahli Psikologi Massa, yang ke-10, Ahli Komunikasi Sosial, yang ke-11, Ahli Anatomi dari UI, yang ke-12, Ahli Hukum ITE, yang ke-13, Ahli Hukum Pidana, yang ke-14, SDM Kesehatan Kemenkes, yang ke-15, Lab Dokumen dan Digital Forensik. Selain itu, penyidik juga telah menyita 723 item barang bukti termasuk dokumen asli dari Universitas Gadjah Mada yang menegaskan bahwa ijazah Insinyur Joko Widodo adalah asli dan sah, yang komprehensif, ilmiah, dan pemeriksaan berbagai ahli dari bidangnya masing-masing. Berdasarkan hasil penyidikan, kami menetapkan 8 orang sebagai tersangka yang kami bagi dalam 2 klaster. Antara lain, 5 tersangka dari klaster pertama yang terdiri atas atas nama ES, KTR, MRF, RE, dan DHL. Untuk tersangka dari klaster ini dikenakan pasal 310 dan atau pasal 311 dan atau pasal 160 KUHP dan atau pasal 27A untuk pasal 45 ayat 4 dan atau pasal 28 ayat 2 junto pasal 45A ayat 2 Undang-Undang ITE. Untuk klaster kedua diperkuat oleh hasil pemeriksaan dari Puslapor Polri dalam aspek analog dan digital. Berdasarkan temuan tersebut, penyidik menyimpulkan bahwa para tersangka telah menyebarkan tuduhan palsu dan melakukan edit serta manipulasi digital terhadap dokumen ijazah dengan metode analisis yang tidak ilmiah dan misalnya publik. Selanjutnya, penyidik akan berkoordinasi dengan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta untuk proses hukum lebih lanjut. Pada kesempatan ini, kami tegaskan bahwa penanganan perkara yang kami lakukan murni proses penegakan hukum. Kemudian seluruh tahapan juga dilakukan secara profesional, proporsional, transparan, dan akuntabel. Oleh karena itu, kami menghimbau kepada masyarakat untuk bijak dalam menggunakan media sosial, jangan mudah terprovokasi oleh informasi yang tidak benar, serta selalu melakukan cek dan klarifikasi sebelum menyebarkan sesuatu. Mari kita jaga bersama suasana yang sejuk, aman, dan tertib agar ruang publik bisa selalu nyaman dan kondusif. Demikian yang kami sampaikan. Polda Metro Jaya. Anda sedang menyaksikan Live Tribun News Update bersama saya, Rima Anggi. Polda Metro Jaya telah menetapkan 8 orang tersangka kasus pencemaran nama baik, kasus tudingan ijazah palsu yang dilaporkan oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Seluruh tersangka telah terbukti menyebarkan kabar palsu terkait palsunya ijazah Jokowi. Informasi selengkapnya akan disampaikan jurnalis Tribun News, Reynas Abdillah. Silakan dengan laporan Anda. Ya, selamat siang rekan Rima dan juga Tribuners. Betul bahwa tadi baru saja Polda Metro Jaya merilis kasus
tudingan ijazah palsu yang dilaporkan oleh Presiden RI ke-7 Joko Widodo, di mana polisi menetapkan sebanyak 8 orang sebagai tersangka kasus tersebut. Dan tadi dalam kesempatan konferensi pers yang dipimpin langsung oleh Kapolda Metro Jaya, menyatakan 8 orang di 2 klaster, di mana ini terdiri dari 5 Muhammad Rizal Fadil. Klaster kedua ini juga ada 3 di antaranya adalah yakni Rosuryo, Rismo Nasiolan Sianipar, dan juga Tifauzia Tiasuma. Dan dari keterangan Kapolda Metro Jaya tadi bahwa penetapan tersangka ini berdasarkan hasil gelar perkara yang dilaksanakan kemarin pada hari Kamis 6 November 2025, di mana dihadiri juga dari pihak eksternal dan juga tentunya dari ahli-ahli yang didatangkan langsung oleh pihak polisian, bersama juga dengan jaksa penuntut umum dari Kejati DKI Jakarta, di mana dari keterangan yang disampaikan tadi bahwa para tersangka ini tidak langsung ditahan usai ditetapkan sebagai tersangka, dan mekanismenya juga sesuai dengan undang-undang yang berlaku terkait dengan penetapan tersangka, di mana mereka yang ditetapkan sebagai tersangka harus dilakukan pemanggilan terlebih dahulu sebagai tersangka, dan nantinya penyidik yang akan menetapkan apakah tersangka ini akan ditahan atau tidak di rutan Polda Metro Jaya. Dan tadi juga Kapolda menyampaikan pertimbangan itu nantinya dari hasil pemeriksaan itu juga akan dijadikan pertimbangan apakah tersangka-tersangka ini akan ditahan begitu. Dan tadi Polda Metro Jaya Kombes Imanuddin menyatakan akan segera melakukan pemanggilan kepada ke-8 tersangka. Dalam waktu dekat ini Diskrimum akan mengirimkan surat undangan kepada masyarakat tersebut bisa memenuhi undangan untuk pemeriksaan ini. Hanya saja belum diinformasikan lebih lanjut kapan undangan ini atau waktunya pemeriksaan akan dilaksanakan. Dari hasil penyidikan, 5 tersangka di klaster pertama dijerat pasal 310 dan atau pasal 311, pasal 160, pasal 27, pasal 45, pasal 28 ayat 2 junto pasal 45 ayat 2 Undang-Undang ITE. Dan di klaster kedua dijerat pasal yang sama, hanya saja ada penambahan di pasal 48, maksud kami 32 dan 48 itu mengenai Undang-Undang ITE, ya ini menyampaikan kabar yang tidak benar gitu. Dan kemungkinan para tersangka ini akan para tersangka ini akan terancam pidana penjara lebih dari 5 tahun. Dan perlu diketahui bahwa saat ini berkas ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo masih berada di penyidik dari mulai SD, SMP, SMA hingga sarjana S1, yakni di Universitas Gajah Mada. Penyerahan berkas ijazah setelah Jokowi diperiksa oleh penyidik di Polresta Solo, Jawa Tengah pada 23 Juli 2025. Polda Metro Jaya sebelumnya juga menerangkan bahwa ada 2 objek perkara yang ditangani terkait dengan kasus ijazah palsu Jokowi, di mana satu diantaranya adalah yang dilaporkan Jokowi pada tanggal 30 April 2025. Kemudian juga ada objek perkara kedua, yakni perihal penghasutan dan penyebaran berita bohong yang dilaporkan oleh sejumlah pihak di Polres di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Dua objek perkara itu saat ini sudah menjadi naik ke tahap penyidikan, dan diantaranya ada 8 tersangka itu ditetapkan sebagai tersangka. Dan alasan polisi membagi menjadi 2 klaster ini tadi dijelaskan bahwa karena maksud kami 8 tersangka ini memiliki peran-peran yang berbeda. Dan dari perjalanan kasus ini terlapor sempat meminta dilakukan gelar perkara khusus di Barreskrim Polri untuk mempertanyakan keaslian dari ijazah Jokowi. Namun hasilnya Barreskrim Polri tetap menyatakan bahwa ijazah
Jokowi otentik atau asli. Demikian rekan Rima. Baik, terima kasih atas laporannya Reynas Abdillah, jurnalis Tribunnews. Selamat kembali bertugas. Dari Pasifik, Propam, Indonesia yang akan ditetapkan sebagai tersangka antara lain atas nama RS, RHS, dan TT. Tersangka pada klaster 2 dikenakan pasal 310 dan atau pasal 311 KUHP dan atau pasal 32 ayat 1 junto pasal 48 ayat 1 dan atau pasal 35 junto pasal 51 ayat 1 dan atau pasal 274 junto pasal 45 ayat 4 dan atau pasal 28 ayat 2 junto pasal 45A ayat 2 Undang-Undang ITE. Rekan-rekan media yang saya banggakan, dalam prosesnya penyidik telah memeriksa 130 saksi dan 22 ahli dari berbagai bidang yang terdiri dari satu Dewan Pers, kedua Keterbukaan Informasi Pusat, yang ketiga Dirjen Peraturan dan Perundang-undangan dari Kemenkumham, yang keempat Akademisi Digital Forensik, yang kelima Asosiasi Digital Forensik, yang keenam Praktisi Digital Forensik, yang ketujuh Ahli Bahasa Indonesia, yang kedelapan Ahli Sosiologi Hukum, yang kesembilan Ahli Psikologi Massa, yang ke-10 Ahli Komunikasi Sosial, yang ke-11 Ahli Anatomi dari UI, yang ke-12 Ahli Hukum ITE, yang ke-13 Ahli Hukum Pidana, yang ke-14 SDM Kesehatan Kemenkes, yang ke-15 Lab Dokumen dan Digital Forensik. Kasus dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo memasuki babak baru. Polda Metro Jaya resmi menetapkan 8 orang sebagai tersangka sesama sejak. Langkah ini menjadi perkembangan signifikan dari penyelidikan panjang yang telah melibatkan lebih dari 100 saksi dan puluhan ahli. Kapolda Metro Jaya Irjen Asep Edi Suheri dalam konferensi pers di Mapolda Metro Jaya Kebayoran Baru Jakarta Selatan pada Jumat 7 November mengatakan penetapan tersangka ini setelah melalui asesmen para ahli dan gelar perkara. Proses tersebut melibatkan ahli serta pengawas baik internal maupun eksternal. Selain itu dalam proses penyidikan tersebut polisi telah memeriksa sebanyak 130 orang saksi. Dalam perkara ini tersangka terbagi ke dalam 2 klaster. Klaster pertama yakni Egy Sujana, Kurnia Tri Rohyani, Damai Hari Lubis, Rustam Effendi, dan Muhammad Rizal Fadilah. Sedangkan klaster kedua yakni Roy Suryo, Rismon Hasiholan Sianipar, dan Dr. T. Fauzia Syasuma alias Dr. Tifa. Klaster pertama dijerat dengan pasal 310, pasal 311, pasal 160 KUHP, pasal 27 AJO, pasal 45 ayat 4, dan pasal 28 JO UU ITE. Sedangkan klaster kedua dijerat dengan pasal 310, pasal 311 KUHP, pasal 32 ayat 1 JO, pasal 48 ayat 1, pasal 35 UU ITE. Adapun penetapan tersangka ini dilakukan lantaran penyidik telah berkesimpulan bahwa 8 tersangka ini diduga menyebarkan tuduhan palsu dan memanipulasi dokumen ijazah dengan metode yang tidak ilmiah. Selanjutnya, penyidik akan berkoordinasi dengan pihak Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta untuk proses hukum lebih lanjut. Asep menegaskan peranan perkara yang dilakukan kepolisian murni proses penegakan hukum. Seluruh tahapan dilakukan dengan profesional, transparan, dan akuntabel. Pihaknya menghimbau kepada masyarakat untuk bijak dalam menggunakan media sosial dan jangan mudah terprovokasi oleh informasi yang tidak benar.
Sebelumnya diberitakan kuasa hukum Jokowi, Rifai Kusumanegara menyatakan pihaknya sepenuhnya menyerahkan penetapan tersangka kepada pihak kepolisian. Menurut dia, kasus yang sudah berjalan selama 7 bulan sejak dilaporkan oleh Jokowi memang sudah harus masuk ke tahap penetapan tersangka. Jokowi melaporkan kasus dugaan pencemaran nama baik ke Ditreskrimum Polda Metro Jaya pada 30 April lalu. Jokowi jelas dia melaporkan kasus ini bukan persoalan siapa saja jadi tersangka. Langkah ini dilakukan guna memulihkan nama baiknya atas isu tudingan ijazah palsu. Polda Metro Jaya telah menetapkan 8 orang tersangka dalam perkara pencemaran nama baik, fitnah, dan manipulasi data elektronik yang dilaporkan oleh Bapak Insinyur Haji Joko Widodo. Penetapan ini dilakukan setelah melalui proses asistensi dan gelar perkara, di mana proses tersebut melibatkan ahli dan pengawas, baik dari eksternal maupun internal. Untuk ahli yang dilibatkan adalah ahli pidana, ahli ITE, ahli sosiologi hukum, ahli komunikasi sosial, dan ahli bahasa. Itu yang kita minta sebagai saksi ahli. Selanjutnya perlu kami sampaikan bahwa gelar perkara penetapan tersangka yang dilaksanakan di Direktorat Reserse Kriminal Umum juga melibatkan dari eksternal, Wasda, dari Pasifik, Propam, dan Deliktum yang kami tetapkan sebagai tersangka antara lain atas nama RS, RHS, dan TT. Tersangka pada pasal 2 dikenakan pasal 310 dan atau pasal 311 KUHP dan atau pasal 32 ayat 1 junto pasal 48. Live Tribun News Update bersama saya Rima Anggi. Polda Metro Jaya telah menetapkan 8 orang tersangka kasus pencemaran nama baik, kasus tudingan ijazah palsu yang dilaporkan oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Seluruh tersangka telah terbukti menyebarkan kabar palsu terkait palsunya ijazah Jokowi. Informasi selengkapnya akan disampaikan jurnalis Tribun News Reynas Abdillah. Silakan dengan laporan Anda. Ya, selamat siang rekan Rima dan juga Tribuners. Betul bahwa tadi baru saja Polda Metro Jaya merilis kasus tudingan ijazah palsu yang dilaporkan oleh Presiden RI ke-7 Joko Widodo, di mana polisi menetapkan sebanyak 8 orang sebagai tersangka kasus tersebut. Dan tadi dalam kesempatan konferensi pers yang dipimpin langsung oleh Polda Metro Jaya ternyata 8 orang di 2 klaster, di mana ini terdiri dari 5 Muhammad Ridal Fadil. Klaster kedua ini juga ada 3 di antaranya adalah yakni Rosuryo, Rismo Nasiolan Sianipar, dan juga Tifauzia Tiasuma. Dan dari keterangan Kapolda Metro Jaya tadi bahwa penetapan tersangka ini berdasarkan hasil gelar perkara yang dilaksanakan kemarin pada hari Kamis 6 November 2025, di mana dihadiri juga dari pihak eksternal dan juga tentunya dari ahli-ahli yang didatangkan langsung oleh pihak kepolisian bersama juga dengan jaksa penuntut umum dari Kejati DKI Jakarta, di mana dari keterangan yang disampaikan tadi bahwa para tersangka ini tidak langsung ditahan usai ditetapkan sebagai tersangka, dan mekanisme ini juga sesuai dengan undang-undang yang berlaku terkait dengan penetapan tersangka, di mana mereka yang ditetapkan sebagai tersangka harus melakukan pemanggilan terlebih dahulu sebagai tersangka
dan nantinya penyidik yang akan menetapkan apakah tersangka ini akan ditahan atau tidak di rutan Polda Metro Jaya. Dan tadi juga Kapolda menyampaikan pertimbangan itu nantinya dari hasil pemeriksaan itu juga akan dijadikan pertimbangan apakah tersangka-tersangka ini akan ditahan begitu. Dan tadi di Reskrim Polda Metro Jaya Kombes Imanuddin menyatakan akan segera melakukan pemanggilan kepada ke-8 tersangka. Dalam waktu dekat ini di Reskrimum akan mengirimkan surat undangan kepada 8 tersangka tersebut dan diharapkan mereka bisa memenuhi undangan untuk pemeriksaan ini. Hanya saja belum diinformasikan lebih lanjut kapan undangan ini atau waktunya pemeriksaan akan dilaksanakan. Dari hasil penyidikan 5 tersangka di klase pertama dijerat pasal 310 dan atau pasal 311, pasal 160, pasal 27, pasal 45, pasal 28 ayat 2 junto pasal 45 ayat 2 Undang-Undang ITE. Dan di klase kedua dijerat pasal yang sama, hanya saja ada penambahan di pasal 48, maksud kami 32 dan 48 itu mengenai Undang-Undang ITE, ya ini menyampaikan kabar yang tidak benar gitu. Dan kemungkinan para tersangka ini akan para tersangka ini akan terancam pidana penjara lebih dari 5 tahun. Dan perlu diketahui bahwa saat ini berkas ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo masih berada di penyidik dari mulai SD, SMP, SMA hingga sarjana S1, yakni di Universitas Gadjah Mada. Penyerahan berkas ijazah setelah Jokowi diperiksa oleh penyidik di Polresta Solo, Jawa Tengah pada 23 Juli 2025. Polda Metro Jaya sebelumnya juga menerangkan bahwa ada 2 objek perkara yang ditangani terkait dengan kasus ijazah palsu Jokowi, di mana satu diantaranya adalah yang dilaporkan Jokowi pada tanggal 30 April 2025. Kemudian juga ada objek perkara kedua, yakni perihal penghasutan dan penyebaran berita bohong yang dilaporkan oleh sejumlah pihak di Polres di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Dua objek perkara itu saat ini sudah naik ke tahap penyidikan, dan diantaranya adalah 8 tersangka itu ditetapkan sebagai tersangka. Dan alasan polisi membagi menjadi 2 klaster ini tadi dijelaskan bahwa karena maksud kami 8 tersangka ini memiliki peran-peran yang berbeda. Dan dari perjalanan kasus ini terlapor sempat meminta dilakukan gelar perkara khusus di Barreskrim Polri untuk mempertanyakan keaslian dari ijazah Jokowi. Nah, namun hasilnya Barreskrim Polri tetap menyatakan bahwa ijazah Jokowi otentik atau asli. Demikian rekan Rima. Baik, terima kasih atas laporannya Reynas Abdillah, jurnalis Tribun News. Selamat kembali bertugas. Dan dari Pasidik, Propam, dan itu yang kami tetapkan sebagai tersangka antara lain atas nama RS, RHS, dan TT. Tersangka pada pasal 2 dikenakan pasal 310 dan atau pasal 311 KUHP dan atau pasal 32 ayat 1 junto pasal 48 ayat 1 dan atau pasal 35 junto pasal 51 ayat 1 dan atau pasal 27A junto pasal 45 ayat 4 dan atau pasal 28 ayat 2 junto pasal 45A ayat 2 Undang-Undang ITE. Rekan-rekan media yang saya banggakan, dalam prosesnya penyidik telah memeriksa 130 saksi dan 22 ahli dari berbagai bidang yang terdiri dari 1 Dewan Pers, kedua Keterbukaan Informasi Pusat, yang ketiga Dirjen Peraturan dan Perundang-undangan dari Kemenkumham, yang keempat Akademisi Digital Forensik,
Yang kelima, asosiasi digital forensik. Yang keenam, praktisi digital forensik. Yang ketujuh, ahli bahasa Indonesia. Yang kedelapan, ahli sosiologi hukum. Yang kesembilan, ahli psikologi massa. Yang kesepuluh, ahli komunikasi sosial. Yang kesebelas, ahli anatomi dari UI. Yang ke-12 ahli hukum ITE. Yang ke-13 ahli hukum pidana. Yang ke-14 SDM Kesehatan Kemenkes. Yang ke-15 Lab Dokumen dan Digital Forensik. Kasus dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo memasuki babak baru. Polda Metro Jaya resmi menetapkan 8 orang sebagai tersangka setelah melalui gelar perkara dan asesmen bersama sejumlah ahli. Langkah ini menjadi perkembangan signifikan dari penyelidikan panjang yang telah melibatkan lebih dari 100 saksi dan puluhan ahli. Kapolda Metro Jaya Irjen Asep Edi Suheri dalam konferensi pers di Mapolda Metro Jaya Kebayoran Baru Jakarta Selatan pada Jumat 7 November mengatakan penetapan tersangka ini setelah melalui asesmen para ahli dan gelar perkara. Proses tersebut melibatkan ahli serta pengawas baik internal maupun eksternal. Selain itu dalam proses penyidikan tersebut polisi telah memeriksa sebanyak 130 orang saksi. Dalam perkara ini tersangka terbagi ke dalam 2 klaster. Klaster pertama yakni Egy Sujana, Kurnia Tri Rohyani, Damai Hari Lubis, Rustam Effendi, dan Muhammad Rizal Fadilah. Sedangkan klaster kedua yakni Roy Suryo, Rismon Hasiholan Sianipar, dan Dr. T. Fauzia Syasuma alias Dr. Tifa. Klaster pertama dijerat dengan pasal 310, pasal 311, Pasal 160 KUHP, Pasal 27 AJO, Pasal 45 ayat 4, dan Pasal 28 JO UU ITE. Sedangkan klaster kedua dijerat dengan Pasal 310, Pasal 311 KUHP, Pasal 32 ayat 1 JO, Pasal 48 ayat 1, Pasal 35 UU ITE. Adapun penetapan tersangka ini dilakukan lantaran penyidik telah berkesimpulan bahwa 8 tersangka ini diduga menyebarkan tuduhan palsu dan memanipulasi dokumen ijazah dengan metode yang tidak ilmiah. Selanjutnya, penyidik akan berkoordinasi dengan pihak Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta untuk proses hukum lebih lanjut. Asep menegaskan peranan perkara yang dilakukan kepolisian murni proses penegakan hukum. Seluruh tahapan dilakukan dengan profesional, transparan, dan akuntabel. Pihaknya menghimbau kepada masyarakat untuk bijak dalam menggunakan media sosial dan jangan mudah terprovokasi oleh informasi yang tidak benar. Sebelumnya diberitakan kuasa hukum Jokowi, Rifai Kusumanegara menyatakan pihaknya sepenuhnya menyerahkan penetapan tersangka kepada pihak kepolisian. Menurut dia, kasus yang sudah berjalan selama 7 bulan sejak dilaporkan oleh Jokowi memang sudah harus masuk ke tahap penetapan tersangka. Jokowi melaporkan kasus dugaan pencemaran nama baik ke Ditreskrim Polda Metro Jaya pada 30 April lalu. Jokowi jelas dia melaporkan kasus ini bukan persoalan siapa saja jadi tersangka. Langkah ini dilakukan guna memulihkan nama baiknya atas isu tudingan ijazah palsu. Polda Metro Jaya telah menetapkan 8 orang tersangka dalam perkara pencemaran nama baik, fitnah, dan manipulasi data elektronik yang dilaporkan oleh Bapak Insinyur Haji Joko Widodo. Penetapan ini dilakukan setelah melalui proses asistensi dan gelar perkara, di mana proses tersebut melibatkan ahli dan pengawas, baik dari eksternal maupun internal. Untuk ahli yang dilibatkan adalah ahli pidana, ahli ITE, ahli sosiologi hukum, ahli komunikasi sosial, dan ahli bahasa. Itu yang kita minta sebagai saksi ahli. Selanjutnya perlu kami sampaikan bahwa gelar perkara penetapan tersangka
yang dilaksanakan di Direktorat Reserse Kriminal Umum juga melibatkan dari eksternal, Wasda, dari Pasifik, Propam, dan Debitum yang akan ditetapkan sebagai tersangka antara lain atas nama RS, RHS, dan TT. Tersangka pada pasal 2 dikenakan pasal 310 dan atau pasal 311 KUHP dan atau pasal 32 ayat 1 junto pasal 48 ayat 1 dan atau pasal 35 junto pasal 51 ayat 1 dan atau pasal 27A junto pasal 45 ayat 4 dan atau pasal 28 ayat 2 untuk pasal 45A ayat 2 Undang-Undang ITE. Rekan-rekan media yang saya banggakan, dalam prosesnya penyidik telah memeriksa 130 saksi dan 22 ahli dari berbagai bidang yang terdiri dari 1 Dewan Pers, kedua Keterbukaan Informasi Pusat, yang ketiga Dirjen Peraturan dan Perundang-undangan dari Kemenkumham, yang keempat Akademisi Digital Forensik, yang kelima Asosiasi Digital Forensik, yang keenam Praktisi Digital Forensik, yang ketujuh Ahli Bahasa Indonesia, yang kedelapan Ahli Sosiologi Hukum, yang kesembilan Ahli Psikologi Massa, yang ke-10 Ahli Komunikasi Sosial, yang ke-11 Ahli Anatomi dari UI, yang ke-12 Ahli Hukum ITE, yang ke-13 Ahli Hukum Pidana, yang ke-14 SDM Kesehatan Kemenkes, yang ke-15 Lab Dokumen dan Digital Forensik. Selain itu, penyidik juga telah menyita 723 item barang bukti termasuk dokumen asli dari Universitas Gadjah Mada yang menegaskan bahwa ijazah isi Joko Widodo adalah asli dan sah, yang komprehensif, ilmiah, dan pemeriksaan berbagai ahli dari bidangnya masing-masing. Berdasarkan hasil penyidikan, kami menetapkan 8 orang sebagai tersangka yang kami bagi dalam 2 klaster. Antara lain, 5 tersangka dari klaster pertama yang terdiri atas nama ES, KTR, MRF, RE, dan DHL. Untuk tersangka dari klaster ini dikenakan pasal 310 dan atau pasal 311 dan atau pasal 160 KUHP dan atau pasal 27A untuk pasal 45 ayat 4 dan atau pasal 28 ayat 2 junto pasal 45A ayat 2 Undang-Undang ITE. Untuk klaster kedua diperkuat oleh hasil pemeriksaan dari puslapor Polri dalam aspek analog dan digital. Berdasarkan temuan tersebut, penyidik menyimpulkan bahwa para tersangka telah menyebarkan tuduhan palsu dan melakukan edit serta manipulasi digital terhadap dokumen ijazah dengan metode analisis yang tidak ilmiah dan diserang publik. Selanjutnya, penyidik akan berkoordinasi dengan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta untuk proses hukum lebih lanjut. Pada kesempatan ini, kami tegaskan bahwa penanganan perkara yang kami lakukan murni proses penegakan hukum. Kemudian seluruh tahapan juga dilakukan secara profesional, proporsional, transparan, dan akuntabel. Oleh karena itu, kami menghimbau kepada masyarakat untuk bijak dalam menggunakan media sosial. Jangan mudah terprovokasi oleh informasi yang tidak benar.
serta selalu melakukan cek dan klarifikasi sebelum menyebarkan sesuatu. Mari kita jaga bersama suasana yang sejuk, aman, dan tertib agar ruang publik bisa selalu nyaman dan kondusif. Demikian yang kami sampaikan. Polda Metro Jaya. Anda sedang menyaksikan Live Tribun News Update bersama saya, Rima Anggi. Polda Metro Jaya telah menetapkan 8 orang tersangka kasus pencemaran nama baik, kasus tudingan ijazah palsu yang dilaporkan oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Seluruh tersangka telah terbukti menyebarkan kabar palsu terkait palsunya ijazah Jokowi. Informasi selengkapnya akan disampaikan jurnalis Tribun News, Reynas Abdillah. Silakan dengan laporan Anda. Ya, selamat siang rekan Rima dan juga Tribuners. Betul bahwa tadi baru saja Polda Metro Jaya merilis kasus tudingan ijazah palsu yang dilaporkan oleh Presiden RI ke-7 Joko Widodo, di mana polisi menetapkan sebanyak 8 orang sebagai tersangka kasus tersebut. Dan tadi dalam kesempatan konferensi pers yang dipimpin langsung oleh Polda Metro Jaya menyatakan 8 orang di 2 klaster, di mana ini terdiri dari 5 Muhammad Rizal Fadil. Klaster kedua ini juga ada 3 di antaranya adalah yakni Rosuryo, Rizko Nasiolan Sianipar, dan juga Tifauzia Tiasuma. Dan dari keterangan Kapolda Metro Jaya tadi bahwa penetapan tersangka ini berdasarkan hasil gelar perkara yang dilaksanakan kemarin pada hari Kamis 6 November 2025, di mana dihadiri juga dari pihak eksternal dan juga tentunya dari ahli-ahli yang didatangkan langsung oleh pihak polisian, bersama juga dengan jaksa penuntut umum dari Kejati DKI Jakarta, di mana dari keterangan yang disampaikan tadi bahwa para tersangka ini tidak langsung ditahan usai ditetapkan sebagai tersangka, dan mekanisme ini juga sesuai dengan undang-undang yang berlaku terkait dengan penetapan tersangka, di mana mereka yang ditetapkan sebagai tersangka harus melakukan pemanggilan terlebih dahulu sebagai tersangka, dan nantinya penyidik yang akan menetapkan apakah tersangka ini akan ditahan atau tidak di rutan Polda Metro Jaya. Dan tadi juga Kapolda menyampaikan pertimbangan itu nantinya dari hasil pemeriksaan itu juga akan dijadikan pertimbangan apakah tersangka-tersangka ini akan ditahan begitu. Dan tadi di Reskrim Polda Metro Jaya Kombes Imanuddin menyatakan akan segera melakukan pemanggilan kepada ke-8 tersangka. Dalam waktu dekat ini Reskrimum akan mengirimkan surat undangan kepada 8 tersangka tersebut, dan diharapkan mereka bisa memenuhi undangan untuk pemeriksaan ini. Hanya saja belum diinformasikan lebih lanjut kapan undangan ini atau waktunya pemeriksaan akan dilaksanakan. Dari hasil penyidikan, 5 tersangka di klaster pertama dijerat pasal 310 dan atau pasal 311, pasal 160, pasal 27, pasal 45, pasal 28 ayat 2 junto pasal 45 ayat 2 Undang-Undang ITE. Dan di klaster kedua dijerat pasal yang sama, hanya saja ada penambahan di pasal 48, maksud kami 32 dan 48 itu mengenai Undang-Undang ITE, ya ini menyampaikan kabar yang tidak benar gitu. Dan kemungkinan para tersangka ini akan para tersangka ini akan terancam pidana penjara lebih dari 5 tahun. Dan perlu diketahui bahwa saat ini berkas ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo masih berada di penyidik dari mulai SD, SMP, SMA hingga sarjana S1, yakni di Universitas Gadjah Mada. Penyerahan berkas ijazah setelah Jokowi diperiksa oleh penyidik di Polresta Solo, Jawa Tengah pada 23 Juli 2025. Polda Metro Jaya sebelumnya juga menerangkan bahwa ada 2 objek
perkara yang ditangani terkait dengan kasus ijazah palsu Jokowi, di mana satu diantaranya adalah yang dilaporkan Jokowi pada tanggal 30 April 2025. Kemudian juga ada objek perkara kedua, yakni perihal penghasutan dan penyebaran berita bohong yang dilaporkan oleh sejumlah pihak di Polres di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Dua objek perkara itu saat ini sudah menjadi naik ke tahap penyidikan, dan diantaranya ada 8 tersangka itu ditetapkan sebagai tersangka. Dan alasan polisi membagi menjadi 2 klaster ini tadi dijelaskan bahwa karena kedua, maksud kami 8 tersangka ini memiliki peran-peran yang berbeda. Dan dari perjalanan kasus ini, terlapor sempat meminta dilakukan gelar perkara khusus di Barreskrim Polri untuk mempertanyakan keaslian dari ijazah Jokowi. Namun hasilnya Barreskrim Polri tetap menyatakan bahwa ijazah Jokowi otentik atau asli. Demikian rekan Rima. Baik, terima kasih atas laporannya Reynas Abdillah, jurnalis Tribun News. Selamat kembali bertugas. Dan dari Pasifik, Propam, dan itu yang kami tetapkan sebagai tersangka antara lain atas nama RS, RHS, dan TT. Tersangka pada klaster 2 dikenakan pasal 310 dan atau pasal 311 KUHP dan atau pasal 32 ayat 1 junto pasal 48 ayat 1 dan atau pasal 35 junto pasal 51 ayat 1 dan atau pasal 27A junto pasal 45 ayat 4 dan atau pasal 28 ayat 2 junto pasal 45A ayat 2 Undang-Undang ITE. Rekan-rekan media yang saya banggakan, dalam prosesnya penyidik telah memeriksa 130 saksi dan 22 ahli dari berbagai bidang yang terdiri dari 1 Dewan Pers, 2 Keterbukaan Informasi Pusat, yang ketiga Dirjen Peraturan dan Perundang-undangan dari Kemenkumham, yang keempat Akademisi Digital Forensik, yang kelima Asosiasi Digital Forensik, yang keenam Praktisi Digital Forensik, yang ketujuh Ahli Bahasa Indonesia, yang kedelapan Ahli Sosiologi Hukum, yang kesembilan Ahli Psikologi Massa, yang ke-10 Ahli Komunikasi Sosial, yang ke-11 Ahli Anatomi dari UI, yang ke-12 Ahli Hukum ITE, yang ke-13 Ahli Hukum Pidana, yang ke-14 SDM Kesehatan Kemenkes, yang ke-15 Lab Dokumen dan Digital Forensik. Kasus dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo memasuki babak baru. Polda Metro Jaya resmi menetapkan 8 orang sebagai tersangka setelah melalui gelar perkara dan asesmen bersama sejumlah ahli. Langkah ini menjadi perkembangan signifikan dari penyelidikan panjang yang telah melibatkan lebih dari 100 saksi dan puluhan ahli. Kapolda Metro Jaya Irjen Asep Edi Suheri dalam konferensi pers di Mapolda Metro Jaya Kebayoran Baru Jakarta Selatan pada Jumat 7 November mengatakan penetapan tersangka ini setelah melalui asesmen para ahli dan gelar perkara. Proses tersebut melibatkan ahli serta pengawas baik internal maupun eksternal. Selain itu dalam proses penyidikan tersebut polisi telah memeriksa sebanyak 130 orang saksi. Dalam perkara ini tersangka terbagi ke dalam 2 klaster. Klaster pertama yakni Egy Sujana, Kurnia Tri Rohyani, Damai Hari Lubis, Rustam Effendi, dan Muhammad Rizal Fadilah. Sedangkan klaster kedua yakni Roy Suryo, Rismon Hasiholan Sianipar, dan Dr. T. Fauzia Syasuma alias Dr. Tifa. Klaster pertama dijerat dengan pasal 310, pasal 311,
Pasal 160 KUHP, Pasal 27 AJO, Pasal 45 ayat 4, dan Pasal 28 JO UU ITE. Sedangkan klaster kedua dijerat dengan Pasal 310, Pasal 311 KUHP, Pasal 32 ayat 1 JO, Pasal 48 ayat 1, Pasal 35 UU ITE. Adapun penetapan tersangka ini dilakukan lantaran penyidik telah berkesimpulan bahwa 8 tersangka ini diduga menyebarkan tuduhan palsu dan memanipulasi dokumen ijazah dengan metode yang tidak ilmiah. Selanjutnya, penyidik akan berkoordinasi dengan pihak Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta untuk proses hukum lebih lanjut. Asep menegaskan peranan perkara yang dilakukan kepolisian murni proses penegakan hukum. Seluruh tahapan dilakukan dengan profesional, transparan, dan akuntabel. Pihaknya menghimbau kepada masyarakat untuk bijak dalam menggunakan media sosial dan jangan mudah terprovokasi oleh informasi yang tidak benar. Sebelumnya diberitakan kuasa hukum Jokowi, Rifai Kusumanegara, menyatakan pihaknya sepenuhnya menyerahkan penetapan tersangka kepada pihak kepolisian. Menurut dia, kasus yang sudah berjalan selama 7 bulan sejak dilaporkan oleh Jokowi memang sudah harus masuk ke tahap penetapan tersangka. Jokowi melaporkan kasus dugaan pencemaran nama baik ke Ditreskrim Polda Metro Jaya pada 30 April lalu. Jokowi jelas dia melaporkan kasus ini bukan persoalan siapa saja jadi tersangka. Langkah ini dilakukan guna memulihkan nama baiknya atas isu tudingan ijazah palsu. Polda Metro Jaya telah menetapkan 8 orang tersangka dalam perkara pencemaran nama baik, fitnah, dan manipulasi data elektronik yang dilaporkan oleh Bapak Insinyur Haji Joko Widodo. Penetapan ini dilakukan setelah melalui proses asistensi dan gelar perkara, di mana proses tersebut melibatkan ahli dan pengawas, baik dari eksternal maupun internal. Untuk ahli yang dilibatkan adalah ahli pidana, ahli ITE, ahli sosiologi hukum, ahli komunikasi sosial, dan ahli bahasa. Itu yang kita minta sebagai saksi ahli. Selanjutnya perlu kami sampaikan bahwa gelar perkara penetapan tersangka yang dilaksanakan di Direktorat Reserse Kriminal Umum juga melibatkan dari eksternal, dari Wasda, dari Basidik, Propam, dan itu yang kami tetapkan sebagai tersangka antara lain atas nama RS, RHS, dan PT. Tersangka pada klaster 2 dikenakan pasal 310 dan atau pasal 311 KUHP dan atau pasal 32 ayat 1 junto pasal 48 ayat 1 dan atau pasal 35 junto pasal 51 ayat 1 dan atau pasal 27A junto pasal 45 ayat 4 dan atau pasal 28 ayat 2 untuk pasal 45A ayat 2 Undang-Undang ITE. Rekan-rekan media yang saya banggakan, dalam prosesnya penyidik telah memeriksa 130 saksi dan 22 ahli dari berbagai bidang yang terdiri dari 1 Dewan Pers, kedua Keterbukaan Informasi Pusat, yang ketiga Dirjen Peraturan dan Perundang-undangan dari Kemenkumham, yang keempat Akademisi Digital Forensik, yang kelima Asosiasi Digital Forensik, yang keenam Praktisi Digital Forensik, yang ketujuh Ahli Bahasa Indonesia, yang kedelapan Ahli Sosiologi Hukum, yang kesembilan Ahli Psikologi Massa, yang ke-10 ahli komunikasi sosial, yang ke-11 ahli anatomi dari UI,
yang ke-12 ahli hukum ITE, yang ke-13 ahli hukum pidana, yang ke-14 SDM Kesehatan Kemenkes, yang ke-15 lab dokumen dan digital forensik. Selain itu, penyidik juga telah menyita 723 item barang bukti termasuk dokumen asli dari Universitas Gadjah Mada yang menegaskan bahwa ijazah Insinyur Joko Widodo adalah asli dan sah, yang komprehensif, ilmiah, dan pemeriksaan berbagai ahli dari bidangnya masing-masing. Berdasarkan hasil penyidikan, kami menetapkan 8 orang sebagai tersangka yang kami bagi dalam 2 klaster. Antara lain, 5 tersangka dari klaster pertama yang terdiri atas Paslama, ES, KTR, MRF, RE, dan DHL. Untuk tersangka dari klaster ini dikenakan pasal 310 dan atau pasal 311 dan atau pasal 160 KUHP dan atau pasal 27A untuk pasal 45 ayat 4 dan atau pasal 28 ayat 2 junto pasal 45A ayat 2 Undang-Undang ITE. Untuk klaster kedua diperkuat oleh hasil pemeriksaan dari Puslapor Polri dalam aspek analog dan digital. Berdasarkan temuan tersebut, penyidik menyimpulkan bahwa para tersangka telah menyebarkan tuduhan palsu dan melakukan edit serta manipulasi digital terhadap dokumen ijazah dengan metode analisis yang tidak ilmiah dan misalnya publik. Selanjutnya, penyidik akan berkoordinasi dengan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta untuk proses hukum lebih lanjut. Pada kesempatan ini, kami tegaskan bahwa penanganan perkara yang kami lakukan murni proses penegakan hukum. Kemudian seluruh tahapan juga dilakukan secara profesional, proporsional, transparan, dan akuntabel. Oleh karena itu, kami menghimbau kepada masyarakat untuk bijak dalam menggunakan media sosial, jangan mudah terprovokasi oleh informasi yang tidak benar, serta selalu melakukan cek dan klarifikasi sebelum menyebarkan sesuatu. Mari kita jaga bersama suasana yang sejuk, aman, dan tertib agar ruang publik bisa selalu nyaman dan kondusif. Demikian yang kami sampaikan. Polda Metro Jaya. Anda sedang menyaksikan Live Tribun News Update bersama saya, Rima Anggi. Polda Metro Jaya telah menetapkan 8 orang tersangka kasus pencemaran nama baik, kasus tudingan ijazah palsu yang dilaporkan oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Seluruh tersangka telah terbukti menyebarkan kabar palsu terkait palsunya ijazah Jokowi. Informasi selengkapnya akan disampaikan jurnalis Tribun News, Reynas Abdillah. Silakan dengan laporan Anda. Ya, selamat siang rekan Rima dan juga Tribuners. Betul bahwa tadi baru saja Polda Metro Jaya merilis kasus tudingan ijazah palsu yang dilaporkan oleh Presiden RI ke-7 Joko Widodo, di mana polisi menetapkan sebanyak 8 orang sebagai tersangka kasus tersebut. Dan tadi dalam kesempatan konferensi pers yang dipimpin langsung oleh Polda Metro Jaya ternyata 8 orang di 2 klaster, di mana ini terdiri dari 5 Muhammad Rizal Fahmi. Klaster kedua ini juga ada 3 di antaranya adalah yakni Rosuryo, Rismo Nasiolan Sianipar, dan juga Tifauzia Tiasuma. Dan dari keterangan Kapolda Metro Jaya tadi bahwa penetapan tersangka ini berdasarkan hasil gelar perkara yang dilaksanakan kemarin.
pada hari Kamis 6 November 2025, di mana dihadiri juga dari pihak eksternal dan juga tentunya dari ahli-ahli yang didatangkan langsung oleh pihak polisian, bersama juga dengan jaksa penuntut umum dari Kejati DKI Jakarta, di mana dari keterangan yang disampaikan tadi bahwa para tersangka ini tidak langsung ditahan usai ditetapkan sebagai tersangka, dan mekanisme ini juga sesuai dengan undang-undang yang berlaku terkait dengan penetapan tersangka, di mana mereka yang ditetapkan sebagai tersangka harus melakukan pemanggilan terlebih dahulu sebagai tersangka, dan nantinya penyidik yang akan menetapkan apakah tersangka ini akan ditahan atau tidak di rutan Polda Metro Jaya. Dan tadi juga Kapolda menyampaikan pertimbangan itu nantinya dari hasil pemeriksaan itu juga akan dijadikan pertimbangan apakah tersangka-tersangka ini akan ditahan begitu. Dan tadi Ditreskrim Polda Metro Jaya Kombes Imanuddin menyatakan akan segera melakukan pemanggilan kepada ke-8 tersangka. Dalam waktu dekat ini Ditreskrim akan mengirimkan surat undangan kepada 8 tersangka tersebut, dan diharapkan mereka bisa memenuhi undangan untuk pemeriksaan ini. Hanya saja belum diinformasikan lebih lanjut kapan undangan ini atau waktunya pemeriksaan akan dilaksanakan. Dari hasil penyidikan, 5 tersangka di klase pertama dijerat pasal 310 dan atau pasal 311, pasal 160, pasal 27, pasal 45, pasal 28 ayat 2 junto pasal 45 ayat 2 Undang-Undang ITE. Dan di klase kedua dijerat pasal yang sama, hanya saja ada penambahan di pasal 48, maksud kami 32 dan 48 itu mengenai Undang-Undang ITE, ya ini menyampaikan kabar yang tidak benar gitu. Dan kemungkinan para tersangka ini akan para tersangka ini akan terancam pidana penjara lebih dari 5 tahun. Dan perlu diketahui bahwa saat ini berkas ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo masih berada di penyidik dari mulai SD, SMP, SMA hingga sarjana S1, yakni di Universitas Gadjah Mada. Penyerahan berkas ijazah setelah Jokowi diperiksa oleh penyidik di Polresta Solo, Jawa Tengah pada 23 Juli 2025. Polda Metro Jaya sebelumnya juga menerangkan bahwa ada 2 objek perkara yang ditangani terkait dengan kasus ijazah palsu Jokowi, di mana satu diantaranya adalah yang dilaporkan Jokowi pada tanggal 30 April 2025. Kemudian juga ada objek perkara kedua, yakni perihal penghasutan dan penyebaran berita bohong yang dilaporkan oleh sejumlah pihak di Polres di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Dua objek perkara itu saat ini sudah menjadi naik ke tahap penyidikan, dan diantaranya ada 8 tersangka itu ditetapkan sebagai tersangka. Dan alasan polisi membagi menjadi 2 klaster ini tadi dijelaskan bahwa karena maksud kami 8 tersangka ini memiliki peran-peran yang berbeda. Dan dari perjalanan kasus ini, terlapor sempat meminta dilakukan gelar perkara khusus di Barreskrim Polri untuk mempertanyakan keaslian dari ijazah Jokowi. Nah, namun hasilnya Barreskrim Polri tetap menyatakan bahwa ijazah Jokowi otentik atau asli. Demikian rekan Rima. Baik, terima kasih atas laporannya Reynas Abdillah, jurnalis Tribun News. Selamat kembali bertugas. Dari Pasidik, Propam, itu akan ditetapkan sebagai tersangka, antara lain atas nama RS, RMAS, dan TT. Tersangka pada klaster 2 dikenakan pasal 310 dan atau pasal 311 KUHP dan atau pasal 32 ayat 1 junto pasal 48 ayat 1 dan atau pasal 35 junto pasal 51 ayat 1 dan atau pasal 27A junto pasal 45 ayat 4 dan atau pasal 28 ayat 2 junto pasal
45A ayat 2 Undang-Undang ITE. Rekan-rekan media yang saya banggakan, dalam prosesnya penyidik telah memeriksa 130 saksi dan 22 ahli dari berbagai bidang yang terdiri dari 1. Dewan Pers, 2. Keterbukaan Informasi Pusat, yang 3. Dirjen Peraturan dan Perundang-undangan dari Kemenkumham, yang 4. Akademisi Digital Forensik, yang 5. Asosiasi Digital Forensik, yang 6. Praktisi Digital Forensik, yang 7. Ahli Bahasa Indonesia, yang 8. Ahli Sosiologi Hukum, yang 9. Ahli Psikologi Massa, yang 10. Ahli Komunikasi Sosial, yang 11. Ahli Anatomi dari UI, yang 12. Ahli Hukum ITE, yang 13. Ahli Hukum Pidana, yang 14. SDM Kesehatan Kemenkes, yang 15. Lab Dokumen dan Digital Forensik. Kasus dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo memasuki babak baru. Polda Metro Jaya resmi menetapkan 8 orang sebagai tersangka setelah melalui gelar perkara dan asesmen bersama sejumlah ahli. Langkah ini menjadi perkembangan signifikan dari penyelidikan panjang yang telah melibatkan lebih dari 100 saksi dan puluhan ahli. Kapolda Metro Jaya Irjen Asep Edi Suheri dalam konferensi pers di Mapolda Metro Jaya Kebayoran Baru Jakarta Selatan pada Jumat 7 November mengatakan penetapan tersangka ini setelah melalui asesmen para ahli dan gelar perkara. Proses tersebut melibatkan ahli serta pengawas baik internal maupun eksternal. Selain itu dalam proses penyidikan tersebut polisi telah memeriksa sebanyak 130 orang saksi. Dalam perkara ini tersangka terbagi ke dalam 2 klaster. Klaster pertama yakni Egy Sujana, Kurnia Tri Rohyani, Damai Hari Lubis, Rustam Effendi, dan Muhammad Rizal Fadilah. Sedangkan klaster kedua yakni Roy Suryo, Rismon Hasiholan Sianipar, dan Dr. T. Fauzia Syasuma alias Dr. Tifa. Klaster pertama dijerat dengan pasal 310, pasal 311, Pasal 160 KUHP, Pasal 27 AJO, Pasal 45 ayat 4, dan Pasal 28 JO UU ITE. Sedangkan klaster kedua dijerat dengan Pasal 310, Pasal 311 KUHP, Pasal 32 ayat 1 JO, Pasal 48 ayat 1, Pasal 35 UU ITE. Adapun penetapan tersangka ini dilakukan lantaran penyidik telah berkesimpulan bahwa 8 tersangka ini diduga menyebarkan tuduhan palsu dan memanipulasi dokumen ijazah dengan metode yang tidak ilmiah. Selanjutnya, penyidik akan berkoordinasi dengan pihak Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta untuk proses hukum lebih lanjut. Asep menegaskan peranan perkara yang dilakukan kepolisian murni proses penegakan hukum. Seluruh tahapan dilakukan dengan profesional, transparan, dan akuntabel. Pihaknya menghimbau kepada masyarakat untuk bijak dalam menggunakan media sosial dan jangan mudah terprovokasi oleh informasi yang tidak benar. Sebelumnya diberitakan kuasa hukum Jokowi, Rifai Kusumanegara menyatakan pihaknya sepenuhnya menyerahkan penetapan tersangka kepada pihak kepolisian. Menurut dia, kasus yang sudah berjalan selama 7 bulan sejak dilaporkan oleh Jokowi memang sudah harus masuk ke tahap penetapan tersangka. Jokowi melaporkan kasus dugaan pencemaran nama baik ke Ditreskrim Polda Metro Jaya pada 30 April lalu. Jokowi jelas dia melaporkan kasus ini bukan persoalan siapa saja jadi tersangka. Langkah ini dilakukan guna memulihkan nama baiknya atas isu tudingan ijazah palsu. Polda Metro Jaya telah menetapkan 8 orang tersangka dalam perkara pencemaran nama baik, fitnah, dan manipulasi data elektronik yang dilaporkan oleh Bapak Insinyur Haji Joko Widodo. Penetapan ini dilakukan setelah melalui proses asistensi dan gelar perkara, di mana proses tersebut
melibatkan ahli dan pengawas, baik dari eksternal maupun internal. Untuk ahli yang dilibatkan adalah ahli pidana, ahli ITE, ahli sosiologi hukum, ahli komunikasi sosial, dan ahli bahasa. Itu yang kita minta sebagai saksi ahli. Selanjutnya perlu kami sampaikan bahwa gelar perkara penetapan tersangka yang dilaksanakan di Direktorat Reserse Kriminal Umum juga melibatkan dari eksternal, dari Wasda, dari Basidik, Propam, dan Direktur yang akan ditetapkan sebagai tersangka antara lain atas nama RS, RHS, dan TT. Tersangka pada pasal 2 dikenakan pasal 310 dan atau pasal 311 KUHP dan atau pasal 32 ayat 1 junto pasal 48 ayat 1 dan atau pasal 35 junto pasal 51 ayat 1 dan atau pasal 27A junto pasal 45 ayat 4 dan atau pasal 28 ayat 2 untuk pasal 45A ayat 2 Undang-Undang ITE. Rekan-rekan media yang saya banggakan, dalam prosesnya penyidik telah memeriksa 130 saksi dan 22 ahli dari berbagai bidang yang terdiri dari 1 Dewan Pers, kedua keterbukaan informasi pusat, yang ketiga Dirjen Peraturan dan Perundang-undangan dari Kemenkumham, yang keempat Akademisi Digital Forensik, yang kelima Asosiasi Digital Forensik, yang keenam Praktisi Digital Forensik, yang ketujuh Ahli Bahasa Indonesia, yang kedelapan Ahli Sosiologi Hukum, yang kesembilan Ahli Psikologi Masa, yang ke-10 ahli komunikasi sosial, yang ke-11 ahli anatomi dari UI, yang ke-12 ahli hukum ITE, yang ke-13 ahli hukum pidana, yang ke-14 SDM Kesehatan Kemenkes, yang ke-15 lab dokumen dan digital forensik. Selain itu, penyidik juga telah menyita 723 item barang bukti termasuk dokumen asli dari Universitas Gadjah Mada yang menegaskan bahwa ijazah Insinyur Jokowi Widodo adalah asli dan sah, yang komprehensif, ilmiah, dan pemeriksaan berbagai ahli dari bidangnya masing-masing. Berdasarkan hasil penyidikan, kami menetapkan 8 orang sebagai tersangka yang kami bagi dalam 2 klaster. Antara lain 5 tersangka dari klaster pertama yang terdiri atas nama ES, KTR, MRF, RE, dan DHL. Untuk tersangka dari klaster ini dikenakan pasal 310 dan atau pasal 311 dan atau pasal 160 KUHP dan atau pasal 27A untuk pasal 45 ayat 4 dan atau pasal 28 ayat 2 untuk pasal 45A ayat 2 Undang-Undang ITE. Untuk klaster kedua diperkuat oleh hasil pemeriksaan dari Puslapor Polri dalam aspek analog dan digital. Berdasarkan temuan tersebut, penyidik menyimpulkan bahwa para tersangka telah menyebarkan tuduhan palsu dan melakukan edit serta manipulasi digital terhadap dokumen ijazah dengan metode analisis yang tidak ilmiah dan misalnya publik.
Selanjutnya, penyidik akan berkoordinasi dengan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta untuk proses hukum lebih lanjut. Pada kesempatan ini, kami tegaskan bahwa penanganan perkara yang kami lakukan murni proses penegakan hukum. Kemudian seluruh tahapan juga dilakukan secara profesional, proporsional, transparan, dan akuntabel. Oleh karena itu, kami menghimbau kepada masyarakat untuk bijak dalam menggunakan media sosial. Jangan mudah terprovokasi oleh informasi yang tidak benar, serta selalu melakukan cek dan klarifikasi sebelum menyebarkan sesuatu. Mari kita jaga bersama suasana yang sejuk, aman, dan tertib agar ruang publik bisa selalu nyaman dan kondusif. Demikian yang kami sampaikan. Polda Metro Jaya. Anda sedang menyaksikan Live Tribun News Update bersama saya, Rima Anggi. Polda Metro Jaya telah menetapkan 8 orang tersangka kasus pencemaran nama baik, kasus tudingan ijazah palsu yang dilaporkan oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Seluruh tersangka telah terbukti menyebarkan kabar palsu terkait palsunya ijazah Jokowi. Informasi selengkapnya akan disampaikan jurnalis Tribun News, Reynas Abdillah. Silakan dengan laporan Anda. Ya, selamat siang rekan Rima dan juga Tribuners. Betul bahwa tadi baru saja Polda Metro Jaya merilis kasus tudingan ijazah palsu yang dilaporkan oleh Presiden RI ke-7 Joko Widodo, di mana polisi menetapkan sebanyak 8 orang sebagai tersangka kasus tersebut. Dan tadi dalam kesempatan konferensi pers yang dipimpin langsung oleh Polda Metro Jaya ternyata 8 orang di 2 klaster, di mana ini terdiri dari 5 Muhammad Rizal. Klaster kedua ini juga ada 3 di antaranya adalah yakni Rosuryo, Rismo Nasiolan Sianipar, dan juga Tifausia Tiasuma. Dan dari keterangan Kapolda Metro Jaya tadi bahwa penetapan tersangka ini berdasarkan hasil gelar perkara yang dilaksanakan kemarin pada hari Kamis 6 November 2025, di mana dihadiri juga dari pihak eksternal dan juga tentunya dari ahli-ahli yang didatangkan langsung oleh pihak polisian, bersama juga dengan jaksa penuntut umum dari Kejati DKI Jakarta, di mana dari keterangan yang disampaikan tadi bahwa para tersangka ini tidak langsung ditahan usai ditetapkan sebagai tersangka, dan mekanisme ini juga sesuai dengan undang-undang yang berlaku terkait dengan penetapan tersangka, di mana mereka yang ditetapkan sebagai tersangka harus melakukan pemanggilan terlebih dahulu sebagai tersangka, dan nantinya penyidik yang akan menetapkan apakah tersangka ini akan ditahan atau tidak di rutan Polda Metro Jaya. Dan tadi juga Kapolda menyampaikan pertimbangan itu nantinya dari hasil pemeriksaan itu juga akan dijadikan pertimbangan apakah tersangka-tersangka ini akan ditahan begitu. Dan tadi Ditreskrim Polda Metro Jaya Kombes Imanuddin menyatakan akan segera melakukan pemanggilan kepada ke-8 tersangka. Dalam waktu dekat ini Ditreskrim akan mengirimkan surat undangan kepada 8 tersangka tersebut, dan diharapkan mereka bisa memenuhi undangan untuk pemeriksaan ini. Hanya saja belum diinformasikan lebih lanjut kapan undangan ini atau waktunya pemeriksaan akan dilaksanakan. Dari hasil penyidikan, 5 tersangka di klaster pertama dijerat pasal 310 dan atau pasal 311, pasal 160, pasal 27, pasal 45, pasal 28 ayat 2 junto pasal 45 ayat 2 Undang-Undang ITE. Dan di klaster kedua dijerat pasal yang sama, hanya saja ada penambahan di pasal 48, maksud kami 32 dan 48 itu mengenai Undang-Undang ITE, ya ini menyampaikan kabar yang tidak benar gitu. Dan
kemungkinan para tersangka ini akan para tersangka ini akan terancam pidana penjara lebih dari 5 tahun. Dan perlu diketahui bahwa saat ini berkas ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo masih berada di penyidik dari mulai SD, SMP, SMA hingga sarjana S1, yakni di Universitas Gadjah Mada. Penyerahan berkas ijazah setelah Jokowi diperiksa oleh penyidik di Polresta Solo, Jawa Tengah pada 23 Juli 2025. Polda Metro Jaya sebelumnya juga menerangkan bahwa ada 2 objek perkara yang ditangani terkait dengan kasus ijazah palsu Jokowi, di mana satu diantaranya adalah yang dilaporkan Jokowi pada tanggal 30 April 2025. Kemudian juga ada objek perkara kedua, yakni perihal penghasutan dan penyebaran berita bohong yang dilaporkan oleh sejumlah pihak di Polres di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Dua objek perkara itu saat ini sudah menjadi naik ke tahap penyidikan, dan diantaranya ada 8 tersangka itu ditetapkan sebagai tersangka. Dan alasan polisi membagi menjadi 2 klaster ini tadi dijelaskan bahwa karena maksud kami 8 tersangka ini memiliki peran-peran yang berbeda. Dan dari perjalanan kasus ini, terlapor sempat meminta dilakukan gelar perkara khusus di Barreskrim Polri untuk mempertanyakan keaslian dari ijazah Jokowi. Nah, namun hasilnya Barreskrim Polri tetap menyatakan bahwa ijazah Jokowi otentik atau asli. Demikian rekan Rima. Baik, terima kasih atas laporannya Reynas Abdillah, jurnalis Tribun News. Selamat kembali bertugas. Dari Basidik, Propam, dan Hukum yang akan ditetapkan sebagai tersangka antara lain atas nama RS, RHS, dan TT. Tersangka pada klaster 2 dikenakan pasal 310 dan atau pasal 311 KUHP dan atau pasal 32 ayat 1 junto pasal 48 ayat 1 dan atau pasal 35 junto pasal 51 ayat 1 dan atau pasal 27A junto pasal 45 ayat 4 dan atau pasal 28 ayat 2 junto pasal 45A ayat 2 Undang-Undang ITE. Rekan-rekan media yang saya banggakan, dalam prosesnya penyidik telah memeriksa 130 saksi dan 22 ahli dari berbagai bidang yang terdiri dari 1 Dewan Pers, kedua Keterbukaan Informasi Pusat, yang ketiga Dirjen Peraturan dan Perundang-undangan dari Kemenkumham, yang keempat Akademisi Digital Forensik, yang kelima Asosiasi Digital Forensik, yang keenam Praktisi Digital Forensik, yang ketujuh Ahli Bahasa Indonesia, yang kedelapan Ahli Sosiologi Hukum, yang kesembilan Ahli Psikologi Massa, yang ke-10 Ahli Komunikasi Sosial, yang ke-11 Ahli Anatomi dari UI, yang ke-12 Ahli Hukum ITE, yang ke-13 Ahli Hukum Pidana, yang ke-14 SDM Kesehatan Kemenkes, yang ke-15 Lab Dokumen dan Digital Forensik. Kasus dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo memasuki babak baru. Polda Metro Jaya resmi menetapkan 8 orang sebagai tersangka setelah melalui gelar perkara dan asesmen bersama sejumlah ahli. Langkah ini menjadi perkembangan signifikan dari penyelidikan panjang yang telah melibatkan lebih dari 100 saksi dan puluhan ahli.
Kapolda Metro Jaya Irjen Asep Edi Suheri dalam konferensi pers di Mapolda Metro Jaya Kebayoran Baru Jakarta Selatan pada Jumat 7 November mengatakan penetapan tersangka ini setelah melalui asesmen para ahli dan gelar perkara. Proses tersebut melibatkan ahli serta pengawas baik internal maupun eksternal. Selain itu dalam proses penyidikan tersebut polisi telah memeriksa sebanyak 130 orang saksi. Dalam perkara ini tersangka terbagi ke dalam dua klaster. Klaster pertama yakni Egy Sujana, Kurnia Tri Rohyani, Damai Hari Lubis, Rustam Effendi, dan Muhammad Rizal Fadilah. Sedangkan klaster kedua yakni Roy Suryo, Rismon Hasiholan Sianipar, dan Dr. T. Fauzia Syasuma alias Dr. Tifa. Klaster pertama dijerat dengan pasal 310, pasal 311, pasal 160 KUHP, pasal 27 AJO, pasal 45 ayat 4, dan pasal 28 JO UU ITE. Sedangkan klaster kedua dijerat dengan pasal 310, pasal 311 KUHP, pasal 32 ayat 1 JO, pasal 48 ayat 1, pasal 35 UU ITE. Adapun penetapan tersangka ini dilakukan lantaran penyidik telah berkesimpulan bahwa 8 tersangka ini diduga menyebarkan tuduhan palsu dan memanipulasi dokumen ijazah dengan metode yang tidak ilmiah. Selanjutnya, penyidik akan berkoordinasi dengan pihak Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta untuk proses hukum lebih lanjut. Asep menegaskan peranan perkara yang dilakukan kepolisian murni proses penegakan hukum. Seluruh tahapan dilakukan dengan profesional, transparan, dan akuntabel. Pihaknya menghimbau kepada masyarakat untuk bijak dalam menggunakan media sosial dan jangan mudah terprovokasi oleh informasi yang tidak benar. Sebelumnya diberitakan kuasa hukum Jokowi, Rifai Kusumanegara menyatakan pihaknya sepenuhnya menyerahkan penetapan tersangka kepada pihak kepolisian. Menurut dia, kasus yang sudah berjalan selama 7 bulan sejak dilaporkan oleh Jokowi memang sudah harus masuk ke tahap penetapan tersangka. Jokowi melaporkan kasus dugaan pencemaran nama baik ke Ditreskrim Polda Metro Jaya pada 30 April lalu. Jokowi jelas dia melaporkan kasus ini bukan persoalan siapa saja jadi tersangka. Langkah ini dilakukan guna memulihkan nama baiknya atas isu tudingan ijazah palsu. Polda Metro Jaya telah menetapkan 8 orang tersangka dalam perkara pencemaran nama baik, fitnah, dan manipulasi data elektronik yang dilaporkan oleh Bapak Insinyur Haji Joko Widodo. Penetapan ini dilakukan setelah melalui proses asistensi dan gelar perkara, di mana proses tersebut melibatkan ahli dan pengawas, baik dari eksternal maupun internal. Untuk ahli yang dilibatkan adalah ahli pidana, ahli ITE, ahli sosiologi hukum, ahli komunikasi sosial, dan ahli bahasa. Itu yang kita minta sebagai saksi ahli. Selanjutnya perlu kami sampaikan bahwa gelar perkara penetapan tersangka yang dilaksanakan di Direktorat Reserse Kriminal Umum juga melibatkan dari eksternal, Wasda, dari Pasidik, Propam, dan Hukum yang akan ditetapkan sebagai tersangka antara lain atas nama RS, RHS, dan TT. Tersangka pada klaster 2 dikenakan pasal 310 dan atau pasal 311 KUHP dan atau pasal 32 ayat 1 junto pasal 48 ayat 1 dan atau pasal 35 junto pasal 51 ayat 1 dan atau pasal 27A junto pasal 45 ayat 4 dan atau pasal 28 ayat 2 untuk pasal 45A ayat 2 Undang-Undang ITE. Rekan-rekan media yang saya banggakan,
Dalam prosesnya, penyidik telah memeriksa 130 saksi dan 22 ahli dari berbagai bidang yang terdiri dari satu, Dewan Pers, kedua, Keterbukaan Informasi Pusat, yang ketiga, Dirjen Peraturan dan Perundang-undangan dari Kemenkumham, yang keempat, Akademisi Digital Forensik, yang kelima, Asosiasi Digital Forensik, yang keenam, Praktisi Digital Forensik, yang ketujuh, ahli bahasa Indonesia, yang kedelapan, ahli sosiologi hukum, yang kesembilan, ahli psikologi massa, yang ke-10, ahli komunikasi sosial, yang ke-11, ahli anatomi dari UI, yang ke-12, ahli hukum ITE, yang ke-13, ahli hukum pidana, yang ke-14, SDM Kesehatan Kemenkes, yang ke-15, Lab Dokumen dan Digital Forensik. Selain itu, penyidik juga telah menyita 723 item barang bukti termasuk dokumen asli dari Universitas Gadjah Mada yang menegaskan bahwa ijazah isi Joko Widodo adalah asli dan sah, yang komprehensif, ilmiah, dan pemeriksaan berbagai ahli dari bidangnya masing-masing. Berdasarkan hasil penyidikan, kami menetapkan 8 orang sebagai tersangka yang kami bagi dalam 2 klaster. Antara lain, 5 tersangka dari klaster pertama yang terdiri atas atas nama ES, KTR, MRF, RE, dan DHL. Untuk tersangka dari klaster ini dikenakan pasal 310 dan atau pasal 311 dan atau pasal 160 KUHP dan atau pasal 27A untuk pasal 45 ayat 4 dan atau pasal 28 ayat 2 junto pasal 45A ayat 2 Undang-Undang ITE. Untuk klaster kedua diperkuat oleh hasil pemeriksaan dari puslapor Polri dalam aspek analog dan digital. Berdasarkan temuan tersebut, penyidik menyimpulkan bahwa para tersangka telah menyebarkan tuduhan palsu dan melakukan edit serta manipulasi digital terhadap dokumen ijazah dengan metode analisis yang tidak ilmiah dan misalnya publik. Selanjutnya, penyidik akan berkoordinasi dengan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta untuk proses hukum lebih lanjut. Pada kesempatan ini, kami tegaskan bahwa penanganan perkara yang kami lakukan murni proses penegakan hukum. Kemudian seluruh tahapan juga dilakukan secara profesional, proporsional, transparan, dan akuntabel. Oleh karena itu, kami menghimbau kepada masyarakat untuk bijak dalam menggunakan media sosial, jangan mudah terprovokasi oleh informasi yang tidak benar, serta selalu melakukan cek dan klarifikasi sebelum menyebarkan sesuatu. Mari kita jaga bersama suasana yang sejuk, aman, dan tertib agar ruang publik bisa selalu nyaman dan kondusif. Demikian yang kami sampaikan. Polda Metro Jaya. Anda sedang menyaksikan Live Tribun News Update bersama saya, Rima Anggi. Polda Metro Jaya telah menetapkan 8 orang tersangka kasus pencemaran nama baik, kasus tudingan ijazah palsu yang dilaporkan oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Seluruh tersangka telah terbukti menyebarkan kabar palsu terkait palsunya ijazah Jokowi. Informasi selengkapnya akan disampaikan jurnalis Tribun News, Reynas Abdillah. Silakan dengan laporan Anda. Ya, selamat siang rekan Rima dan juga Tribuners. Betul bahwa tadi baru saja Polda Metro Jaya merilis kasus
tudingan ijazah palsu yang dilaporkan oleh Presiden RI ke-7 Joko Widodo, di mana polisi menetapkan sebanyak 8 orang sebagai tersangka kasus tersebut. Dan tadi dalam kesempatan konferensi pers yang dipimpin langsung oleh Kapolda Metro Jaya, menyatakan 8 orang di 2 klaster, di mana ini terdiri dari 5 Muhammad Rizal tadi. Klaster kedua ini juga ada 3 di antaranya adalah yakni Rosuryo, Rismo Nasiolan Sianipar, dan juga Tifauzia Tiasuma. Dan dari keterangan Kapolda Metro Jaya tadi bahwa penetapan tersangka ini berdasarkan hasil gelar perkara yang dilaksanakan kemarin pada hari Kamis 6 November 2025, di mana dihadiri juga dari pihak eksternal dan juga tentunya dari ahli-ahli yang didatangkan langsung oleh pihak kepolisian, bersama juga dengan jaksa penuntut umum dari Kejati DKI Jakarta, di mana dari keterangan yang disampaikan tadi bahwa para tersangka ini tidak langsung ditahan usai ditetapkan sebagai tersangka, dan mekanisme ini juga sesuai dengan undang-undang yang berlaku terkait dengan penetapan tersangka, di mana mereka yang ditetapkan sebagai tersangka harus melakukan pemanggilan terlebih dahulu sebagai tersangka, dan nantinya penyidik yang akan menetapkan apakah tersangka ini akan ditahan atau tidak di rutan Polda Metro Jaya. Dan tadi juga Kapolda menyampaikan pertimbangan itu nantinya dari hasil pemeriksaan itu juga akan dijadikan pertimbangan apakah tersangka-tersangka ini akan ditahan begitu. Dan tadi Ditreskrim Polda Metro Jaya Kombes Imanuddin menyatakan akan segera melakukan pemanggilan kepada ke-8 tersangka. Dalam waktu dekat ini Ditreskrim akan mengirimkan surat undangan kepada 8 tersangka tersebut, dan diharapkan mereka bisa memenuhi undangan untuk pemeriksaan ini. Hanya saja belum diinformasikan lebih lanjut kapan undangan ini atau waktunya pemeriksaan akan dilaksanakan. Dari hasil penyidikan, 5 tersangka di klaster pertama dijerat pasal 310 dan atau pasal 311, pasal 160, pasal 27, pasal 45, pasal 28 ayat 2 junto pasal 45 ayat 2 Undang-Undang ITE. Dan di klaster kedua dijerat pasal yang sama, hanya saja ada penambahan di pasal 48, maksud kami 32 dan 48 itu mengenai Undang-Undang ITE, yang ini menyampaikan kabar yang tidak benar gitu. Dan kemungkinan para tersangka ini akan para tersangka ini akan terancam pidana penjara lebih dari 5 tahun. Dan perlu diketahui bahwa saat ini berkas ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo masih berada di penyidik dari mulai SD, SMP, SMA hingga sarjana S1, yakni di Universitas Gajah Mada. Penyerahan berkas ijazah setelah Jokowi diperiksa oleh penyidik di Polresta Solo, Jawa Tengah pada 23 Juli 2025. Polda Metro Jaya sebelumnya juga menerangkan bahwa ada 2 objek perkara yang ditangani terkait dengan kasus ijazah palsu Jokowi, di mana satu diantaranya adalah yang dilaporkan Jokowi pada tanggal 30 April 2025. Kemudian juga ada objek perkara kedua, yakni perihal penghasutan dan penyebaran berita bohong yang dilaporkan oleh sejumlah pihak di Polres di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Dua objek perkara itu saat ini sudah menjadi naik ke tahap penyidikan, dan diantaranya adalah 8 tersangka itu ditetapkan sebagai tersangka. Dan alasan polisi membagi menjadi 2 klaster ini tadi dijelaskan bahwa karena maksud kami 8 tersangka ini memiliki peran-peran yang berbeda. Dan dari perjalanan kasus ini, terlapor sempat meminta dilakukan gelar perkara khusus di Barreskrim Polri untuk mempertanyakan keaslian dari ijazah Jokowi. Namun hasilnya Barreskrim Polri tetap menyatakan bahwa ijazah
Jokowi otentik atau asli. Demikian rekan Rima. Baik, terima kasih atas laporannya Reynas Abdillah, jurnalis Tribun News. Selamat kembali bertugas. Dari Pasifik, Propam, dan Debitum yang akan ditetapkan sebagai tersangka antara lain atas nama RS, RHS, dan TT. Tersangka pada pasal 2 dikenakan pasal 310 dan atau pasal 311 KUHP dan atau pasal 32 ayat 1 junto pasal 48 ayat 1 dan atau pasal 35 junto pasal 51 ayat 1 dan atau pasal 27A junto pasal 45 ayat 4 dan atau pasal 28 ayat 2 junto pasal 45A ayat 2 Undang-Undang ITE. Rekan-rekan media yang saya banggakan, dalam prosesnya penyidik telah memeriksa 130 saksi dan 22 ahli dari berbagai bidang yang terdiri dari 1. Dewan Pers, kedua Keterbukaan Informasi Pusat, yang ketiga Dirjen Peraturan dan Perundang-undangan dari Kemenkumham, yang keempat Akademisi Digital Forensik, yang kelima Asosiasi Digital Forensik, yang keenam Praktisi Digital Forensik, yang ketujuh Ahli Bahasa Indonesia, yang kedelapan Ahli Sosiologi Hukum, yang kesembilan Ahli Psikologi Massa, yang ke-10 Ahli Komunikasi Sosial, yang ke-11 Ahli Anatomi dari UI, yang ke-12 Ahli Hukum ITE, yang ke-13 Ahli Hukum Pidana, yang ke-14 SDM Kesehatan Kemenkes, yang ke-15 Lab Dokumen dan Digital Forensik. Kasus dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo memasuki babak baru. Polda Metro Jaya resmi menetapkan 8 orang sebagai tersangka setelah melalui gelar perkara dan asesmen bersama sejumlah ahli. Langkah ini menjadi perkembangan signifikan dari penyelidikan panjang yang telah melibatkan lebih dari 100 saksi dan puluhan ahli. Kapolda Metro Jaya Irjen Asep Edi Suheri dalam konferensi pers di Mapolda Metro Jaya Kebayoran Baru Jakarta Selatan pada Jumat 7 November mengatakan penetapan tersangka ini setelah melalui asesmen para ahli dan gelar perkara. Proses tersebut melibatkan ahli serta pengawas baik internal maupun eksternal. Selain itu dalam proses penyidikan tersebut polisi telah memeriksa sebanyak 130 orang saksi. Dalam perkara ini tersangka terbagi ke dalam 2 klaster. Klaster pertama yakni Egy Sujana, Kurnia Tri Rohyani, Damai Hari Lubis, Rustam Effendi, dan Muhammad Rizal Fadilah. Sedangkan klaster kedua yakni Roy Suryo, Rismon Hasiholan Sianipar, dan Dr. T. Fauzia Syasuma alias Dr. Tifa. Klaster pertama dijerat dengan pasal 310, pasal 311, pasal 160 KUHP, pasal 27 AJO, pasal 45 ayat 4, dan pasal 28 JO UU ITE. Sedangkan klaster kedua dijerat dengan pasal 310, pasal 311 KUHP, pasal 32 ayat 1 JO, pasal 48 ayat 1, pasal 35 UU ITE. Adapun penetapan tersangka ini dilakukan lantaran penyidik telah berkesimpulan bahwa 8 tersangka ini diduga menyebarkan tuduhan palsu dan memanipulasi dokumen ijazah dengan metode yang tidak ilmiah. Selanjutnya, penyidik akan berkoordinasi dengan pihak Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta untuk proses hukum lebih lanjut. Asep menegaskan peranan perkara yang dilakukan kepolisian murni proses penegakan hukum. Seluruh tahapan dilakukan dengan profesional, transparan, dan akuntabel. Pihaknya menghimbau kepada masyarakat untuk bijak dalam menggunakan media sosial dan jangan mudah terprovokasi oleh informasi yang tidak benar.
Sebelumnya diberitakan kuasa hukum Jokowi, Rifai Kusumanegara menyatakan pihaknya sepenuhnya menyerahkan penetapan tersangka kepada pihak kepolisian. Menurut dia, kasus yang sudah berjalan selama 7 bulan sejak dilaporkan oleh Jokowi memang sudah harus masuk ke tahap penetapan tersangka. Jokowi melaporkan kasus dugaan pencemaran nama baik ke Ditreskrim Polda Metro Jaya pada 30 April lalu. Jokowi jelas dia melaporkan kasus ini bukan persoalan siapa saja jadi tersangka. Langkah ini dilakukan guna memulihkan nama baiknya atas isu tudingan ijazah palsu. Polda Metro Jaya telah menetapkan 8 orang tersangka dalam perkara pencemaran nama baik, fitnah, dan manipulasi data elektronik yang dilaporkan oleh Bapak Insinyur Haji Joko Widodo. Penetapan ini dilakukan setelah melalui proses asistensi dan gelar perkara, di mana proses tersebut melibatkan ahli dan pengawas, baik dari eksternal maupun internal. Untuk ahli yang dilibatkan adalah ahli pidana, ahli ITE, ahli sosiologi hukum, ahli komunikasi sosial, dan ahli bahasa. Itu yang kita minta sebagai saksi. Selanjutnya perlu kami sampaikan bahwa gelar perkara penetapan tersangka yang dilaksanakan di Direktorat Reserse Kriminal Umum juga melibatkan dari eksternal, Wasda, dari Basidik, Propam, dan Belitung yang kami tetapkan sebagai tersangka antara lain atas nama RS, RHS, dan TT. Tersangka pada pasal 2 dikenakan pasal 310 dan atau pasal 311 KUHP dan atau pasal 32 ayat 1 junto pasal 48 ayat 1 dan atau pasal 35 junto pasal 51 ayat 1 dan atau pasal 27A junto pasal 45 ayat 4 dan atau pasal 28 ayat 2 untuk pasal 45A ayat 2 Undang-Undang ITE. Rekan-rekan media yang saya banggakan, dalam prosesnya penyidik telah memeriksa 130 saksi dan 22 ahli dari berbagai bidang yang terdiri dari 1. Dewan Pers, kedua Keterbukaan Informasi Pusat, yang ketiga Dirjen Peraturan dan Perundang-undangan dari Kemenkumham, yang keempat Akademisi Digital Forensik, yang kelima Asosiasi Digital Forensik, yang keenam Praktisi Digital Forensik, yang ketujuh Ahli Bahasa Indonesia, yang kedelapan Ahli Sosiologi Hukum, yang kesembilan Ahli Psikologi Massa, yang ke-10 ahli komunikasi sosial, yang ke-11 ahli anatomi dari UI, yang ke-12 ahli hukum ITE, yang ke-13 ahli hukum pidana, yang ke-14 SDM Kesehatan Kemenkes, yang ke-15 Lab Dokumen dan Digital Forensik. Selain itu, penyidik juga telah menyita 723 item barang bukti termasuk dokumen asli dari Universitas Gadjah Mada yang menegaskan bahwa ijazah Insinyur Joko Widodo adalah asli dan sah, yang komprehensif, ilmiah, dan pemeriksaan berbagai ahli dari bidangnya masing-masing. Berdasarkan hasil penyidikan, kami menetapkan 8 orang sebagai tersangka yang kami bagi dalam 2 klaster. Antara lain, 5 tersangka
dari klaster pertama yang terdiri atas Aslama, ES, KTR, MRF, RE, dan DHL. Untuk tersangka dari klaster ini dikenakan pasal 310 dan atau pasal 311 dan atau pasal 160 KUHP dan atau pasal 27A untuk pasal 45 ayat 4 dan atau pasal 28 ayat 2 junto pasal 45A ayat 2 Undang-Undang ITE. Untuk klaster kedua diperkuat oleh hasil pemeriksaan dari puslapor Polri dalam aspek analog dan digital. Berdasarkan temuan tersebut, penyidik menyebutkan bahwa para tersangka telah menyebarkan tuduhan palsu dan melakukan edit serta manipulasi digital terhadap dokumen ijazah dengan metode analisis yang tidak ilmiah dan misalnya publik. Selanjutnya, penyidik akan berkoordinasi dengan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta untuk proses hukum lebih lanjut. Pada kesempatan ini, kami tegaskan bahwa penanganan perkara yang kami lakukan murni proses penegakan hukum. Kemudian seluruh tahapan juga dilakukan secara profesional, proporsional, transparan, dan akuntabel. Oleh karena itu, kami menghimbau kepada masyarakat untuk bijak dalam menggunakan media sosial, jangan mudah terprovokasi oleh informasi yang tidak benar, serta selalu melakukan cek dan klarifikasi sebelum menyebarkan sesuatu. Mari kita jaga bersama suasana yang sejuk, aman, dan tertib agar ruang publik bisa selalu nyaman dan kondusif. Demikian yang kami sampaikan. Polda Metro Jaya. Anda sedang menyaksikan Live Tribun News Update bersama saya, Rima Anggi. Polda Metro Jaya telah menetapkan 8 orang tersangka kasus pencemaran nama baik, kasus tudingan ijazah palsu yang dilaporkan oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Seluruh tersangka telah terbukti menyebarkan kabar palsu terkait palsunya ijazah Jokowi. Informasi selengkapnya akan disampaikan jurnalis Tribun News, Reynas Abdillah. Silakan dengan laporan Anda. Ya, selamat siang rekan Rima dan juga Tribuners. Betul bahwa tadi baru saja Polda Metro Jaya merilis kasus tudingan ijazah palsu yang dilaporkan oleh Presiden RI ke-7 Joko Widodo, di mana polisi menetapkan sebanyak 8 orang sebagai tersangka kasus tersebut. Dan tadi dalam kesempatan konferensi pers yang dipimpin langsung oleh Polda Metro Jaya ternyata 8 orang di 2 klaster, di mana ini terdiri dari 5 Muhammad Rizal. Klaster kedua ini juga ada 3 di antaranya adalah yakni Rosuryo, Rismo Nasiolan Sianipar, dan juga Tifauzia Tiasuma. Dan dari keterangan Kapolda Metro Jaya tadi bahwa penetapan tersangka ini berdasarkan hasil gelar perkara yang dilaksanakan kemarin pada hari Kamis 6 November 2025, di mana dihadiri juga dari pihak eksternal dan juga tentunya dari ahli-ahli yang didatangkan langsung oleh pihak kepolisian bersama juga dengan jaksa penuntut umum dari Kejati DKI Jakarta, di mana dari keterangan yang disampaikan tadi bahwa para tersangka ini tidak langsung ditahan usai ditetapkan sebagai tersangka, dan mekanisme ini juga sesuai dengan undang-undang yang berlaku terkait dengan penetapan tersangka, di mana mereka yang ditetapkan sebagai tersangka harus melakukan pemanggilan terlebih dahulu sebagai tersangka, dan nantinya penyidik yang akan menetapkan apakah tersangka ini akan ditahan atau tidak di rutan Polda Metro Jaya. Dan tadi juga Kapolda menyampaikan pertimbangan itu nantinya dari hasil pemeriksaan itu juga akan dijadikan pertimbangan apakah
eh, tersangka-tersangka ini akan ditahan begitu. Dan tadi di Reskrim Polda Metro Jaya Kombes Imanuddin menyatakan akan segera melakukan pemanggilan kepada kedelapan tersangka. Dalam waktu dekat ini di Reskrim akan mengirimkan surat undangan kepada delapan tersangka tersebut dan diharapkan mereka bisa memenuhi undangan untuk pemeriksaan ini. Hanya saja belum diinformasikan lebih lanjut kapan undangan ini atau waktunya pemeriksaan akan dilaksanakan. Dari hasil penyidikan, 5 tersangka di kelas pertama dijerat pasal 310 dan atau pasal 311, pasal 160, pasal 27, pasal 45, pasal 28 ayat 2 junto pasal 45 ayat 2 Undang-Undang ITE. Dan di kelas kedua dijerat pasal yang sama, hanya saja ada penambahan di pasal 48, maksud kami 32 dan 48 itu mengenai Undang-Undang ITE, ya ini menyampaikan kabar yang tidak benar gitu. Dan kemungkinan para tersangka ini akan para tersangka ini akan terancam pidana penjara lebih dari 5 tahun. Dan perlu diketahui bahwa saat ini berkas ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo masih berada di penyidik dari mulai SD, SMP, SMA hingga sarjana S1, yakni di Universitas Gajah Mada. Penyerahan berkas ijazah setelah Jokowi diperiksa oleh penyidik di Polresta Solo, Jawa Tengah pada 23 Juli 2025. Polda Metro Jaya sebelumnya juga menerangkan bahwa ada 2 objek perkara yang di Anda sedang menyaksikan live Tribun News Update bersama saya, Rima Anggi. Polda Metro Jaya telah menetapkan 8 orang tersangka kasus pencemaran nama baik kasus tudingan ijazah palsu yang dilaporkan oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Seluruh tersangka telah terbukti menyebarkan kabar palsu terkait palsunya ijazah Jokowi. Informasi selengkapnya akan disampaikan jurnalis Tribun News Reynas Abdillah. Silakan dengan laporan Anda. Ya, selamat siang rekan Rima dan juga Tribuners. Betul bahwa tadi baru saja Polda Metro Jaya merilis kasus tudingan ijazah palsu yang dilaporkan oleh Presiden RI ke-7 Joko Widodo, di mana polisi menetapkan sebanyak 8 orang sebagai tersangka kasus tersebut. Dan tadi dalam kesempatan konferensi pers yang dipimpin langsung oleh Polda Metro Jaya ternyata 8 orang di 2 klaster, di mana ini terdiri dari 5 Muhammad Rizal Fadil. Klaster kedua ini juga ada 3 di antaranya adalah Yani Rosuryo, Rismo Nasiolan Sianipar, dan juga Tifauzia Tiasuma.
Dan dari keterangan Kapolda Metro Jaya tadi bahwa penetapan tersangka ini berdasarkan hasil gelar perkara yang dilaksanakan kemarin pada hari Kamis 6 November 2025, di mana dihadiri juga dari pihak eksternal dan juga tentunya dari ahli-ahli yang didatangkan langsung oleh pihak polisian bersama juga dengan jaksa penuntut umum dari Kejati DKI Jakarta, di mana dari keterangan yang disampaikan tadi bahwa para tersangka ini tidak langsung ditahan usai ditetapkan sebagai tersangka, dan mekanisme ini juga sesuai dengan undang-undang yang berlaku terkait dengan penetapan tersangka, di mana mereka yang ditetapkan sebagai tersangka harus melakukan pemanggilan terlebih dahulu sebagai tersangka, dan nantinya penyidik yang akan menetapkan apakah tersangka ini akan ditahan atau tidak di rutan Polda Metro Jaya. Dan tadi juga Kapolda menyampaikan pertimbangan itu nantinya dari hasil pemeriksaan itu juga akan dijadikan pertimbangan apakah tersangka-tersangka ini akan ditahan begitu. Dan tadi di Reskrim Polda Metro Jaya Kombes Imanuddin menyatakan akan segera melakukan pemanggilan kepada ke-8 tersangka. Dalam waktu dekat ini Reskrimum akan mengirimkan surat undangan kepada 8 tersangka tersebut, dan diharapkan mereka bisa memenuhi undangan untuk pemeriksaan ini. Hanya saja belum diinformasikan lebih lanjut kapan undangan ini atau waktunya pemeriksaan akan dilaksanakan. Dari hasil penyidikan 5 tersangka di klase pertama dijerat pasal 310 dan atau pasal 311, pasal 160, pasal 27, pasal 45, pasal 28 ayat 2 junto pasal 45 ayat 2 Undang-Undang ITE. Dan di klase kedua dijerat pasal yang sama, hanya saja ada penambahan di pasal 48, maksud kami 32 dan 48 itu mengenai Undang-Undang ITE, ya ini menyampaikan kabar yang tidak benar gitu. Dan kemungkinan para tersangka ini akan para tersangka ini akan terancam pidana penjara lebih dari 5 tahun. Dan perlu diketahui bahwa saat ini berkas ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo masih berada di penyidik dari mulai SD, SMP, SMA hingga sarjana S1, yakni di Universitas Gadjah Mada. Penyerahan berkas ijazah setelah Jokowi diperiksa oleh penyidik di Polresta Solo, Jawa Tengah pada 23 Juli 2025. Polda Metro Jaya sebelumnya juga menerangkan bahwa ada 2 objek perkara yang ditangani terkait dengan kasus ijazah palsu Jokowi, di mana satu diantaranya adalah yang dilaporkan Jokowi pada tanggal 30 April 2025. Kemudian juga ada objek perkara kedua, yakni perihal penghasutan dan penyebaran berita bohong yang dilaporkan oleh sejumlah pihak di Polres di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Dua objek perkara itu saat ini sudah menjadi naik ke tahap penyidikan, dan diantaranya adalah 8 tersangka itu ditetapkan sebagai tersangka. Dan alasan polisi membagi menjadi 2 klaster ini tadi dijelaskan bahwa karena maksud kami 8 tersangka ini memiliki peran-peran yang berbeda. Dan dari perjalanan kasus ini terlapor sempat meminta dilakukan gelar perkara khusus di Barreskrim Polri untuk mempertanyakan keaslian dari ijazah Jokowi. Namun hasilnya Barreskrim Polri tetap menyatakan bahwa ijazah Jokowi otentik atau asli. Demikian rekan Rima. Baik, terima kasih atas laporannya Reynas Abdillah, jurnalis Tribun News. Selamat kembali bertugas. Dan dari Pasidik, Propam, dan itu yang kami tetapkan sebagai tersangka antara lain atas nama RS, RHS, dan TT. Tersangka pada pasal 2 dikenakan pasal 310 dan atau pasal 311 KUHP dan atau pasal 32 ayat 1 junto pasal 48 ayat 1 dan atau pasal 35 junto pasal 51 ayat 1
dan atau pasal 27A untuk pasal 45 ayat 4 dan atau pasal 28 ayat 2 untuk pasal 45A ayat 2 Undang-Undang ITE. Rekan-rekan media yang saya banggakan, dalam prosesnya penyidik telah memeriksa 130 saksi dan 22 ahli dari berbagai bidang yang terdiri dari 1. Dewan Pers, kedua Keterbukaan Informasi Pusat, yang ketiga Dirjen Peraturan dan Perundang-undangan dari Kemenkumham, yang keempat Akademisi Digital Forensik, yang kelima Asosiasi Digital Forensik, yang keenam Praktisi Digital Forensik, yang ketujuh Ahli Bahasa Indonesia, yang kedelapan Ahli Sosiologi Hukum, yang kesembilan Ahli Psikologi Massa, yang ke-10 Ahli Komunikasi Sosial, yang ke-11 Ahli Anatomi dari UI, yang ke-12 Ahli Hukum ITE, yang ke-13 Ahli Hukum Pidana, yang ke-14 SDM Kesehatan Kemenkes, yang ke-15 Lab Dokumen dan Digital Forensik. Kasus dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo memasuki babak baru. Polda Metro Jaya resmi menetapkan 8 orang sebagai tersangka setelah melalui gelar perkara dan asesmen bersama sejumlah ahli. Langkah ini menjadi perkembangan signifikan dari penyelidikan panjang yang telah melibatkan lebih dari 100 saksi dan puluhan ahli. Kapolda Metro Jaya Irjen Asep Edi Suheri dalam konferensi pers di Mapolda Metro Jaya Kebayoran Baru Jakarta Selatan pada Jumat 7 November mengatakan penetapan tersangka ini setelah melalui asesmen para ahli dan gelar perkara. Proses tersebut melibatkan ahli serta pengawas baik internal maupun eksternal. Selain itu dalam proses penyidikan tersebut polisi telah memeriksa sebanyak 100 orang saksi. Dalam perkara ini tersangka terbagi ke dalam 2 klaster pertama yakni Egy Sujana, Kurnia Damai Hari Lubis, Rustam Effendi dan Muhammad Rizal Fadilah. Sedangkan klaster kedua yakni Roy Suryo, Rismon Hasiholan Sianipar dan Dr. T. Fauzia Syasuma alias Dr. Tifa. Klaster pertama dijerat dengan pasal 310, pasal 311, Pasal 160 KUHP, Pasal 27 AJO, Pasal 45 ayat 4, dan Pasal 28 JO UU ITE. Sedangkan klaster kedua dijerat dengan Pasal 310, Pasal 311 KUHP, Pasal 32 ayat 1 JO, Pasal 48 ayat 1, Pasal 35 UU ITE. Adapun penetapan tersangka ini dilakukan lantaran penyidik telah berkesimpulan bahwa 8 tersangka ini diduga menyebarkan tuduhan palsu dan memanipulasi dokumen ijazah dengan metode yang tidak ilmiah. Selanjutnya, penyidik akan berkoordinasi dengan pihak Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta untuk proses hukum lebih lanjut. Asep menegaskan peranan perkara yang dilakukan kepolisian murni proses penegakan hukum. Seluruh tahapan dilakukan dengan profesional, transparan, dan akuntabel. Pihaknya menghimbau kepada masyarakat untuk bijak dalam menggunakan media sosial dan jangan mudah terprovokasi oleh informasi yang tidak benar. Sebelumnya diberitakan kuasa hukum Jokowi, Rifai Kusumanegara menyatakan pihaknya sepenuhnya menyerahkan penetapan tersangka kepada pihak kepolisian. Menurut dia, kasus yang sudah berjalan selama 7 bulan sejak dilaporkan oleh Jokowi memang sudah harus masuk ke tahap penetapan tersangka. Jokowi melaporkan kasus dugaan pencemaran nama baik ke Ditreskrim Polda Metro Jaya pada 30 April lalu. Jokowi jelas dia melaporkan kasus ini bukan persoalan siapa saja jadi tersangka. Langkah ini dilakukan guna memulihkan nama baiknya atas isu tudingan ijazah palsu. Polda Metro Jaya telah menetapkan 8 orang tersangka dalam perkara pencemaran nama baik, fitnah, dan manipulasi data elektronik yang dilaporkan oleh Bapak Insinyur Haji Joko Widodo.
Penetapan ini dilakukan setelah melalui proses asistensi dan gelar perkara, di mana proses tersebut melibatkan ahli dan pengawas, baik dari eksternal maupun internal. Untuk ahli yang dilibatkan adalah ahli pidana, ahli ITE, ahli sosiologi hukum, ahli komunikasi sosial, dan ahli bahasa. Itu yang kita minta sebagai saksi ahli. Selanjutnya perlu kami sampaikan bahwa gelar perkara penetapan tersangka yang dilaksanakan di Direktorat Reserse Kriminal Umum juga melibatkan dari eksternal, Wasda, dari Pasifik, Propam, dan Hukum yang kami tetapkan sebagai tersangka antara lain atas nama RS, RHS, dan TT. Tersangka pada pasal 2 dikenakan pasal 310 dan atau pasal 311 KUHP dan atau pasal 32 ayat 1 junto 8 ayat 1 dan atau pasal 35 junto pasal 51 ayat 1 dan atau pasal 27A junto pasal 45 ayat 4 dan atau pasal 28 ayat 2 junto pasal 45A ayat 2 Undang-Undang ITE. Rekan-rekan media yang saya banggakan, dalam prosesnya penyidik telah memeriksa 130 saksi dan 22 ahli dari berbagai bidang yang terdiri dari 1. Dewan Pers, 2. Keterbukaan Informasi Pusat, yang 3. Dirjen Peraturan dan Perundang-undangan dari Kemenkumham, yang 4. Akademisi Digital Forensik, yang 5. Asosiasi Digital Forensik, yang 6. Praktisi Digital Forensik, yang 7. Ahli Bahasa Indonesia, yang 8. Ahli Sosiologi Hukum, yang 9. Ahli Psikologi Massa, yang 10. Ahli Komunikasi Sosial, yang 11. Ahli Anatomi dari UI, yang 12. Ahli Hukum ITE, yang 13. Ahli Hukum Pidana, yang 14. SDM Kesehatan Kemenkes, yang 15. Lab Dokumen dan Digital Forensik. Selain itu, penyidik juga telah menyita 723 item barang bukti termasuk dokumen asli dari Universitas Gadjah Mada yang menegaskan bahwa ijazah Istimewa Joko Widodo adalah asli dan sah, yang komprehensif, ilmiah, dan pemeriksaan berbagai ahli dari bidangnya masing-masing. Berdasarkan hasil penyidikan, kami menetapkan 8 orang sebagai tersangka yang kami bagi dalam 2 klaster. Antara lain, 5 tersangka dari klaster pertama yang terdiri atas Paslama, ES, KTR, MRF, RE, dan DHL. Untuk tersangka dari klaster ini dikenakan pasal 310 dan atau pasal 311 dan atau pasal 160 KUHP dan atau pasal 27A untuk pasal 45 ayat 4 dan atau pasal 28 ayat 2 junto pasal 45A ayat 2 Undang-Undang ITE. Untuk klaster kedua diperkuat oleh hasil pemeriksaan dari Puslapor Polri dalam aspek analog dan digital. Berdasarkan temuan tersebut, penyidik menyimpulkan bahwa para tersangka telah menyebarkan tuduhan palsu dan melakukan edit
serta manipulasi digital terhadap dokumen ijazah dengan metode analisis yang tidak ilmiah dan misalnya publik. Selanjutnya, penyidik akan berkoordinasi dengan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta untuk proses hukum lebih lanjut. Pada kesempatan ini, kami tegaskan bahwa penanganan perkara yang kami lakukan murni proses penegakan hukum. Kemudian seluruh tahapan juga dilakukan secara profesional, proporsional, transparan, dan akuntabel. Oleh karena itu, kami menghimbau kepada masyarakat untuk bijak dalam menggunakan media sosial, jangan mudah terprovokasi oleh informasi yang tidak benar, serta selalu melakukan cek dan klarifikasi sebelum menyebarkan sesuatu. Mari kita jaga bersama suasana yang sejuk, aman, dan tertib agar ruang publik bisa selalu nyaman dan kondusif. Demikian yang kami sampaikan. Polda Metro Jaya. Anda sedang menyaksikan Live Tribun News Update bersama saya, Rima Anggi. Polda Metro Jaya telah menetapkan 8 orang tersangka kasus pencemaran nama baik kasus tudingan ijazah palsu yang dilaporkan oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Seluruh tersangka telah terbukti menyebarkan kabar palsu terkait palsunya ijazah Jokowi. Informasi selengkapnya akan disampaikan jurnalis Tribun News Reynas Abdillah. Silakan dengan laporan Anda. Ya, selamat siang rekan Rima dan juga Tribuners. Betul bahwa tadi baru saja Polda Metro Jaya merilis kasus tudingan ijazah palsu yang dilaporkan oleh Presiden RI ke-7 Joko Widodo, di mana polisi menetapkan sebanyak 8 orang sebagai tersangka kasus tersebut. Dan tadi dalam kesempatan konferensi pers yang dipimpin langsung oleh Polda Metro Jaya menyatakan 8 orang di 2 klaster, di mana ini terdiri dari 5 Muhammad Rizal Fadil. Klaster kedua ini juga ada 3 di antaranya adalah yakni Rosuryo, Rismo Nasiolan Sianipar, dan juga Tifauzia Tiasuma. Dan dari keterangan Kapolda Metro Jaya tadi bahwa penetapan tersangka ini berdasarkan hasil gelar perkara yang dilaksanakan kemarin pada hari Kamis 6 November 2025, di mana dihadiri juga dari pihak eksternal dan juga tentunya dari ahli-ahli yang didatangkan langsung oleh pihak polisian bersama juga dengan jaksa penuntut umum dari Kejati DKI Jakarta, di mana dari keterangan yang disampaikan tadi bahwa para tersangka ini tidak langsung ditahan usai ditetapkan sebagai tersangka, dan mekanisme ini juga sesuai dengan undang-undang yang berlaku terkait dengan penetapan tersangka, di mana mereka yang ditetapkan sebagai tersangka harus melakukan pemanggilan terlebih dahulu sebagai tersangka, dan nantinya penyidik yang akan menetapkan apakah tersangka ini akan ditahan atau tidak di rutan Polda Metro Jaya. Dan tadi juga Kapolda menyampaikan pertimbangan itu nantinya dari hasil pemeriksaan itu juga akan dijadikan pertimbangan apakah tersangka-tersangka ini akan ditahan begitu. Dan tadi Direskrim Polda Metro Jaya Kombes Imanuddin menyatakan akan segera melakukan pemanggilan kepada ke-8 tersangka. Dalam waktu dekat ini Direskrim akan mengirimkan surat undangan kepada 8 tersangka tersebut, dan diharapkan mereka bisa memenuhi undangan untuk pemeriksaan ini. Hanya saja belum diinformasikan lebih lanjut kapan undangan ini atau waktunya pemeriksaan akan dilaksanakan. Dari hasil penyidikan 5 tersangka di klaster pertama dijerat pasal 310 dan atau pasal 311, pasal 160, pasal 27, pasal 45, pasal 28 ayat 2 junto pasal 45 ayat 2 Undang-Undang ITE. Dan di klaster kedua dijerat pasal yang sama, hanya saja ada penambahan di pasal 48, maksud kami 32,
dan 48 itu mengenai Undang-Undang ITE, ya ini menyampaikan kabar yang tidak benar gitu. Dan kemungkinan para tersangka ini akan maksud kami para tersangka ini akan terancam pidana penjara lebih dari 5 tahun. Dan perlu diketahui bahwa saat ini berkas ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo masih berada di penyidik dari mulai SD, SMP, SMA hingga sarjana S1, yakni di Universitas Gadjah Mada. Penyerahan berkas ijazah setelah Jokowi diperiksa oleh penyidik di Polresta Solo, Jawa Tengah pada 23 Juli 2025. Polda Metro Jaya sebelumnya juga menerangkan bahwa ada 2 objek perkara yang ditangani terkait dengan kasus ijazah palsu Jokowi, di mana satu diantaranya adalah yang dilaporkan Jokowi pada tanggal 30 April 2025. Kemudian juga ada objek perkara kedua, yakni perihal penghasutan dan penyebaran berita bohong yang dilaporkan oleh sejumlah pihak di Polres di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Dua objek perkara itu saat ini sudah menjadi naik ke tahap penyidikan, dan diantaranya ada 8 tersangka itu ditetapkan sebagai tersangka. Dan alasan polisi membagi menjadi 2 klaster ini tadi dijelaskan bahwa karena maksud kami 8 tersangka ini memiliki peran-peran yang berbeda. Dan dari perjalanan kasus ini, terlapor sempat meminta dilakukan gelar perkara khusus di Barreskrim Polri untuk mempertanyakan keaslian dari ijazah Jokowi. Nah, namun hasilnya Barreskrim Polri tetap menyatakan bahwa ijazah Jokowi otentik atau asli. Demikian rekan Rima. Baik, terima kasih atas laporannya Reynas Abdillah, jurnalis Tribun News. Selamat kembali bertugas. Dari Pasifik, Propam, dan itu yang kami tetapkan sebagai tersangka antara lain atas nama RS, RHS, dan TT. Tersangka pada klaster 2 dikenakan pasal 310 dan atau pasal 311 KUHP dan atau pasal 32 ayat 1 junto pasal 48 ayat 1 dan atau pasal 35 junto pasal 51 ayat 1 dan atau pasal 27A junto pasal 45 ayat 4 dan atau pasal 28 ayat 2 junto pasal 45A ayat 2 Undang-Undang ITE. Rekan-rekan media yang saya banggakan, dalam prosesnya penyidik telah memeriksa 130 saksi dan 22 ahli dari berbagai bidang yang terdiri dari 1. Dewan Pers, 2. Keterbukaan Informasi Pusat, yang ketiga Dirjen Peraturan dan Perundang-undangan dari Kemenkumham, yang keempat Akademisi Digital Forensik, yang kelima Asosiasi Digital Forensik, yang keenam Praktisi Digital Forensik, yang ketujuh Ahli Bahasa Indonesia, yang kedelapan Ahli Sosiologi Hukum, yang kesembilan Ahli Psikologi Massa, yang ke-10 Ahli Komunikasi Sosial, yang ke-11 Ahli Anatomi dari UI, yang ke-12 Ahli Hukum ITE, yang ke-13 Ahli Hukum Pidana, yang ke-14 SDM Kesehatan Kemenkes, yang ke-15 Lab Dokumen dan Digital Forensik. Kasus dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo memasuki babak baru. Polda Metro Jaya resmi menetapkan 8 orang sebagai tersangka setelah melalui gelar perkara dan asesmen bersama sejumlah ahli. Langkah ini menjadi perkembangan signifikan dari penyelidikan panjang yang telah melibatkan lebih dari 100 saksi dan puluhan ahli.
Kapolda Metro Jaya Irjen Asep Edi Suheri dalam konferensi pers di Mapolda Metro Jaya Kebayoran Baru Jakarta Selatan pada Jumat 7 November mengatakan penetapan tersangka ini setelah melalui asesmen para ahli dan gelar perkara. Proses tersebut melibatkan ahli serta pengawas baik internal maupun eksternal. Selain itu dalam proses penyidikan tersebut polisi telah memeriksa sebanyak 130 orang saksi. Dalam perkara ini tersangka terbagi ke dalam dua klaster. Klaster pertama yakni Egy Sujana, Kurnia Tri Rohyani, Damai Hari Lubis, Rustam Effendi, dan Muhammad Rizal Fadilah. Sedangkan klaster kedua yakni Roy Suryo, Rismon Hasiholan Sianipar, dan Dr. T. Fauzia Syasuma alias Dr. Tifa. Klaster pertama dijerat dengan pasal 310, pasal 311, pasal 160 KUHP, pasal 27 AJO, pasal 45 ayat 4, dan pasal 28 JO UU ITE. Sedangkan klaster kedua dijerat dengan pasal 310, pasal 311 KUHP, pasal 32 ayat 1 JO, pasal 48 ayat 1, pasal 35 UU ITE. Adapun penetapan tersangka ini dilakukan lantaran penyidik telah berkesimpulan bahwa 8 tersangka ini diduga menyebarkan tuduhan palsu dan memanipulasi dokumen ijazah dengan metode yang tidak ilmiah. Selanjutnya, penyidik akan berkoordinasi dengan pihak Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta untuk proses hukum lebih lanjut. Asep menegaskan peranan perkara yang dilakukan kepolisian murni proses penegakan hukum. Seluruh tahapan dilakukan dengan profesional, transparan, dan akuntabel. Pihaknya menghimbau kepada masyarakat untuk bijak dalam menggunakan media sosial dan jangan mudah terprovokasi oleh informasi yang tidak benar. Sebelumnya diberitakan kuasa hukum Jokowi, Rifai Kusumanegara menyatakan pihaknya sepenuhnya menyerahkan penetapan tersangka kepada pihak kepolisian. Menurut dia, kasus yang sudah berjalan selama 7 bulan sejak dilaporkan oleh Jokowi memang sudah harus masuk ke tahap penetapan tersangka. Jokowi melaporkan kasus dugaan pencemaran nama baik ke Ditreskrim Polda Metro Jaya pada 30 April lalu. Jokowi jelas dia melaporkan kasus ini bukan persoalan siapa saja jadi tersangka. Langkah ini dilakukan guna memulihkan nama baiknya atas isu tudingan ijazah palsu. Polda Metro Jaya telah menetapkan 8 orang tersangka dalam perkara pencemaran nama baik, fitnah, dan manipulasi data elektronik yang dilaporkan oleh Bapak Insinyur Haji Joko Widodo. Penetapan ini dilakukan setelah melalui proses asistensi dan gelar perkara, di mana proses tersebut melibatkan ahli dan pengawas, baik dari eksternal maupun internal. Untuk ahli yang dilibatkan adalah ahli pidana, ahli ITE, ahli sosiologi hukum, ahli komunikasi sosial, dan ahli bahasa. Itu yang kita minta sebagai saksi ahli. Selanjutnya perlu kami sampaikan bahwa gelar perkara penetapan tersangka yang dilaksanakan di Direktorat Reserse Kriminal Umum juga melibatkan dari eksternal, dari Wasda, dari Basidik, Propam, dan Hukum yang kami tetapkan sebagai tersangka antara lain atas nama RS, RHS, dan TT. Tersangka pada klaster 2 dikenakan pasal 310 dan atau pasal 311 KUHP dan atau pasal 32 ayat 1 junto pasal 48 ayat 1 dan atau pasal 35 junto pasal 51 ayat 1 dan atau pasal 27A junto pasal 45 ayat 4 dan atau pasal 28 ayat 2 untuk pasal 45A ayat 2 Undang-Undang ITE. Rekan-rekan media yang saya banggakan,
Dalam prosesnya, penyidik telah memeriksa 130 saksi dan 22 ahli dari berbagai bidang yang terdiri dari satu, Dewan Pers, kedua, Keterbukaan Informasi Pusat, yang ketiga, Dirjen Peraturan dan Perundang-undangan dari Kemenkumham, yang keempat, Akademisi Digital Forensik, yang kelima, Asosiasi Digital Forensik, yang keenam, Praktisi Digital Forensik, yang ketujuh, Ahli Bahasa Indonesia, yang kedelapan, Ahli Sosiologi Hukum, yang kesembilan, Ahli Psikologi Massa, yang ke-10, Ahli Komunikasi Sosial, yang ke-11, Ahli Anatomi dari UI, yang ke-12, Ahli Hukum ITE, yang ke-13, Ahli Hukum Pidana, yang ke-14, SDM Kesehatan Kemenkes, yang ke-15, Lab Dokumen dan Digital Forensik. Selain itu, penyidik juga telah menyita 723 item barang bukti termasuk dokumen asli dari Universitas Gadjah Mada yang menegaskan bahwa ijazah istri Joko Widodo adalah asli dan sah dan komprehensif, ilmiah, dan pemeriksaan berbagai ahli dari bidangnya masing-masing. Berdasarkan hasil penyidikan, kami menetapkan 8 orang sebagai tersangka yang kami bagi dalam 2 klaster. Antara lain, 5 tersangka dari klaster pertama yang terdiri atas Tasama, ES, KTR, MRF, RE, dan DHL. Untuk tersangka dari klaster ini dikenakan pasal 310 dan atau pasal 311 dan atau pasal 160 KUHP dan atau pasal 27A untuk pasal 45 ayat 4 dan atau pasal 28 ayat 2 junto pasal 45A ayat 2 Undang-Undang ITE. Untuk klaster kedua diperkuat oleh hasil pemeriksaan dari Puslapor Polri dalam aspek analog dan digital. Berdasarkan temuan tersebut, penyidik menyimpulkan bahwa para tersangka telah menyebarkan tuduhan palsu dan melakukan edit serta manipulasi digital terhadap dokumen ijazah dengan metode analisis yang tidak ilmiah dan misalnya publik. Selanjutnya, penyidik akan berkoordinasi dengan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta untuk proses hukum lebih lanjut. Pada kesempatan ini, kami tegaskan bahwa penanganan perkara yang kami lakukan murni proses penegakan hukum. Kemudian seluruh tahapan juga dilakukan secara profesional, proporsional, transparan, dan akuntabel. Oleh karena itu, kami menghimbau kepada masyarakat untuk bijak dalam menggunakan media sosial, jangan mudah terprovokasi oleh informasi yang tidak benar, serta selalu melakukan cek dan klarifikasi sebelum menyebarkan sesuatu. Mari kita jaga bersama suasana yang sejuk, aman, dan tertib agar ruang publik bisa selalu nyaman dan kondusif. Demikian yang kami sampaikan. Polda Metro Jaya. Anda sedang menyaksikan Live Tribun News Update bersama saya, Rima Anggi. Polda Metro Jaya telah menetapkan 8 orang tersangka kasus pencemaran nama baik, kasus tudingan ijazah palsu yang dilaporkan oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Seluruh tersangka telah terbukti menyebarkan kabar palsu terkait palsunya ijazah Jokowi. Informasi selengkapnya akan disampaikan jurnalis Tribun News, Reynas Abdillah. Silakan dengan laporan Anda. Ya, selamat siang rekan Rima dan juga Tribuners. Betul bahwa tadi baru saja Polda Metro Jaya merilis kasus
tudingan ijazah palsu yang dilaporkan oleh Presiden RI ke-7 Joko Widodo, di mana polisi menetapkan sebanyak 8 orang sebagai tersangka kasus tersebut. Dan tadi dalam kesempatan konferensi pers yang dipimpin langsung oleh Kapolda Metro Jaya, menyatakan 8 orang di 2 klaster, di mana ini terdiri dari 5 Muhammad Rizal Fadil. Klaster kedua ini juga ada 3 di antaranya adalah yakni Rosuryo, Rismo Nasiolan Sianipar, dan juga Tifauzia Tiasuma. Dan dari keterangan Kapolda Metro Jaya tadi bahwa penetapan tersangka ini berdasarkan hasil gelar perkara yang dilaksanakan kemarin pada hari Kamis 6 November 2025, di mana dihadiri juga dari pihak eksternal dan juga tentunya dari ahli-ahli yang didatangkan langsung oleh pihak polisian, bersama juga dengan jaksa penuntut umum dari Kejati DKI Jakarta, di mana dari keterangan yang disampaikan tadi bahwa para tersangka ini tidak langsung ditahan usai ditetapkan sebagai tersangka, dan mekanismenya juga sesuai dengan undang-undang yang berlaku terkait dengan penetapan tersangka, di mana mereka yang ditetapkan sebagai tersangka harus dilakukan pemanggilan terlebih dahulu sebagai tersangka, dan nantinya penyidik yang akan menetapkan apakah tersangka ini akan ditahan atau tidak di rutan Polda Metro Jaya. Dan tadi juga Kapolda menyampaikan pertimbangan itu nantinya dari hasil pemeriksaan itu juga akan dijadikan pertimbangan apakah tersangka-tersangka ini akan ditahan begitu. Dan tadi di Reskrim Polda Metro Jaya Kombes Imanuddin menyatakan akan segera melakukan pemanggilan kepada ke-8 tersangka. Dalam waktu dekat ini Direskrimum akan mengirimkan surat undangan kepada 8 tersangka tersebut, dan diharapkan mereka bisa memenuhi undangan untuk pemeriksaan ini. Hanya saja belum diinformasikan lebih lanjut kapan undangan ini atau waktunya pemeriksaan akan dilaksanakan. Dari hasil penyidikan, 5 tersangka di klaster pertama dijerat pasal 310 dan atau pasal 311, pasal 160, pasal 27, pasal 45, pasal 28 ayat 2 junto pasal 45 ayat 2 Undang-Undang ITE. Dan di klaster kedua dijerat pasal yang sama, hanya saja ada penambahan di pasal 48, maksud kami 32 dan 48 itu mengenai Undang-Undang ITE, ya ini menyampaikan kabar yang tidak benar gitu. Dan kemungkinan para tersangka ini akan para tersangka ini akan terancam pidana penjara lebih dari 5 tahun. Dan perlu diketahui bahwa saat ini berkas ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo masih berada di penyidik dari mulai SD, SMP, SMA hingga sarjana S1, yakni di Universitas Gadjah Mada. Penyerahan berkas ijazah setelah Jokowi diperiksa oleh penyidik di Polresta Solo, Jawa Tengah pada 23 Juli 2025. Polda Metro Jaya sebelumnya juga menerangkan bahwa ada 2 objek perkara yang ditangani terkait dengan kasus ijazah palsu Jokowi, di mana satu diantaranya adalah yang dilaporkan Jokowi pada tanggal 30 April 2025. Kemudian juga ada objek perkara kedua, yakni perihal penghasutan dan penyebaran berita bohong yang dilaporkan oleh sejumlah pihak di Polres di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Dua objek perkara itu saat ini sudah menjadi naik ke tahap penyidikan, dan diantaranya ada 8 tersangka itu ditetapkan sebagai tersangka. Dan alasan polisi membagi menjadi 2 klaster ini tadi dijelaskan bahwa karena maksud kami 8 tersangka ini memiliki peran-peran yang berbeda. Dan dari perjalanan kasus ini terlapor sempat meminta dilakukan gelar perkara khusus di Barreskrim Polri untuk mempertanyakan keaslian dari ijazah Jokowi. Namun hasilnya Barreskrim Polri tetap menyatakan bahwa ijazah
Jokowi otentik atau asli. Demikian rekan Rima. Baik, terima kasih atas laporannya Reynas Abdillah, jurnalis Tribun News. Selamat kembali bertugas. Dari Pasifik, Propam, itu yang akan ditetapkan sebagai tersangka antara lain atas nama RS, RHS, dan TT. Tersangka pada pasal 2 dikenakan pasal 310 dan atau pasal 311 KUHP dan atau pasal 32 ayat 1 junto pasal 48 ayat 1 dan atau pasal 35 junto pasal 51 ayat 1 dan atau pasal 27A junto pasal 45 ayat 4 dan atau pasal 28 ayat 2 junto pasal 45A ayat 2 Undang-Undang ITE. Rekan-rekan media yang saya banggakan, dalam prosesnya penyidik telah memeriksa 130 saksi dan 22 ahli dari berbagai bidang yang terdiri dari satu Dewan Pers, kedua Keterbukaan Informasi Pusat, yang ketiga Dirjen Peraturan dan Perundang-undangan dari Kemenkumham, yang keempat Akademisi Digital Forensik, yang kelima Asosiasi Digital Forensik, yang keenam Praktisi Digital Forensik, yang ketujuh Ahli Bahasa Indonesia, yang kedelapan Ahli Sosiologi Hukum, yang kesembilan Ahli Psikologi Massa, yang ke-10 Ahli Komunikasi Sosial, yang ke-11 Ahli Anatomi dari UI, yang ke-12 Ahli Hukum ITE, yang ke-13 Ahli Hukum Pidana, yang ke-14 SDM Kesehatan Kemenkes, yang ke-15 Lab Dokumen dan Digital Forensik. Kasus dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo memasuki babak baru. Polda Metro Jaya resmi menetapkan 8 orang sebagai tersangka setelah melalui gelar perkara dan asesmen bersama sejumlah ahli. Langkah ini menjadi perkembangan signifikan dari penyelidikan panjang yang telah melibatkan lebih dari 100 saksi dan puluhan ahli. Kapolda Metro Jaya Irjen Asep Edi Suheri dalam konferensi pers di Mapolda Metro Jaya Kebayoran Baru Jakarta Selatan pada Jumat 7 November mengatakan penetapan tersangka ini setelah melalui asesmen para ahli dan gelar perkara. Proses tersebut melibatkan ahli serta pengawas baik internal maupun eksternal. Selain itu dalam proses penyidikan tersebut polisi telah memeriksa sebanyak 130 orang saksi. Dalam perkara ini tersangka terbagi ke dalam 2 klaster. Klaster pertama yakni Egy Sujana, Kurnia Tri Rohyani, Damai Hari Lubis, Rustam Effendi, dan Muhammad Rizal Fadilah. Sedangkan klaster kedua yakni Roy Suryo, Rismon Hasiholan Sianipar, dan Dr. T. Fauzia Syasuma alias Dr. Tifa. Klaster pertama dijerat dengan pasal 310, pasal 311, pasal 160 KUHP, pasal 27 AJO, pasal 45 ayat 4, dan pasal 28 JO UU ITE. Sedangkan klaster kedua dijerat dengan pasal 310, pasal 311 KUHP, pasal 32 ayat 1 JO, pasal 48 ayat 1, pasal 35 UU ITE. Adapun penetapan tersangka ini dilakukan lantaran penyidik telah berkesimpulan bahwa 8 tersangka ini diduga menyebarkan tuduhan palsu dan memanipulasi dokumen ijazah dengan metode yang tidak ilmiah. Selanjutnya, penyidik akan berkoordinasi dengan pihak Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta untuk proses hukum lebih lanjut. Asep menegaskan peranan perkara yang dilakukan kepolisian murni proses penegakan hukum. Seluruh tahapan dilakukan dengan profesional, transparan, dan akuntabel. Pihaknya menghimbau kepada masyarakat untuk bijak dalam menggunakan media sosial dan jangan mudah terprovokasi oleh informasi yang tidak benar.
Sebelumnya diberitakan kuasa hukum Jokowi, Rifai Kusumanegara menyatakan pihaknya sepenuhnya menyerahkan penetapan tersangka kepada pihak kepolisian. Menurut dia, kasus yang sudah berjalan selama 7 bulan sejak dilaporkan oleh Jokowi memang sudah harus masuk ke tahap penetapan tersangka. Jokowi melaporkan kasus dugaan pencemaran nama baik ke Ditreskrim Polda Metro Jaya pada 30 April lalu. Jokowi jelas dia melaporkan kasus ini bukan persoalan siapa saja jadi tersangka. Langkah ini dilakukan guna memulihkan nama baiknya atas isu tudingan ijazah palsu. Polda Metro Jaya telah menetapkan 8 orang tersangka dalam perkara pencemaran nama baik, fitnah, dan manipulasi data elektronik yang dilaporkan oleh Bapak Insinyur Haji Joko Widodo. Penetapan ini dilakukan setelah melalui proses asistensi dan gelar perkara, di mana proses tersebut melibatkan ahli dan pengawas, baik dari eksternal maupun internal. Untuk ahli yang dilibatkan adalah ahli pidana, ahli ITE, ahli sosiologi hukum, ahli komunikasi sosial, dan ahli bahasa. Itu yang kita minta sebagai saksi ahli. Selanjutnya perlu kami sampaikan bahwa gelar perkara penetapan tersangka yang dilaksanakan di Direktorat Reserse Kriminal Umum juga melibatkan dari eksternal, dari Wasda, dari Basidik, Propam, dan Debitum yang akan ditetapkan sebagai tersangka antara lain atas nama RS, RHS, dan TT. Tersangka pada pasal 2 dikenakan pasal 310 dan atau pasal 311 KUHP dan atau pasal 32 ayat 1 junto pasal 48 ayat 1 dan atau pasal 35 junto pasal 51 ayat 1 dan atau pasal 274 junto pasal 45 ayat 4 dan atau pasal 28 ayat 2 untuk pasal 45A ayat 2 Undang-Undang ITE. Rekan-rekan media yang saya banggakan, dalam prosesnya penyidik telah memeriksa 130 saksi dan 22 ahli dari berbagai bidang yang terdiri dari 1. Dewan Pers, kedua, keterbukaan informasi pusat, yang ketiga, Dirjen Peraturan dan Perundang-undangan dari Kemenkumham, yang keempat, Akademisi Digital Forensik, yang kelima, Asosiasi Digital Forensik, yang keenam, Praktisi Digital Forensik, yang ketujuh, Ahli Bahasa Indonesia, yang kedelapan, Ahli Sosiologi Hukum, yang kesembilan, Ahli Psikologi Masa, yang ke-10 ahli komunikasi sosial, yang ke-11 ahli anatomi dari UI, yang ke-12 ahli hukum ITE, yang ke-13 ahli hukum pidana, yang ke-14 SDM Kesehatan Kemenkes, yang ke-15 lab dokumen dan digital forensik. Selain itu, penyidik juga telah menyita 723 item barang bukti termasuk dokumen asli dari Universitas Gadjah Mada yang menegaskan bahwa ijazah Insinyur Joko Widodo adalah asli dan sah, dan komprehensif, ilmiah, dan pemeriksaan berbagai ahli dari bidangnya masing-masing. Berdasarkan hasil penyidikan, kami menetapkan 8 orang sebagai tersangka yang kami bagi dalam 2 klaster. Antara lain
5 tersangka dari klaster pertama yang terdiri atas Paslama, ES, KTR, MRF, RE, dan DHL. Untuk tersangka dari klaster ini dikenakan pasal 310 dan atau pasal 311 dan atau pasal 160 KUHP dan atau pasal 27A untuk pasal 45 ayat 4 dan atau pasal 28 ayat 2 untuk pasal 45A ayat 2 Undang-Undang ITE. Untuk klaster kedua diperkuat oleh hasil pemeriksaan dari Puslapor Polri dalam aspek analog dan digital. Berdasarkan temuan tersebut, penyidik menyimpulkan bahwa para tersangka telah menyebarkan tuduhan palsu dan melakukan edit serta manipulasi digital terhadap dokumen ijazah dengan metode analisis yang tidak ilmiah dan misalnya publik. Selanjutnya, penyidik akan berkoordinasi dengan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta untuk proses hukum lebih lanjut. Pada kesempatan ini, kami tegaskan bahwa penanganan perkara yang kami lakukan murni proses penegakan hukum. Kemudian seluruh tahapan juga dilakukan secara profesional, proporsional, transparan, dan akuntabel. Oleh karena itu, kami menghimbau kepada masyarakat untuk bijak dalam menggunakan media sosial. Jangan mudah terprovokasi oleh informasi yang tidak benar, serta selalu melakukan cek dan klarifikasi sebelum menyebarkan sesuatu. Mari kita jaga bersama suasana yang sejuk, aman, dan tertib agar ruang publik bisa selalu nyaman dan kondusif. Demikian yang kami sampaikan. Polda Metro Jaya. Anda sedang menyaksikan Live Tribun News Update bersama saya, Rima Anggi. Polda Metro Jaya telah menetapkan 8 orang tersangka kasus pencemaran nama baik, kasus tudingan ijazah palsu yang dilaporkan oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Seluruh tersangka telah terbukti menyebarkan kabar palsu terkait palsunya ijazah Jokowi. Informasi selengkapnya akan disampaikan jurnalis Tribun News, Reynas Abdillah. Silakan dengan laporan Anda. Ya, selamat siang rekan Rima dan juga Tribuners. Betul bahwa tadi baru saja Polda Metro Jaya merilis kasus tudingan ijazah palsu yang dilaporkan oleh Presiden RI ke-7 Joko Widodo, di mana polisi menetapkan sebanyak 8 orang sebagai tersangka kasus tersebut. Dan tadi dalam kesempatan konferensi pers yang dipimpin langsung oleh Polda Metro Jaya menyatakan 8 orang di 2 klaster, di mana ini terdiri dari 5 Muhammad Rizal Fadil. Klaster kedua ini juga ada 3 di antaranya adalah yakni Rosuryo, Rismo Nasiolan Sianipar, dan juga Tifauzia Tiasuma. Dan dari keterangan Kapolda Metro Jaya tadi bahwa penetapan tersangka ini berdasarkan hasil gelar perkara yang dilaksanakan kemarin pada hari Kamis 6 November 2025, di mana dihadiri juga dari pihak eksternal dan juga tentunya dari ahli-ahli yang didatangkan langsung oleh pihak polisian bersama juga dengan jaksa penuntut umum dari Kejati DKI Jakarta, di mana dari keterangan yang disampaikan tadi bahwa para tersangka ini tidak langsung ditahan usai ditetapkan sebagai tersangka, dan mekanisme ini juga sesuai dengan undang-undang yang berlaku terkait dengan penetapan tersangka, di mana mereka yang ditetapkan sebagai tersangka harus dilakukan pemanggilan terlebih dahulu sebagai tersangka, dan nantinya penyidik yang akan menetapkan apakah tersangka ini akan ditahan atau tidak di rutan Polda Metro Jaya. Dan tadi juga Kapolda menyampaikan pertimbangan itu nantinya dari hasil pemeriksaan itu juga akan dijadikan pertimbangan
apakah tersangka-tersangka ini akan ditahan begitu. Dan tadi di Reskrim Polda Metro Jaya Kombes Imanuddin menyatakan akan segera melakukan pemanggilan kepada ke-8 tersangka. Dalam waktu dekat ini di Reskrim akan mengirimkan surat undangan kepada 8 tersangka tersebut dan diharapkan mereka bisa memenuhi undangan untuk pemeriksaan ini. Hanya saja belum diinformasikan lebih lanjut kapan undangan ini atau waktunya pemeriksaan akan dilaksanakan. Dari hasil penyidikan 5 tersangka di kelas pertama dijerat pasal 310 dan atau pasal 311, pasal 160, pasal 27, pasal 45, pasal 28 ayat 2 junto pasal 45 ayat 2 Undang-Undang ITE. Dan di kelas kedua dijerat pasal yang sama, hanya saja ada penambahan di pasal 48, maksud kami 32 dan 48 itu mengenai Undang-Undang ITE, ya ini menyampaikan kabar yang tidak benar gitu. Dan kemungkinan para tersangka ini akan para tersangka ini akan terancam pidana penjara lebih dari 5 tahun. Dan perlu diketahui bahwa saat ini berkas ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo masih berada di penyidik dari mulai SD, SMP, SMA hingga sarjana S1, yakni di Universitas Gadjah Mada. Penyerahan berkas ijazah setelah Jokowi diperiksa oleh penyidik di Polresta Solo, Jawa Tengah pada 23 Juli 2025. Polda Metro Jaya sebelumnya juga menerangkan bahwa ada 2 objek perkara yang ditangani terkait dengan kasus ijazah palsu Jokowi, di mana satu diantaranya adalah yang dilaporkan Jokowi pada tanggal 30 April 2025. Kemudian juga ada objek perkara kedua, yakni perihal penghasutan dan penyebaran berita bohong yang dilaporkan oleh sejumlah pihak di Polres di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Dua objek perkara itu saat ini sudah menjadi naik ke tahap penyidikan, dan diantaranya adalah 8 tersangka itu ditetapkan sebagai tersangka. Dan alasan polisi membagi menjadi 2 klaster ini tadi dijelaskan bahwa karena maksud kami 8 tersangka ini memiliki peran-peran yang berbeda. Dan dari perjalanan kasus ini terlapor sempat meminta dilakukan gelar perkara khusus di Barreskrim Polri untuk mempertanyakan keaslian dari ijazah Jokowi. Nah, namun hasilnya Barreskrim Polri tetap menyatakan bahwa ijazah Jokowi otentik atau asli. Demikian rekan Rima. Baik, terima kasih atas laporannya Reynas Abdillah, jurnalis Tribun News. Selamat kembali bertugas. Dari Pasifik, Propam, yang kami tetapkan sebagai tersangka antara lain atas nama RS, RHS, dan TT. Tersangka pada klaster 2 dikenakan pasal 310 dan atau pasal 311 KUHP dan atau pasal 32 ayat 1 junto pasal 48 ayat 1 dan atau pasal 35 junto pasal 51 ayat 1 dan atau pasal 27A junto pasal 45 ayat 4 dan atau pasal 28 ayat 2 junto pasal 45A ayat 2 Undang-Undang ITE. Rekan-rekan media yang saya banggakan, dalam prosesnya penyidik telah memeriksa 130 saksi dan 22 ahli dari berbagai bidang yang terdiri dari 1. Dewan Pers, kedua Keterbukaan Informasi Pusat, yang ketiga Dirjen Peraturan dan Perundang-undangan dari Kemenkumham, yang keempat Akademisi Digital Forensik, yang kelima Asosiasi Digital Forensik, yang keenam Praktisi Digital Forensik, yang ketujuh Ahli Bahasa Indonesia, yang kedelapan Ahli Sosiologi Hukum, yang kesembilan Ahli Psikologi Massa, yang ke-10 Ahli Komunikasi Sosial,
Yang ke-11 ahli anatomi dari UI. Yang ke-12 ahli hukum ITE. Yang ke-13 ahli hukum pidana. Yang ke-14 SDM Kesehatan Kemenkes. Yang ke-15 lab dokumen dan digital forensik. Kasus dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo memasuki babak baru. Polda Metro Jaya resmi menetapkan 8 orang sebagai tersangka setelah melalui gelar perkara dan asesmen bersama sejumlah ahli. Langkah ini menjadi perkembangan signifikan dari penyelidikan panjang yang telah melibatkan lebih dari 100 saksi dan puluhan ahli. Kapolda Metro Jaya Irjen Asep Edi Suheri dalam konferensi pers di Mapolda Metro Jaya Kebayoran Baru Jakarta Selatan pada Jumat 7 November mengatakan penetapan tersangka ini setelah melalui asesmen para ahli dan gelar perkara. Proses tersebut melibatkan ahli serta pengawas baik internal maupun eksternal. Selain itu dalam proses penyidikan tersebut polisi telah memeriksa sebanyak 130 orang saksi. Dalam perkara ini tersangka terbagi ke dalam 2 klaster. Klaster pertama yakni Egy Sujana, Kurnia Tri Rohyani, Damai Hari Lubis, Rustam Effendi, dan Muhammad Rizal Fadilah. Sedangkan klaster kedua yakni Roy Suryo, Rismon Hasiholan Sianipar, dan Dr. T. Fauzia Syasuma alias Dr. Tifa. Klaster pertama dijerat dengan pasal 310, pasal 311, Pasal 160 KUHP, Pasal 27 AJO, Pasal 45 ayat 4, dan Pasal 28 JO UU ITE. Sedangkan klaster kedua dijerat dengan Pasal 310, Pasal 311 KUHP, Pasal 32 ayat 1 JO, Pasal 48 ayat 1, Pasal 35 UU ITE. Adapun penetapan tersangka ini dilakukan lantaran penyidik telah berkesimpulan bahwa 8 tersangka ini diduga menyebarkan tuduhan palsu dan memanipulasi dokumen ijazah dengan metode yang tidak ilmiah. Selanjutnya, penyidik akan berkoordinasi dengan pihak Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta untuk proses hukum lebih lanjut. Asep menegaskan peranan perkara yang dilakukan kepolisian murni proses penegakan hukum. Seluruh tahapan dilakukan dengan profesional, transparan, dan akuntabel. Pihaknya menghimbau kepada masyarakat untuk bijak dalam menggunakan media sosial dan jangan mudah terprovokasi oleh informasi yang tidak benar. Sebelumnya diberitakan kuasa hukum Jokowi, Rifai Kusumanegara menyatakan pihaknya sepenuhnya menyerahkan penetapan tersangka kepada pihak kepolisian. Menurut dia, kasus yang sudah berjalan selama 7 bulan sejak dilaporkan oleh Jokowi memang sudah harus masuk ke tahap penetapan tersangka. Jokowi melaporkan kasus dugaan pencemaran nama baik ke Ditreskrim Polda Metro Jaya pada 30 April lalu. Jokowi jelas dia melaporkan kasus ini bukan persoalan siapa saja jadi tersangka. Langkah ini dilakukan guna memulihkan nama baiknya atas isu tudingan ijazah palsu. Polda Metro Jaya telah menetapkan 8 orang tersangka dalam perkara pencemaran nama baik, fitnah, dan manipulasi data elektronik yang dilaporkan oleh Bapak Insinyur Haji Joko Widodo. Penetapan ini dilakukan setelah melalui proses asistensi dan gelar perkara, di mana proses tersebut melibatkan ahli dan pengawas, baik dari eksternal maupun internal. Untuk ahli yang dilibatkan adalah ahli pidana, ahli ITE, ahli sosiologi hukum, ahli komunikasi sosial, dan ahli bahasa. Itu yang kita minta sebagai saksi ahli. Selanjutnya perlu kami sampaikan bahwa gelar perkara penetapan tersangka yang dilaksanakan di Direktorat Reserse Kriminal Umum juga melibatkan dari eksternal, dari Wasda, dari Basidik, Propam, dan Deliktum yang akan ditetapkan sebagai tersangka antara lain atas nama RS,
RHS, dan TT. Tersangka pada klaster 2 dikenakan pasal 310 dan atau pasal 311 KUHP dan atau pasal 32 ayat 1 junto pasal 48 ayat 1 dan atau pasal 35 junto pasal 51 ayat 1 dan atau pasal 27A junto pasal 45 ayat 4 dan atau pasal 28 ayat 2 junto pasal 45A ayat 2 Undang-Undang ITE. Rekan-rekan media yang saya banggakan, dalam prosesnya penyidik telah memeriksa 130 saksi dan 22 ahli dari berbagai bidang yang terdiri dari 1. Dewan Pers, kedua Keterbukaan Informasi Pusat, yang ketiga Dirjen Peraturan dan Perundang-undangan dari Kemenkumham, yang keempat Akademisi Digital Forensik, yang kelima Asosiasi Digital Forensik, yang keenam Praktisi Digital Forensik, yang ketujuh Ahli Bahasa Indonesia, yang kedelapan Ahli Sosiologi Hukum, yang kesembilan Ahli Psikologi Massa, yang ke-10 Ahli Komunikasi Sosial, yang ke-11 Ahli Anatomi dari UI, yang ke-12 Ahli Hukum ITE, yang ke-13 Ahli Hukum Pidana, yang ke-14 SDM Kesehatan Kemenkes, yang ke-15 Lab Dokumen dan Digital Forensik. Selain itu, penyidik juga telah menyita 723 item barang bukti termasuk dokumen asli dari Universitas Gadjah Mada yang menegaskan bahwa ijazah isi Joko Widodo adalah asli dan sah, yang komprehensif, ilmiah, dan pemeriksaan berbagai ahli dari bidangnya masing-masing. Berdasarkan hasil penyidikan, kami menetapkan 8 orang sebagai tersangka yang kami bagi dalam 2 klaster. Antara lain 5 tersangka dari klaster pertama yang terdiri atas atas nama ES, KTR, MRF, RE, dan DHL. Untuk tersangka dari klaster ini dikenakan pasal 310 dan atau pasal 311 dan atau pasal 160 KUHP dan atau pasal 27A untuk pasal 45 ayat 4 dan atau pasal 28 ayat 2 junto pasal 45A ayat 2 Undang-Undang ITE. Untuk klaster kedua diperkuat oleh hasil pemeriksaan dari Puslapor Polri dalam aspek analog dan digital. Berdasarkan temuan tersebut, penyidik menyimpulkan bahwa para tersangka telah menyebarkan tuduhan palsu dan melakukan edit serta manipulasi digital terhadap dokumen ijazah dengan metode analisis yang tidak ilmiah dan misalnya publik. Selanjutnya, penyidik akan berkoordinasi dengan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta untuk proses hukum lebih lanjut. Pada kesempatan ini, kami tegaskan bahwa penanganan perkara yang kami lakukan murni proses penegakan hukum. Kemudian seluruh tahapan juga dilakukan secara profesional, proporsional, transparan, dan akuntabel. Oleh karena itu, kami menghimbau kepada masyarakat untuk bijak dalam menggunakan media sosial, jangan mudah terprovokasi oleh informasi yang tidak benar, serta selalu melakukan cek dan klarifikasi sebelum menyebarkan sesuatu. Mari kita jaga bersama suasana yang sejuk, aman, dan tertib agar ruang publik bisa selalu nyaman dan kondusif. Demikian yang kami sampaikan. Polda Metro Jaya.
Anda sedang menyaksikan live Tribun News Update bersama saya, Rima Anggi. Polda Metro Jaya telah menetapkan 8 orang tersangka kasus pencemaran nama baik kasus tudingan ijazah palsu yang dilaporkan oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Seluruh tersangka telah terbukti menyebarkan kabar palsu terkait palsunya ijazah Jokowi. Informasi selengkapnya akan disampaikan jurnalis Tribun News Reynas Abdillah. Silakan dengan laporan Anda. Ya, selamat siang rekan Rima dan juga Tribuners. Betul bahwa tadi baru saja Polda Metro Jaya merilis kasus tudingan ijazah palsu yang dilaporkan oleh Presiden RI ke-7 Joko Widodo, di mana polisi menetapkan sebanyak 8 orang sebagai tersangka kasus tersebut. Dan tadi dalam kesempatan konferensi pers yang dipimpin langsung oleh Polda Metro Jaya menyatakan 8 orang di 2 klaster, di mana ini terdiri dari 5 Muhammad Rizal Fadil. Klaster kedua ini juga ada 3 di antaranya adalah yakni Rosuryo, Rismo Nasiolan Sianipar, dan juga Tifauzia Tiasuma. Dan dari keterangan Kapolda Metro Jaya tadi bahwa penetapan tersangka ini berdasarkan hasil gelar perkara yang dilaksanakan kemarin pada hari Kamis 6 November 2025, di mana dihadiri juga dari pihak eksternal dan juga tentunya dari ahli-ahli yang didatangkan langsung oleh pihak polisian bersama juga dengan jaksa penuntut umum dari Kejati DKI Jakarta, di mana dari keterangan yang disampaikan tadi bahwa para tersangka ini tidak langsung ditahan usai ditetapkan sebagai tersangka, dan mekanisme ini juga sesuai dengan undang-undang yang berlaku terkait dengan penetapan tersangka, di mana mereka yang ditetapkan sebagai tersangka harus melakukan pemanggilan terlebih dahulu sebagai tersangka, dan nantinya penyidik yang akan menetapkan apakah tersangka ini akan ditahan atau tidak di rutan Polda Metro Jaya. Dan tadi juga Kapolda menyampaikan pertimbangan itu nantinya dari hasil pemeriksaan itu juga akan dijadikan pertimbangan apakah tersangka-tersangka ini akan ditahan begitu. Dan tadi di Reskrim Polda Metro Jaya Kombes Imanuddin menyatakan akan segera melakukan pemanggilan kepada ke-8 tersangka. Dalam waktu dekat ini Direskrimum akan mengirimkan surat undangan kepada 8 tersangka tersebut, dan diharapkan mereka bisa memenuhi undangan untuk pemeriksaan ini. Hanya saja belum diinformasikan lebih lanjut kapan undangan ini atau waktunya pemeriksaan akan dilaksanakan. Dari hasil penyidikan, 5 tersangka di klaster pertama dijerat pasal 310 dan atau pasal 311, pasal 160, pasal 27, pasal 45, pasal 28 ayat 2 junto pasal 45 ayat 2 Undang-Undang ITE. Dan di klaster kedua dijerat pasal yang sama, hanya saja ada penambahan di pasal 48, maksud kami 32 dan 48 itu mengenai Undang-Undang ITE, ya ini menyampaikan kabar yang tidak benar gitu. Dan kemungkinan para tersangka ini akan para tersangka ini akan terancam pidana penjara lebih dari 5 tahun. Dan perlu diketahui bahwa saat ini berkas ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo masih berada di penyidik dari mulai SD, SMP, SMA hingga sarjana S1, yakni di Universitas Gadjah Mada. Penyerahan berkas ijazah setelah Jokowi diperiksa oleh penyidik di Polresta Solo, Jawa Tengah pada 23 Juli 2025. Polda Metro Jaya sebelumnya juga menerangkan bahwa ada 2 objek perkara yang ditangani terkait dengan kasus ijazah palsu Jokowi, di mana satu diantaranya adalah yang dilaporkan Jokowi pada tanggal 30 April 2025. Kemudian juga ada objek perkara kedua, yakni perihal penghasutan dan penyebaran berita bohong yang dilaporkan oleh sejumlah pihak di Polres di
wilayah hukum Polda Metro Jaya. Dua objek perkara itu saat ini sudah menjadi naik ke tahap penyidikan, dan diantaranya ada 8 tersangka itu ditetapkan sebagai tersangka. Dan alasan polisi membagi menjadi 2 klaster ini tadi dijelaskan bahwa karena kedua, maksud kami 8 tersangka ini memiliki peran-peran yang berbeda. Dan dari perjalanan kasus ini, terlapor sempat meminta dilakukan gelar perkara khusus di Barreskrim Polri untuk mempertanyakan keaslian dari ijazah Jokowi. Namun hasilnya Barreskrim Polri tetap menyatakan bahwa ijazah Jokowi otentik atau asli. Demikian rekan Rima. Baik, terima kasih atas laporannya Reynas Abdillah, jurnalis Tribun News. Selamat kembali bertugas. Dari Pasifik, Propam, dan itu yang kami tetapkan sebagai tersangka antara lain atas nama RS, RHS, dan TT. Tersangka pada klaster 2 dikenakan pasal 310 dan atau pasal 311 KUHP dan atau pasal 32 ayat 1 junto pasal 48 ayat 1 dan atau pasal 35 junto pasal 51 ayat 1 dan atau pasal 27A junto pasal 45 ayat 4 dan atau pasal 28 ayat 2 junto pasal 45A ayat 2 Undang-Undang ITE. Rekan-rekan media yang saya banggakan, dalam prosesnya penyidik telah memeriksa 130 saksi dan 22 ahli dari berbagai bidang yang terdiri dari 1. Dewan Pers, 2. Keterbukaan Informasi Pusat, yang 3. Dirjen Peraturan dan Perundang-undangan dari Kemenkumham, yang 4. Akademisi Digital Forensik, yang 5. Asosiasi Digital Forensik, yang 6. Praktisi Digital Forensik, yang 7. Ahli Bahasa Indonesia, yang 8. Ahli Sosiologi Hukum, yang 9. Ahli Psikologi Massa, yang 10. Ahli Komunikasi Sosial, yang 11. Ahli Anatomi dari UI, yang 12. Ahli Hukum ITE, yang 13. Ahli Hukum Pidana, yang 14. SDM Kesehatan Kemenkes, yang 15. Lab Dokumen dan Digital Forensik. Kasus dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo memasuki babak baru. Polda Metro Jaya resmi menetapkan 8 orang sebagai tersangka setelah melalui gelar perkara dan asesmen bersama sejumlah ahli. Langkah ini menjadi perkembangan signifikan dari penyelidikan panjang yang telah melibatkan lebih dari 100 saksi dan puluhan ahli. Kapolda Metro Jaya Irjen Asep Edi Suheri dalam konferensi pers di Mapolda Metro Jaya Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Jumat 7 November mengatakan penetapan tersangka ini setelah melalui asesmen para ahli dan gelar perkara. Proses tersebut melibatkan ahli serta pengawas baik internal maupun eksternal. Selain itu, dalam proses penyidikan tersebut, polisi telah memeriksa sebanyak 130 orang saksi. Dalam perkara ini, tersangka terbagi ke dalam 2 klaster. Klaster pertama yakni Egy Sujana, Kurnia Tri Rohyani, Damai Hari Lubis, Rustam Effendi, dan Muhammad Rizal Fadilah. Sedangkan klaster kedua yakni Roy Suryo, Rismon Hasiholan Sianipar, dan Dr. T. Fauzia Syasuma alias Dr. Tifa. Klaster pertama dijerat dengan pasal 310, pasal 311, pasal 160 KUHP, pasal 27 AJO, pasal 45 ayat 4, dan pasal 28 JO UU ITE. Sedangkan klaster kedua dijerat dengan pasal 310, pasal 311 KUHP, pasal 32 ayat 1 JO, pasal 48 ayat 1, pasal 35 UU ITE. Adapun penetapan tersangka ini dilakukan lantaran penyidik telah berkesimpulan bahwa 8 tersangka ini diduga menyebarkan tuduhan palsu dan
memanipulasi dokumen ijazah dengan metode yang tidak ilmiah. Selanjutnya, penyidik akan berkoordinasi dengan pihak Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta untuk proses hukum lebih lanjut. Asep menegaskan peranan perkara yang dilakukan kepolisian murni proses penegakan hukum. Seluruh tahapan dilakukan dengan profesional, transparan, dan akuntabel. Pihaknya menghimbau kepada masyarakat untuk bijak dalam menggunakan media sosial dan jangan mudah terprovokasi oleh informasi yang tidak benar. Sebelumnya diberitakan kuasa hukum Jokowi, Rifai Kusumanegara menyatakan pihaknya sepenuhnya menyerahkan penetapan tersangka kepada pihak kepolisian. Menurut dia, kasus yang sudah berjalan selama 7 bulan sejak dilaporkan oleh Jokowi memang sudah harus masuk ke tahap penetapan tersangka. Jokowi melaporkan kasus dugaan pencemaran nama baik ke Ditreskrimum Polda Metro Jaya pada 30 April lalu. Jokowi jelas dia melaporkan kasus ini bukan persoalan siapa saja jadi tersangka. Langkah ini dilakukan guna memulihkan nama baiknya atas isu tudingan ijazah palsu. Polda Metro Jaya telah menetapkan 8 orang tersangka dalam perkara pencemaran nama baik, fitnah, dan manipulasi data elektronik yang dilaporkan oleh Bapak Insinyur Haji Joko Widodo. Penetapan ini dilakukan setelah melalui proses asistensi dan gelar perkara, di mana proses tersebut melibatkan ahli dan pengawas, baik dari eksternal maupun internal. Untuk ahli yang dilibatkan adalah ahli pidana, ahli ITE, ahli sosiologi hukum, ahli komunikasi sosial, dan ahli bahasa. Itu yang kita minta sebagai saksi ahli. Selanjutnya kami sampaikan bahwa gelar perkara penetapan tersangka yang dilaksanakan di Direktorat Reserse Kriminal Umum juga melibatkan dari eksternal, dari Wasda, dari Basidik, ya, Propam, dan Deliktum yang kami tetapkan sebagai tersangka antara lain atas nama RS, RHS, dan TT. Tersangka pada pasal 2 dikenakan pasal 310 dan atau pasal 311 KUHP dan atau pasal 32 ayat 1 junto pasal 48 ayat 1 dan atau pasal 35 junto pasal 51 ayat 1 dan atau pasal 27A junto pasal 45 ayat 4 dan atau pasal 28 ayat 2 untuk pasal 45A ayat 2 Undang-Undang ITE. Rekan-rekan media yang saya banggakan, dalam prosesnya penyidik telah memeriksa 130 saksi dan 22 ahli dari berbagai bidang yang terdiri dari 1 Dewan Pers, kedua Keterbukaan Informasi Pusat, yang ketiga Dirjen Peraturan dan Perundang-undangan dari Kemenkumham, yang keempat Akademisi Digital Forensik, yang kelima Asosiasi Digital Forensik, yang keenam Praktisi Digital Forensik, yang ketujuh Ahli Bahasa Indonesia, yang kedelapan Ahli Sosiologi Hukum, yang kesembilan Ahli Psikologi Massa, yang ke-10 ahli komunikasi sosial, yang ke-11 ahli anatomi dari UI, yang ke-12 ahli hukum ITE, yang ke-13 ahli hukum pidana, yang ke-14 SDM Kesehatan Kemenkes, yang ke-15 lab dokumen dan digital forensik. Selain itu, penyidik juga telah menyita 723 item barang bukti termasuk dokumen asli dari Universitas Gadjah Mada yang menegaskan bahwa
ijazah Insinyur Joko Widodo adalah asli dan sah, yang komprehensif, ilmiah, dan pemeriksaan berbagai ahli dari bidangnya masing-masing. Berdasarkan hasil penyidikan, kami menetapkan 8 orang sebagai tersangka yang kami bagi dalam 2 klaster. Antara lain, 5 tersangka dari klaster pertama yang terdiri atas Aslama, ES, KTR, MRF, RE, dan DHL. Untuk tersangka dari klaster ini dikenakan pasal 310 dan atau pasal 311 dan atau pasal 160 KUHP dan atau pasal 27A untuk pasal 45 ayat 4 dan atau pasal 28 ayat 2 junto pasal 45A ayat 2 Undang-Undang ITE. Untuk klaster kedua diperkuat oleh hasil pemeriksaan dari puslapor Polri dalam aspek analog dan digital. Berdasarkan temuan tersebut, penyidik menyimpulkan bahwa para tersangka telah menyebarkan tuduhan palsu dan melakukan edit serta manipulasi digital terhadap dokumen ijazah dengan metode analisis yang tidak ilmiah dan misalnya publik. Selanjutnya, penyidik akan berkoordinasi dengan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta untuk proses hukum lebih lanjut. Pada kesempatan ini, kami tegaskan bahwa penanganan perkara yang kami lakukan murni proses penegakan hukum. Kemudian seluruh tahapan juga dilakukan secara profesional, proporsional, transparan, dan akuntabel. Oleh karena itu, kami menghimbau kepada masyarakat untuk bijak dalam menggunakan media sosial, jangan mudah terprovokasi oleh informasi yang tidak benar, serta selalu melakukan cek dan klarifikasi sebelum menyebarkan sesuatu. Mari kita jaga bersama suasana yang sejuk, aman, dan tertib agar ruang publik bisa selalu nyaman dan kondusif. Demikian yang kami sampaikan. Polda Metro Jaya. Anda sedang menyaksikan Live Tribun News Update bersama saya, Rima Anggi. Polda Metro Jaya telah menetapkan 8 orang tersangka kasus pencemaran nama baik, kasus tudingan ijazah palsu yang dilaporkan oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Seluruh tersangka telah terbukti menyebarkan kabar palsu terkait palsunya ijazah Jokowi. Informasi selengkapnya akan disampaikan jurnalis Tribun News Reynas Abdillah. Silakan dengan laporan Anda. Ya, selamat siang rekan Rima dan juga Tribuners. Betul bahwa tadi baru saja Polda Metro Jaya merilis kasus tudingan ijazah palsu yang dilaporkan oleh Presiden RI ke-7 Joko Widodo, di mana polisi menetapkan sebanyak 8 orang sebagai tersangka kasus tersebut. Dan tadi dalam kesempatan konferensi pers yang dipimpin langsung oleh Polda Metro Jaya menyatakan 8 orang di 2 klaster, di mana ini terdiri dari 5 Muhammad Rizal. Klaster kedua ini juga ada 3 di antaranya adalah yakni Rosuryo, Rismo Nasiolan Sianipar, dan juga Tifauzia Tiasuma. Dan dari keterangan Kapolda Metro Jaya tadi bahwa penetapan tersangka ini berdasarkan hasil gelar perkara yang dilaksanakan kemarin pada hari Kamis 6 November 2025, di mana dihadiri juga dari pihak eksternal dan juga tentunya dari ahli-ahli yang didatangkan langsung oleh pihak kepolisian bersama juga dengan jaksa penuntut umum dari Kejati DKI Jakarta, di mana dari keterangan yang disampaikan tadi bahwa para tersangka ini tidak langsung ditahan usai ditetapkan sebagai tersangka, dan mekanisme ini juga sesuai dengan undang-undang yang berlaku terkait dengan penetapan tersangka, di mana mereka yang kita
sebagai tersangka harus melakukan pemanggilan terlebih dahulu sebagai tersangka, dan nantinya penyidik yang akan menetapkan apakah tersangka ini akan ditahan atau tidak di rutan Polda Metro Jaya. Dan tadi juga Kapolda menyampaikan pertimbangan itu nantinya dari hasil pemeriksaan itu juga akan dijadikan pertimbangan apakah tersangka-tersangka ini akan ditahan begitu. Dan tadi di Reskrim Polda Metro Jaya Kombes Imanuddin menyatakan akan segera melakukan pemanggilan kepada ke-8 tersangka. Dalam waktu dekat ini Reskrim akan mengirimkan surat undangan kepada 8 tersangka tersebut dan diharapkan mereka bisa memenuhi undangan untuk pemeriksaan ini. Hanya saja belum diinformasikan lebih lanjut kapan undangan ini atau waktunya pemeriksaan akan dilaksanakan. Dari hasil penyidikan 5 tersangka di klase pertama dijerat pasal 310 dan atau pasal 311, pasal 160, pasal 27, pasal 45, pasal 28 ayat 2 junto pasal 45 ayat 2 Undang-Undang ITE. Dan di klase kedua dijerat pasal yang sama, hanya saja ada penambahan di pasal 48, maksud kami 32 dan 48 itu mengenai Undang-Undang ITE, ya ini menyampaikan kabar yang tidak benar gitu. Dan kemungkinan para tersangka ini akan para tersangka ini akan terancam pidana penjara lebih dari 5 tahun. Dan perlu diketahui bahwa saat ini berkas ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo masih berada di penyidik dari mulai SD, SMP, SMA hingga sarjana S1, yakni di Universitas Gadjah Mada. Penyerahan berkas ijazah setelah Jokowi diperiksa oleh penyidik di Polresta Solo, Jawa Tengah pada 23 Juli 2025. Polda Metro Jaya sebelumnya juga menerangkan bahwa ada 2 objek perkara yang ditangani terkait dengan kasus ijazah palsu Jokowi, di mana satu diantaranya adalah yang dilaporkan Jokowi pada tanggal 30 April 2025. Kemudian juga ada objek perkara kedua, yakni perihal penghasutan dan penyebaran berita bohong yang dilaporkan oleh sejumlah pihak di Polres di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Dua objek perkara itu saat ini sudah menjadi naik ke tahap penyidikan, dan diantaranya adalah 8 tersangka itu ditetapkan sebagai tersangka. Dan alasan polisi membagi menjadi 2 klaster ini tadi dijelaskan bahwa karena maksud kami 8 tersangka ini memiliki peran-peran yang berbeda. Dan dari perjalanan kasus ini terlapor sempat meminta dilakukan gelar perkara khusus di Barreskrim Polri untuk mempertanyakan keaslian dari ijazah Jokowi. Nah, namun hasilnya Barreskrim Polri tetap menyatakan bahwa ijazah Jokowi otentik atau asli. Demikian rekan Rima. Baik, terima kasih atas laporannya Reynas Abdillah, jurnalis Tribun News. Selamat kembali bertugas. Dari penyidik, propam, itu yang kami tetapkan sebagai tersangka antara lain atas nama RS, RHS, dan TT. Tersangka pada pasal 2 dikenakan pasal 310 dan atau pasal 311 KUHP dan atau pasal 32 ayat 1 junto pasal 48 ayat 1 dan atau pasal 35 junto pasal 51 ayat 1 dan atau pasal 27A junto pasal 45 ayat 4 dan atau pasal 28 ayat 2 junto pasal 45A ayat 2 Undang-Undang ITE. Rekan-rekan media yang saya banggakan, dalam prosesnya penyidik telah memeriksa 130 saksi dan 22 ahli dari berbagai bidang yang terdiri dari 1. Dewan Pers, 2. Keterbukaan Informasi Pusat, yang 3. Dirjen Peraturan dan Perundang-undangan,
dari Kemenkumham. Yang keempat, akademisi digital forensik. Yang kelima, asosiasi digital forensik. Yang keenam, praktisi digital forensik. Yang ketujuh, ahli bahasa Indonesia. Yang kedelapan, ahli sosiologi hukum. Yang kesembilan, ahli psikologi massa. Yang kesepuluh, ahli komunikasi sosial. Yang kesebelas, ahli anatomi dari UI. Yang ke-12, ahli hukum ITE. Yang ke-13, ahli hukum pidana. Yang ke-14, SDM Kesehatan Kemenkes. Yang ke-15, lab dokumen dan digital forensik. Kasus dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo memasuki babak baru. Polda Metro Jaya resmi menetapkan 8 orang sebagai tersangka setelah melalui gelar perkara dan asesmen bersama sejumlah ahli. Langkah ini menjadi perkembangan signifikan dari penyelidikan panjang yang telah melibatkan lebih dari 100 saksi dan puluhan ahli. Kapolda Metro Jaya Irjen Asep Edi Suheri dalam konferensi pers di Mapolda Metro Jaya Kebayoran Baru Jakarta Selatan pada Jumat 7 November mengatakan penetapan tersangka ini setelah melalui asesmen para ahli dan gelar perkara. Proses tersebut melibatkan ahli serta pengawas baik internal maupun eksternal. Selain itu dalam proses penyidikan tersebut polisi telah memeriksa sebanyak 130 orang saksi. Dalam perkara ini tersangka terbagi ke dalam 2 klaster. Klaster pertama yakni Egy Sujana, Kurnia Tri Rohyani, Damai Hari Lubis, Rustam Effendi, dan Muhammad Rizal Fadilah. Sedangkan klaster kedua yakni Roy Suryo, Rismon Hasiholan Sianipar, dan Dr. T. Fauzia Syasuma alias Dr. Tifa. Klaster pertama dijerat dengan pasal 310, pasal 311, Pasal 160 KUHP, Pasal 27 AJO, Pasal 45 ayat 4, dan Pasal 28 JO UU ITE. Sedangkan klaster kedua dijerat dengan Pasal 310, Pasal 311 KUHP, Pasal 32 ayat 1 JO, Pasal 48 ayat 1, Pasal 35 UU ITE. Adapun penetapan tersangka ini dilakukan lantaran penyidik telah berkesimpulan bahwa 8 tersangka ini diduga menyebarkan tuduhan palsu dan memanipulasi dokumen ijazah dengan metode yang tidak ilmiah. Selanjutnya, penyidik akan berkoordinasi dengan pihak Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta untuk proses hukum lebih lanjut. Asep menegaskan peranan perkara yang dilakukan kepolisian murni proses penegakan hukum. Seluruh tahapan dilakukan dengan profesional, transparan, dan akuntabel. Pihaknya menghimbau kepada masyarakat untuk bijak dalam menggunakan media sosial dan jangan mudah terprovokasi oleh informasi yang tidak benar. Sebelumnya diberitakan kuasa hukum Jokowi, Rifai Kusumanegara menyatakan pihaknya sepenuhnya menyerahkan penetapan tersangka kepada pihak kepolisian. Menurut dia, kasus yang sudah berjalan selama 7 bulan sejak dilaporkan oleh Jokowi memang sudah harus masuk ke tahap penetapan tersangka. Jokowi melaporkan kasus dugaan pencemaran nama baik ke Ditreskrim Polda Metro Jaya pada 30 April lalu. Jokowi jelas dia melaporkan kasus ini bukan persoalan siapa saja jadi tersangka. Langkah ini dilakukan guna memulihkan nama baiknya atas isu tudingan ijazah palsu. Polda Metro Jaya telah menetapkan 8 orang tersangka dalam perkara pencemaran nama baik, fitnah, dan manipulasi data elektronik yang dilaporkan oleh Bapak Insinyur Haji Joko Widodo. Penetapan ini dilakukan setelah melalui proses asistensi dan gelar perkara, di mana proses tersebut melibatkan ahli dan pengawas, baik dari eksternal maupun internal. Untuk ahli yang dilibatkan adalah ahli pidana, ahli ITE, ahli sosiologi hukum, ahli komunikasi sosial, dan ahli bahasa. Itu yang kita minta sebagai saksi ahli.
Selanjutnya perlu kami sampaikan bahwa gelar perkara penetapan tersangka yang dilaksanakan di Direktorat Reserse Kriminal Umum juga melibatkan dari eksternal, Wasda, dari Basidik, Propam, dan Delikrum yang kami tetapkan sebagai tersangka antara lain atas nama RS, RHS, dan TT. Tersangka pada pasal 2 dikenakan pasal 310 dan atau pasal 311 KUHP dan atau pasal 32 ayat 1 junto pasal 48 ayat 1 dan atau pasal 35 junto pasal 51 ayat 1 dan atau pasal 27A junto pasal 45 ayat 4 dan atau pasal 28 ayat 2 untuk pasal 45A ayat 2 Undang-Undang ITE. Rekan-rekan media yang saya banggakan, dalam prosesnya penyidik telah memeriksa 130 saksi dan 22 ahli dari berbagai bidang yang terdiri dari 1. Dewan Pers, kedua Keterbukaan Informasi Pusat, yang ketiga Dirjen Peraturan dan Perundang-undangan dari Kemenkumham, yang keempat Akademisi Digital Forensik, yang kelima Asosiasi Digital Forensik, yang keenam Praktisi Digital Forensik, yang ketujuh Ahli Bahasa Indonesia, yang kedelapan Ahli Sosiologi Hukum, yang kesembilan Ahli Psikologi Massa, yang ke-10 ahli komunikasi sosial, yang ke-11 ahli anatomi dari UI, yang ke-12 ahli hukum ITE, yang ke-13 ahli hukum pidana, yang ke-14 SDM Kesehatan Kemenkes, yang ke-15 lab dokumen dan digital forensik. Selain itu, penyidik juga telah menyita 723 item barang bukti termasuk dokumen asli dari Universitas Gadjah Mada yang menegaskan bahwa ijazah Insinyur Joko Widodo adalah asli dan sah, yang komprehensif, ilmiah, dan pemeriksaan berbagai ahli dari bidangnya masing-masing. Berdasarkan hasil penyidikan, kami menetapkan 8 orang sebagai tersangka yang kami bagi dalam 2 klaster. Antara lain, 5 tersangka dari klaster pertama yang terdiri atas nama ES, KTR, MRF, RE, dan DHL. Untuk tersangka dari klaster ini dikenakan pasal 310 dan atau pasal 311 dan atau pasal 160 KUHP dan atau pasal 27A untuk pasal 45 ayat 4 dan atau pasal 28 ayat 2 junto pasal 45A ayat 2 Undang-Undang ITE. Untuk klaster kedua diperkuat oleh hasil pemeriksaan dari Puslapor Polri dalam aspek analog dan digital. Berdasarkan temuan tersebut, penyidik menyimpulkan bahwa para tersangka telah menyebarkan tuduhan palsu dan melakukan edit serta manipulasi digital terhadap dokumen ijazah dengan metode analisis yang tidak ilmiah dan misalnya publik. Selanjutnya, penyidik akan berkoordinasi dengan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta untuk proses hukum lebih lanjut. Pada kesempatan ini, kami tegaskan bahwa penanganan perkara yang kami lakukan murni proses penegakan hukum. Kemudian, seluruh tahapan juga dilakukan secara profesional, proporsional, transparan, dan akuntabel. Oleh karena itu, kami menghimbau kepada masyarakat untuk bijak
dalam menggunakan media sosial, jangan mudah terprovokasi oleh informasi yang tidak benar, serta selalu melakukan cek dan klarifikasi sebelum menyebarkan sesuatu. Mari kita jaga bersama suasana yang sejuk, aman, dan tertib agar ruang publik bisa selalu nyaman dan kondusif. Demikian yang kami sampaikan. Polda Metro Jaya. Anda sedang menyaksikan Live Tribun News Update bersama saya, Rima Anggi. Polda Metro Jaya telah menetapkan 8 orang tersangka kasus pencemaran nama baik kasus tudingan ijazah palsu yang dilaporkan oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Seluruh tersangka telah terbukti menyebarkan kabar palsu terkait palsunya ijazah Jokowi. Informasi selengkapnya akan disampaikan jurnalis Tribun News Reynas Abdillah. Silakan dengan laporan Anda. Ya, selamat siang rekan Rima dan juga Tribuners. Betul bahwa tadi baru saja Polda Metro Jaya merilis kasus tudingan ijazah palsu yang dilaporkan oleh Presiden RI ke-7 Joko Widodo, di mana polisi menetapkan sebanyak 8 orang sebagai tersangka kasus tersebut. Dan tadi dalam kesempatan konferensi pers yang dipimpin langsung oleh Polda Metro Jaya ternyata 8 orang di 2 klaster, di mana ini terdiri dari 5 Muhammad Rizal tadi. Klaster kedua ini juga ada 3 di antaranya adalah yakni Rosuryo, Rismo Nasiolan Sianipar, dan juga Tifauzia Tiasuma. Dan dari keterangan Kapolda Metro Jaya tadi bahwa penetapan tersangka ini berdasarkan hasil gelar perkara yang dilaksanakan kemarin pada hari Kamis 6 November 2025, di mana dihadiri juga dari pihak eksternal dan juga tentunya dari ahli-ahli yang didatangkan langsung oleh pihak polisian, bersama juga dengan jaksa penuntut umum dari Kejati DKI Jakarta, di mana dari keterangan yang disampaikan tadi bahwa para tersangka ini tidak langsung ditahan usai ditetapkan sebagai tersangka, dan mekanisme ini juga sesuai dengan undang-undang yang berlaku terkait dengan penetapan tersangka, di mana mereka yang ditetapkan sebagai tersangka harus melakukan pemanggilan terlebih dahulu sebagai tersangka, dan nantinya penyidik yang akan menetapkan apakah tersangka ini akan ditahan atau tidak di rutan Polda Metro Jaya. Dan tadi juga Kapolda menyampaikan pertimbangan itu nantinya dari hasil pemeriksaan itu juga akan dijadikan pertimbangan apakah tersangka-tersangka ini akan ditahan begitu. Dan tadi Polda Metro Jaya Kombes Imanuddin menyatakan akan segera melakukan pemanggilan kepada ke-8 tersangka. Dalam waktu dekat ini Dinas Krimum akan mengirimkan surat undangan kepada masyarakat tersebut bisa memenuhi undangan untuk pemeriksaan ini. Hanya saja belum diinformasikan lebih lanjut kapan undangan ini atau waktunya pemeriksaan akan dilaksanakan. Dari hasil penyidikan 5 tersangka di klaster pertama dijerat pasal 310 dan atau pasal 311, pasal 160, pasal 27, pasal 45, pasal 28 ayat 2 junto pasal 45 ayat 2 Undang-Undang ITE. Dan di klaster kedua dijerat pasal yang sama, hanya saja ada penambahan di pasal 48, maksud kami 32 dan 48 itu mengenai Undang-Undang ITE, ya ini menyampaikan kabar yang tidak benar gitu. Dan kemungkinan para tersangka ini akan para tersangka ini akan terancam pidana penjara lebih dari 5 tahun. Dan perlu diketahui bahwa saat ini berkas ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo masih berada di penyidik dari mulai SD, SMP, SMA hingga sarjana S1, yakni di Universitas Gajah Mada. Penyerahan berkas ijazah setelah Jokowi diperiksa oleh penyidik di Polresta Solo, Jawa Tengah pada 23 Juli 2025.
Polda Metro Jaya sebelumnya juga menerangkan bahwa ada dua objek perkara yang ditangani terkait dengan kasus jasa palsu Jokowi, di mana satu diantaranya adalah yang dilaporkan Jokowi pada tanggal 30 April 2025. Kemudian juga ada objek perkara kedua, yakni perihal penghasutan dan penyebaran berita bohong yang dilaporkan oleh sejumlah pihak di Polres di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Dua objek perkara itu saat ini sudah menjadi naik ke tahap penyidikan, dan diantaranya adalah 8 tersangka itu ditetapkan sebagai tersangka. Dan alasan polisi membagi menjadi dua klaster ini tadi dijelaskan bahwa karena kedua, maksud kami 8 tersangka ini memiliki peran-peran yang berbeda. Dan dari perjalanan kasus ini terlapor sempat meminta dilakukan gelar perkara khusus di Barreskrim Polri untuk mempertanyakan keaslian dari ijazah Jokowi. Namun hasilnya Barreskrim Polri tetap menyatakan bahwa ijazah Jokowi otentik atau asli. Demikian rekan Rima. Baik, terima kasih atas laporannya Reynas Abdillah, jurnalis Tribun News. Selamat kembali bertugas. Dari Pasifik, Propam, Indonekum yang akan ditetapkan sebagai tersangka antara lain atas nama RS, RHS, dan TT. Tersangka pada klaster 2 dikenakan pasal 310 dan atau pasal 311 KUHP dan atau pasal 32 ayat 1 junto pasal 48 ayat 1 dan atau pasal 35 junto pasal 51 ayat 1 dan atau pasal 27A junto pasal 45 ayat 4 dan atau pasal 28 ayat 2 junto pasal 45A ayat 2 Undang-Undang ITE. Rekan-rekan media yang saya banggakan, dalam prosesnya penyidik telah memeriksa 130 saksi dan 22 ahli dari berbagai bidang yang terdiri dari 1. Dewan Pers, kedua Keterbukaan Informasi Pusat, yang ketiga Dirjen Peraturan dan Perundang-undangan dari Kemenkumham, yang keempat Akademisi Digital Forensik, yang kelima Asosiasi Digital Forensik, yang keenam Praktisi Digital Forensik, yang ketujuh Ahli Bahasa Indonesia, yang kedelapan Ahli Sosiologi Hukum, yang kesembilan Ahli Psikologi Massa, yang ke-10 Ahli Komunikasi Sosial, yang ke-11 Ahli Anatomi dari UI, yang ke-12 Ahli Hukum ITE, yang ke-13 Ahli Hukum Pidana, yang ke-14 SDM Kesehatan Kemenkes, yang ke-15 Lab Dokumen dan Digital Forensik. Kasus dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo memasuki babak baru. Polda Metro Jaya resmi menetapkan 8 orang sebagai tersangka bersama segi. Langkah ini menjadi perkembangan signifikan dari penyelidikan panjang yang telah melibatkan lebih dari 100 saksi dan puluhan ahli. Kapolda Metro Jaya Irjen Asep Edi Suheri dalam konferensi pers di Mapolda Metro Jaya Kebayoran Baru Jakarta Selatan pada Jumat 7 November mengatakan penetapan tersangka ini setelah melalui asesmen para ahli dan gelar perkara. Proses tersebut melibatkan ahli serta pengawas baik internal maupun eksternal. Selain itu dalam proses penyidikan tersebut polisi telah memeriksa sebanyak 130 orang saksi. Dalam perkara ini tersangka terbagi ke dalam 2 klaster. Klaster pertama yakni Egy Sujana, Kurnia Tri Rohyani, Damai Hari Lubis, Rustam Effendi, dan Muhammad Rizal Fadilah. Sedangkan klaster kedua yakni Roy Suryo, Rismon Hasiholan Sianipar, dan Dr. T. Fauzia Syasuma alias Dr. Tifa. Klaster pertama dijerat dengan pasal 310, pasal 311,
pasal 160 KUHP, pasal 27 AJO, pasal 45 ayat 4, dan pasal 28 JO UU ITE. Sedangkan klaster kedua dijerat dengan pasal 310, pasal 311 KUHP, pasal 32 ayat 1 JO, pasal 48 ayat 1, pasal 35 UU ITE. Adapun penetapan tersangka ini dilakukan lantaran penyidik telah berkesimpulan bahwa 8 tersangka ini diduga menyebarkan tuduhan palsu dan memanipulasi dokumen ijazah dengan metode yang tidak ilmiah. Selanjutnya, penyidik akan berkoordinasi dengan pihak Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta untuk proses hukum lebih lanjut. Asep menegaskan peranan perkara yang dilakukan kepolisian murni proses penegakan hukum. Seluruh tahapan dilakukan dengan profesional, transparan, dan akuntabel. Pihaknya menghimbau kepada masyarakat untuk bijak dalam menggunakan media sosial dan jangan mudah terprovokasi oleh informasi yang tidak benar. Sebelumnya diberitakan kuasa hukum Jokowi, Rifai Kusumanegara, menyatakan pihaknya sepenuhnya menyerahkan penetapan tersangka kepada pihak kepolisian. Menurut dia, kasus yang sudah berjalan selama 7 bulan sejak dilaporkan oleh Jokowi memang sudah harus masuk ke tahap penetapan tersangka. Jokowi melaporkan kasus dugaan pencemaran nama baik ke Ditreskrim Polda Metro Jaya pada 30 April lalu. Jokowi jelas dia melaporkan kasus ini bukan persoalan siapa saja jadi tersangka. Langkah ini dilakukan guna memulihkan nama baiknya atas isu tudingan ijazah palsu. Polda Metro Jaya telah menetapkan 8 orang tersangka dalam perkara pencemaran nama baik, fitnah, dan manipulasi data elektronik yang dilaporkan oleh Bapak Insinyur Haji Joko Widodo. Penetapan ini dilakukan setelah melalui proses asistensi dan gelar perkara, di mana proses tersebut melibatkan ahli dan pengawas, baik dari eksternal maupun internal. Untuk ahli yang dilibatkan adalah ahli pidana, ahli ITE, ahli sosiologi hukum, ahli komunikasi sosial, dan ahli bahasa. Itu yang kita minta sebagai saksi. Selanjutnya perlu kami sampaikan bahwa gelar perkara penetapan tersangka yang dilaksanakan di Direktorat Reserse Kriminal Umum juga melibatkan dari eksternal, Wasda, dari Pasifik, Propam, dan Kemenkum yang kami tetapkan sebagai tersangka antara lain atas nama RS, RHS, dan TT. Tersangka pada klaster 2 dikenakan pasal 310 dan atau pasal 311 KUHP dan atau pasal 32 ayat 1 junto pasal 48. Tribun News Update bersama saya Rima Anggi. Polda Metro Jaya telah menetapkan 8 orang tersangka kasus pencemaran nama baik, kasus tudingan ijazah palsu yang dilaporkan oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Seluruh tersangka telah terbukti menyebarkan kabar palsu terkait palsunya ijazah Jokowi. Informasi selengkapnya akan disampaikan jurnalis Tribun News Reynas Abdillah. Silakan dengan laporan Anda. Ya, selamat siang rekan Rima dan juga Tribuners. Betul bahwa tadi baru saja Polda Metro Jaya merilis kasus tudingan ijazah palsu yang dilaporkan oleh Presiden RI ke-7 Joko Widodo, di mana polisi menetapkan sebanyak 8 orang sebagai tersangka kasus tersebut. Dan tadi dalam kesempatan konferensi pers yang dipimpin langsung oleh Polda Metro Jaya ternyata 8 orang di 2 klaster, di mana ini terdiri dari 5
Muhammad Rizal tadi. Klaster kedua ini juga ada 3 di antaranya adalah yakni Rosuryo, Rismo Nasiolan Sianipar, dan juga Tifauzia Tiasuma. Dan dari keterangan Kapolda Metro Jaya tadi bahwa penetapan tersangka ini berdasarkan hasil gelar perkara yang dilaksanakan kemarin pada hari Kamis 6 November 2025, di mana dihadiri juga dari pihak eksternal dan juga tentunya dari ahli-ahli yang didatangkan langsung oleh pihak polisian bersama juga dengan jaksa penuntut umum dari Kejati DKI Jakarta, di mana dari keterangan yang disampaikan tadi bahwa para tersangka ini tidak langsung ditahan usai ditetapkan sebagai tersangka, dan mekanisme ini juga sesuai dengan undang-undang yang berlaku terkait dengan penetapan tersangka, di mana mereka yang ditetapkan sebagai tersangka harus melakukan pemanggilan terlebih dahulu sebagai tersangka, dan nantinya penyidik yang akan menetapkan apakah tersangka ini akan ditahan atau tidak di rutan Polda Metro Jaya. Dan tadi juga Kapolda menyampaikan pertimbangan itu nantinya dari hasil pemeriksaan itu juga akan dijadikan pertimbangan apakah tersangka-tersangka ini akan ditahan begitu. Dan tadi Reskrim Polda Metro Jaya Kombes Imanuddin menyatakan akan segera melakukan pemanggilan kepada ke-8 tersangka. Dalam waktu dekat ini Reskrim akan mengirimkan surat undangan kepada 8 tersangka tersebut, dan diharapkan mereka bisa memenuhi undangan untuk pemeriksaan ini. Hanya saja belum diinformasikan lebih lanjut kapan undangan ini atau waktunya pemeriksaan akan dilaksanakan. Dari hasil penyidikan 5 tersangka di klaster pertama dijerat pasal 310 dan atau pasal 311, pasal 160, pasal 27, pasal 45, pasal 28 ayat 2 junto pasal 45 ayat 2 Undang-Undang ITE. Dan di klaster kedua dijerat pasal yang sama, hanya saja ada penambahan di pasal 32 dan 48 itu mengenai Undang-Undang ITE, ya ini menyampaikan kabar yang tidak benar gitu. Dan kemungkinan para tersangka ini akan para tersangka ini akan terancam pidana penjara lebih dari 5 tahun. Dan perlu diketahui bahwa saat ini berkas ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo masih berada di penyidik dari mulai SD, SMP, SMA hingga sarjana S1, yakni di Universitas Gadjah Mada. Penyerahan berkas ijazah setelah Jokowi diperiksa oleh penyidik di Polresta Solo, Jawa Tengah pada 23 Juli 2025. Polda Metro Jaya sebelumnya juga menerangkan bahwa ada 2 objek perkara yang ditangani terkait dengan kasus ijazah palsu Jokowi, di mana satu diantaranya adalah yang dilaporkan Jokowi pada tanggal 30 April 2025. Kemudian juga ada objek perkara kedua, yakni perihal penghasutan dan penyebaran berita bohong yang dilaporkan oleh sejumlah pihak di Polres di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Dua objek perkara itu saat ini sudah menjadi naik ke tahap penyidikan, dan diantaranya ada 8 tersangka itu ditetapkan sebagai tersangka. Dan alasan polisi membagi menjadi 2 klaster ini tadi dijelaskan bahwa karena maksud kami 8 tersangka ini memiliki peran-peran yang berbeda. Dan dari perjalanan kasus ini terlapor sempat meminta dilakukan gelar perkara khusus di Barreskrim Polri untuk mempertanyakan keaslian dari ijazah Jokowi. Namun hasilnya Barreskrim Polri tetap menyatakan bahwa ijazah Jokowi otentik atau asli. Demikian rekan Rima. Baik, terima kasih atas laporannya Reynas Abdillah, jurnalis Tribun News. Selamat kembali bertugas. Dari Pasidik, Propam, dan itu yang akan ditetapkan sebagai tersangka antara lain atas nama RS, RHS, dan TT. Tersangka pada pasal 2 dikenakan pasal 310 dan atau pasal 311 KUHP
dan atau pasal 32 ayat 1 junto pasal 48 ayat 1 dan atau pasal 35 junto pasal 51 ayat 1 dan atau pasal 27A junto pasal 45 ayat 4 dan atau pasal 28 ayat 2 junto pasal 45A ayat 2 Undang-Undang ITE. Rekan-rekan media yang saya banggakan, dalam prosesnya penyidik telah memeriksa 130 saksi dan 22 ahli dari berbagai bidang yang terdiri dari 1. Dewan Pers, 2. Keterbukaan Informasi Pusat, yang 3. Dirjen Peraturan dan Perundang-undangan dari Kemenkumham, yang 4. Akademisi Digital Forensik, yang 5. Asosiasi Digital Forensik, yang 6. Praktisi Digital Forensik, yang 7. Ahli Bahasa Indonesia, yang 8. Ahli Sosiologi Hukum, yang 9. Ahli Psikologi Massa, yang 10. Ahli Komunikasi Sosial, yang 11. Ahli Anatomi dari UI, yang 12. Ahli Hukum ITE, yang 13. Ahli Hukum Pidana, yang 14. SDM Kesehatan Kemenkes, yang 15. Lab Dokumen dan Digital Forensik. Kasus dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo memasuki babak baru. Polda Metro Jaya resmi menetapkan 8 orang sebagai tersangka setelah melalui gelar perkara dan asesmen bersama sejumlah ahli. Langkah ini menjadi perkembangan signifikan dari penyelidikan panjang yang telah melibatkan lebih dari 100 saksi dan puluhan ahli. Kapolda Metro Jaya Irjen Asep Edi Suheri dalam konferensi pers di Mapolda Metro Jaya Kebayoran Baru Jakarta Selatan pada Jumat 7 November mengatakan penetapan tersangka ini setelah melalui asesmen para ahli dan gelar perkara. Proses tersebut melibatkan ahli serta pengawas baik internal maupun eksternal. Selain itu dalam proses penyidikan tersebut polisi telah memeriksa sebanyak 130 orang saksi. Dalam perkara ini tersangka terbagi ke dalam 2 klaster. Klaster pertama yakni Egy Sujana, Kurnia Tri Rohyani, Damai Hari Lubis, Rustam Effendi, dan Muhammad Rizal Fadilah. Sedangkan klaster kedua yakni Roy Suryo, Rismon Hasiholan Sianipar, dan Dr. T. Fauzia Syasuma alias Dr. Tifa. Klaster pertama dijerat dengan pasal 310, pasal 311, Pasal 160 KUHP, Pasal 27 AJO, Pasal 45 ayat 4, dan Pasal 28 JO UU ITE. Sedangkan klaster kedua dijerat dengan Pasal 310, Pasal 311 KUHP, Pasal 32 ayat 1 JO, Pasal 48 ayat 1, Pasal 35 UU ITE. Adapun penetapan tersangka ini dilakukan lantaran penyidik telah berkesimpulan bahwa 8 tersangka ini diduga menyebarkan tuduhan palsu dan memanipulasi dokumen ijazah dengan metode yang tidak ilmiah. Selanjutnya, penyidik akan berkoordinasi dengan pihak Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta untuk proses hukum lebih lanjut. Asep menegaskan peranan perkara yang dilakukan kepolisian murni proses penegakan hukum. Seluruh tahapan dilakukan dengan profesional, transparan, dan akuntabel. Pihaknya menghimbau kepada masyarakat untuk bijak dalam menggunakan media sosial dan jangan mudah terprovokasi oleh informasi yang tidak benar. Sebelumnya diberitakan kuasa hukum Jokowi, Rifai Kusumanegara menyatakan pihaknya sepenuhnya menyerahkan penetapan tersangka kepada pihak kepolisian. Menurut dia, kasus yang sudah berjalan selama 7 bulan sejak dilaporkan oleh Jokowi memang sudah harus masuk ke tahap penetapan tersangka. Jokowi melaporkan kasus dugaan pencemaran nama baik ke Ditreskrim Polda Metro Jaya pada 30 April lalu. Jokowi jelas dia melaporkan kasus ini bukan persoalan siapa saja jadi tersangka. Langkah ini dilakukan guna memulihkan nama baiknya atas isu tudingan ijazah palsu. Polda Metro Jaya telah menetapkan 8 orang tersangka dalam perkara pencemaran nama baik, fitnah, dan manipulasi data elektronik
yang dilaporkan oleh Bapak Insinyur Haji Joko Widodo. Penetapan ini dilakukan setelah melalui proses asistensi dan gelar perkara, di mana proses tersebut melibatkan ahli dan pengawas, baik dari eksternal maupun internal. Untuk ahli yang dilibatkan adalah ahli pidana, ahli ITE, ahli sosiologi hukum, ahli komunikasi sosial, dan ahli bahasa. Itu yang kita mintakan sebagai saksi ahli. Selanjutnya perlu kami sampaikan bahwa gelar perkara penetapan tersangka yang dilaksanakan di Direktorat Reserse Kriminal Umum juga melibatkan dari eksternal, dari Wasda, dari Pasifik, Propam, dan Deliktum yang kami tetapkan sebagai tersangka antara lain atas nama RS, RHS, dan TT. Tersangka pada pasal 2 dikenakan pasal 310 dan atau pasal 311 KUHP dan atau pasal 32 ayat 1 junto pasal 48 ayat 1 dan atau pasal 35 junto pasal 51 ayat 1 dan atau pasal 27A junto pasal 45 ayat 4 dan atau pasal 28 ayat 2 untuk pasal 45A ayat 2 Undang-Undang ITE. Rekan-rekan media yang saya banggakan, dalam prosesnya penyidik telah memeriksa 130 saksi dan 22 ahli dari berbagai bidang yang terdiri dari 1. Dewan Pers, kedua, keterbukaan informasi pusat, yang ketiga, Dirjen Peraturan dan Perundang-undangan dari Kemenkumham, yang keempat, Akademisi Digital Forensik, yang kelima, Asosiasi Digital Forensik, yang keenam, Praktisi Digital Forensik, yang ketujuh, Ahli Bahasa Indonesia, yang kedelapan, Ahli Sosiologi Hukum, yang kesembilan, Ahli Psikologi Massa, yang ke-10 ahli komunikasi sosial, yang ke-11 ahli anatomi dari UI, yang ke-12 ahli hukum ITE, yang ke-13 ahli hukum pidana, yang ke-14 SDM Kesehatan Kemenkes, yang ke-15 lab dokumen dan digital forensik. Selain itu, penyidik juga telah menyita 723 item barang bukti termasuk dokumen asli dari Universitas Gadjah Mada yang menegaskan bahwa ijazah Insinyur Joko Widodo adalah asli dan sah, yang komprehensif, ilmiah, dan pemeriksaan berbagai ahli dari bidangnya masing-masing. Berdasarkan hasil penyidikan, kami menetapkan 8 orang sebagai tersangka yang kami bagi dalam 2 klaster. Antara lain, 5 tersangka dari klaster pertama yang terdiri atas nama ES, KTR, MRF, RE, dan DHL. Untuk tersangka dari klaster ini dikenakan pasal 310 dan atau pasal 311 dan atau pasal 160 KUHP dan atau pasal 27A untuk pasal 45 ayat 4 dan atau pasal 28 ayat 2 untuk pasal 45A ayat 2 Undang-Undang ITE. Untuk klaster kedua diperkuat oleh hasil pemeriksaan dari Puslapor Polri dalam aspek analog dan digital.
Berdasarkan temuan tersebut, penyidik menyebutkan bahwa para tersangka telah menyebarkan tuduhan palsu dan melakukan edit serta manipulasi digital terhadap dokumen ijazah dengan metode analisis yang tidak ilmiah dan berdasarkan publik. Selanjutnya, penyidik akan berkoordinasi dengan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta untuk proses hukum lebih lanjut. Pada kesempatan ini, kami tegaskan bahwa penanganan perkara yang kami lakukan murni proses penegakan hukum. Kemudian seluruh tahapan juga dilakukan secara profesional, proporsional, transparan, dan akuntabel. Oleh karena itu, kami menghimbau kepada masyarakat untuk bijak dalam menggunakan media sosial, jangan mudah terprovokasi oleh informasi yang tidak benar, serta selalu melakukan cek dan klarifikasi sebelum menyebarkan sesuatu. Mari kita jaga bersama suasana yang sejuk, aman, dan tertib agar ruang publik bisa selalu nyaman dan kondusif. Demikian yang kami sampaikan. Polda Metro Jaya. Anda sedang menyaksikan Live Tribun News Update bersama saya, Rima Anggi. Polda Metro Jaya telah menetapkan 8 orang tersangka kasus pencemaran nama baik kasus tudingan ijazah palsu yang dilaporkan oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Seluruh tersangka telah terbukti menyebarkan kabar palsu terkait palsunya ijazah Jokowi. Informasi selengkapnya akan disampaikan jurnalis Tribun News Reynas Abdillah. Silakan dengan laporan Anda. Ya, selamat siang rekan Rima dan juga Tribuners. Betul bahwa tadi baru saja Polda Metro Jaya merilis kasus tudingan ijazah palsu yang dilaporkan oleh Presiden RI ke-7 Joko Widodo, di mana polisi menetapkan sebanyak 8 orang sebagai tersangka kasus tersebut. Dan tadi dalam kesempatan konferensi pers yang dipimpin langsung oleh Polda Metro Jaya, ternyata 8 orang di 2 klaster, di mana ini terdiri dari 5 Muhammad Rizal tadi. Klaster kedua ini juga ada 3 di antaranya adalah yakni Rosuryo, Rismo Nasiolan Sianipar, dan juga Tifauzia Tiasuma. Dan dari keterangan Kapolda Metro Jaya tadi bahwa penetapan tersangka ini berdasarkan hasil gelar perkara yang dilaksanakan kemarin pada hari Kamis 6 November 2025, di mana dihadiri juga dari pihak eksternal dan juga tentunya dari ahli-ahli yang didatangkan langsung oleh pihak polisian, bersama juga dengan jaksa penuntut umum dari Kejati DKI Jakarta, di mana dari keterangan yang disampaikan tadi bahwa para tersangka ini tidak langsung ditahan usai ditetapkan sebagai tersangka, dan mekanisme ini juga sesuai dengan undang-undang yang berlaku terkait dengan penetapan tersangka, di mana mereka yang ditetapkan sebagai tersangka harus melakukan pemanggilan terlebih dahulu sebagai tersangka, dan nantinya penyidik yang akan menetapkan apakah tersangka ini akan ditahan atau tidak di rutan Polda Metro Jaya. Dan tadi juga Kapolda menyampaikan pertimbangan itu nantinya dari hasil pemeriksaan itu juga akan dijadikan pertimbangan apakah tersangka-tersangka ini akan ditahan begitu. Dan tadi Ditreskrim Polda Metro Jaya Kombes Imanuddin menyatakan akan segera melakukan pemanggilan kepada ke-8 tersangka. Dalam waktu dekat ini Ditreskrim akan mengirimkan surat undangan kepada 8 tersangka tersebut, dan diharapkan mereka bisa memenuhi undangan untuk pemeriksaan ini. Hanya saja belum diinformasikan lebih lanjut kapan undangan ini atau waktunya pemeriksaan akan dilaksanakan. Dari hasil penyidikan, 5 tersangka di klaster pertama dijerat pasal 310 dan atau pasal 311, pasal 160, pasal 27, pasal 45, pasal 28 ayat 2 junto pasal 45 ayat 2 Undang-Undang ITE.
Dan di klaster kedua dijerat pasal yang sama, hanya saja ada penambahan di pasal 48, maksud kami 32 dan 48 itu mengenai Undang-Undang ITE, ya ini menyampaikan kabar yang tidak benar gitu. Dan kemungkinan para tersangka ini akan maksud kami para tersangka ini akan terancam pidana penjara lebih dari 5 tahun. Dan perlu diketahui bahwa saat ini berkas ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo masih berada di penyidik dari mulai SD, SMP, SMA hingga sarjana S1, yakni di Universitas Gadjah Mada. Penyerahan berkas ijazah setelah Jokowi diperiksa oleh penyidik di Polresta Solo, Jawa Tengah pada 23 Juli 2025. Polda Metro Jaya sebelumnya juga menerangkan bahwa ada 2 objek perkara yang ditangani terkait dengan kasus ijazah palsu Jokowi, di mana satu diantaranya adalah yang dilaporkan Jokowi pada tanggal 30 April 2025. Kemudian juga ada objek perkara kedua, yakni perihal penghasutan dan penyebaran berita bohong yang dilaporkan oleh sejumlah pihak di Polres di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Dua objek perkara itu saat ini sudah menjadi naik ke tahap penyidikan, dan diantaranya adalah 8 tersangka itu ditetapkan sebagai tersangka. Dan alasan polisi membagi menjadi 2 klaster ini tadi dijelaskan bahwa karena maksud kami 8 tersangka ini memiliki peran-peran yang berbeda. Dan dari perjalanan kasus ini terlapor sempat meminta dilakukan gelar perkara khusus di Barreskrim Polri untuk mempertanyakan keaslian dari ijazah Jokowi. Namun hasilnya Barreskrim Polri tetap menyatakan bahwa ijazah Jokowi otentik atau asli. Demikian rekan Rima. Baik, terima kasih atas laporannya Reynas Abdillah, jurnalis Tribun News. Selamat kembali bertugas. Dari Pasifik, Propam, Belitung yang kami tetapkan sebagai tersangka antara lain atas nama RS, RHS, dan TT. Tersangka pada pasal 2 dikenakan pasal 310 dan atau pasal 311 KUHP dan atau pasal 32 ayat 1 junto pasal 48 ayat 1 dan atau pasal 35 junto pasal 51 ayat 1 dan atau pasal 27A junto pasal 45 ayat 4 dan atau pasal 28 ayat 2 untuk pasal 45A ayat 2 Undang-Undang ITE. Rekan-rekan media yang saya banggakan, dalam prosesnya penyidik telah memeriksa 130 saksi dan 22 ahli dari berbagai bidang yang terdiri dari 1. Dewan Pers, kedua Keterbukaan Informasi Pusat, yang ketiga Dirjen Peraturan dan Perundang-undangan dari Kemenkumham, yang keempat Akademisi Digital Forensik, yang kelima Asosiasi Digital Forensik, yang keenam Praktisi Digital Forensik, yang ketujuh Ahli Bahasa Indonesia, yang kedelapan Ahli Sosiologi Hukum, yang kesembilan Ahli Psikologi Massa, yang ke-10 Ahli Komunikasi Sosial, yang ke-11 Ahli Anatomi dari UI, yang ke-12 Ahli Hukum ITE, yang ke-13 Ahli Hukum Pidana, yang ke-14 SDM Kesehatan Kemenkes, yang ke-15 Lab Dokumen dan Digital Forensik. Kasus dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo memasuki babak baru. Polda Metro Jaya resmi menetapkan 8 orang sebagai tersangka setelah melalui gelar perkara dan asesmen bersama sejumlah ahli.
Langkah ini menjadi perkembangan signifikan dari penyelidikan panjang yang telah melibatkan lebih dari 100 saksi dan puluhan ahli. Kapolda Metro Jaya Irjen Asep Edi Suheri dalam konferensi pers di Mapolda Metro Jaya Kebayoran Baru Jakarta Selatan pada Jumat 7 November mengatakan penetapan tersangka ini setelah melalui asesmen para ahli dan gelar perkara. Proses tersebut melibatkan ahli serta pengawas baik internal maupun eksternal. Selain itu dalam proses penyidikan tersebut polisi telah memeriksa sebanyak 130 orang saksi. Dalam perkara ini tersangka terbagi ke dalam dua klaster. Klaster pertama yakni Egy Sujana, Kurnia Tri Rohyani, Damai Hari Lubis, Rustam Effendi, dan Muhammad Rizal Fadilah. Sedangkan klaster kedua yakni Roy Suryo, Rismon Hasiholan Sianipar, dan Dr. T. Fauzia Syasuma alias Dr. Tifa. Klaster pertama dijerat dengan pasal 310, pasal 311, Pasal 160 KUHP, Pasal 27 AJO, Pasal 45 ayat 4, dan Pasal 28 JO UU ITE. Sedangkan klaster kedua dijerat dengan Pasal 310, Pasal 311 KUHP, Pasal 32 ayat 1 JO, Pasal 48 ayat 1, Pasal 35 UU ITE. Adapun penetapan tersangka ini dilakukan lantaran penyidik telah berkesimpulan bahwa 8 tersangka ini diduga menyebarkan tuduhan palsu dan memanipulasi dokumen ijazah dengan metode yang tidak ilmiah. Selanjutnya, penyidik akan berkoordinasi dengan pihak Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta untuk proses hukum lebih lanjut. Asep menegaskan peranan perkara yang dilakukan kepolisian murni proses penegakan hukum. Seluruh tahapan dilakukan dengan profesional, transparan, dan akuntabel. Pihaknya menghimbau kepada masyarakat untuk bijak dalam menggunakan media sosial dan jangan mudah terprovokasi oleh informasi yang tidak benar. Sebelumnya diberitakan kuasa hukum Jokowi, Rifai Kusumanegara menyatakan pihaknya sepenuhnya menyerahkan penetapan tersangka kepada pihak kepolisian. Menurut dia, kasus yang sudah berjalan selama 7 bulan sejak dilaporkan oleh Jokowi memang sudah harus masuk ke tahap penetapan tersangka. Jokowi melaporkan kasus dugaan pencemaran nama baik ke Ditreskrim Polda Metro Jaya pada 30 April lalu. Jokowi jelas dia melaporkan kasus ini bukan persoalan siapa saja jadi tersangka. Langkah ini dilakukan guna memulihkan nama baiknya atas isu tudingan ijazah palsu. Polda Metro Jaya telah menetapkan 8 orang tersangka dalam perkara pencemaran nama baik, fitnah, dan manipulasi data elektronik yang dilaporkan oleh Bapak Insinyur Haji Joko Widodo. Penetapan ini dilakukan setelah melalui proses asistensi dan gelar perkara, di mana proses tersebut melibatkan ahli dan pengawas, baik dari eksternal maupun internal. Untuk ahli yang dilibatkan adalah ahli pidana, ahli ITE, ahli sosiologi hukum, ahli komunikasi sosial, dan ahli bahasa. Itu yang kita minta sebagai saksi ahli. Selanjutnya perlu kami sampaikan bahwa gelar perkara penetapan tersangka yang dilaksanakan di Direktorat Reserse Kriminal Umum juga melibatkan dari eksternal, dari Wasda, dari Basidik, Propam, dan itu yang kami tetapkan sebagai tersangka antara lain atas nama RS, RHS, dan TT. Tersangka pada klaster 2 dikenakan pasal 310 dan atau pasal 311 KUHP dan atau pasal 32 ayat 1 junto pasal 48 ayat 1 dan atau pasal 35 junto pasal 51 ayat 1 dan atau pasal 27A junto pasal 45 ayat 4
dan atau pasal 28 ayat 2 untuk pasal 45A ayat 2 Undang-Undang ITE. Rekan-rekan media yang saya banggakan, dalam prosesnya penyidik telah memeriksa 130 saksi dan 22 ahli dari berbagai bidang yang terdiri dari satu, Dewan Pers, kedua, Keterbukaan Informasi Pusat, yang ketiga, Dirjen Peraturan dan Perundang-undangan dari Kemenkumham, yang keempat, Akademisi Digital Forensik, yang kelima, Asosiasi Digital Forensik, yang keenam, Praktisi Digital Forensik, yang ketujuh, Ahli Bahasa Indonesia, yang kedelapan, Ahli Sosiologi Hukum, yang kesembilan, Ahli Psikologi Massa, yang ke-10, Ahli Komunikasi Sosial, yang ke-11, Ahli Anatomi dari UI, yang ke-12, Ahli Hukum ITE, yang ke-13, Ahli Hukum Pidana, yang ke-14, SDM Kesehatan Kemenkes, yang ke-15, Lab Dokumen dan Digital Forensik. Selain itu, penyidik juga telah menyita 723 item barang bukti termasuk dokumen asli dari Universitas Gadjah Mada yang menegaskan bahwa ijazah Insinyur Joko Widodo adalah asli dan sah, yang komprehensif, ilmiah, dan pemeriksaan berbagai ahli dari bidangnya masing-masing. Berdasarkan hasil penyidikan, kami menetapkan 8 orang sebagai tersangka yang kami bagi dalam 2 klaster. Antara lain, 5 tersangka dari klaster pertama yang terdiri atas Asrama, ES, KTR, MRF, RE, dan DHL. Untuk tersangka dari klaster ini dikenakan pasal 310 dan atau pasal 311 dan atau pasal 160 KUHP dan atau pasal 27A untuk pasal 45 ayat 4 dan atau pasal 28 ayat 2 untuk pasal 45A ayat 2 Undang-Undang ITE. Untuk klaster kedua diperkuat oleh hasil pemeriksaan dari Puslapor Polri dalam aspek analog dan digital. Berdasarkan temuan tersebut, penyidik menyimpulkan bahwa para tersangka telah menyebarkan tuduhan palsu dan melakukan edit serta manipulasi digital terhadap dokumen ijazah dengan metode analisis yang tidak ilmiah dan misalnya publik. Selanjutnya, penyidik akan berkoordinasi dengan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta untuk proses hukum lebih lanjut. Pada kesempatan ini, kami tegaskan bahwa penanganan perkara yang kami lakukan murni proses penegakan hukum. Kemudian seluruh tahapan juga dilakukan secara profesional, proporsional, transparan, dan akuntabel. Oleh karena itu, kami menghimbau kepada masyarakat untuk bijak dalam menggunakan media sosial, jangan mudah terprovokasi oleh informasi yang tidak benar, serta selalu melakukan cek dan klarifikasi sebelum menyebarkan sesuatu. Mari kita jaga bersama suasana yang sejuk, aman, dan tertib agar ruang publik bisa selalu nyaman dan kondusif. Demikian yang kami sampaikan. Polda Metro Jaya. Anda sedang menyaksikan Live Tribun News Update bersama saya, Rima Anggi. Polda Metro Jaya telah menetapkan 8 orang tersangka kasus pencemaran nama baik, kasus tudingan ijazah palsu yang dilaporkan oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Seluruh tersangka telah terbukti menyebarkan kabar palsu terkait palsunya ijazah Jokowi. Informasi selengkapnya akan disampaikan jurnalis Tribun News, Reynas Abdillah. Silakan dengan laporan Anda.
Ya, selamat siang rekan Rima dan juga Tribuners. Betul bahwa tadi baru saja Polda Metro Jaya merilis kasus tudingan ijazah palsu yang dilaporkan oleh Presiden RI ke-7 Joko Widodo, di mana polisi menetapkan sebanyak 8 orang sebagai tersangka kasus tersebut. Dan tadi dalam kesempatan konferensi pers yang dipimpin langsung oleh Polda Metro Jaya menyatakan 8 orang di 2 klaster, di mana ini terdiri dari 5 Muhammad Rizal Fadil. Klaster kedua ini juga ada 3 di antaranya adalah yakni Rosuryo, Rismo Nasiolan Sianipar, dan juga Tifauzia Tiasuma. Dan dari keterangan Kapolda Metro Jaya tadi bahwa penetapan tersangka ini berdasarkan hasil gelar perkara yang dilaksanakan kemarin pada hari Kamis 6 November 2025, di mana dihadiri juga dari pihak eksternal dan juga tentunya dari ahli-ahli yang didatangkan langsung oleh pihak polisian, bersama juga dengan jaksa penuntut umum dari Kejati DKI Jakarta, di mana dari keterangan yang disampaikan tadi bahwa para tersangka ini tidak langsung ditahan usai ditetapkan sebagai tersangka, dan mekanisme ini juga sesuai dengan undang-undang yang berlaku terkait dengan penetapan tersangka, di mana mereka yang ditetapkan sebagai tersangka harus melakukan pemanggilan terlebih dahulu sebagai tersangka, dan nantinya penyidik yang akan menetapkan apakah tersangka ini akan ditahan atau tidak di rutan Polda Metro Jaya. Dan tadi juga Kapolda menyampaikan pertimbangan itu nantinya dari hasil pemeriksaan itu juga akan dijadikan pertimbangan apakah tersangka-tersangka ini akan ditahan begitu. Dan tadi Ditreskrim Polda Metro Jaya Kombes Imanuddin menyatakan akan segera melakukan pemanggilan kepada ke-8 tersangka. Dalam waktu dekat ini Ditreskrim akan mengirimkan surat undangan kepada 8 tersangka tersebut, dan diharapkan mereka bisa memenuhi undangan untuk pemeriksaan ini. Hanya saja belum diinformasikan lebih lanjut kapan undangan ini atau waktunya pemeriksaan akan dilaksanakan. Dari hasil penyidikan, 5 tersangka di klaster pertama dijerat pasal 310 dan atau pasal 311, pasal 160, pasal 27, pasal 45, pasal 28 ayat 2 junto pasal 45 ayat 2 Undang-Undang ITE. Dan di klaster kedua dijerat pasal yang sama, hanya saja ada penambahan di pasal 48, maksud kami 32 dan 48 itu mengenai Undang-Undang ITE, ya ini menyampaikan kabar yang tidak benar gitu. Dan kemungkinan para tersangka ini akan para tersangka ini akan terancam pidana penjara lebih dari 5 tahun. Dan perlu diketahui bahwa saat ini berkas ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo masih berada di penyidik dari mulai SD, SMP, SMA hingga sarjana S1, yakni di Universitas Gajah Mada. Penyerahan berkas ijazah setelah Jokowi diperiksa oleh penyidik di Polresta Solo, Jawa Tengah pada 23 Juli 2025. Polda Metro Jaya sebelumnya juga menerangkan bahwa ada 2 objek perkara yang ditangani terkait dengan kasus ijazah palsu Jokowi, di mana satu diantaranya adalah yang dilaporkan Jokowi pada tanggal 30 April 2025. Kemudian juga ada objek perkara kedua, yakni perihal penghasutan dan penyebaran berita bohong yang dilaporkan oleh sejumlah pihak di Polres di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Dua objek perkara itu saat ini sudah menjadi naik ke tahap penyidikan, dan diantaranya ada 8 tersangka itu ditetapkan sebagai tersangka. Dan alasan polisi membagi menjadi 2 klaster ini tadi dijelaskan bahwa karena maksud kami 8 tersangka ini memiliki peran-peran yang berbeda. Dan dari perjalanan kasus ini, terlapor sempat meminta dilakukan gelar perkara khusus di Barreskrim Polri
untuk mempertanyakan keaslian dari ijazah Jokowi. Namun hasilnya Baris Krim Polri tetap menyatakan bahwa ijazah Jokowi otentik atau asli. Demikian rekan Rima. Baik, terima kasih atas laporannya Reynas Abdillah, jurnalis Tribun News. Selamat kembali bertugas. Dari Pasidik, ya, Propam, itu yang kami tetapkan sebagai tersangka antara lain atas nama RS, RHS, dan TT. Tersangka pada pasal 2 dikenakan pasal 310 dan atau pasal 311 KUHP dan atau pasal 32 ayat 1 junto pasal 48 ayat 1 dan atau pasal 35 junto pasal 51 ayat 1 dan atau pasal 27A junto pasal 45 ayat 4 dan atau pasal 28 ayat 2 junto pasal 45A ayat 2 Undang-Undang ITE. Rekan-rekan media yang saya banggakan, dalam prosesnya penyidik telah memeriksa 130 saksi dan 22 ahli dari berbagai bidang yang terdiri dari 1. Dewan Pers, kedua Keterbukaan Informasi Pusat, yang ketiga Dirjen Peraturan dan Perundang-undangan dari Kemenkumham, yang keempat Akademisi Digital Forensik, yang kelima Asosiasi Digital Forensik, yang keenam Praktisi Digital Forensik, yang ketujuh Ahli Bahasa Indonesia, yang kedelapan Ahli Sosiologi Hukum, yang kesembilan Ahli Psikologi Massa, yang ke-10 Ahli Komunikasi Sosial, yang ke-11 Ahli Anatomi dari UI, yang ke-12 Ahli Hukum ITE, yang ke-13 Ahli Hukum Pidana, yang ke-14 SDM Kesehatan Kemenkes, yang ke-15 Lab Dokumen dan Digital Forensik. Kasus dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo memasuki babak baru. Polda Metro Jaya resmi menetapkan 8 orang sebagai tersangka setelah melalui gelar perkara dan asesmen bersama sejumlah ahli. Langkah ini menjadi perkembangan signifikan dari penyelidikan panjang yang telah melibatkan lebih dari 100 saksi dan puluhan ahli. Kapolda Metro Jaya Irjen Asep Edi Suheri dalam konferensi pers di Mapolda Metro Jaya Kebayoran Baru Jakarta Selatan pada Jumat 7 November mengatakan penetapan tersangka ini setelah melalui asesmen para ahli dan gelar perkara. Proses tersebut melibatkan ahli serta pengawas baik internal maupun eksternal. Selain itu dalam proses penyidikan tersebut polisi telah memeriksa sebanyak 130 orang saksi. Dalam perkara ini tersangka terbagi ke dalam 2 klaster. Klaster pertama yakni Egy Sujana, Kurnia Tri Rohyani, Damai Hari Lubis, Rustam Effendi, dan Muhammad Rizal Fadilah. Sedangkan klaster kedua yakni Roy Suryo, Rismon Hasiholan Sianipar, dan Dr. T. Fauzia Syasuma alias Dr. Tifa. Klaster pertama dijerat dengan pasal 310, pasal 311, pasal 160 KUHP, pasal 27 AJO, pasal 45 ayat 4, dan pasal 28 JO UU ITE. Sedangkan klaster kedua dijerat dengan pasal 310, pasal 311 KUHP, pasal 32 ayat 1 JO, pasal 48 ayat 1, pasal 35 UU ITE. Adapun penetapan tersangka ini dilakukan lantaran penyidik telah berkesimpulan bahwa 8 tersangka ini diduga menyebarkan tuduhan palsu dan memanipulasi dokumen ijazah dengan metode yang tidak ilmiah. Selanjutnya, penyidik akan berkoordinasi dengan pihak Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta untuk proses hukum lebih lanjut. Asep menegaskan peranan perkara yang dilakukan kepolisian murni proses penegakan hukum. Seluruh tahapan dilakukan dengan profesional, transparan, dan akuntabel. Pihaknya menghimbau kepada masyarakat untuk bijak dalam menggunakan media sosial dan jangan mudah terprovokasi oleh informasi yang tidak benar.
Sebelumnya diberitakan kuasa hukum Jokowi, Rifai Kusumanegara menyatakan pihaknya sepenuhnya menyerahkan penetapan tersangka kepada pihak kepolisian. Menurut dia, kasus yang sudah berjalan selama 7 bulan sejak dilaporkan oleh Jokowi memang sudah harus masuk ke tahap penetapan tersangka. Jokowi melaporkan kasus dugaan pencemaran nama baik ke Ditreskrim Polda Metro Jaya pada 30 April lalu. Jokowi jelas dia melaporkan kasus ini bukan persoalan siapa saja jadi tersangka. Langkah ini dilakukan guna memulihkan nama baiknya atas isu tudingan ijazah palsu. Polda Metro Jaya telah menetapkan 8 orang tersangka dalam perkara pencemaran nama baik, fitnah, dan manipulasi data elektronik yang dilaporkan oleh Bapak Insinyur Haji Joko Widodo. Penetapan ini dilakukan setelah melalui proses asistensi dan gelar perkara, di mana proses tersebut melibatkan ahli dan pengawas, baik dari eksternal maupun internal. Untuk ahli yang dilibatkan adalah ahli pidana, ahli ITE, ahli sosiologi hukum, ahli komunikasi sosial, dan ahli bahasa. Itu yang kita minta sebagai saksi ahli. Selanjutnya perlu kami sampaikan bahwa gelar perkara penetapan tersangka yang dilaksanakan di Direktorat Reserse Kriminal Umum juga melibatkan dari eksternal, dari Wasda, dari Basidik, Propam, dan Deliktum yang akan ditetapkan sebagai tersangka antara lain atas nama RS, RHS, dan TT. Tersangka pada pasal 2 dikenakan pasal 310 dan atau pasal 311 KUHP dan atau pasal 32 ayat 1 junto pasal 48 ayat 1 dan atau pasal 35 junto pasal 51 ayat 1 dan atau pasal 27A junto pasal 45 ayat 4 dan atau pasal 28 ayat 2 untuk pasal 45A ayat 2 Undang-Undang ITE. Rekan-rekan media yang saya banggakan, dalam prosesnya penyidik telah memeriksa 130 saksi dan 22 ahli dari berbagai bidang yang terdiri dari 1 Dewan Pers, kedua Keterbukaan Informasi Pusat, yang ketiga Dirjen Peraturan dan Perundang-undangan dari Kemenkumham, yang keempat Akademisi Digital Forensik, yang kelima Asosiasi Digital Forensik, yang keenam Praktisi Digital Forensik, yang ketujuh Ahli Bahasa Indonesia, yang kedelapan Ahli Sosiologi Hukum, yang kesembilan Ahli Psikologi Massa, yang ke-10 ahli komunikasi sosial, yang ke-11 ahli anatomi dari UI, yang ke-12 ahli hukum ITE, yang ke-13 ahli hukum pidana, yang ke-14 SDM Kesehatan Kemenkes, yang ke-15 lab dokumen dan digital forensik. Selain itu, penyidik juga telah menyita 723 item barang bukti termasuk dokumen asli dari Universitas Gadjah Mada yang menegaskan bahwa ijazah Insinyur Jokowi Widodo adalah asli dan sah, yang komprehensif, ilmiah, dan pemeriksaan berbagai ahli dari bidangnya masing-masing. Berdasarkan hasil penyidikan, kami menetapkan 8 orang sebagai tersangka yang kami bagi dalam 2 klaster, antara lain
5 tersangka dari klaster pertama yang terdiri atas Paslama, ES, KTR, MRF, RE, dan DHL. Untuk tersangka dari klaster ini dikenakan pasal 310 dan atau pasal 311 dan atau pasal 160 KUHP dan atau pasal 27A untuk pasal 45 ayat 4 dan atau pasal 28 ayat 2 junto pasal 45A ayat 2 Undang-Undang ITE. Untuk klaster kedua diperkuat oleh hasil pemeriksaan dari puslapor Polri dalam aspek analog dan digital. Berdasarkan temuan tersebut, penyidik menyimpulkan bahwa para tersangka telah menyebarkan tuduhan palsu dan melakukan edit serta manipulasi digital terhadap dokumen ijazah dengan metode analisis yang tidak ilmiah dan misalnya publik. Selanjutnya, penyidik akan berkoordinasi dengan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta untuk proses hukum lebih lanjut. Pada kesempatan ini, kami tegaskan bahwa penanganan perkara yang kami lakukan murni proses penegakan hukum. Kemudian seluruh tahapan juga dilakukan secara profesional, proporsional, transparan, dan akuntabel. Oleh karena itu, kami menghimbau kepada masyarakat untuk bijak dalam menggunakan media sosial, jangan mudah terprovokasi oleh informasi yang tidak benar, serta selalu melakukan cek dan klarifikasi sebelum menyebarkan sesuatu. Mari kita jaga bersama suasana yang sejuk, aman, dan tertib agar ruang publik bisa selalu nyaman dan kondusif. Demikian yang kami sampaikan. Polda Metro Jaya. Anda sedang menyaksikan Live Tribun News Update bersama saya, Rima Anggi. Polda Metro Jaya telah menetapkan 8 orang tersangka kasus pencemaran nama baik, kasus tudingan ijazah palsu yang dilaporkan oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Seluruh tersangka telah terbukti menyebarkan kabar palsu terkait palsunya ijazah Jokowi. Informasi selengkapnya akan disampaikan jurnalis Tribun News, Reynas Abdillah. Silakan dengan laporan Anda. Ya, selamat siang rekan Rima dan juga Tribuners. Betul bahwa tadi baru saja Polda Metro Jaya merilis kasus tudingan ijazah palsu yang dilaporkan oleh Presiden RI ke-7 Joko Widodo, di mana polisi menetapkan sebanyak 8 orang sebagai tersangka kasus tersebut. Dan tadi dalam kesempatan konferensi pers yang dipimpin langsung oleh Polda Metro Jaya, ternyata 8 orang di 2 klaster, di mana ini terdiri dari 5 Muhammad Ridal. Klaster kedua ini juga ada 3 di antaranya adalah yakni Rosuryo, Rismo Nasiolan Sianipar, dan juga Tifauzia Tiasuma. Dan dari keterangan Kapolda Metro Jaya tadi bahwa penetapan tersangka ini berdasarkan hasil gelar perkara yang dilaksanakan kemarin pada hari Kamis 6 November 2025, di mana dihadiri juga dari pihak eksternal dan juga tentunya dari ahli-ahli yang didatangkan langsung oleh pihak kepolisian, bersama juga dengan jaksa penuntut umum dari Kejati DKI Jakarta, di mana dari keterangan yang disampaikan tadi bahwa para tersangka ini tidak langsung ditahan usai ditetapkan sebagai tersangka, dan mekanisme ini juga sesuai dengan undang-undang yang berlaku terkait dengan penetapan tersangka, di mana mereka yang ditetapkan sebagai tersangka harus melakukan pemanggilan terlebih dahulu sebagai tersangka, dan nantinya penyidik yang akan menetapkan apakah tersangka ini akan ditahan atau tidak di rutan Polda Metro Jaya. Dan tadi juga Kapolda menyampaikan pertimbangan itu nantinya dari hasil pemeriksaan itu juga akan dijadikan pertimbangan
apakah eh, tersangka-tersangka ini akan ditahan begitu. Dan tadi di Reskrim Polda Metro Jaya Kombes Imanuddin menyatakan akan segera melakukan pemanggilan kepada ke-8 tersangka. Dalam waktu dekat ini di Reskrimum akan mengirimkan surat undangan kepada 8 tersangka tersebut dan diharapkan mereka bisa memenuhi undangan untuk pemeriksaan ini. Hanya saja belum diinformasikan lebih lanjut kapan undangan ini atau waktunya pemeriksaan akan dilaksanakan. Dari hasil penyidikan 5 tersangka di klase pertama dijerat pasal 310 dan atau pasal 311, pasal 160, pasal 27, pasal 45, pasal 28 ayat 2 junto pasal 45 ayat 2 Undang-Undang ITE. Dan di klase kedua dijerat pasal yang sama, hanya saja ada penambahan di pasal 48, maksud kami 32 dan 48 itu mengenai Undang-Undang ITE, ya ini menyampaikan kabar yang tidak benar gitu. Dan kemungkinan para tersangka ini akan para tersangka ini akan terancam pidana penjara lebih dari 5 tahun. Dan perlu diketahui bahwa saat ini berkas ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo masih berada di penyidik dari mulai SD, SMP, SMA hingga sarjana S1, yakni di Universitas Gadjah Mada. Penyerahan berkas ijazah setelah Jokowi diperiksa oleh penyidik di Polresta Solo, Jawa Tengah pada 23 Juli 2025. Polda Metro Jaya sebelumnya juga menerangkan bahwa ada 2 objek perkara yang ditangani terkait dengan kasus ijazah palsu Jokowi, di mana satu diantaranya adalah yang dilaporkan Jokowi pada tanggal 30 April 2025. Kemudian juga ada objek perkara kedua, yakni perihal penghasutan dan penyebaran berita bohong yang dilaporkan oleh sejumlah pihak di Polres di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Dua objek perkara itu saat ini sudah menjadi naik ke tahap penyidikan dan diantaranya adalah 8 tersangka itu ditetapkan sebagai tersangka. Dan alasan polisi membagi menjadi 2 klaster ini tadi dijelaskan bahwa karena maksud kami 8 tersangka ini memiliki peran-peran yang berbeda. Dan dari perjalanan kasus ini terlapor sempat meminta dilakukan gelar perkara khusus di Barreskrim Polri untuk mempertanyakan keaslian dari ijazah Jokowi. Nah, namun hasilnya Barreskrim Polri tetap menyatakan bahwa ijazah Jokowi otentik atau asli. Demikian rekan Rima. Baik, terima kasih atas laporannya Reynas Abdillah, jurnalis Tribun News. Selamat kembali bertugas. Dan dari Pasidik, Propam, dan Hukum yang kami tetapkan sebagai tersangka antara lain atas nama RS, RHS, dan TT. Tersangka pada pasal 2 dikenakan pasal 310 dan atau pasal 311 KUHP dan atau pasal 32 ayat 1 junto pasal 48 ayat 1 dan atau pasal 35 junto pasal 51 ayat 1 dan atau pasal 27A junto pasal 45 ayat 4 dan atau pasal 28 ayat 2 junto pasal 45A ayat 2 Undang-Undang ITE. Rekan-rekan media yang saya banggakan, dalam prosesnya penyidik telah memeriksa 130 saksi dan 22 ahli dari berbagai bidang yang terdiri dari 1 Dewan Pers, kedua Keterbukaan Informasi Pusat, yang ketiga Dirjen Peraturan dan Perundang-undangan dari Kemenkumham, yang keempat Akademisi Digital Forensik, yang kelima Asosiasi Digital Forensik, yang keenam Praktisi Digital Forensik, yang ketujuh ahli bahasa Indonesia, yang kedelapan ahli sosiologi hukum, yang kesembilan ahli psikologi massa, yang ke-10 ahli komunikasi sosial,
Yang ke-11 ahli anatomi dari UI. Yang ke-12 ahli hukum ITE. Yang ke-13 ahli hukum pidana. Yang ke-14 SDM Kesehatan Kemenkes. Yang ke-15 lab dokumen dan digital forensik. Kasus dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo memasuki babak baru. Polda Metro Jaya resmi menetapkan 8 orang sebagai tersangka setelah melalui gelar perkara dan asesmen bersama sejumlah ahli. Langkah ini menjadi perkembangan signifikan dari penyelidikan panjang yang telah melibatkan lebih dari 100 saksi dan puluhan ahli. Kapolda Metro Jaya Irjen Asep Edi Suheri dalam konferensi pers di Mapolda Metro Jaya Kebayoran Baru Jakarta Selatan pada Jumat 7 November mengatakan penetapan tersangka ini setelah melalui asesmen para ahli dan gelar perkara. Proses tersebut melibatkan ahli serta pengawas baik internal maupun eksternal. Selain itu dalam proses penyidikan tersebut polisi telah memeriksa sebanyak 130 orang saksi. Dalam perkara ini tersangka terbagi ke dalam 2 klaster. Klaster pertama yakni Egy Sujana, Kurnia Tri Rohyani, Damai Hari Lubis, Rustam Effendi, dan Muhammad Rizal Fadilah. Sedangkan klaster kedua yakni Roy Suryo, Rismon Hasiholan Sianipar, dan Dr. T. Fauzia Syasuma alias Dr. Tifa. Klaster pertama dijerat dengan pasal 310, pasal 311, Pasal 160 KUHP, Pasal 27 AJO, Pasal 45 ayat 4, dan Pasal 28 JO UU ITE. Sedangkan klaster kedua dijerat dengan Pasal 310, Pasal 311 KUHP, Pasal 32 ayat 1 JO, Pasal 48 ayat 1, Pasal 35 UU ITE. Adapun penetapan tersangka ini dilakukan lantaran penyidik telah berkesimpulan bahwa 8 tersangka ini diduga menyebarkan tuduhan palsu dan memanipulasi dokumen ijazah dengan metode yang tidak ilmiah. Selanjutnya, penyidik akan berkoordinasi dengan pihak Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta untuk proses hukum lebih lanjut. Asep menegaskan peranan perkara yang dilakukan kepolisian murni proses penegakan hukum. Seluruh tahapan dilakukan dengan profesional, transparan, dan akuntabel. Pihaknya menghimbau kepada masyarakat untuk bijak dalam menggunakan media sosial dan jangan mudah terprovokasi oleh informasi yang tidak benar. Sebelumnya diberitakan kuasa hukum Jokowi, Rifai Kusumanegara menyatakan pihaknya sepenuhnya menyerahkan penetapan tersangka kepada pihak kepolisian. Menurut dia, kasus yang sudah berjalan selama 7 bulan sejak dilaporkan oleh Jokowi memang sudah harus masuk ke tahap penetapan tersangka. Jokowi melaporkan kasus dugaan pencemaran nama baik ke Ditreskrim Polda Metro Jaya pada 30 April lalu. Jokowi jelas dia melaporkan kasus ini bukan persoalan siapa saja jadi tersangka. Langkah ini dilakukan guna memulihkan nama baiknya atas isu tudingan ijazah palsu. Polda Metro Jaya telah menetapkan 8 orang tersangka dalam perkara pencemaran nama baik, fitnah, dan manipulasi data elektronik yang dilaporkan oleh Bapak Insinyur Haji Joko Widodo. Penetapan ini dilakukan setelah melalui proses asistensi dan gelar perkara, di mana proses tersebut melibatkan ahli dan pengawas, baik dari eksternal maupun internal. Untuk ahli yang dilibatkan adalah ahli pidana, ahli ITE, ahli sosiologi hukum, ahli komunikasi sosial, dan ahli bahasa. Itu yang kita minta sebagai saksi ahli. Selanjutnya perlu kami sampaikan bahwa gelar perkara penetapan tersangka yang dilaksanakan di Direktorat Reserse Kriminal Umum juga melibatkan dari eksternal, dari Wasda, dari Pasifik, Propam, dan Deliktum yang kami tetapkan sebagai tersangka antara lain atas nama RS,
RHS, dan PT. Tersangka pada klaster 2 dikenakan pasal 310 dan atau pasal 311 KUHP dan atau pasal 32 ayat 1 junto pasal 48 ayat 1 dan atau pasal 35 junto pasal 51 ayat 1 dan atau pasal 27A junto pasal 45 ayat 4 dan atau pasal 28 ayat 2 junto pasal 45A ayat 2 Undang-Undang ITE. Rekan-rekan media yang saya banggakan, dalam prosesnya penyidik telah memeriksa 130 saksi dan 22 ahli dari berbagai bidang yang terdiri dari 1. Dewan Pers, 2. Keterbukaan Informasi Pusat, yang ketiga Dirjen Peraturan dan Perundang-undangan dari Kemenkumham, yang keempat Akademisi Digital Forensik, yang kelima Asosiasi Digital Forensik, yang keenam Praktisi Digital Forensik, yang ketujuh Ahli Bahasa Indonesia, yang kedelapan Ahli Sosiologi Hukum, yang kesembilan Ahli Psikologi Massa, yang ke-10 Ahli Komunikasi Sosial, yang ke-11 Ahli Anatomi dari UI, yang ke-12 Ahli Hukum ITE, yang ke-13 Ahli Hukum Pidana, yang ke-14 SDM Kesehatan Kemenkes, yang ke-15 Lab Dokumen dan Digital Forensik. Selain itu, penyidik juga telah menyita 723 item barang bukti termasuk dokumen asli dari Universitas Gadjah Mada yang menegaskan bahwa ijazah Insinyur Joko Widodo adalah asli dan sah, yang komprehensif, ilmiah, dan pemeriksaan berbagai ahli dari bidangnya masing-masing. Berdasarkan hasil penyidikan, kami menetapkan 8 orang sebagai tersangka yang kami bagi dalam 2 klaster. Antara lain, 5 tersangka dari klaster pertama yang terdiri atas Kasama, ES, KPR, MRF, RE, dan DHL. Untuk tersangka dari klaster ini dikenakan pasal 310 dan atau pasal 311 dan atau pasal 160 KUHP dan atau pasal 27A untuk pasal 45 ayat 4 dan atau pasal 28 ayat 2 junto pasal 45A ayat 2 Undang-Undang ITE. Untuk klaster kedua diperkuat oleh hasil pemeriksaan dari Puslapor Polri dalam aspek analog dan digital. Berdasarkan temuan tersebut, penyidik menyimpulkan bahwa para tersangka telah menyebarkan tuduhan palsu dan melakukan edit serta manipulasi digital terhadap dokumen ijazah dengan metode analisis yang tidak ilmiah dan misalnya publik. Selanjutnya, penyidik akan berkoordinasi dengan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta untuk proses hukum lebih lanjut. Pada kesempatan ini, kami tegaskan bahwa penanganan perkara yang kami lakukan murni proses penegakan hukum. Kemudian seluruh tahapan juga dilakukan secara profesional, proporsional, transparan, dan akuntabel. Oleh karena itu, kami menghimbau kepada masyarakat untuk bijak dalam menggunakan media sosial, jangan mudah terprovokasi oleh informasi yang tidak benar, serta selalu melakukan cek dan klarifikasi sebelum menyebarkan sesuatu. Mari kita jaga bersama suasana yang sejuk, aman, dan tertib agar ruang publik bisa selalu nyaman dan kondusif. Demikian yang kami sampaikan. Polda Metro Jaya.
Anda sedang menyaksikan Live Tribun News Update bersama saya, Rima Anggi. Polda Metro Jaya telah menetapkan 8 orang tersangka kasus pencemaran nama baik kasus tudingan ijazah palsu yang dilaporkan oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Seluruh tersangka telah terbukti menyebarkan kabar palsu terkait palsunya ijazah Jokowi. Informasi selengkapnya akan disampaikan jurnalis Tribun News Reynas Abdillah. Silakan dengan laporan Anda. Ya, selamat siang rekan Rima dan juga Tribuners. Betul bahwa tadi baru saja Polda Metro Jaya merilis kasus tudingan ijazah palsu yang dilaporkan oleh Presiden RI ke-7 Joko Widodo, di mana polisi menetapkan sebanyak 8 orang sebagai tersangka kasus tersebut. Dan tadi dalam kesempatan konferensi pers yang dipimpin langsung oleh Polda Metro Jaya ternyata 8 orang di 2 klaster, di mana ini terdiri dari 5 Muhammad Rizal. Klaster kedua ini juga ada 3 di antaranya adalah yakni Rosuryo, Rismo Nasiolan Sianipar, dan juga Tifaugia Tiasuma. Dan dari keterangan Kapolda Metro Jaya tadi bahwa penetapan tersangka ini berdasarkan hasil gelar perkara yang dilaksanakan kemarin pada hari Kamis 6 November 2025, di mana dihadiri juga dari pihak eksternal dan juga tentunya dari ahli-ahli yang didatangkan langsung oleh pihak polisian, bersama juga dengan jaksa penuntut umum dari Kejati DKI Jakarta, di mana dari keterangan yang disampaikan tadi bahwa para tersangka ini tidak langsung ditahan usai ditetapkan sebagai tersangka, dan mekanisme ini juga sesuai dengan undang-undang yang berlaku terkait dengan penetapan tersangka, di mana mereka yang ditetapkan sebagai tersangka harus melakukan pemanggilan terlebih dahulu sebagai tersangka, dan nantinya penyidik yang akan menetapkan apakah tersangka ini akan ditahan atau tidak di rutan Polda Metro Jaya. Dan tadi juga Kapolda menyampaikan pertimbangan itu nantinya dari hasil pemeriksaan itu juga akan dijadikan pertimbangan apakah tersangka-tersangka ini akan ditahan begitu. Dan tadi di Reskrim Polda Metro Jaya Kombes Imanuddin menyatakan akan segera melakukan pemanggilan kepada ke-8 tersangka. Dalam waktu dekat ini Reskrimum akan mengirimkan surat undangan kepada 8 tersangka tersebut, dan diharapkan mereka bisa memenuhi undangan untuk pemeriksaan ini. Hanya saja belum diinformasikan lebih lanjut kapan undangan ini atau waktunya pemeriksaan akan dilaksanakan. Dari hasil penyidikan, 5 tersangka di kelas pertama dijerat pasal 310 dan atau pasal 311, pasal 160, pasal 27, pasal 45, pasal 28 ayat 2 junto pasal 45 ayat 2 Undang-Undang ITE. Dan di kelas kedua dijerat pasal yang sama, hanya saja ada penambahan di pasal 32 dan 48 itu mengenai Undang-Undang ITE, ya ini menyampaikan kabar yang tidak benar gitu. Dan kemungkinan para tersangka ini akan para tersangka ini akan terancam pidana penjara lebih dari 5 tahun. Dan perlu diketahui bahwa saat ini berkas ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo masih berada di penyidik dari mulai SD, SMP, SMA hingga sarjana S1, yakni di Universitas Gadjah Mada. Penyerahan berkas ijazah setelah Jokowi diperiksa oleh penyidik di Polresta Solo, Jawa Tengah pada 23 Juli 2025. Polda Metro Jaya sebelumnya juga menerangkan bahwa ada 2 objek perkara yang ditangani terkait dengan kasus ijazah palsu Jokowi, di mana satu diantaranya adalah yang dilaporkan Jokowi pada tanggal 30 April 2025. Kemudian juga ada objek perkara kedua, yakni perihal penghasutan dan penyebaran berita bohong yang dilaporkan oleh sejumlah pihak di Polres di
wilayah hukum Polda Metro Jaya. Dua objek perkara itu saat ini sudah menjadi naik ke tahap penyidikan, dan diantaranya ada 8 tersangka itu ditetapkan sebagai tersangka. Dan alasan polisi membagi menjadi 2 klaster ini tadi dijelaskan bahwa karena kedua, maksud kami 8 tersangka ini memiliki peran-peran yang berbeda. Dan dari perjalanan kasus ini, terlapor sempat meminta dilakukan gelar perkara khusus di Barreskrim Polri untuk mempertanyakan keaslian dari ijazah Jokowi. Nah, namun hasilnya Barreskrim Polri tetap menyatakan bahwa ijazah Jokowi otentik atau asli. Demikian rekan Rima. Baik, terima kasih atas laporannya Reynas Abdillah, jurnalis Tribun News. Selamat kembali bertugas. Dari Pasifik, Propam, dan Hukum yang akan ditetapkan sebagai tersangka antara lain atas nama RS, RHS, dan TT. Tersangka pada klaster 2 dikenakan pasal 310 dan atau pasal 311 KUHP dan atau pasal 32 ayat 1 junto pasal 48 ayat 1 dan atau pasal 35 junto pasal 51 ayat 1 dan atau pasal 27A junto pasal 45 ayat 4 dan atau pasal 28 ayat 2 junto pasal 45A ayat 2 Undang-Undang ITE. Rekan-rekan media yang saya banggakan, dalam prosesnya penyidik telah memeriksa 130 saksi dan 22 ahli dari berbagai bidang yang terdiri dari 1. Dewan Pers, 2. Keterbukaan Informasi Pusat, yang 3. Dirjen Peraturan dan Perundang-undangan dari Kemenkumham, yang 4. Akademisi Digital Forensik, yang 5. Asosiasi Digital Forensik, yang 6. Praktisi Digital Forensik, yang 7. Ahli Bahasa Indonesia, yang 8. Ahli Sosiologi Hukum, yang 9. Ahli Psikologi Massa, yang 10. Ahli Komunikasi Sosial, yang 11. Ahli Anatomi dari UI, yang 12. Ahli Hukum ITE, yang 13. Ahli Hukum Pidana, yang 14. SDM Kesehatan Kemenkes, yang 15. Lab Dokumen dan Digital Forensik. Kasus dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo memasuki babak baru. Polda Metro Jaya resmi menetapkan 8 orang sebagai tersangka setelah melalui gelar perkara dan asesmen bersama sejumlah ahli. Langkah ini menjadi perkembangan signifikan dari penyelidikan panjang yang telah melibatkan lebih dari 100 saksi dan puluhan ahli. Kapolda Metro Jaya Irjen Asep Edi Suheri dalam konferensi pers di Mapolda Metro Jaya Kebayoran Baru Jakarta Selatan pada Jumat 7 November mengatakan penetapan tersangka ini setelah melalui asesmen para ahli dan gelar perkara. Proses tersebut melibatkan ahli serta pengawas baik internal maupun eksternal. Selain itu dalam proses penyidikan tersebut polisi telah memeriksa sebanyak 130 orang saksi. Dalam perkara ini tersangka terbagi ke dalam 2 klaster. Klaster pertama yakni Egy Sujana, Kurnia Tri Rohyani, Damai Hari Lubis, Rustam Effendi, dan Muhammad Rizal Fadilah. Sedangkan klaster kedua yakni Roy Suryo, Rismon Hasiholan Sianipar, dan Dr. T. Fauzia Syasuma alias Dr. Tifa. Klaster pertama dijerat dengan pasal 310, pasal 311, pasal 160 KUHP, pasal 27 AJO, pasal 45 ayat 4, dan pasal 28 JO UU ITE. Sedangkan klaster kedua dijerat dengan pasal 310, pasal 311 KUHP, pasal 32 ayat 1 JO, pasal 48 ayat 1, pasal 35 UU ITE.
Adapun penetapan tersangka ini dilakukan lantaran penyidik telah berkesimpulan bahwa 8 tersangka ini diduga menyebarkan tuduhan palsu dan memanipulasi dokumen ijazah dengan metode yang tidak ilmiah. Selanjutnya, penyidik akan berkoordinasi dengan pihak Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta untuk proses hukum lebih lanjut. Asep menegaskan peranan perkara yang dilakukan kepolisian murni proses penegakan hukum. Seluruh tahapan dilakukan dengan profesional, transparan, dan akuntabel. Pihaknya menghimbau kepada masyarakat untuk bijak dalam menggunakan media sosial dan jangan mudah terprovokasi oleh informasi yang tidak benar. Sebelumnya diberitakan kuasa hukum Jokowi, Rifai Kusumanegara menyatakan pihaknya sepenuhnya menyerahkan penetapan tersangka kepada pihak kepolisian. Menurut dia, kasus yang sudah berjalan selama 7 bulan sejak dilaporkan oleh Jokowi memang sudah harus masuk ke tahap penetapan tersangka. Jokowi melaporkan kasus dugaan pencemaran nama baik ke Ditreskrim Polda Metro Jaya pada 30 April lalu. Jokowi jelas dia melaporkan kasus ini bukan persoalan siapa saja jadi tersangka. Langkah ini dilakukan guna memulihkan nama baiknya atas isu tudingan ijazah palsu. Polda Metro Jaya telah menetapkan 8 orang tersangka dalam perkara pencemaran nama baik, fitnah, dan manipulasi data elektronik yang dilaporkan oleh Bapak Insinyur Haji Joko Widodo. Penetapan ini dilakukan setelah melalui proses asistensi dan gelar perkara, di mana proses tersebut melibatkan ahli dan pengawas, baik dari eksternal maupun internal. Untuk ahli yang dilibatkan adalah ahli pidana, ahli ITE, ahli sosiologi hukum, ahli komunikasi sosial, dan ahli bahasa. Itu yang kita minta sebagai saksi. Selanjutnya perlu kami sampaikan bahwa gelar perkara penetapan tersangka yang dilaksanakan di Direktorat Reserse Kriminal Umum juga melibatkan dari eksternal, dari Basidik, Propam, dan Debitum yang kami tetapkan sebagai tersangka antara lain atas nama RS, RHS, dan TT. Tersangka pada klaster 2 dikenakan pasal 310 dan atau pasal 311 KUHP dan atau pasal 32 ayat 1 junto pasal 48 ayat 1 dan atau pasal 35 junto pasal 51 ayat 1 dan atau pasal 27A junto pasal 45 ayat 4 dan atau pasal 28 ayat 2 untuk pasal 45A ayat 2 Undang-Undang ITE. Rekan-rekan media yang saya banggakan, dalam prosesnya penyidik telah memeriksa 130 saksi dan 22 ahli dari berbagai bidang yang terdiri dari 1 Dewan Pers, kedua Keterbukaan Informasi Pusat, yang ketiga Dirjen Peraturan dan Perundang-undangan dari Kemenkumham, yang keempat Akademisi Digital Forensik, yang kelima Asosiasi Digital Forensik, yang keenam Praktisi Digital Forensik, yang ketujuh Ahli Bahasa Indonesia, yang kedelapan Ahli Sosiologi Hukum, yang kesembilan Ahli Psikologi Massa, yang ke-10 ahli komunikasi sosial, yang ke-11 ahli anatomi dari UI, yang ke-12 ahli hukum ITE, yang ke-13 ahli hukum pidana, yang ke-14 SDM Kesehatan Kemenkes, yang ke-15 lab dokumen dan digital forensik. Selain itu, penyidik juga telah menyita
723 item barang bukti termasuk dokumen asli dari Universitas Gadjah Mada yang menegaskan bahwa ijazah Insinyur Joko Widodo adalah asli dan sah, yang komprehensif, ilmiah, dan pemeriksaan berbagai ahli dari bidangnya masing-masing. Berdasarkan hasil penyidikan, kami menetapkan 8 orang sebagai tersangka yang kami bagi dalam 2 klaster. Antara lain, 5 tersangka dari klaster pertama yang terdiri atas Aslama, ES, KTR, MRF, RE, dan DHL. Untuk tersangka dari klaster ini dikenakan pasal 310 dan atau pasal 311 dan atau pasal 160 KUHP dan atau pasal 27A untuk pasal 45 ayat 4 dan atau pasal 28 ayat 2 junto pasal 45A ayat 2 Undang-Undang ITE. Untuk klaster kedua diperkuat oleh hasil pemeriksaan dari Puslapor Polri dalam aspek analog dan digital. Berdasarkan temuan tersebut, penyidik menyebutkan bahwa para tersangka telah menyebarkan tuduhan palsu dan melakukan edit serta manipulasi digital terhadap dokumen ijazah dengan metode analisis yang tidak ilmiah dan misalnya publik. Selanjutnya, penyidik akan berkoordinasi dengan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta untuk proses hukum lebih lanjut. Pada kesempatan ini, kami tegaskan bahwa penanganan perkara yang kami lakukan murni proses penegakan hukum. Kemudian seluruh tahapan juga dilakukan secara profesional, proporsional, transparan, dan akuntabel. Oleh karena itu, kami menghimbau kepada masyarakat untuk bijak dalam menggunakan media sosial, jangan mudah terprovokasi oleh informasi yang tidak benar, serta selalu melakukan cek dan klarifikasi sebelum menyebarkan sesuatu. Mari kita jaga bersama suasana yang sejuk, aman, dan tertib agar ruang publik bisa selalu nyaman dan kondusif. Demikian yang kami sampaikan. Polda Metro Jaya. Anda sedang menyaksikan Live Tribun News Update bersama saya, Rima Anggi. Polda Metro Jaya telah menetapkan 8 orang tersangka kasus pencemaran nama baik kasus tudingan ijazah palsu yang dilaporkan oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Seluruh tersangka telah terbukti menyebarkan kabar palsu terkait palsunya ijazah Jokowi. Informasi selengkapnya akan disampaikan jurnalis Tribun News Reynas Abdillah. Silakan dengan laporan Anda. Ya, selamat siang rekan Rima dan juga Tribuners. Betul bahwa tadi baru saja Polda Metro Jaya merilis kasus tudingan ijazah palsu yang dilaporkan oleh Presiden RI ke-7 Joko Widodo, di mana polisi menetapkan sebanyak 8 orang sebagai tersangka kasus tersebut. Dan tadi dalam kesempatan konferensi pers yang dipimpin langsung oleh Polda Metro Jaya ternyata 8 orang di 2 klaster, di mana ini terdiri dari 5 Muhammad Rizal tadi. Klaster kedua ini juga ada 3 di antaranya adalah yakni Rosuryo, Rismo Nasiolan Sianipar, dan juga Tifauzia Tiasuma. Dan dari keterangan Kapolda Metro Jaya tadi bahwa penetapan tersangka ini berdasarkan hasil gelar perkara yang dilaksanakan kemarin pada hari Kamis 6 November 2025, di mana dihadiri juga dari pihak eksternal dan juga tentunya dari ahli-ahli yang didatangkan langsung oleh pihak polisian, bersama juga dengan Jaksa Penuntut Umum dari Kejati DKI Jakarta
di mana dari keterangan yang disampaikan tadi bahwa para tersangka ini tidak langsung ditahan usai ditetapkan sebagai tersangka, dan mekanisme ini juga sesuai dengan undang-undang yang berlaku terkait dengan penetapan tersangka, di mana mereka yang ditetapkan sebagai tersangka harus melakukan pemanggilan terlebih dahulu sebagai tersangka, dan nantinya penyidik yang akan menetapkan apakah tersangka ini akan ditahan atau tidak di rutan Polda Metro Jaya. Dan tadi juga Kapolda menyampaikan pertimbangan itu nantinya dari hasil pemeriksaan itu juga akan dijadikan pertimbangan apakah tersangka-tersangka ini akan ditahan begitu. Dan tadi di Reskrim Polda Metro Jaya Kombes Imanuddin menyatakan akan segera melakukan pemanggilan kepada ke-8 tersangka. Dalam waktu dekat ini Reskrimum akan mengirimkan surat undangan kepada 8 tersangka tersebut, dan diharapkan mereka bisa memenuhi undangan untuk pemeriksaan ini. Hanya saja belum diinformasikan lebih lanjut kapan undangan ini atau waktunya pemeriksaan akan dilaksanakan. Dari hasil penyidikan 5 tersangka di klase pertama dijerat pasal 310 dan atau pasal 311, pasal 160, pasal 27, pasal 45, pasal 28 ayat 2 junto pasal 45 ayat 2 Undang-Undang ITE. Dan di klase kedua dijerat pasal yang sama, hanya saja ada penambahan di pasal 48, maksud kami 32 dan 48 itu mengenai Undang-Undang ITE, ya ini menyampaikan kabar yang tidak benar gitu. Dan kemungkinan para tersangka ini para tersangka ini akan terancam pidana penjara lebih dari 5 tahun. Dan perlu diketahui bahwa saat ini berkas ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo masih berada di penyidik dari mulai SD, SMP, SMA hingga sarjana S1, yakni di Universitas Gadjah Mada. Penyerahan berkas jasa setelah Jokowi diperiksa oleh penyidik di Polresta Solo, Jawa Tengah pada 23 Juli 2025. Polda Metro Jaya sebelumnya juga menerangkan bahwa ada 2 objek perkara yang di Anda sedang menyaksikan live Tribun News Update bersama saya, Rima Anggi. Polda Metro Jaya telah menetapkan 8 orang tersangka kasus pencemaran nama baik, kasus tudingan ijazah palsu yang dilaporkan oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Seluruh tersangka telah terbukti menyebarkan kabar palsu terkait palsunya ijazah Jokowi. Informasi selengkapnya akan disampaikan jurnalis Tribun News, Reynas Abdillah. Silakan dengan laporan Anda. Ya, selamat siang rekan Rima dan juga Tribuners. Betul bahwa tadi baru saja Polda Metro Jaya merilis kasus tudingan ijazah palsu yang dilaporkan oleh Presiden RI ke-7 Joko Widodo, di mana polisi menetapkan sebanyak 8 orang sebagai tersangka kasus tersebut. Dan tadi dalam kesempatan
konferensi pers yang dipimpin langsung oleh Kapolda Metro Jaya menyatakan orang di dua klaster di mana ini terdiri dari 5 Muhammad Rizal tadi. Klaster kedua ini juga ada 3 di antaranya adalah yakni Rosuryo, Rismo Nasiolan Sianipar, dan juga Tifauzia Tiasuma. Dan dari keterangan Kapolda Metro Jaya tadi bahwa penetapan tersangka ini berdasarkan hasil gelar perkara yang dilaksanakan kemarin pada hari Kamis 6 November 2025, di mana dihadiri juga dari pihak eksternal dan juga tentunya dari ahli-ahli yang didatangkan langsung oleh pihak polisian bersama juga dengan jaksa penuntut umum dari Kejati DKI Jakarta, di mana dari keterangan yang disampaikan tadi bahwa para tersangka ini tidak langsung ditahan usai ditetapkan sebagai tersangka, dan mekanisme ini juga sesuai dengan undang-undang yang berlaku terkait dengan penetapan tersangka, di mana mereka yang ditetapkan sebagai tersangka harus melakukan pemanggilan terlebih dahulu sebagai tersangka, dan nantinya penyidik yang akan menetapkan apakah tersangka ini akan ditahan atau tidak di rutan Polda Metro Jaya. Dan tadi juga Kapolda menyampaikan pertimbangan itu nantinya dari hasil pemeriksaan itu juga akan dijadikan pertimbangan apakah tersangka-tersangka ini akan ditahan begitu. Dan tadi di Reskrim Polda Metro Jaya Kombes Imanuddin menyatakan akan segera melakukan pemanggilan kepada ke-8 tersangka. Dalam waktu dekat ini Reskrimum akan mengirimkan surat undangan kepada 8 tersangka tersebut, dan diharapkan mereka bisa memenuhi undangan untuk pemeriksaan ini. Hanya saja belum diinformasikan lebih lanjut kapan undangan ini atau waktunya pemeriksaan akan dilaksanakan. Dari hasil penyidikan 5 tersangka di klaster pertama dijerat pasal 310 dan atau pasal 311, pasal 160, pasal 27, pasal 45, pasal 28 ayat 2 junto pasal 45 ayat 2 Undang-Undang ITE. Dan di klaster kedua dijerat pasal yang sama, hanya saja ada penambahan di pasal 32 dan 48 itu mengenai Undang-Undang ITE, yakni menyampaikan kabar yang tidak benar gitu. Dan kemungkinan para tersangka ini akan para tersangka ini akan terancam pidana penjara lebih dari 5 tahun. Dan perlu diketahui bahwa saat ini berkas ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo masih berada di penyidik dari mulai SD, SMP, SMA hingga sarjana S1, yakni di Universitas Gadjah Mada. Penyerahan berkas ijazah setelah Jokowi diperiksa oleh penyidik di Polresta Solo, Jawa Tengah pada 23 Juli 2025. Polda Metro Jaya sebelumnya juga menerangkan bahwa ada 2 objek perkara yang ditangani terkait dengan kasus ijazah palsu Jokowi, di mana satu diantaranya adalah yang dilaporkan Jokowi pada tanggal 30 April 2025. Kemudian juga ada objek perkara kedua, yakni perihal penghasutan dan penyebaran berita bohong yang dilaporkan oleh sejumlah pihak di Polres di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Dua objek perkara itu saat ini sudah menjadi naik ke tahap penyidikan, dan diantaranya ada 8 tersangka itu ditetapkan sebagai tersangka. Dan alasan polisi membagi menjadi 2 klaster ini tadi dijelaskan bahwa karena maksud kami 8 tersangka ini memiliki peran-peran yang berbeda. Dan dari perjalanan kasus ini terlapor sempat meminta dilakukan gelar perkara khusus di Barreskrim Polri untuk mempertanyakan keaslian dari ijazah Jokowi. Namun hasilnya Barreskrim Polri tetap menyatakan bahwa ijazah Jokowi otentik atau asli. Demikian rekan Rima. Baik, terima kasih atas laporannya Reynas Abdillah, jurnalis Tribun News. Selamat kembali bertugas. Dari Pasifik, Propam,
terhitung yang akan ditetapkan sebagai tersangka antara lain atas nama RS, RHS, dan TT. Tersangka pada klaster 2 dikenakan pasal 310 dan atau pasal 311 KUHP dan atau pasal 32 ayat 1 junto pasal 48 ayat 1 dan atau pasal 35 junto pasal 51 ayat 1 dan atau pasal 27A junto pasal 45 ayat 4 dan atau pasal 28 ayat 2 junto pasal 45A ayat 2 Undang-Undang ITE. Rekan-rekan media yang saya banggakan, dalam prosesnya penyidik telah memeriksa 130 saksi dan 22 ahli dari berbagai bidang yang terdiri dari 1 Dewan Pers, kedua Keterbukaan Informasi Pusat, yang ketiga Dirjen Peraturan dan Perundang-undangan dari Kemenkumham, yang keempat Akademisi Digital Forensik, yang kelima Asosiasi Digital Forensik, yang keenam Praktisi Digital Forensik, yang ketujuh Ahli Bahasa Indonesia, yang kedelapan Ahli Sosiologi Hukum, yang kesembilan Ahli Psikologi Massa, yang ke-10 Ahli Komunikasi Sosial, yang ke-11 Ahli Anatomi dari UI, yang ke-12 Ahli Hukum ITE, yang ke-13 Ahli Hukum Pidana, yang ke-14 SDM Kesehatan Kemenkes, yang ke-15 Lab Dokumen dan Digital Forensik. Kasus dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo memasuki babak baru. Polda Metro Jaya resmi menetapkan 8 orang sebagai tersangka setelah melalui gelar perkara dan asesmen bersama sejumlah ahli. Langkah ini menjadi perkembangan signifikan dari penyelidikan panjang yang telah melibatkan lebih dari 100 saksi dan puluhan ahli. Kapolda Metro Jaya Irjen Asep Edi Suheri dalam konferensi pers di Mapolda Metro Jaya Kebayoran Baru Jakarta Selatan pada Jumat 7 November mengatakan penetapan tersangka ini setelah melalui asesmen para ahli dan gelar perkara. Proses tersebut melibatkan ahli serta pengawas baik internal maupun eksternal. Selain itu dalam proses penyidikan tersebut polisi telah memeriksa sebanyak 100 orang saksi. Dalam perkara ini tersangka terbagi ke dalam 2 klaster pertama yakni Egy Sujana, Kurnia Damai Hari Lubis, Rustam Effendi, dan Muhammad Rizal Fadilah. Sedangkan klaster kedua yakni Roy Suryo, Rismon Hasiholan Sianipar, dan Dr. T. Fauzia Syasuma alias Dr. Tifa. Klaster pertama dijerat dengan pasal 310, pasal 311, Pasal 160 KUHP, Pasal 27 AJO, Pasal 45 ayat 4, dan Pasal 28 JO UU ITE. Sedangkan klaster kedua dijerat dengan Pasal 310, Pasal 311 KUHP, Pasal 32 ayat 1 JO, Pasal 48 ayat 1, Pasal 35 UU ITE. Adapun penetapan tersangka ini dilakukan lantaran penyidik telah berkesimpulan bahwa 8 tersangka ini diduga menyebarkan tuduhan palsu dan memanipulasi dokumen ijazah dengan metode yang tidak ilmiah. Selanjutnya, penyidik akan berkoordinasi dengan pihak Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta untuk proses hukum lebih lanjut. Asep menegaskan peranan perkara yang dilakukan kepolisian murni proses penegakan hukum. Seluruh tahapan dilakukan dengan profesional, transparan, dan akuntabel. Pihaknya menghimbau kepada masyarakat untuk bijak dalam menggunakan media sosial dan jangan mudah terprovokasi oleh informasi yang tidak benar. Sebelumnya diberitakan kuasa hukum Jokowi, Rifai Kusumanegara menyatakan pihaknya sepenuhnya menyerahkan penetapan tersangka kepada pihak kepolisian. Menurut dia, kasus yang sudah berjalan selama 7 bulan sejak dilaporkan oleh Jokowi memang sudah harus masuk ke tahap penetapan tersangka. Jokowi melaporkan kasus dugaan pencemaran nama baik ke Ditreskrim Polda Metro Jaya pada
30 April lalu. Jokowi jelas dia melaporkan kasus ini bukan persoalan siapa saja jadi tersangka. Langkah ini dilakukan guna memulihkan nama baiknya atas isu tudingan ijazah palsu. Polda Metro Jaya telah menetapkan 8 orang tersangka dalam perkara pencemaran nama baik, fitnah, dan manipulasi data elektronik yang dilaporkan oleh Bapak Insinyur Haji Joko Widodo. Penetapan ini dilakukan setelah melalui proses asistensi dan gelar perkara, di mana proses tersebut melibatkan ahli dan pengawas, baik dari eksternal maupun internal. Untuk ahli yang dilibatkan adalah ahli pidana, ahli ITE, ahli sosiologi hukum, ahli komunikasi sosial, dan ahli bahasa. Itu yang kita minta sebagai saksi ahli. Selanjutnya perlu kami sampaikan bahwa gelar perkara penetapan tersangka yang dilaksanakan di Direktorat Reserse Kriminal Umum juga melibatkan dari eksternal, dari Wasda, dari Pasifik, Propam, dan dari hukum yang kami tetapkan sebagai tersangka antara lain atas nama RS, RHS, dan TT. Tersangka pada klaster 2 dikenakan pasal 310 dan atau pasal 311 KUHP dan atau pasal 32 ayat 1 junto 8 ayat 1 dan atau pasal 35 junto pasal 51 ayat 1 dan atau pasal 27A junto pasal 45 ayat 4 dan atau pasal 28 ayat 2 junto pasal 45A ayat 2 Undang-Undang ITE. Rekan-rekan media yang saya banggakan, dalam prosesnya penyidik telah memeriksa 130 saksi dan 22 ahli dari berbagai bidang yang terdiri dari 1. Dewan Pers, 2. Keterbukaan Informasi Pusat, yang ketiga Dirjen Peraturan dan Perundang-undangan dari Kemenkumham, yang keempat Akademisi Digital Forensik, yang kelima Asosiasi Digital Forensik, yang keenam Praktisi Digital Forensik, yang ketujuh Ahli Bahasa Indonesia, yang kedelapan Ahli Sosiologi Hukum, yang kesembilan Ahli Psikologi Massa, yang ke-10 ahli komunikasi sosial, yang ke-11 ahli anatomi dari UI, yang ke-12 ahli hukum ITE, yang ke-13 ahli hukum pidana, yang ke-14 SDM Kesehatan Kemenkes, yang ke-15 lab dokumen dan digital forensik. Selain itu, penyidik juga telah menyita 723 item barang bukti termasuk dokumen asli dari Universitas Gadjah Mada yang menegaskan bahwa ijazah Insinyur Joko Widodo adalah asli dan sah, yang komprehensif, ilmiah, dan pemeriksaan berbagai ahli dari bidangnya masing-masing. Berdasarkan hasil penyidikan, kami menetapkan 8 orang sebagai tersangka yang kami bagi dalam 2 klaster. Antara lain, 5 tersangka dari klaster pertama yang terdiri atas nama ES, KTL, MRF, RE, dan DHL. Untuk tersangka dari klaster ini dikenakan pasal 310 dan atau pasal
311 dan atau pasal 160 KUHP dan atau pasal 27A junto pasal 45 ayat 4 dan atau pasal 28 ayat 2 junto pasal 45A ayat 2 Undang-Undang ITE. Untuk klaster kedua diperkuat oleh hasil pemeriksaan dari puslapor Polri dalam aspek analog dan digital. Berdasarkan temuan tersebut, penyidik menyimpulkan bahwa para tersangka telah menyebarkan tuduhan palsu dan melakukan edit serta manipulasi digital terhadap dokumen ijazah dengan metode analisis yang tidak ilmiah dan berdasarkan publik. Selanjutnya, penyidik akan berkoordinasi dengan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta untuk proses hukum lebih lanjut. Pada kesempatan ini, kami tegaskan bahwa penanganan perkara yang kami lakukan murni proses penegakan hukum. Kemudian seluruh tahapan juga dilakukan secara profesional, proporsional, transparan, dan akuntabel. Oleh karena itu, kami menghimbau kepada masyarakat untuk bijak dalam menggunakan media sosial, jangan mudah terprovokasi oleh informasi yang tidak benar, serta selalu melakukan cek dan klarifikasi sebelum menyebarkan sesuatu. Mari kita jaga bersama suasana yang sejuk, aman, dan tertib agar ruang publik bisa selalu nyaman dan kondusif. Demikian yang kami sampaikan. Polda Metro Jaya. Anda sedang menyaksikan Live Tribun News Update bersama saya, Rima Anggi. Polda Metro Jaya telah menetapkan 8 orang tersangka kasus pencemaran nama baik, kasus tudingan ijazah palsu yang dilaporkan oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Seluruh tersangka telah terbukti menyebarkan kabar palsu terkait palsunya ijazah Jokowi. Informasi selengkapnya akan disampaikan jurnalis Tribun News, Reynas Abdillah. Silakan dengan laporan Anda. Ya, selamat siang rekan Rima dan juga Tribuners. Betul bahwa tadi baru saja Polda Metro Jaya merilis kasus tudingan ijazah palsu yang dilaporkan oleh Presiden RI ke-7 Joko Widodo, di mana polisi menetapkan sebanyak 8 orang sebagai tersangka kasus tersebut. Dan tadi dalam kesempatan konferensi pers yang dipimpin langsung oleh Polda Metro Jaya ternyata 8 orang di 2 klaster, di mana ini terdiri dari 5 Muhammad Rizal tadi. Klaster kedua ini juga ada 3 di antaranya adalah yakni Rosuryo, Rismo Nasiolan Sianipar, dan juga Tifauzia Tiasuma. Dan dari keterangan Kapolda Metro Jaya tadi bahwa penetapan tersangka ini berdasarkan hasil gelar perkara yang dilaksanakan kemarin pada hari Kamis 6 November 2025, di mana dihadiri juga dari pihak eksternal dan juga tentunya dari ahli-ahli yang didatangkan langsung oleh pihak polisian bersama juga dengan jaksa penuntut umum dari Kejati DKI Jakarta, di mana dari keterangan yang disampaikan tadi bahwa para tersangka ini tidak langsung ditahan usai ditetapkan sebagai tersangka, dan mekanisme ini juga sesuai dengan undang-undang yang berlaku terkait dengan penetapan tersangka, di mana mereka yang ditetapkan sebagai tersangka harus melakukan pemanggilan terlebih dahulu sebagai tersangka, dan nantinya penyidik yang akan menetapkan apakah tersangka ini akan ditahan atau tidak di rutan Polda Metro Jaya. Dan tadi juga Kapolda menyampaikan pertimbangan itu nantinya dari hasil pemeriksaan itu juga akan dijadikan pertimbangan apakah tersangka-tersangka ini akan ditahan begitu. Dan tadi Ditreskrim Polda Metro Jaya Kombes Imanuddin menyatakan akan segera melakukan pemanggilan kepada ke-8 tersangka dalam waktu dekat ini.
Direskrimum akan mengirimkan surat undangan kepada 8 tersangka tersebut dan diharapkan mereka bisa memenuhi undangan untuk pemeriksaan ini. Hanya saja belum diinformasikan lebih lanjut kapan undangan ini atau waktunya pemeriksaan akan dilaksanakan. Dari hasil penyidikan, 5 tersangka di klase pertama dijerat pasal 310 dan atau pasal 311, pasal 160, pasal 27, pasal 45, pasal 28 ayat 2 junto pasal 45 ayat 2 Undang-Undang ITE. Dan di klase kedua dijerat pasal yang sama, hanya saja ada penambahan di pasal 48, maksud kami 32 dan 48 itu mengenai Undang-Undang ITE, ya ini menyampaikan kabar yang tidak benar gitu. Dan kemungkinan para tersangka ini akan para tersangka ini akan terancam pidana penjara lebih dari 5 tahun. Dan perlu diketahui bahwa saat ini berkas ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo masih berada di penyidik dari mulai SD, SMP, SMA hingga sarjana S1, yakni di Universitas Gadjah Mada. Penyerahan berkas ijazah setelah Jokowi diperiksa oleh penyidik di Polresta Solo, Jawa Tengah pada 23 Juli 2025. Polda Metro Jaya sebelumnya juga menerangkan bahwa ada 2 objek perkara yang ditangani terkait dengan kasus ijazah palsu Jokowi, di mana satu diantaranya adalah yang dilaporkan Jokowi pada tanggal 30 April 2025. Kemudian juga ada objek perkara kedua, yakni perihal penghasutan dan penyebaran berita bohong yang dilaporkan oleh sejumlah pihak di Polres di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Dua objek perkara itu saat ini sudah menjadi naik ke tahap penyidikan, dan diantaranya adalah 8 tersangka itu ditetapkan sebagai tersangka. Dan alasan polisi membagi menjadi 2 klaster ini tadi dijelaskan bahwa karena maksud kami 8 tersangka ini memiliki peran-peran yang berbeda. Dan dari perjalanan kasus ini terlapor sempat meminta dilakukan gelar perkara khusus di Barreskrim Polri untuk mempertanyakan keaslian dari ijazah Jokowi. Nah, namun hasilnya Barreskrim Polri tetap menyatakan bahwa ijazah Jokowi otentik atau asli. Demikian rekan Rima. Baik, terima kasih atas laporannya Reynas Abdillah, jurnalis Tribun News. Selamat kembali bertugas. Dari Pasifik, Propam, dan Belitung yang kami tetapkan sebagai tersangka antara lain atas nama RS, RHS, dan TT. Tersangka pada pasal 2 dikenakan pasal 310 dan atau pasal 311 KUHP dan atau pasal 32 ayat 1 junto pasal 48 ayat 1 dan atau pasal 35 junto pasal 51 ayat 1 dan atau pasal 27A junto pasal 45 ayat 4 dan atau pasal 28 ayat 2 junto pasal 45A ayat 2 Undang-Undang ITE. Rekan-rekan media yang saya banggakan, dalam prosesnya penyidik telah memeriksa 130 saksi dan 22 ahli dari berbagai bidang yang terdiri dari 1. Dewan Pers, 2. Keterbukaan Informasi Pusat, yang 3. Dirjen Peraturan dan Perundang-undangan dari Kemenkumham, yang 4. Akademisi Digital Forensik, yang 5. Asosiasi Digital Forensik, yang 6. Praktisi Digital Forensik, yang 7. Ahli Bahasa Indonesia, yang 8. Ahli Sosiologi Hukum, yang 9. Ahli Psikologi Massa, yang 10. Ahli Komunikasi Sosial, yang 11. Ahli Anatomi dari UI, yang 12. Ahli Hukum ITE, yang 13. Ahli Hukum Pidana, yang 14. SDM Kesehatan Kemenkes, yang 15.
lab dokumen, dan digital forensik. Kasus dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo memasuki babak baru. Polda Metro Jaya resmi menetapkan 8 orang sebagai tersangka setelah melalui gelar perkara dan asesmen bersama sejumlah ahli. Langkah ini menjadi perkembangan signifikan dari penyelidikan panjang yang telah melibatkan lebih dari 100 saksi dan puluhan ahli. Kapolda Metro Jaya Irjen Asep Edi Suheri dalam konferensi pers di Mapolda Metro Jaya Kebayoran Baru Jakarta Selatan pada Jumat 7 November mengatakan penetapan tersangka ini setelah melalui asesmen para ahli dan gelar perkara. Proses tersebut melibatkan ahli serta pengawas baik internal maupun eksternal. Selain itu dalam proses penyidikan tersebut polisi telah memeriksa sebanyak 130 orang saksi. Dalam perkara ini tersangka terbagi ke dalam 2 klaster. Klaster pertama yakni Egy Sujana, Kurnia Tri Rohyani, Damai Hari Lubis, Rustam Effendi, dan Muhammad Rizal Fadilah. Sedangkan klaster kedua yakni Roy Suryo, Rismon Hasiholan Sianipar, dan Dr. T. Fauzia Syasuma alias Dr. Tifa. Klaster pertama dijerat dengan pasal 310, pasal 311, Pasal 160 KUHP, Pasal 27 AJO, Pasal 45 ayat 4, dan Pasal 28 JO UU ITE. Sedangkan klaster kedua dijerat dengan Pasal 310, Pasal 311 KUHP, Pasal 32 ayat 1 JO, Pasal 48 ayat 1, Pasal 35 UU ITE. Adapun penetapan tersangka ini dilakukan lantaran penyidik telah berkesimpulan bahwa 8 tersangka ini diduga menyebarkan tuduhan palsu dan memanipulasi dokumen ijazah dengan metode yang tidak ilmiah. Selanjutnya, penyidik akan berkoordinasi dengan pihak Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta untuk proses hukum lebih lanjut. Asep menegaskan peranan perkara yang dilakukan kepolisian murni proses penegakan hukum. Seluruh tahapan dilakukan dengan profesional, transparan, dan akuntabel. Pihaknya menghimbau kepada masyarakat untuk bijak dalam menggunakan media sosial dan jangan mudah terprovokasi oleh informasi yang tidak benar. Sebelumnya diberitakan kuasa hukum Jokowi, Rifai Kusumanegara menyatakan pihaknya sepenuhnya menyerahkan penetapan tersangka kepada pihak kepolisian. Menurut dia, kasus yang sudah berjalan selama 7 bulan sejak dilaporkan oleh Jokowi memang sudah harus masuk ke tahap penetapan tersangka. Jokowi melaporkan kasus dugaan pencemaran nama baik ke Ditreskrim Polda Metro Jaya pada 30 April lalu. Jokowi jelas dia melaporkan kasus ini bukan persoalan siapa saja jadi tersangka. Langkah ini dilakukan guna memulihkan nama baiknya atas isu tudingan ijazah palsu. Polda Metro Jaya telah menetapkan 8 orang tersangka dalam perkara pencemaran nama baik, fitnah, dan manipulasi data elektronik yang dilaporkan oleh Bapak Insinyur Haji Joko Widodo. Penetapan ini dilakukan setelah melalui proses asistensi dan gelar perkara, di mana proses tersebut melibatkan ahli dan pengawas, baik dari eksternal maupun internal. Untuk ahli yang dilibatkan adalah ahli pidana, ahli ITE, ahli sosiologi hukum, ahli komunikasi sosial, dan ahli bahasa. Itu yang kita minta sebagai saksi. Selanjutnya perlu kami sampaikan bahwa gelar perkara penetapan tersangka yang dilaksanakan di Direktorat Reserse Kriminal Umum juga melibatkan dari eksternal, dari Wasda, dari Basidik, Propam, dan Hukum yang kami tetapkan sebagai tersangka antara lain atas nama RS, RHS, dan TT. Tersangka pada klaster 2 dikenakan pasal 310 dan atau pasal 311 KUHP dan atau pasal 32
ayat 1 junto pasal 48 ayat 1 dan atau pasal 35 junto pasal 51 ayat 1 dan atau pasal 27A junto pasal 45 ayat 4 dan atau pasal 28 ayat 2 junto pasal 45A ayat 2 Undang-Undang ITE. Rekan-rekan media yang saya banggakan, dalam prosesnya penyidik telah memeriksa 130 saksi dan 22 ahli dari berbagai bidang yang terdiri dari satu Dewan Pers, kedua Keterbukaan Informasi Pusat, yang ketiga Dirjen Peraturan dan Perundang-undangan dari Kemenkumham, yang keempat Akademisi Digital Forensik, yang kelima Asosiasi Digital Forensik, yang keenam Praktisi Digital Forensik, yang ketujuh Ahli Bahasa Indonesia, yang kedelapan Ahli Sosiologi Hukum, yang kesembilan Ahli Psikologi Massa, yang ke-10 Ahli Komunikasi Sosial, yang ke-11 Ahli Anatomi dari UI, yang ke-12 Ahli Hukum ITE, yang ke-13 Ahli Hukum Pidana, yang ke-14 SDM Kesehatan Kemenkes, yang ke-15 Lab Dokumen dan Digital Forensik. Selain itu, penyidik juga telah menyita 723 item barang bukti termasuk dokumen asli dari Universitas Gadjah Mada yang menegaskan bahwa ijazah Insinyur Joko Widodo adalah asli dan sah, yang komprehensif, ilmiah, dan pemeriksaan berbagai ahli dari bidangnya masing-masing. Berdasarkan hasil penyidikan, kami menetapkan 8 orang sebagai tersangka yang kami bagi dalam 2 klaster. Antara lain 5 tersangka dari klaster pertama yang terdiri atas Tasama, ES, KTR, MRF, RE, dan DHL. Untuk tersangka dari klaster ini dikenakan pasal 310 dan atau pasal 311 dan atau pasal 160 KUHP dan atau pasal 27A untuk pasal 45 ayat 4 dan atau pasal 28 ayat 2 junto pasal 45A ayat 2 Undang-Undang ITE. Untuk klaster kedua diperkuat oleh hasil pemeriksaan dari Puslapor Polri dalam aspek analog dan digital. Berdasarkan temuan tersebut, penyidik menyimpulkan bahwa para tersangka telah menyebarkan tuduhan palsu dan melakukan edit serta manipulasi digital terhadap dokumen ijazah dengan metode analisis yang tidak ilmiah dan misalnya publik. Selanjutnya, penyidik akan berkoordinasi dengan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta untuk proses hukum lebih lanjut. Pada kesempatan ini, kami tegaskan bahwa penanganan perkara yang kami lakukan murni proses penegakan hukum. Kemudian seluruh tahapan juga dilakukan secara profesional, proporsional, transparan, dan akuntabel. Oleh karena itu, kami menghimbau kepada masyarakat untuk bijak dalam menggunakan media sosial, jangan mudah terprovokasi oleh informasi yang tidak benar, serta selalu melakukan cek dan klarifikasi sebelum menyebarkan sesuatu. Mari kita jaga bersama suasana yang sejuk, aman, dan tertib agar ruang publik bisa selalu nyaman dan kondusif. Demikian yang kami sampaikan. Polda Metro Jaya.
Anda sedang menyaksikan Live Tribun News Update bersama saya, Rima Anggi. Polda Metro Jaya telah menetapkan 8 orang tersangka kasus pencemaran nama baik kasus tudingan ijazah palsu yang dilaporkan oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Seluruh tersangka telah terbukti menyebarkan kabar palsu terkait palsunya ijazah Jokowi. Informasi selengkapnya akan disampaikan jurnalis Tribun News Reynas Abdillah. Silakan dengan laporan Anda. Ya, selamat siang rekan Rima dan juga Tribuners. Betul bahwa tadi baru saja Polda Metro Jaya merilis kasus tudingan ijazah palsu yang dilaporkan oleh Presiden RI ke-7 Joko Widodo, di mana polisi menetapkan sebanyak 8 orang sebagai tersangka kasus tersebut. Dan tadi dalam kesempatan konferensi pers yang dipimpin langsung oleh Polda Metro Jaya menyatakan 8 orang di 2 klaster, di mana ini terdiri dari 5 Muhammad Rizal Fadil. Klaster kedua ini juga ada 3 di antaranya adalah yakni Rosuryo, Rismo Nasiolan Sianipar, dan juga Tifauzia Tiasuma. Dan dari keterangan Kapolda Metro Jaya tadi bahwa penetapan tersangka ini berdasarkan hasil gelar perkara yang dilaksanakan kemarin pada hari Kamis 6 November 2025, di mana dihadiri juga dari pihak eksternal dan juga tentunya dari ahli-ahli yang didatangkan langsung oleh pihak kepolisian, bersama juga dengan jaksa penuntut umum dari Kejati DKI Jakarta, di mana dari keterangan yang disampaikan tadi bahwa para tersangka ini tidak langsung ditahan usai ditetapkan sebagai tersangka, dan mekanisme ini juga sesuai dengan undang-undang yang berlaku terkait dengan penetapan tersangka, di mana mereka yang ditetapkan sebagai tersangka harus melakukan pemanggilan terlebih dahulu sebagai tersangka, dan nantinya penyidik yang akan menetapkan apakah tersangka ini akan ditahan atau tidak di rutan Polda Metro Jaya. Dan tadi juga Kapolda menyampaikan pertimbangan itu nantinya dari hasil pemeriksaan itu juga akan dijadikan pertimbangan apakah tersangka-tersangka ini akan ditahan begitu. Dan tadi Ditreskrim Polda Metro Jaya Kombes Imanuddin menyatakan akan segera melakukan pemanggilan kepada ke-8 tersangka. Dalam waktu dekat ini Ditreskrim akan mengirimkan surat undangan kepada 8 tersangka tersebut, dan diharapkan mereka bisa memenuhi undangan untuk pemeriksaan ini. Hanya saja belum diinformasikan lebih lanjut kapan undangan ini atau waktunya pemeriksaan akan dilaksanakan. Dari hasil penyidikan, 5 tersangka di klaster pertama dijerat pasal 310 dan atau pasal 311, pasal 160, pasal 27, pasal 45, pasal 28 ayat 2 junto pasal 45 ayat 2 Undang-Undang ITE. Dan di klaster kedua dijerat pasal yang sama, hanya saja ada penambahan di pasal 48, maksud kami 32 dan 48 itu mengenai Undang-Undang ITE, ya ini menyampaikan kabar yang tidak benar gitu. Dan kemungkinan para tersangka ini akan para tersangka ini akan terancam pidana penjara lebih dari 5 tahun. Dan perlu diketahui bahwa saat ini berkas ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo masih berada di penyidik dari mulai SD, SMP, SMA hingga sarjana S1, yakni di Universitas Gadjah Mada. Penyerahan berkas ijazah setelah Jokowi diperiksa oleh penyidik di Polresta Solo, Jawa Tengah pada 23 Juli 2025. Polda Metro Jaya sebelumnya juga menerangkan bahwa ada 2 objek perkara yang ditangani terkait dengan kasus ijazah palsu Jokowi, di mana satu diantaranya adalah yang dilaporkan Jokowi pada tanggal 30 April 2025. Kemudian juga ada objek perkara kedua, yakni perihal penghasutan dan penyebaran berita bohong yang dilaporkan oleh sejumlah pihak di Polres di
wilayah hukum Polda Metro Jaya. Dua objek perkara itu saat ini sudah menjadi naik ke tahap penyidikan, dan diantaranya ada 8 tersangka itu ditetapkan sebagai tersangka. Dan alasan polisi membagi menjadi 2 klaster ini tadi dijelaskan bahwa karena kedua, maksud kami 8 tersangka ini memiliki peran-peran yang berbeda. Dan dari perjalanan kasus ini terlapor sempat meminta dilakukan gelar perkara khusus di Barreskrim Polri untuk mempertanyakan keaslian dari ijazah Jokowi. Namun hasilnya Barreskrim Polri tetap menyatakan bahwa ijazah Jokowi otentik atau asli. Demikian rekan Rima. Baik, terima kasih atas laporannya Reynas Abdillah, jurnalis Tribun News. Selamat kembali bertugas. Dan dari Pasifik, Propam, dan itu yang kami tetapkan sebagai tersangka antara lain atas nama RS, RHS, dan TT. Tersangka pada pasal 2 dikenakan pasal 310 dan atau pasal 311 KUHP dan atau pasal 32 ayat 1 junto pasal 48 ayat 1 dan atau pasal 35 junto pasal 51 ayat 1 dan atau pasal 27A junto pasal 45 ayat 4 dan atau pasal 28 ayat 2 untuk pasal 45A ayat 2 Undang-Undang ITE. Rekan-rekan media yang saya banggakan, dalam prosesnya penyidik telah memeriksa 130 saksi dan 22 ahli dari berbagai bidang yang terdiri dari 1. Dewan Pers, kedua Keterbukaan Informasi Pusat, yang ketiga Dirjen Peraturan dan Perundang-undangan dari Kemenkumham, yang keempat Akademisi Digital Forensik, yang kelima Asosiasi Digital Forensik, yang keenam Praktisi Digital Forensik, yang ketujuh Ahli Bahasa Indonesia, yang kedelapan Ahli Sosiologi Hukum, yang kesembilan Ahli Psikologi Massa, yang ke-10 Ahli Komunikasi Sosial, yang ke-11 Ahli Anatomi dari UI, yang ke-12 Ahli Hukum ITE, yang ke-13 Ahli Hukum Pidana, yang ke-14 SDM Kesehatan Kemenkes, yang ke-15 Lab Dokumen dan Digital Forensik. Kasus dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo memasuki babak baru. Polda Metro Jaya resmi menetapkan 8 orang sebagai tersangka setelah melalui gelar perkara dan asesmen bersama sejumlah ahli. Langkah ini menjadi perkembangan signifikan dari penyelidikan panjang yang telah melibatkan lebih dari 100 saksi dan puluhan ahli. Kapolda Metro Jaya Irjen Asep Edi Suheri dalam konferensi pers di Mapolda Metro Jaya Kebayoran Baru Jakarta Selatan pada Jumat 7 November mengatakan penetapan tersangka ini setelah melalui asesmen para ahli dan gelar perkara. Proses tersebut melibatkan ahli serta pengawas baik internal maupun eksternal. Selain itu dalam proses penyidikan tersebut polisi telah memeriksa sebanyak 130 orang saksi. Dalam perkara ini tersangka terbagi ke dalam 2 klaster. Klaster pertama yakni Egy Sujana, Kurnia Tri Rohyani, Damai Hari Lubis, Rustam Effendi, dan Muhammad Rizal Fadilah. Sedangkan klaster kedua yakni Roy Suryo, Rismon Hasiholan Sianipar, dan Dr. T. Fauzia Syasuma alias Dr. Tifa. Klaster pertama dijerat dengan pasal 310, pasal 311, Pasal 160 KUHP, Pasal 27 AJO, Pasal 45 ayat 4, dan Pasal 28 JO UU ITE. Sedangkan klaster kedua dijerat dengan Pasal 310, Pasal 311 KUHP, Pasal 32 ayat 1 JO, Pasal 48 ayat 1, Pasal 35 UU ITE. Adapun penetapan tersangka ini dilakukan lantaran penyidik telah berkesimpulan bahwa 8 tersangka ini diduga menyebarkan tuduhan palsu dan
memanipulasi dokumen ijazah dengan metode yang tidak ilmiah. Selanjutnya, penyidik akan berkoordinasi dengan pihak Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta untuk proses hukum lebih lanjut. Asep menegaskan peranan perkara yang dilakukan kepolisian murni proses penegakan hukum. Seluruh tahapan dilakukan dengan profesional, transparan, dan akuntabel. Pihaknya menghimbau kepada masyarakat untuk bijak dalam menggunakan media sosial dan jangan mudah terprovokasi oleh informasi yang tidak benar. Sebelumnya diberitakan kuasa hukum Jokowi, Rifai Kusumanegara menyatakan pihaknya sepenuhnya menyerahkan penetapan tersangka kepada pihak kepolisian. Menurut dia, kasus yang sudah berjalan selama 7 bulan sejak dilaporkan oleh Jokowi memang sudah harus masuk ke tahap penetapan tersangka. Jokowi melaporkan kasus dugaan pencemaran nama baik ke Ditreskrim Polda Metro Jaya pada 30 April lalu. Jokowi jelas dia melaporkan kasus ini bukan persoalan siapa saja jadi tersangka. Langkah ini dilakukan guna memulihkan nama baiknya atas isu tudingan ijazah palsu. Polda Metro Jaya telah menetapkan 8 orang tersangka dalam perkara pencemaran nama baik, fitnah, dan manipulasi data elektronik yang dilaporkan oleh Bapak Insinyur Haji Joko Widodo. Penetapan ini dilakukan setelah melalui proses asistensi dan gelar perkara, di mana proses tersebut melibatkan ahli dan pengawas, baik dari eksternal maupun internal. Untuk ahli yang dilibatkan adalah ahli pidana, ahli ITE, ahli sosiologi hukum, ahli komunikasi sosial, dan ahli bahasa. Itu yang kita minta sebagai saksi ahli. Selanjutnya perlu kami sampaikan bahwa gelar perkara penetapan tersangka yang dilaksanakan di Direktorat Reserse Kriminal Umum juga melibatkan dari eksternal, Wasda, dari Pasidik, Propam, dan Belitung yang kami tetapkan sebagai tersangka antara lain atas nama RS, RHS, dan TT. Tersangka pada pasal 2 dikenakan pasal 310 dan atau pasal 311 KUHP dan atau pasal 32 ayat 1 junto pasal 48 ayat 1 dan atau pasal 35 junto pasal 51 ayat 1 dan atau pasal 27A junto pasal 45 ayat 4 dan atau pasal 28 ayat 2 untuk pasal 45A ayat 2 Undang-Undang ITE. Rekan-rekan media yang saya banggakan, dalam prosesnya penyidik telah memeriksa 130 saksi dan 22 ahli dari berbagai bidang yang terdiri dari 1. Dewan Pers, kedua, Keterbukaan Informasi Pusat, yang ketiga, Dirjen Peraturan dan Perundang-undangan dari Kemenkumham, yang keempat, Akademisi Digital Forensik, yang kelima, Asosiasi Digital Forensik, yang keenam, Praktisi Digital Forensik, yang ketujuh, Ahli Bahasa Indonesia, yang kedelapan, Ahli Sosiologi Hukum, yang kesembilan, Ahli Psikologi Massa, yang ke-10 ahli komunikasi sosial, yang ke-11 ahli anatomi dari UI, yang ke-12 ahli hukum ITE, yang ke-13 ahli hukum pidana, yang ke-14 SDM Kesehatan Kemenkes, yang ke-15 Lab Dokumen dan Digital Forensik. Selain itu, penyidik juga telah menyita 723 item barang bukti termasuk dokumen asli dari Universitas Gadjah Mada
yang menegaskan bahwa ijazah isi Jokowi Joko Widodo adalah asli dan sah, yang komprehensif, ilmiah, dan pemeriksaan berbagai ahli dari bidangnya masing-masing. Berdasarkan hasil penyidikan, kami menetapkan 8 orang sebagai tersangka yang kami bagi dalam 2 klaster. Antara lain, 5 tersangka dari klaster pertama yang terdiri atas Tasama, ES, KTR, MRF, RE, dan DHL. Untuk tersangka dari klaster ini dikenakan pasal 310 dan atau pasal 311 dan atau pasal 160 KUHP dan atau pasal 27A untuk pasal 45 ayat 4 dan atau pasal 28 ayat 2 untuk pasal 45A ayat 2 Undang-Undang ITE. Untuk klaster kedua diperkuat oleh hasil pemeriksaan dari puslapor Polri dalam aspek analog dan digital. Berdasarkan temuan tersebut, penyidik menyimpulkan bahwa para tersangka telah menyebarkan tuduhan palsu dan melakukan edit serta manipulasi digital terhadap dokumen ijazah dengan metode analisis yang tidak ilmiah dan misalnya publik. Selanjutnya, penyidik akan berkoordinasi dengan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta untuk proses hukum lebih lanjut. Pada kesempatan ini, kami tegaskan bahwa penanganan perkara yang kami lakukan murni proses penegakan hukum. Kemudian seluruh tahapan juga dilakukan secara profesional, proporsional, transparan, dan akuntabel. Oleh karena itu, kami menghimbau kepada masyarakat untuk bijak dalam menggunakan media sosial, jangan mudah terprovokasi oleh informasi yang tidak benar, serta selalu melakukan cek dan klarifikasi sebelum menyebarkan sesuatu. Mari kita jaga bersama suasana yang sejuk, aman, dan tertib agar ruang publik bisa selalu nyaman dan kondusif. Demikian yang kami sampaikan. Polda Metro Jaya. Anda sedang menyaksikan Live Tribun News Update bersama saya, Rima Anggi. Polda Metro Jaya telah menetapkan 8 orang tersangka kasus pencemaran nama baik, kasus tudingan ijazah palsu yang dilaporkan oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Seluruh tersangka telah terbukti menyebarkan kabar palsu terkait palsunya ijazah Jokowi. Informasi selengkapnya akan disampaikan jurnalis Tribun News, Reynas Abdillah. Silakan dengan laporan Anda. Ya, selamat siang rekan Rima dan juga Tribuners. Betul bahwa tadi baru saja Polda Metro Jaya merilis kasus tudingan ijazah palsu yang dilaporkan oleh Presiden RI ke-7 Joko Widodo, di mana polisi menetapkan sebanyak 8 orang sebagai tersangka kasus tersebut. Dan tadi dalam kesempatan konferensi pers yang dipimpin langsung oleh Polda Metro Jaya ternyata 8 orang di 2 klaster, di mana ini terdiri dari 5 Muhammad Rizal tadi. Klaster kedua ini juga ada 3 di antaranya adalah yakni Rosuryo, Rismo Nasiolan Sianipar, dan juga Tifauzia Tiasuma. Dan dari keterangan Kapolda Metro Jaya tadi bahwa penetapan tersangka ini berdasarkan hasil gelar perkara yang dilaksanakan kemarin pada hari Kamis 6 November 2025, di mana dihadiri juga dari pihak eksternal dan juga tentunya dari ahli-ahli yang didatangkan langsung oleh pihak kepolisian bersama juga dengan jaksa penuntut umum dari Kejati DKI Jakarta, di mana dari keterangan yang disampaikan tadi bahwa para tersangka ini tidak langsung ditahan usai ditetapkan sebagai tersangka, dan mekanisme ini juga sesuai dengan undang-undang yang berlaku terkait dengan penetapan tersangka
tersangka, di mana mereka yang kita sebagai tersangka harus melakukan pemanggilan terlebih dahulu sebagai tersangka, dan nantinya penyidik yang akan menetapkan apakah tersangka ini akan ditahan atau tidak di rutan Polda Metro Jaya. Dan tadi juga Kapolda menyampaikan pertimbangan itu nantinya dari hasil pemeriksaan itu juga akan dijadikan pertimbangan apakah tersangka-tersangka ini akan ditahan begitu. Dan tadi di Reskrim Polda Metro Jaya Kombes Imanuddin menyatakan akan segera melakukan pemanggilan kepada ke-8 tersangka. Dalam waktu dekat ini Reskrimum akan mengirimkan surat undangan kepada 8 tersangka tersebut dan diharapkan mereka bisa memenuhi undangan untuk pemeriksaan ini. Hanya saja belum diinformasikan lebih lanjut kapan undangan ini atau waktunya pemeriksaan akan dilaksanakan. Dari hasil penyidikan 5 tersangka di kelas pertama dijerat pasal 310 dan atau pasal 311, pasal 160, pasal 27, pasal 45, pasal 28 ayat 2 junto pasal 45 ayat 2 Undang-Undang ITE. Dan di kelas kedua dijerat pasal yang sama, hanya saja ada penambahan di pasal 48, maksud kami 32 dan 48 itu mengenai Undang-Undang ITE, ya ini menyampaikan kabar yang tidak benar gitu. Dan kemungkinan para tersangka ini para tersangka ini akan terancam pidana penjara lebih dari 5 tahun. Dan perlu diketahui bahwa saat ini berkas ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo masih berada di penyidik dari mulai SD, SMP, SMA hingga sarjana S1, yakni di Universitas Gadjah Mada. Penyerahan berkas ijazah setelah Jokowi